peranan penting jika isu pemakzulan itu benar-benar terwujud. Nah, ini ada beberapa tanggapan dari partai politik di DPR Tribuners, seperti misalnya dari Partai Golkar. Jadi, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai kalau pemakzulan wakil presiden ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan, tapi harus melalui mekanisme yang sudah diatur dalam konstitusi. Dan Doli juga menegaskan bahwa prosedur pemberhentian presiden maupun wakil presiden sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam pasal 3 dan pasal 7. Jadi menurutnya terdapat beberapa alasan yang bisa dijadikan alasan untuk mencopot presiden atau wakil presiden. Yang pertama, ada alasan yang mutlak, kedua, alasan hukum, dan dia juga mengungkapkan bahwa mekanisme untuk memberhentikan wakil presiden ini bukanlah perkara yang mudah. Kemudian juga ada tanggapan dari PDIP Tribuners, di mana anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDIP, Komarudin Watubun, meminta kepada MPR untuk membentuk tim kajian soal usulan dari Purnawirawan TNI yang mendesak Gibran untuk dimakzulkan ini. Jadi Komarudin menyarankan tim kajian yang mungkin dibentuk MPR ini berisikan para akademisi dan juga para pakar yang berkompeten. Kemudian ada tanggapan dari PKB Tribuners, di mana anggota DPR dari fraksi PKB Abdullah mengatakan bahwa langkah politik mengganti wapres ini tidak mudah dilaksanakan karena banyak syarat yang harus dipenuhi sesuai yang diatur dalam konstitusi, dan Abdullah juga mengatakan bahwa proses pemberhentian presiden dan wakil presiden ini dapat dilakukan jika presiden melakukan pelanggaran berat seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Dan ada satu lagi tanggapan dari Partai PAN, di mana dikatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan untuk memberhentikan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan ditegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Apalagi memang pemerintahan Prabowo Gibran ini sudah berjalan selama hampir 6 bulan begitu. Dan ada juga tanggapan dari Partai Gerindra Tribuners, di mana Ahmad Muzani menegaskan kalau Gibran ini adalah wakil presiden yang sah secara konstitusional. Jadi menurutnya pemilihan presiden dan wakil presiden ini adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga pada Pilpres 2024 lalu, rakyat ini sudah memilih satu pasangan, jadi bukan perseorangan begitu, yang mana adalah Prabowo Gibran. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais turut menanggapi desakan Purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Melalui akun YouTube-nya, Amin Rais menyebut bahwa 8 tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang dilayangkan kini belum mendapatkan benang merah. Ia lantas menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan melalui penasihat khusus Presiden yakni Wiranta dalam merespon desakan tersebut. Menurut Amin Rais, pernyataan singkat Wiranto di Istana pada 24 April lalu sangat sulit untuk dicermati dan terkesan mengular banyak waktu. Di mana dalam penjelasan Wiranto, Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu tetapi tidak bisa serta-merta menjawab secara langsung. Disebut Wiranto 8 tuntutan itu tidak mudah bagi Prabowo. Oleh karenanya, Prabowo akan pelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Rais pun menyayangkan sikap dari Prabowo dan merem tersebut. Dengan begitu, ex-ketua PAN itu menilai bahwa pemerintahan Prabowo Subianto masih dalam bayang-bayang Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurutnya, pernyataan Wiranto hanya akan menambah kerunyaman. Lebih lanjut, Amin Rais menyampaikan keresahannya melihat tuntutan yang jelas namun belum ada pergerakan. Pak Wiranto yang punya jabatan penasihat khusus Presiden April kemarin membuat statement singkat. Pernyataannya itu mengenai 8 tuntutan para purnawirawan TNI yang antara lain mengusulkan pada MPR supaya Gibran dicopot dari jabatannya sebagai Wapres. Nah, pidato Wiranto itu ditayangkan oleh TV One, Tribun Sumsel, dan Warta Kota, Production, dan lain-lain. Ya. Inti pidato Wiranto itu antara lain Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu, tetapi tidak bisa serta-merta menjawab langsung sejumlah tuntutan. Bagi Prabowo, 8 tuntutan itu tidak mudah
karena itu akan mempelajarinya lebih dahulu. Saya kutip, ya, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental. Juga dikatakan oleh Wiranto, Prabowo tidak bisa merespons permintaan forum Purnawirawan karena itu di luar kekuasaannya sebagai presiden. Saya sedikit heran, presiden adalah kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi dan lain-lain, tetapi merasa tidak punya cukup otoritas untuk menyauti pernyataan forum para purnawirawan itu. Nah, sebagai purnawirawan TNI itu adalah kolega Prabowo di AMN Magelang dulu. Saya mencoba memahami pernyataan Presiden Prabowo lewat pidato Wiranto itu, karena dalam pernyataan Jokowi masih terus membayang-bayangi seluruh langkah politik Prabowo. Pernyataan para purnawirawan TNI, saya pernah katakan, ibarat bom politik buat Jokowi dan anaknya Gibran, dan 8 tuntutan mereka benar-benar merupakan shocking event yang tidak pernah terbayangkan oleh bekas Presiden Mulyono. Nah, Pak Wiranto adalah juga purnawirawan seperti halnya para penggugat keabsahan hukum Gibran yang telah diselundupkan oleh bapaknya jadi wapres haram. Nah, lewat pidato singkatnya pada 24 April lalu di Istana, menurut saya Wiranto justru menambah kerunyaman gerangan langkah yang mau ditempuh oleh Prabowo dengan meminta Wiranto mencoba menerangkan tuntutan yang sudah terlalu jelas. Di samping banyak masalah-masalah bangsa, ada satu hal yang sulit kita mengerti. Prabowo Subianto terus saja memelihara Joko Widodo sebagai presiden bayangan, terus membayang-bayangi Prabowo entah sampai kapan. Kami tidak pernah akan tahu, kita tidak pernah akan tahu, hanya Allah yang Maha mengetahui. Sesungguhnya apa yang terjadi dan yang akan terjadi hanya Allah yang Maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Sutioso mendukung penuh tuntutan purnawirawan TNI terkait pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya Sutioso menganggap Wakil Presiden Gibran tidak mampu mengurus negara. Demikian disampaikan Sutioso dalam kanal YouTube Hersu Beno Point pada Sabtu 26 April lalu. Awalnya Sutioso mendoakan agar Presiden Prabowo selalu diberi keselamatan dan kesehatan, sebab ia khawatir jika Gibran menggantikan Prabowo sebagai Presiden RI. Dengan bekal pengalaman sangat minim dan usia terbilang muda, Sutioso mengaku sangat ragu Gibran mampu memimpin negara sebesar Republik Indonesia. Menurutnya, jika Gibran yang memimpin negara, maka nasib bangsa ini akan dipertaruhkan. Lebih lanjut, ia mengungkit pernyataan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mengatakan bahwa anak-anaknya tidak tertarik masuk dunia politik. Namun nyatanya Gibran maju Pilkada Solo, sementara menantu Jokowi Bobi Nasution juga ikut Pilkada Medan dan keduanya dinyatakan menang. Hingga akhirnya setelah 2 tahun memimpin Solo, Gibran maju Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto secara kontroversial. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga mantan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran di Pilpres 2004, yakni Sylvester Matutina, menyesalkan wacana pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan TNI. Dia mengatakan Wapres Gibran bersama Presiden Prabowo Subianto adalah pasangan pemimpin RI yang dipilih oleh mayoritas rakyat dengan 58,59% atau 96.214.691 suara sah dalam pemilihan Presiden 2024 yang jurdil tanpa kecurangan. Sylvester membandingkannya dengan jumlah para purnawirawan TNI yang menyatakan usulannya. Lebih aneh lagi, kata Sylvester, mantan Wapres Tri Sutrisno yang hanya dipilih oleh satu orang, yaitu Presiden Soeharto, mau memakzulkan Wakil Presiden resmi negara RI yang dipilih oleh lebih dari 96 juta orang. Dia mengatakan Prabowo Gibran secara resmi oleh KPU RI telah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil
Presiden terpilih dan selanjutnya dilantik di gedung MPR DPR pada Minggu 20 Oktober 2025. Oleh karena itu, dia mengatakan tidak ada alasan apapun Gibran dimakzulkan. Ia pun menduga wacana ini sengaja dihembuskan untuk mengadu domba antara Prabowo, Gibran, Jokowi, serta bangsa. Sylvester menyampaikan pemakzulan Gibran hanyalah sasaran antara. Sementara itu ia menduga tujuan utamanya adalah melengsarkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pihak-pihak yang diduga sengaja menghembuskan isu ini adalah barisan sakit hati yang tidak dapat jabatan atau yang dicopot jabatannya di era Jokowi dan sekarang Prabowo. Kemudian, para koruptor, pengusaha hitam, dan politisi jahat yang terganggu urusannya. Kemudian, pihak yang mendukung Capres yang belum move on karena kalah Pilpres. Kaum radikal agama yang organisasinya berangsur di era Jokowi. Kemudian pihak asing yang ingin melemahkan Indonesia seperti George Soros yang menandai media dan LSM melalui Media Development Investment Fund. Termasuk para pengamat dan paranormal yang menakuti rakyat bahwa Indonesia akan krisis, Gibran dimaksudkan dan Prabowo akan dikudeta oleh orang kurus, padahal itu semua hanyalah halusinasi. Sylvester pun mengajak masyarakat untuk tidak terhasut dan terpecah belah. Ia mengatakan bahwa publik harus percaya bahwa Prabowo dan Gibran sangatlah kompak. Ini terkait usulan pemakzulan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Diketahui bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan 8 sikap yang salah satunya mendesak agar MPR ini mengganti Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, di mana desakan itu mendapatkan reaksi dari partai politik di DPR RI dan anggota DPR sebagai bagian dari MPR RI. Menurut Undang-Undang Dasar ini memang memegang peranan penting jika isu pemakzulan itu benar-benar terwujud. Nah, ini ada beberapa tanggapan dari partai politik di DPR Tribuners, seperti misalnya dari Partai Golkar. Jadi Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai kalau pemakzulan Wakil Presiden ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan, tapi harus melalui mekanisme yang sudah diatur dalam konstitusi. Dan Doli juga menegaskan bahwa prosedur pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam pasal 3 dan pasal 7. Jadi menurutnya terdapat beberapa alasan yang bisa dijadikan alasan untuk mencopot presiden atau wakil presiden. Yang pertama, ada alasan yang mutlak. Kedua, alasan hukum. Dan dia juga mengungkapkan bahwa mekanisme untuk memberhentikan wakil presiden ini bukanlah perkara yang mudah. Kemudian juga ada tanggapan dari PDIP Tribuners, di mana anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDIP, Komarudin Watubun, meminta kepada MPR untuk membentuk tim kajian soal usulan dari Purnawirawan TNI yang mendesak Gibran untuk dimakzulkan ini. Jadi Komarudin menyarankan tim kajian yang mungkin dibentuk MPR ini berisikan para akademisi dan juga para pakar yang berkompeten. Kemudian ada tanggapan dari PKB Tribuners, di mana anggota DPR dari fraksi PKB Abdullah mengatakan bahwa langkah politik mengganti Wapres ini tidak mudah dilaksanakan karena banyak syarat yang harus dipenuhi sesuai yang diatur dalam konstitusi. Dan Abdullah juga mengatakan bahwa proses pemberhentian presiden dan wakil presiden ini dapat dilakukan jika presiden melakukan pelanggaran berat seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Dan ada satu lagi tanggapan dari Partai PAN, di mana dikatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan untuk memberhentikan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan ditegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Apalagi memang pemerintahan Prabowo Gibran ini sudah berjalan selama hampir 6 bulan begitu. Dan ada juga tanggapan dari Partai Gerindra Tribuners, di mana Ahmad Muzani menegaskan kalau Gibran ini adalah Wakil Presiden yang sah secara konstitusional. Jadi menurutnya pemilihan presiden dan wakil presiden ini adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga pada Pilpres 2024 lalu rakyat ini sudah memilih satu pasangan, jadi bukan perseorangan begitu, yang mana adalah Prabowo Gibran. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais turut menanggapi desakan Purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Melalui akun YouTube-nya,
Amin Rais menyebut bahwa 8 tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang dilayangkan kini belum mendapatkan benang merah. Ia lantas menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan melalui penasihat khusus Presiden yakni Wiranta dalam merespon desakan tersebut. Menurut Amin Rais, pernyataan singkat Wiranto di Istana pada 24 April lalu sangat sulit untuk dicermati dan terkesan mengular banyak waktu. Di mana dalam penjelasan Wiranto, Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu tetapi tidak bisa serta-merta menjawab secara langsung. Disebut Wiranto 8 tuntutan itu tidak mudah bagi Prabowo. Oleh karenanya, Prabowo akan pelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Amin Rais pun menyayangkan sikap dari Prabowo yang dianggapnya tidak cukup otoritas merespon tuntutan tersebut. Dengan begitu, ex-ketua PAN itu menilai bahwa pemerintahan Prabowo Subianto masih dalam bayang-bayang Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurutnya, pernyataan Wiranto hanya akan menambah kerunyaman. Lebih lanjut, Amin Rais menyampaikan keresahannya melihat tuntutan yang jelas namun belum ada pergerakan. Pak Wiranto yang punya jabatan penasihat khusus Presiden pada 24 April kemarin membuat statement singkat. Pernyataannya itu mengenai 8 tuntutan para purnawirawan TNI yang antara lain mengusulkan pada MPR supaya Gibran dicopot dari jabatannya sebagai Wapres. Nah, pidato Wiranto itu ditayangkan oleh TV One, Tribun Sumsel, dan Warta Kota, Production, dan lain-lain. Ya. Inti pidato Wiranto itu antara lain Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu, tetapi tidak bisa serta-merta menjawab langsung sejumlah tuntutan. Bagi Prabowo, 8 tuntutan itu tidak mudah. Karena itu akan mempelajarinya lebih dahulu. Saya kutip, ya, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental. Juga dikatakan oleh Wiranto, Prabowo tidak bisa merespons permintaan Forum Purnawirawan karena itu di luar kekuasaannya sebagai Presiden. Saya sedikit heran. Presiden adalah kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi, dan lain-lain, tetapi merasa tidak punya cukup otoritas untuk menyauti pernyataan Forum para Purnawirawan itu. Nah, sebagai purnawirawan TNI itu adalah kolega Prabowo di AMN Magelang dulu. Saya mencoba memahami pernyataan Presiden Prabowo lewat pidato Wiranto itu, karena dalam pernyataan Jokowi masih terus membayang-bayangi seluruh langkah politik Prabowo. Pernyataan para purnawirawan TNI, saya pernah katakan, ibarat bom politik buat Jokowi dan anaknya Gibran, dan 8 tuntutan mereka benar-benar merupakan shocking event yang tidak pernah terbayangkan oleh bekas Presiden Mulyono. Nah, Pak Wiranto adalah juga purnawirawan seperti halnya para penggugat keabsahan hukum Gibran yang telah diselundupkan oleh bapaknya jadi Wapres haram. Nah, lewat pidato singkatnya pada 24 April lalu di Istana, menurut saya Wiranto justru menambah kerunyaman gerangan langkah yang mau ditempuh oleh Prabowo dengan meminta Wiranto mencoba menerangkan tuntutan yang sudah terlalu jelas. Di samping banyak masalah-masalah bangsa, ada satu hal yang sulit kita mengerti, Prabowo Subianto terus saja memelihara Joko Widodo sebagai presiden bayangan, terus membayang-bayangi Prabowo entah sampai kapan. Kami tidak pernah akan tahu, kita tidak pernah akan tahu, hanya Allah yang Maha mengetahui. Sesungguhnya apa yang terjadi dan yang akan terjadi hanya Allah yang Maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Sutioso mendukung penuh tuntutan purnawirawan TNI terkait pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya Sutioso menganggap Wakil Presiden Gibran tidak mampu mengurus negara.
Demikian disampaikan Sutioso dalam kanal YouTube Hersu Beno Point pada Sabtu 26 April lalu. Awalnya Sutioso mendoakan agar Presiden Prabowo selalu diberi keselamatan dan kesehatan, sebab ia khawatir jika Gibran menggantikan Prabowo sebagai Presiden RI. Dengan bekal pengalaman sangat minim dan usia terbilang muda, Sutioso mengaku sangat ragu Gibran mampu memimpin negara sebesar Republik Indonesia. Menurutnya, jika Gibran yang memimpin negara, maka nasib bangsa ini akan dipertaruhkan. Lebih lanjut, ia mengungkit pernyataan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mengatakan bahwa anak-anaknya tidak tertarik masuk dunia politik. Namun nyatanya Gibran maju Pilkada Solo, sementara menantu Jokowi, Bobi Nasution, juga ikut Pilkada Medan dan keduanya dinyatakan menang. Hingga akhirnya setelah 2 tahun memimpin Solo, Gibran maju Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto secara kontroversial. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga mantan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran di Pilpres 2004, yakni Sylvester Matutina, menyesalkan wacana pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan TNI. Dia mengatakan Wapres Gibran bersama Presiden Prabowo Subianto adalah pasangan pemimpin RI yang dipilih oleh mayoritas rakyat dengan 58,59% atau 96.214.691 suara sah dalam pemilihan Presiden 2024 yang jurdil tanpa kecurangan. Sylvester membandingkannya dengan jumlah para purnawirawan TNI yang menyatakan usulannya. Lebih aneh lagi, kata Sylvester, mantan Wapres Tri Sutrisno yang hanya dipilih oleh satu orang, yaitu Presiden Soeharto, mau memakzulkan Wakil Presiden resmi negara RI yang dipilih oleh lebih dari 96 juta orang. Dia mengatakan Prabowo Gibran secara resmi oleh KPU RI telah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan selanjutnya dilantik di gedung MPR DPR pada Minggu 20 Oktober 2025. Oleh karena itu, dia mengatakan tidak ada alasan apapun Gibran dimakzulkan. Ia pun menduga wacana ini sengaja dihembuskan untuk mengadu domba antara Prabowo, Gibran, Jokowi, serta bangsa. Sylvester menyampaikan pemakzulan Gibran hanyalah sasaran antara. Sementara itu, ia menduga tujuan utamanya adalah melengsarkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pihak-pihak yang diduga sengaja menghembuskan isu ini adalah barisan sakit hati yang tidak dapat jabatan atau yang dicopot jabatannya di era Jokowi dan sekarang Prabowo. Kemudian, para koruptor, pengusaha hitam, dan politisi jahat yang terganggu urusannya. Kemudian, pihak yang mendukung Capres yang belum move on karena kalah Pilpres. Kaum radikal agama yang organisasinya diberangsur di era Jokowi. Kemudian pihak asing yang ingin melemahkan Indonesia seperti George Soros yang menandai media dan LSM melalui Media Development Investment Fund. Termasuk para pengamat dan paranormal yang menakuti rakyat bahwa Indonesia akan krisis, Gibran dimaksudkan dan Prabowo akan dikudeta oleh orang kurus, padahal itu semua hanyalah halusinasi. Sylvester pun mengajak masyarakat untuk tidak terhasut dan terpecah belah. Ia mengatakan bahwa publik harus percaya bahwa Prabowo dan Gibran sangatlah kompak. Ini terkait usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Diketahui bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan 8 sikap yang salah satunya mendesak agar MPR ini mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di mana desakan itu mendapatkan reaksi dari partai politik di DPR RI dan anggota DPR sebagai bagian dari MPR RI. Menurut Undang-Undang Dasar, ini memang memegang peranan penting jika isu pemakzulan itu benar-benar terwujud. Nah, ini ada beberapa tanggapan dari partai politik di DPR Tribuners, seperti misalnya dari Partai Golkar. Jadi Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai kalau pemakzulan Wakil Presiden ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan, tapi harus melalui mekanisme yang sudah diatur dalam konstitusi. Dan Doli juga menegaskan bahwa prosedur pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam pasal 3 dan pasal 7. Jadi menurutnya terdapat beberapa alasan yang bisa dijadikan alasan untuk mencopot presiden atau wakil presiden. Yang pertama, ada alasan yang mutlak. Kedua, alasan hukum.
Dan dia juga mengungkapkan bahwa mekanisme untuk memberhentikan wakil presiden ini bukanlah perkara yang mudah. Kemudian juga ada tanggapan dari PDIP Tribuners di mana anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDIP, Komarudin Watubun, meminta kepada MPR untuk membentuk tim kajian soal usulan dari Purnawirawan TNI yang mendesak Gibran untuk dimakzulkan ini. Jadi Komarudin menyarankan tim kajian yang mungkin dibentuk MPR ini berisikan para akademisi dan juga para pakar yang berkompeten. Kemudian ada tanggapan dari PKB Tribuners di mana anggota DPR dari fraksi PKB Abdullah mengatakan bahwa langkah politik mengganti Wapres ini tidak mudah dilaksanakan karena banyak syarat yang harus dipenuhi sesuai yang diatur dalam konstitusi, dan Abdullah juga mengatakan bahwa proses pemberhentian presiden dan wakil presiden ini dapat dilakukan jika presiden melakukan pelanggaran berat seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Dan ada satu lagi tanggapan dari Partai PAN, di mana dikatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan untuk memberhentikan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan ditegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Apalagi memang pemerintahan Prabowo Gibran ini sudah berjalan selama hampir 6 bulan begitu. Dan ada juga tanggapan dari Partai Gerindra Tribuners di mana Ahmad Muzani menegaskan kalau Gibran ini adalah wakil presiden yang sah secara konstitusional. Jadi menurutnya pemilihan presiden dan wakil presiden ini adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga pada Pilpres 2024 lalu rakyat ini sudah memilih satu pasangan, jadi bukan perseorangan begitu, yang mana adalah Prabowo Gibran. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais turut menanggapi desakan Purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Melalui akun YouTube-nya, Amin Rais menyebut bahwa 8 tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang dilayangkan kini belum mendapatkan benang merah. Ia lantas menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan melalui penasihat khusus Presiden yakni Wiranta dalam merespon desakan tersebut. Menurut Amin Rais, pernyataan singkat Wiranto di Istana pada 24 April lalu sangat sulit untuk dicermati dan terkesan mengular banyak waktu. Di mana dalam penjelasan Wiranto, Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu tetapi tidak bisa serta-merta menjawab secara langsung. Disebut Wiranto 8 tuntutan itu tidak mudah bagi Prabowo. Oleh karenanya, Prabowo akan pelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Amin Rais pun menyayangkan sikap dari Prabowo yang dianggapnya tidak cukup otoritas merespon tuntutan tersebut. Dengan begitu, ex-ketua PAN itu menilai bahwa pemerintahan Prabowo Subianto masih dalam bayang-bayang Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurutnya, pernyataan Wiranto hanya akan menambah kerunyaman. Lebih lanjut, Amin Rais menyampaikan keresahannya melihat tuntutan yang jelas namun belum ada pergerakan. Pak Wiranto yang punya jabatan penasihat khusus Presiden pada 24 April kemarin membuat statement singkat. Pernyataannya itu mengenai 8 tuntutan para purnawirawan TNI yang antara lain mengusulkan pada MPR supaya Gibran dicopot dari jabatannya sebagai Wapres. Nah, pidato Wiranto itu ditayangkan oleh TV One, Tribun Sumsel, dan Warta Kota, Production, dan lain-lain. Ya. Inti pidato Wiranto itu antara lain Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu, tetapi tidak bisa serta-merta menjawab langsung sejumlah tuntutan. Bagi Prabowo, 8 tuntutan itu tidak mudah. Karena itu akan mempelajarinya lebih dahulu. Saya kutip, ya, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental. Juga dikatakan oleh Wiranto, Prabowo tidak bisa merespons permintaan Forum Purnawirawan karena itu di luar kekuasaannya sebagai presiden. Saya sedikit heran. Presiden adalah kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi, dan lain-lain, tetapi merasa tidak punya cukup otoritas untuk menyauti pernyataan Forum para Purnawirawan itu.
Nah, sebagai purnawirawan TNI itu adalah kolega Prabowo di AMN Magelang dulu. Saya mencoba memahami pernyataan Presiden Prabowo lewat pidato Wiranto itu, karena dalam pernyataan Jokowi masih terus membayang-bayangi seluruh langkah politik Prabowo. Pernyataan para purnawirawan TNI, saya pernah katakan, ibarat bom politik buat Jokowi dan anaknya Gibran, dan 8 tuntutan mereka benar-benar merupakan shocking event yang tidak pernah terbayangkan oleh bekas Presiden Mulyono. Nah, Pak Wiranto adalah juga purnawirawan seperti halnya para penggugat keabsahan hukum Gibran yang telah diselundupkan oleh bapaknya jadi wapres haram. Nah, lewat pidato singkatnya pada 24 April lalu di Istana, menurut saya Wiranto justru menambah kerunyaman gerangan langkah yang mau ditempuh oleh Prabowo dengan meminta Wiranto mencoba menerangkan tuntutan yang sudah terlalu jelas. Di samping banyak masalah-masalah bangsa, ada satu hal yang sulit kita mengerti. Prabowo Subianto terus saja memelihara Joko Widodo sebagai presiden bayangan, terus membayang-bayangi Prabowo entah sampai kapan. Kami tidak pernah akan tahu, kita tidak pernah akan tahu, hanya Allah yang Maha mengetahui. Sesungguhnya apa yang terjadi dan yang akan terjadi hanya Allah yang Maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Sutioso mendukung penuh tuntutan purnawirawan TNI terkait pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya Sutioso menganggap Wakil Presiden Gibran tidak mampu mengurus negara. Demikian disampaikan Sutioso dalam kanal YouTube Hersu Beno Point pada Sabtu 26 April lalu. Awalnya Sutioso mendoakan agar Presiden Prabowo selalu diberi keselamatan dan kesehatan, sebab ia khawatir jika Gibran menggantikan Prabowo sebagai Presiden RI. Dengan bekal pengalaman sangat minim dan usia terbilang muda, Sutioso mengaku sangat ragu Gibran mampu memimpin negara sebesar Republik Indonesia. Menurutnya jika Gibran yang memimpin negara, maka nasib bangsa ini akan dipertaruhkan. Lebih lanjut, ia mengungkit pernyataan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mengatakan bahwa anak-anaknya tidak tertarik masuk dunia politik. Namun nyatanya Gibran maju Pilkada Solo, sementara menantu Jokowi Bobi Nasution juga ikut Pilkada Medan dan keduanya dinyatakan menang. Hingga akhirnya setelah 2 tahun memimpin Solo, Gibran maju Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto secara kontroversial. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga mantan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran di Pilpres 2004, yakni Sylvester Matutina, menyesalkan wacana pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan TNI. Dia mengatakan Wapres Gibran bersama Presiden Prabowo Subianto adalah pasangan pemimpin RI yang dipilih oleh mayoritas rakyat dengan 58,59% atau 96.214.691 suara sah dalam pemilihan Presiden 2024 yang jujur tanpa kecurangan. Sylvester membandingkannya dengan jumlah para purnawirawan TNI yang menyatakan usulannya. Lebih aneh lagi, kata Sylvester, mantan Wapres Tri Sutrisno yang hanya dipilih oleh satu orang, yaitu Presiden Soeharto, mau memakzulkan Wakil Presiden resmi negara RI yang dipilih oleh lebih dari 96 juta orang. Dia mengatakan Prabowo Gibran secara resmi oleh KPU RI telah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan selanjutnya dilantik di gedung MPR DPR pada Minggu 20 Oktober 2025. Oleh karena itu dia mengatakan tidak ada alasan apapun Gibran dimakzulkan. Ia pun menduga wacana ini sengaja dihembuskan untuk mengadu domba antara Prabowo, Gibran, Jokowi, serta bangsa. Sylvester menyampaikan pemakzulan Gibran hanyalah sasaran antara. Sementara itu ia menduga tujuan utamanya adalah melengsarkan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, pihak-pihak yang diduga sengaja menghembuskan isu ini adalah barisan sakit hati yang tidak dapat jabatan atau yang dicopot jabatannya di era Jokowi dan sekarang Prabowo. Kemudian, para koruptor, pengusaha hitam, dan politisi jahat yang terganggu urusannya. Kemudian, pihak yang mendukung Capres yang belum move on karena kalah Pilpres. Kaum radikal agama yang organisasinya diberangsur di era Jokowi. Kemudian pihak asing yang ingin melemahkan Indonesia seperti George Soros yang menandai media dan LSM melalui Media Development Investment Fund. Termasuk para pengamat dan paranormal yang menakuti rakyat bahwa Indonesia akan krisis, Gibran dimaksudkan dan Prabowo akan dikudeta oleh orang kurus, padahal itu semua hanyalah halusinasi. Sylvester pun mengajak masyarakat untuk tidak terhasut dan terpecah belah. Ia mengatakan bahwa publik harus percaya bahwa Prabowo dan Gibran sangatlah kompak. Ini terkait usulan pemakzulan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Diketahui bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan 8 sikap yang salah satunya mendesak agar MPR ini mengganti Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, di mana desakan itu mendapatkan reaksi dari partai politik di DPR RI dan anggota DPR sebagai bagian dari MPR RI menurut Undang-Undang Dasar ini memang memegang peranan penting jika isu pemakzulan itu benar-benar terwujud. Nah, ini ada beberapa tanggapan dari partai politik di DPR Tribuners, seperti misalnya dari Partai Golkar. Jadi, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai kalau pemakzulan Wakil Presiden ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan, tapi harus melalui mekanisme yang sudah diatur dalam konstitusi. Dan Doli juga menegaskan bahwa prosedur pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam pasal 3 dan pasal 7. Jadi menurutnya terdapat beberapa alasan yang bisa dijadikan alasan untuk mencopot presiden atau wakil presiden. Yang pertama, ada alasan yang mutlak. Kedua, alasan hukum. Dan dia juga mengungkapkan bahwa mekanisme untuk memberhentikan wakil presiden ini bukanlah perkara yang mudah. Kemudian juga ada tanggapan dari PDIP Tribuners, di mana anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDIP, Komarudin Watubun, meminta kepada MPR untuk membentuk tim kajian soal usulan dari Purnawirawan TNI yang mendesak Gibran untuk dimakzulkan ini. Jadi Komarudin menyarankan tim kajian yang mungkin dibentuk MPR ini berisikan para akademisi dan juga para pakar yang berkompeten. Kemudian ada tanggapan dari PKB Tribuners, di mana anggota DPR dari fraksi PKB Abdullah mengatakan bahwa langkah politik mengganti Wapres ini tidak mudah dilaksanakan karena banyak syarat yang harus dipenuhi sesuai yang diatur dalam konstitusi. Dan Abdullah juga mengatakan bahwa proses pemberhentian presiden dan wakil presiden ini dapat dilakukan jika presiden melakukan pelanggaran berat seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Dan ada satu lagi tanggapan dari Partai PAN, di mana dikatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan untuk memberhentikan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan ditegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Apalagi memang pemerintahan Prabowo Gibran ini sudah berjalan selama hampir 6 bulan begitu. Dan ada juga tanggapan dari Partai Gerindra Tribuners, di mana Ahmad Muzani menegaskan kalau Gibran ini adalah Wakil Presiden yang sah secara konstitusional. Jadi menurutnya pemilihan presiden dan wakil presiden ini adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga pada Pilpres 2024 lalu rakyat ini sudah memilih satu pasangan, jadi bukan perseorangan begitu, yang mana adalah Prabowo Gibran. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais turut menanggapi desakan Purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Melalui akun YouTube-nya, Amin Rais menyebut bahwa 8 tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang dilayangkan kini belum mendapatkan benang merah. Ia lantas menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan melalui penasihat khusus Presiden yakni Wiranta dalam merespon desakan tersebut. Menurut Amin Rais, pernyataan singkat Wiranto di Istana pada 24 April lalu sangat sulit untuk dicermati dan terkesan mengular banyak waktu. Di mana dalam penjelasan Wiranto, Presiden
Prabowo memahami 8 tuntutan itu tetapi tidak bisa serta-merta menjawab secara langsung. Disebut Wiranto, 8 tuntutan itu tidak mudah bagi Prabowo. Oleh karenanya, Prabowo akan pelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Amin Rais pun menyayangkan sikap dari Prabowo yang dianggapnya tidak cukup otoritas merespon tuntutan tersebut. Dengan begitu, ex-ketua PAN itu menilai bahwa pemerintahan Prabowo Subianto masih dalam bayang-bayang Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurutnya, pernyataan Wiranto hanya akan menambah kerunyaman. Lebih lanjut, Amin Rais menyampaikan keresahannya melihat tuntutan yang jelas namun belum ada pergerakan. Pak Wiranto yang punya jabatan penasihat khusus Presiden pada 24 April kemarin membuat statement singkat. Pernyataannya itu mengenai 8 tuntutan para purnawirawan TNI yang antara lain mengusulkan pada MPR supaya Gibran dicopot dari jabatannya sebagai Wapres. Nah, pidato Wiranto itu ditayangkan oleh TV One, Tribun Sumsel, dan Warta Kota, Production, dan lain-lain. Ya. Inti pidato Wiranto itu antara lain Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu, tetapi tidak bisa serta-merta menjawab langsung sejumlah tuntutan. Bagi Prabowo, 8 tuntutan itu tidak mudah. Karena itu akan mempelajarinya lebih dahulu. Saya kutip, ya, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental. Juga dikatakan oleh Wiranto, Prabowo tidak bisa merespons permintaan forum purnawirawan karena itu di luar kekuasaannya sebagai presiden. Saya sedikit heran. Presiden adalah kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi, dan lain-lain, tetapi merasa tidak punya cukup otoritas untuk menyauti pernyataan forum para purnawirawan itu. Nah, sebagai purnawirawan TNI itu adalah kolega Prabowo di AMN Magelang dulu. Saya mencoba memahami pernyataan Presiden Prabowo lewat pidato Wiranto itu, karena dalam pernyataan Jokowi masih terus membayang-bayangi seluruh langkah politik Prabowo. Pernyataan para purnawirawan TNI, saya pernah katakan, ibarat bom politik buat Jokowi dan anaknya Gibran, dan 8 tuntutan mereka benar-benar merupakan shocking event yang tidak pernah terbayangkan oleh bekas Presiden Mulyono. Nah, Pak Wiranto adalah juga purnawirawan seperti halnya para penggugat keabsahan hukum Gibran yang telah diselundupkan oleh bapaknya jadi Wapres haram. Nah, lewat pidato singkatnya pada 24 April lalu di Istana, menurut saya Wiranto justru menambah kerunyaman gerangan langkah yang mau ditempuh oleh Prabowo dengan meminta Wiranto mencoba menerangkan tuntutan yang sudah terlalu jelas. Di samping banyak masalah-masalah bangsa, ada satu hal yang sulit kita mengerti. Prabowo Subianto terus saja memelihara Joko Widodo sebagai presiden bayangan, terus membayang-bayangi Prabowo entah sampai kapan. Kami tidak pernah akan tahu, kita tidak pernah akan tahu, hanya Allah yang Maha mengetahui. Sesungguhnya apa yang terjadi dan yang akan terjadi hanya Allah yang Maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Sutioso mendukung penuh tuntutan purnawirawan TNI terkait pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya Sutioso menganggap Wakil Presiden Gibran tidak mampu mengurus negara. Demikian disampaikan Sutioso dalam kanal YouTube Hersu Beno Point pada Sabtu 26 April lalu. Awalnya Sutioso mendoakan agar Presiden Prabowo selalu diberi keselamatan dan kesehatan. Sebab ia khawatir jika Gibran menggantikan Prabowo sebagai Presiden RI. Dengan bekal pengalaman sangat minim dan usia terbilang muda, Sutioso mengaku sangat ragu Gibran mampu memimpin negara sebesar Republik Indonesia. Menurut
Jika Gibran yang memimpin negara, maka nasib bangsa ini akan dipertaruhkan. Lebih lanjut, ia mengungkit pernyataan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mengatakan bahwa anak-anaknya tidak tertarik masuk dunia politik. Namun nyatanya Gibran maju Pilkada Solo, sementara menantu Jokowi Bobi Nasution juga ikut Pilkada Medan dan keduanya dinyatakan menang. Hingga akhirnya setelah 2 tahun memimpin Solo, Gibran maju Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto secara kontroversial. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga mantan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran di Pilpres 2004, yakni Sylvester Matutina, menyesalkan wacana pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan TNI. Dia mengatakan Wapres Gibran bersama Presiden Prabowo Subianto adalah pasangan pemimpin RI yang dipilih oleh mayoritas rakyat dengan 58,59% atau 96.214.691 suara sah dalam pemilihan Presiden 2024 yang jujur tanpa kecurangan. Sylvester membandingkannya dengan jumlah para purnawirawan TNI yang menyatakan usulannya. Lebih aneh lagi, kata Sylvester, mantan Wapres Tri Sutrisno yang hanya dipilih oleh satu orang, yaitu Presiden Soeharto, mau memakzulkan Wakil Presiden resmi negara RI yang dipilih oleh lebih dari 96 juta orang. Dia mengatakan Prabowo Gibran secara resmi oleh KPU RI telah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan selanjutnya dilantik di gedung MPR DPR pada Minggu 20 Oktober 2025. Oleh karena itu dia mengatakan tidak ada alasan apapun Gibran dimakzulkan. Ia pun menduga wacana ini sengaja dihembuskan untuk mengadu domba antara Prabowo, Gibran, Jokowi, serta bangsa. Sylvester menyampaikan pemakzulan Gibran hanyalah sasaran antara. Sementara itu ia menduga tujuan utamanya adalah melengsarkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pihak-pihak yang diduga sengaja menghembuskan isu ini adalah barisan sakit hati yang tidak dapat jabatan atau yang dicopot jabatannya di era Jokowi dan sekarang Prabowo. Kemudian, para koruptor, pengusaha hitam, dan politisi jahat yang terganggu urusannya. Kemudian, pihak yang mendukung Capres yang belum move on karena kalah Pilpres. Kaum radikal agama yang organisasinya diberangsur di era Jokowi. Kemudian pihak asing yang ingin melemahkan Indonesia seperti George Soros yang menandai media dan LSM melalui Media Development Investment Fund. Termasuk para pengamat dan paranormal yang menakuti rakyat bahwa Indonesia akan krisis, Gibran dimaksudkan dan Prabowo akan dikudeta oleh orang kurus, padahal itu semua hanyalah halusinasi. Sylvester pun mengajak masyarakat untuk tidak terhasut dan terpecah belah. Ia mengatakan bahwa publik harus percaya bahwa Prabowo dan Gibran sangatlah kompak. Ini terkait usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Diketahui bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan 8 sikap yang salah satunya mendesak agar MPR ini mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di mana desakan itu mendapatkan reaksi dari partai politik di DPR RI dan anggota DPR sebagai bagian dari MPR RI. Menurut Undang-Undang Dasar ini memang memegang peranan penting jika isu pemakzulan itu benar-benar terwujud. Nah, ini ada beberapa tanggapan dari partai politik di DPR Tribuners, seperti misalnya dari Partai Golkar. Jadi Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai kalau pemakzulan Wakil Presiden ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan, tapi harus melalui mekanisme yang sudah diatur dalam konstitusi. Dan Doli juga menegaskan bahwa prosedur pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam pasal 3 dan pasal 7. Jadi menurutnya terdapat beberapa alasan yang bisa dijadikan alasan untuk mencopot presiden atau wakil presiden. Yang pertama, ada alasan yang mutlak. Kedua, alasan hukum. Dan dia juga mengungkapkan bahwa mekanisme untuk memberhentikan wakil presiden ini bukanlah perkara yang mudah. Kemudian juga ada tanggapan dari PDIP Tribuners, di mana anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDIP, Komarudin Watubun, meminta kepada MPR untuk membentuk tim kajian soal usulan dari Purnawirawan TNI yang mendesak Gibran untuk dimakzulkan ini. Jadi Komarudin menyarankan tim kajian yang mungkin dibentuk MPR ini berisikan para akademisi dan juga para pakar
yang berkompeten. Kemudian ada tanggapan dari PKB Tribuners, di mana anggota DPR dari fraksi PKB Abdullah mengatakan bahwa langkah politik mengganti Wapres ini tidak mudah dilaksanakan karena banyak syarat yang harus dipenuhi sesuai yang diatur dalam konstitusi, dan Abdullah juga mengatakan bahwa proses pemberhentian presiden dan wakil presiden ini dapat dilakukan jika presiden melakukan pelanggaran berat seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Dan ada satu lagi tanggapan dari Partai PAN, di mana dikatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan untuk memberhentikan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, dan ditegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Apalagi memang pemerintahan Prabowo Gibran ini sudah berjalan selama hampir 6 bulan begitu. Dan ada juga tanggapan dari Partai Gerindra Tribuners, di mana Ahmad Muzani menegaskan kalau Gibran ini adalah wakil presiden yang sah secara konstitusional. Jadi menurutnya pemilihan presiden dan wakil presiden ini adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga pada Pilpres 2024 lalu rakyat ini sudah memilih satu pasangan, jadi bukan perseorangan begitu, yang mana adalah Prabowo Gibran. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais turut menanggapi desakan purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Melalui akun YouTube-nya, Amin Rais menyebut bahwa 8 tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang dilayangkan kini belum mendapatkan benang merah. Ia lantas menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan melalui penasihat khusus Presiden yakni Wiranta dalam merespon desakan tersebut. Menurut Amin Rais, pernyataan singkat Wiranto di Istana pada 24 April lalu sangat sulit untuk dicermati dan terkesan mengular banyak waktu. Di mana dalam penjelasan Wiranto, Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu tetapi tidak bisa serta-merta menjawab secara langsung. Disebut Wiranto, 8 tuntutan itu tidak mudah bagi Prabowo. Oleh karenanya, Prabowo akan pelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Amin Rais pun menyayangkan sikap dari Prabowo yang dianggapnya tidak cukup otoritas merespon tuntutan tersebut. Dengan begitu, ex-ketua PAN itu menilai bahwa pemerintahan Prabowo Subianto masih dalam bayang-bayang Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurutnya, pernyataan Wiranto hanya akan menambah kerunyaman. Lebih lanjut, Amin Rais menyampaikan keresahannya melihat tuntutan yang jelas namun belum ada pergerakan. Pak Wiranto yang punya jabatan penasihat khusus Presiden pada 24 April kemarin membuat statement singkat. Pernyataannya itu mengenai 8 tuntutan para purnawirawan TNI yang antara lain mengusulkan pada MPR supaya Gibran dicopot dari jabatannya sebagai Wapres. Nah, pidato Wiranto itu ditayangkan oleh TV One, Tribun Sumsel, dan Warta Kota, Production, dan lain-lain. Ya. Inti pidato Wiranto itu antara lain Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu, tetapi tidak bisa serta-merta menjawab langsung sejumlah tuntutan. Bagi Prabowo, 8 tuntutan itu tidak mudah, karena itu akan mempelajarinya lebih dahulu. Saya kutip, ya, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental. Juga dikatakan oleh Wiranto, Prabowo tidak bisa merespons permintaan Forum Purnawirawan karena itu di luar kekuasaannya sebagai presiden. Saya sedikit heran, presiden adalah kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi, dan lain-lain, tetapi merasa tidak punya cukup otoritas untuk menyauti pernyataan Forum para Purnawirawan itu. Nah, sebagai purnawirawan TNI itu adalah kolega Prabowo di AMN Magelang dulu. Saya mencoba memahami pernyataan Presiden Prabowo lewat pidato Wiranto itu, karena dalam pernyataan Jokowi masih terus membayang-bayangi seluruh langkah politik Prabowo. Pernyataan para purnawirawan TNI, saya pernah katakan, ibarat bom politik buat Jokowi dan anaknya Gibran, dan 8 tuntutan mereka benar-benar
merupakan shocking event yang tidak pernah terbayangkan oleh bekas Presiden Mulyono. Nah, Pak Wiranto adalah juga purnawirawan seperti halnya para penggugat keabsahan hukum Gibran yang telah diselundupkan oleh bapaknya jadi wapres haram. Nah, lewat pidato singkatnya pada 24 April lalu di Istana, menurut saya Wiranto justru menambah kerunyaman gerangan langkah yang mau ditempuh oleh Prabowo dengan meminta Wiranto mencoba menerangkan tuntutan yang sudah terlalu jelas. Di samping banyak masalah-masalah bangsa, ada satu hal yang sulit kita mengerti. Prabowo Subianto terus saja memelihara Joko Widodo sebagai presiden bayangan, terus membayang-bayangi Prabowo entah sampai kapan. Kami tidak pernah akan tahu, kita tidak pernah akan tahu, hanya Allah yang maha mengetahui. Sesungguhnya apa yang terjadi dan yang akan terjadi hanya Allah yang maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Sutioso mendukung penuh tuntutan Purnawirawan TNI terkait pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming-Raka. Pasalnya Sutioso menganggap Wakil Presiden Gibran tidak mampu mengurus negara. Demikian disampaikan Sutioso dalam kanal YouTube Hersu Beno Point pada Sabtu 26 April lalu. Awalnya Sutioso mendoakan agar Presiden Prabowo selalu diberi keselamatan dan kesehatan. Sebab ia khawatir jika Gibran menggantikan Prabowo sebagai Presiden RI. Dengan bekal pengalaman sangat minim dan usia terbilang muda, Sutioso mengaku sangat ragu Gibran mampu memimpin negara sebesar Republik Indonesia. Menurutnya jika Gibran yang memimpin negara, maka nasib bangsa ini akan dipertaruhkan. Lebih lanjut, ia mengungkit pernyataan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mengatakan bahwa anak-anaknya tidak tertarik masuk dunia politik. Namun nyatanya Gibran maju Pilkada Solo, sementara menantu Jokowi Bobi Nasution juga ikut Pilkada Medan dan keduanya dinyatakan menang. Hingga akhirnya setelah 2 tahun memimpin Solo, Gibran maju Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto secara kontroversial. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga mantan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran di Pilpres 2020, Sylvester Matutina, menyesalkan wacana pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming-Raka oleh Forum Purnawirawan TNI. Dia mengatakan Wapres Gibran bersama Presiden Prabowo Subianto adalah pasangan pemimpin RI yang dipilih oleh mayoritas rakyat dengan 58,59% atau 96.214.691 suara sah dalam pemilihan Presiden 2024 yang jujur tanpa kecurangan. Sylvester membandingkannya dengan jumlah para purnawirawan TNI yang menyatakan usulannya. Lebih aneh lagi, kata Sylvester, mantan Wapres Tri Sutrisno yang hanya dipilih oleh satu orang, yaitu Presiden Soeharto, mau memakzulkan Wakil Presiden resmi negara RI yang dipilih oleh lebih dari 96 juta orang. Dia mengatakan Prabowo Gibran secara resmi oleh KPU RI telah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan selanjutnya dilantik di gedung MPR DPR pada Minggu 20 Oktober 2025. Oleh karena itu dia mengatakan tidak ada alasan apapun Gibran dimakzulkan. Ia pun menduga wacana ini sengaja dihembuskan untuk mengadu domba antara Prabowo, Gibran, Jokowi, serta bangsa. Sylvester menyampaikan pemakzulan Gibran hanyalah sasaran antara. Sementara itu ia menduga tujuan utamanya adalah melengsarkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya pihak-pihak yang diduga sengaja menghembuskan isu ini adalah barisan sakit hati yang tidak dapat jabatan atau yang dicopot jabatannya di era Jokowi dan sekarang Prabowo. Kemudian para koruptor, pengusaha hitam, dan politisi jahat yang terganggu urusannya. Kemudian pihak yang mendukung Capres yang belum move on Capres, kaum radikal agama yang organisasinya diberangsur di era Jokowi, kemudian
pihak asing yang ingin melemahkan Indonesia seperti George Soros yang menandai media dan LSM melalui Media Development Investment Fund, termasuk para pengamat dan paranormal yang menakuti rakyat bahwa Indonesia akan krisis, Gibran dimaksudkan dan Prabowo akan dikudeta oleh orang kurus, padahal itu semua hanyalah halusinasi. Sylvester pun mengajak masyarakat untuk tidak terhasut dan terpecah belah. Ia mengatakan bahwa publik harus percaya bahwa Prabowo dan Gibran sangatlah kompak. Ini terkait usulan pemakzulan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Diketahui bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan 8 sikap yang salah satunya mendesak agar MPR ini mengganti Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, di mana desakan itu mendapatkan reaksi dari partai politik di DPR RI dan anggota DPR sebagai bagian dari MPR RI. Menurut Undang-Undang Dasar ini memang memegang peranan penting jika isu pemakzulan itu benar-benar terwujud. Nah, ini ada beberapa tanggapan dari partai politik di DPR Tribuners, seperti misalnya dari Partai Golkar. Jadi Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai kalau pemakzulan Wakil Presiden ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan, tapi harus melalui mekanisme yang sudah diatur dalam konstitusi. Dan Doli juga menegaskan bahwa prosedur pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam pasal 3 dan pasal 7. Jadi menurutnya terdapat beberapa alasan yang bisa dijadikan alasan untuk mencopot presiden atau wakil presiden. Yang pertama, ada alasan yang mutlak. Kedua, alasan hukum. Dan dia juga mengungkapkan bahwa mekanisme untuk memberhentikan wakil presiden ini bukanlah perkara yang mudah. Kemudian juga ada tanggapan dari PDIP Tribuners, di mana anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDIP, Komarudin Watubun, meminta kepada MPR untuk membentuk tim kajian soal usulan dari Purnawirawan TNI yang mendesak Gibran untuk dimakzulkan ini. Jadi Komarudin menyarankan tim kajian yang mungkin dibentuk MPR ini berisikan para akademisi dan juga para pakar yang berkompeten. Kemudian ada tanggapan dari PKB Tribuners, di mana anggota DPR dari fraksi PKB Abdullah mengatakan bahwa langkah politik mengganti Wapres ini tidak mudah dilaksanakan karena banyak syarat yang harus dipenuhi sesuai yang diatur dalam konstitusi. Dan Abdullah juga mengatakan bahwa proses pemberhentian presiden dan wakil presiden ini dapat dilakukan jika presiden melakukan pelanggaran berat seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Dan ada satu lagi tanggapan dari Partai PAN, di mana dikatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan untuk memberhentikan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan ditegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Apalagi memang pemerintahan Prabowo Gibran ini sudah berjalan selama hampir 6 bulan begitu. Dan ada juga tanggapan dari Partai Gerindra Tribuners, di mana Ahmad Muzani menegaskan kalau Gibran ini adalah Wakil Presiden yang sah secara konstitusional. Jadi menurutnya pemilihan presiden dan wakil presiden ini adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga pada Pilpres 2024 lalu rakyat ini sudah memilih satu pasangan, jadi bukan perseorangan begitu, yang mana adalah Prabowo Gibran. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais turut menanggapi desakan Purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Melalui akun YouTube-nya, Amin Rais menyebut bahwa 8 tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang dilayangkan kini belum mendapatkan benang merah. Ia lantas menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan melalui penasihat khusus Presiden yakni Wiranta dalam merespon desakan tersebut. Menurut Amin Rais, pernyataan singkat Wiranto di Istana pada 24 April lalu sangat sulit untuk dicermati dan terkesan mengular banyak waktu. Di mana dalam penjelasan Wiranto, Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu tetapi tidak bisa serta-merta menjawab secara langsung. Disebut Wiranto, 8 tuntutan itu tidak mudah bagi Prabowo. Oleh karenanya, Prabowo akan pelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Amin Rais pun menyayangkan sikap dari Prabowo yang dianggapnya tidak cukup otoritas merespon tuntutan tersebut. Dengan begitu, ex-ketua PAN itu menilai bahwa pemerintahan Prabowo Subianto masih dalam bayang-bayang Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurutnya, pernyataan Wiranto hanya akan menambah kerunyaman.
Lebih lanjut, Amin Rais menyampaikan keresahannya melihat tuntutan yang jelas namun belum ada pergerakan. Pak Wiranto yang punya jabatan penasihat khusus Presiden pada 24 April kemarin membuat statement singkat. Pernyataannya itu mengenai 8 tuntutan para purnawirawan TNI yang antara lain mengusulkan pada MPR supaya Gibran dicopot dari jabatannya sebagai Wapres. Nah, pidato Wiranto itu ditayangkan oleh TV One, Tribun Sumsel, dan Warta Kota, Production, dan lain-lain. Ya. Inti pidato Wiranto itu antara lain Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu, tetapi tidak bisa serta-merta menjawab langsung sejumlah tuntutan. Bagi Prabowo, 8 tuntutan itu tidak mudah. Karena itu akan mempelajarinya lebih dahulu. Saya kutip, ya, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental. Juga dikatakan oleh Wiranto, Prabowo tidak bisa merespons permintaan forum purnawirawan karena itu di luar kekuasaannya sebagai presiden. Saya sedikit heran. Presiden adalah kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi, dan lain-lain, tetapi merasa tidak punya cukup otoritas untuk menyauti pernyataan forum para purnawirawan itu. Nah, sebagai purnawirawan TNI itu adalah kolega Prabowo di AMN Magelang dulu. Saya mencoba memahami pernyataan Presiden Prabowo lewat pidato Wiranto itu, karena dalam pernyataan Jokowi masih terus membayang-bayangi seluruh langkah politik Prabowo. Pernyataan para purnawirawan TNI, saya pernah katakan, ibarat bom politik buat Jokowi dan anaknya Gibran, dan 8 tuntutan mereka benar-benar merupakan shocking event yang tidak pernah terbayangkan oleh bekas Presiden Mulyono. Nah, Pak Wiranto adalah juga purnawirawan seperti halnya para penggugat keabsahan hukum Gibran yang telah diselundupkan oleh bapaknya jadi Wapres haram. Nah, lewat pidato singkatnya pada 24 April lalu di Istana, menurut saya Wiranto justru menambah kerunyaman gerangan langkah yang mau ditempuh oleh Prabowo dengan meminta Wiranto mencoba menerangkan tuntutan yang sudah terlalu jelas. Di samping banyak masalah-masalah bangsa, ada satu hal yang sulit kita mengerti. Prabowo Subianto terus saja memelihara Joko Widodo sebagai presiden bayangan, terus membayang-bayangi Prabowo entah sampai kapan. Kami tidak pernah akan tahu, kita tidak pernah akan tahu, hanya Allah yang Maha mengetahui. Sesungguhnya apa yang terjadi dan yang akan terjadi hanya Allah yang Maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Sutioso mendukung penuh tuntutan purnawirawan TNI terkait pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya Sutioso menganggap Wakil Presiden Gibran tidak mampu mengurus negara. Demikian disampaikan Sutioso dalam kanal YouTube Hersu Beno Point pada Sabtu 26 April lalu. Awalnya Sutioso mendoakan agar Presiden Prabowo selalu diberi keselamatan dan kesehatan. Sebab ia khawatir jika Gibran menggantikan Prabowo sebagai Presiden RI. Dengan bekal pengalaman sangat minim dan usia terbilang muda, Sutioso mengaku sangat ragu Gibran mampu memimpin negara sebesar Republik Indonesia. Menurutnya jika Gibran yang memimpin negara, maka nasib bangsa ini akan dipertaruhkan. Lebih lanjut, ia mengungkit pernyataan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mengatakan bahwa anak-anaknya tidak tertarik masuk dunia politik. Namun nyatanya Gibran maju Pilkada Solo, sementara menantu Jokowi Bobi Nasution juga ikut Pilkada Medan dan keduanya dinyatakan menang. Hingga akhirnya setelah 2 tahun memimpin Solo, Gibran maju Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto secara kontroversial.
Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga mantan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran di Pilpres 2004, yakni Sylvester Matutina, menyesalkan wacana pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan TNI. Dia mengatakan Wapres Gibran bersama Presiden Prabowo Subianto adalah pasangan pemimpin RI yang dipilih oleh mayoritas rakyat dengan 58,59% atau 96.214.691 suara sah dalam pemilihan presiden 2024 yang jurdil tanpa kecurangan. Sylvester membandingkannya dengan jumlah para purnawirawan TNI yang menyatakan usulannya. Lebih aneh lagi, kata Sylvester, mantan Wapres Tri Sutrisno yang hanya dipilih oleh satu orang, yaitu Presiden Soeharto, mau memakzulkan wakil presiden resmi negara RI yang dipilih oleh lebih dari 96 juta orang. Dia mengatakan Prabowo Gibran secara resmi oleh KPU RI telah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih dan selanjutnya dilantik di gedung MPR DPR pada Minggu 20 Oktober 2025. Oleh karena itu, dia mengatakan tidak ada alasan apapun Gibran dimakzulkan. Ia pun menduga wacana ini sengaja dihembuskan untuk mengadu domba antara Prabowo, Gibran, Jokowi, serta bangsa. Sylvester menyampaikan pemakzulan Gibran hanyalah sasaran antara. Sementara itu ia menduga tujuan utamanya adalah melengsarkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pihak-pihak yang diduga sengaja menghembuskan isu ini adalah barisan sakit hati yang tidak dapat jabatan atau yang dicopot jabatannya di era Jokowi dan sekarang Prabowo. Kemudian, para koruptor, pengusaha hitam, dan politisi jahat yang terganggu urusannya. Kemudian, pihak yang mendukung Capres yang belum move on karena kalah Pilpres. Kaum radikal agama yang organisasinya diberangsur di era Jokowi. Kemudian pihak asing yang ingin melemahkan Indonesia seperti George Soros yang menandai media dan LSM melalui Media Development Investment Fund. Termasuk para pengamat dan paranormal yang menakuti rakyat bahwa Indonesia akan krisis, Gibran dimaksudkan dan Prabowo akan dikudeta oleh orang kurus, padahal itu semua hanyalah halusinasi. Sylvester pun mengajak masyarakat untuk tidak terhasut dan terpecah belah. Ia mengatakan bahwa publik harus percaya bahwa Prabowo dan Gibran sangatlah kompak. Ini terkait usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Diketahui bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan 8 sikap yang salah satunya mendesak agar MPR ini mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di mana desakan itu mendapatkan reaksi dari partai politik di DPR RI dan anggota DPR sebagai bagian dari MPR RI. Menurut Undang-Undang Dasar ini memang memegang peranan penting jika isu pemakzulan itu benar-benar terwujud. Nah, ini ada beberapa tanggapan dari partai politik di DPR Tribuners, seperti misalnya dari Partai Golkar. Jadi Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai kalau pemakzulan Wakil Presiden ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan, tapi harus melalui mekanisme yang sudah diatur dalam konstitusi. Dan Doli juga menegaskan bahwa prosedur pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam pasal 3 dan pasal 7. Jadi menurutnya terdapat beberapa alasan yang bisa dijadikan alasan untuk mencopot presiden atau wakil presiden. Yang pertama, ada alasan yang mutlak. Kedua, alasan hukum. Dan dia juga mengungkapkan bahwa mekanisme untuk memberhentikan wakil presiden ini bukanlah perkara yang mudah. Kemudian juga ada tanggapan dari PDIP Tribuners, di mana anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDIP, Komarudin Watubun, meminta kepada MPR untuk membentuk tim kajian soal usulan dari Purnawirawan TNI yang mendesak Gibran untuk dimakzulkan ini. Jadi Komarudin menyarankan tim kajian yang mungkin dibentuk MPR ini berisikan para akademisi dan juga para pakar yang berkompeten. Kemudian ada tanggapan dari PKB Tribuners, di mana anggota DPR dari fraksi PKB Abdullah mengatakan bahwa langkah politik mengganti Wapres ini tidak mudah dilaksanakan karena banyak syarat yang harus dipenuhi sesuai yang diatur dalam konstitusi. Dan Abdullah juga mengatakan bahwa proses pemberhentian presiden dan wakil presiden ini dapat dilakukan jika presiden melakukan pelanggaran berat seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Dan ada satu lagi tanggapan dari Partai PAN,
di mana dikatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan untuk memberhentikan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan ditegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Apalagi memang pemerintahan Prabowo Gibran ini sudah berjalan selama hampir 6 bulan begitu. Dan ada juga tanggapan dari Partai Gerindra Tribuners di mana Ahmad Muzani menegaskan kalau Gibran ini adalah wakil presiden yang sah secara konstitusional. Jadi menurutnya pemilihan presiden dan wakil presiden ini adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga pada Pilpres 2024 lalu rakyat ini sudah memilih satu pasangan, jadi bukan perseorangan begitu, yang mana adalah Prabowo Gibran. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais turut menanggapi desakan Purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Melalui akun YouTube-nya, Amin Rais menyebut bahwa 8 tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang dilayangkan kini belum mendapatkan benang merah. Ia lantas menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan melalui penasihat khusus Presiden yakni Wiranta dalam merespon desakan tersebut. Menurut Amin Rais, pernyataan singkat Wiranto di Istana pada 24 April lalu sangat sulit untuk dicermati dan terkesan mengular banyak waktu. Di mana dalam penjelasan Wiranto, Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu tetapi tidak bisa serta-merta menjawab secara langsung. Disebut Wiranto 8 tuntutan itu tidak mudah bagi Prabowo. Oleh karenanya, Prabowo akan pelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Amin Rais pun menyayangkan sikap dari Prabowo yang dianggapnya tidak cukup otoritas merespon tuntutan tersebut. Dengan begitu, ex-ketua PAN itu menilai bahwa pemerintahan Prabowo Subianto masih dalam bayang-bayang Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurutnya, pernyataan Wiranto hanya akan menambah kerunyaman. Lebih lanjut, Amin Rais menyampaikan keresahannya melihat tuntutan yang jelas namun belum ada pergerakan. Pak Wiranto yang punya jabatan penasihat khusus Presiden pada 24 April kemarin membuat statement singkat. Pernyataannya itu mengenai 8 tuntutan para purnawirawan TNI yang antara lain mengusulkan pada MPR supaya Gibran dicopot dari jabatannya sebagai Wapres. Nah, pidato Wiranto itu ditayangkan oleh TV One, Tribun Sumsel, dan Warta Kota, Production, dan lain-lain. Ya. Inti pidato Wiranto itu antara lain Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu, tetapi tidak bisa serta-merta menjawab langsung sejumlah tuntutan. Bagi Prabowo, 8 tuntutan itu tidak mudah. Karena itu akan mempelajarinya lebih dahulu. Saya kutip, ya, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental. Juga dikatakan oleh Wiranto, Prabowo tidak bisa merespons permintaan Forum Purnawirawan karena itu di luar kekuasaannya sebagai presiden. Saya sedikit heran. Presiden adalah kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi, dan lain-lain, tetapi merasa tidak punya cukup otoritas untuk menyauti pernyataan Forum para Purnawirawan itu. Nah, sebagai purnawirawan TNI itu adalah kolega Prabowo di AMN Magelang dulu. Saya mencoba memahami pernyataan Presiden Prabowo lewat pidato Wiranto itu, karena dalam pernyataan Jokowi masih terus membayang-bayangi seluruh langkah politik Prabowo. Pernyataan para purnawirawan TNI, saya pernah katakan, ibarat bom politik buat Jokowi dan anaknya Gibran, dan 8 tuntutan mereka benar-benar merupakan shocking event yang tidak pernah terbayangkan oleh bekas Presiden Mulyono. Nah, Pak Wiranto adalah juga purnawirawan seperti halnya para penggugat keabsahan hukum Gibran yang telah diselundupkan oleh bapaknya jadi Wapres haram. Nah, lewat pidato singkatnya pada 24 April lalu di Istana, menurut saya Wiranto justru menambah kerunyaman apa gerangan langkah yang mau ditempuh oleh Prabowo
dengan meminta Wiranto mencoba menerangkan tuntutan yang sudah terlalu jelas. Di samping banyak masalah-masalah bangsa, ada satu hal yang sulit kita mengerti. Prabowo Subianto terus saja memelihara Joko Widodo sebagai presiden bayangan, terus membayang-bayangi Prabowo entah sampai kapan. Kami tidak pernah akan tahu, kita tidak pernah akan tahu, hanya Allah yang Maha mengetahui. Sesungguhnya apa yang terjadi dan yang akan terjadi hanya Allah yang Maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Sutioso mendukung penuh tuntutan Purnawirawan TNI terkait pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya Sutioso menganggap Wakil Presiden Gibran tidak mampu mengurus negara. Demikian disampaikan Sutioso dalam kanal YouTube Hersu Beno Point pada Sabtu 26 April lalu. Awalnya Sutioso mendoakan agar Presiden Prabowo selalu diberi keselamatan dan kesehatan. Sebab ia khawatir jika Gibran menggantikan Prabowo sebagai Presiden RI. Dengan bekal pengalaman sangat minim dan usia terbilang muda, Sutioso mengaku sangat ragu Gibran mampu memimpin negara sebesar Republik Indonesia. Menurutnya jika Gibran yang memimpin negara, maka nasib bangsa ini akan dipertaruhkan. Lebih lanjut, ia mengungkit pernyataan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mengatakan bahwa anak-anaknya tidak tertarik masuk dunia politik. Namun nyatanya Gibran maju Pilkada Solo, sementara menantu Jokowi Bobi Nasution juga ikut Pilkada Medan dan keduanya dinyatakan menang. Hingga akhirnya setelah 2 tahun memimpin Solo, Gibran maju Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto secara kontroversial. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga mantan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran di Pilpres 2004, yakni Sylvester Matutina, menyesalkan wacana pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan TNI. Dia mengatakan Wapres Gibran bersama Presiden Prabowo Subianto adalah pasangan pemimpin RI yang dipilih oleh mayoritas rakyat dengan 58,59% atau 96.214.691 suara sah dalam pemilihan Presiden 2024 yang jujur tanpa kecurangan. Sylvester membandingkannya dengan jumlah para purnawirawan TNI yang menyatakan usulannya. Lebih aneh lagi, kata Sylvester, mantan Wapres Tri Sutrisno yang hanya dipilih oleh satu orang, yaitu Presiden Soeharto, mau memakzulkan Wakil Presiden resmi negara RI yang dipilih oleh lebih dari 96 juta orang. Dia mengatakan Prabowo Gibran secara resmi oleh KPU RI telah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan selanjutnya dilantik di gedung MPR DPR pada Minggu 20 Oktober 2025. Oleh karena itu dia mengatakan tidak ada alasan apapun Gibran dimakzulkan. Ia pun menduga wacana ini sengaja dihembuskan untuk mengadu domba antara Prabowo, Gibran, Jokowi, serta bangsa. Sylvester menyampaikan pemakzulan Gibran hanyalah sasaran antara. Sementara itu ia menduga tujuan utamanya adalah lengserkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pihak-pihak yang diduga sengaja menghembuskan isu ini adalah barisan sakit hati yang tidak dapat jabatan atau yang dicopot jabatannya di era Jokowi dan sekarang Prabowo. Kemudian, para koruptor, pengusaha hitam, dan politisi jahat yang terganggu urusannya. Kemudian, pihak yang mendukung Capres yang belum move on karena kalah Pilpres. Kaum radikal agama yang organisasinya berangsur di era Jokowi. Kemudian pihak asing yang ingin melemahkan Indonesia seperti George Soros yang menandai media dan LSM melalui Media Development Investment Fund. Termasuk para pengamat dan paranormal yang menakuti rakyat bahwa Indonesia akan krisis, Gibran dimaksudkan dan Prabowo akan dikudeta oleh orang kurus, padahal itu semua hanyalah halusinasi. Sylvester pun mengajak masyarakat untuk tidak terhasut dan terpecah belah. Ia mengatakan bahwa publik harus percaya bahwa Prabowo dan Gibran sangatlah kompak.
Ini terkait usulan pemakzulan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Diketahui bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan 8 sikap yang salah satunya mendesak agar MPR ini mengganti Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, di mana desakan itu mendapatkan reaksi dari partai politik di DPR RI dan anggota DPR sebagai bagian dari MPR RI menurut Undang-Undang Dasar ini memang memegang peranan penting jika isu pemakzulan itu benar-benar terwujud. Nah, ini ada beberapa tanggapan dari partai politik di DPR Tribuners, seperti misalnya dari Partai Golkar. Jadi, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai kalau pemakzulan Wakil Presiden ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan, tapi harus melalui mekanisme yang sudah diatur dalam konstitusi. Dan Doli juga menegaskan bahwa prosedur pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam pasal 3 dan pasal 7. Jadi menurutnya terdapat beberapa alasan yang bisa dijadikan alasan untuk mencopot presiden atau wakil presiden. Yang pertama, ada alasan yang mutlak, kedua, alasan hukum. Dan dia juga mengungkapkan bahwa mekanisme untuk memberhentikan wakil presiden ini bukanlah perkara yang mudah. Kemudian juga ada tanggapan dari PDIP Tribuners, di mana anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDIP, Komarudin Watubun, meminta kepada MPR untuk membentuk tim kajian soal usulan dari Purnawirawan TNI yang mendesak Gibran untuk dimakzulkan ini. Jadi Komarudin menyarankan tim kajian yang mungkin dibentuk MPR ini berisikan para akademisi dan juga para pakar yang berkompeten. Kemudian ada tanggapan dari PKB Tribuners, di mana anggota DPR dari fraksi PKB Abdullah mengatakan bahwa langkah politik mengganti Wapres ini tidak mudah dilaksanakan karena banyak syarat yang harus dipenuhi sesuai yang diatur dalam konstitusi. Dan Abdullah juga mengatakan bahwa proses pemberhentian presiden dan wakil presiden ini dapat dilakukan jika presiden melakukan pelanggaran berat seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Dan ada satu lagi tanggapan dari Partai PAN, di mana dikatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan untuk memberhentikan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan ditegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Apalagi memang pemerintahan Prabowo Gibran ini sudah berjalan selama hampir 6 bulan begitu. Dan ada juga tanggapan dari Partai Gerindra Tribuners, di mana Ahmad Muzani menegaskan kalau Gibran ini adalah Wakil Presiden yang sah secara konstitusional. Jadi menurutnya pemilihan presiden dan wakil presiden ini adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga pada Pilpres 2024 lalu rakyat ini sudah memilih satu pasangan, jadi bukan perseorangan begitu, yang mana adalah Prabowo Gibran. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais turut menanggapi desakan Purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Melalui akun YouTube-nya, Amin Rais menyebut bahwa 8 tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang dilayangkan kini belum mendapatkan benang merah. Ia lantas menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan melalui penasihat khusus Presiden yakni Wiranta dalam merespon desakan tersebut. Menurut Amin Rais, pernyataan singkat Wiranto di Istana pada 24 April lalu sangat sulit untuk dicermati dan terkesan mengular banyak waktu. Di mana dalam penjelasan Wiranto, Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu tetapi tidak bisa serta-merta menjawab secara langsung. Disebut Wiranto, 8 tuntutan itu tidak mudah bagi Prabowo. Oleh karenanya, Prabowo akan pelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Amin Rais pun menyayangkan sikap dari Prabowo yang dianggapnya tidak cukup otoritas merespon tuntutan tersebut. Dengan begitu, ex-ketua PAN itu menilai bahwa pemerintahan Prabowo Subianto masih dalam bayang-bayang Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurutnya, pernyataan Wiranto hanya akan menambah kerunyaman. Lebih lanjut, Amin Rais menyampaikan keresahannya melihat tuntutan yang jelas namun belum ada pergerakan. Pak Wiranto yang punya jabatan penasihat khusus Presiden pada 24 April kemarin membuat statement singkat. Pernyataannya itu mengenai 8 tuntutan para purnawirawan TNI yang antara lain mengusulkan pada MPR supaya Gibran dicopot dari jabatannya sebagai Wapres.
Nah, pidato Wiranto itu ditayangkan oleh TV One, Tribun Sumsel, dan Warta Kota, Production, dan lain-lain. Ya. Inti pidato Wiranto itu antara lain Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu, tetapi tidak bisa serta-merta menjawab langsung sejumlah tuntutan. Bagi Prabowo, 8 tuntutan itu tidak mudah, karena itu akan mempelajarinya lebih dahulu. Saya kutip, ya, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental. Juga dikatakan oleh Wiranto, Prabowo tidak bisa merespons permintaan Forum Purnawirawan karena itu di luar kekuasaannya sebagai presiden. Saya sedikit heran, presiden adalah kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi, dan lain-lain, tetapi merasa tidak punya cukup otoritas untuk menyauti pernyataan forum para purnawirawan itu. Nah, sebagai purnawirawan TNI itu adalah kolega Prabowo di AMN Magelang dulu. Saya mencoba memahami pernyataan Presiden Prabowo lewat pidato Wiranto itu, karena dalam pernyataan Jokowi masih terus membayang-bayangi seluruh langkah politik Prabowo. Pernyataan para purnawirawan TNI, saya pernah katakan, ibarat bom politik buat Jokowi dan anaknya Gibran, dan 8 tuntutan mereka benar-benar merupakan shocking event yang tidak pernah terbayangkan oleh bekas Presiden Mulyono. Nah, Pak Wiranto adalah juga purnawirawan seperti halnya para penggugat keabsahan hukum Gibran yang telah diselundupkan oleh bapaknya jadi wapres haram. Nah, lewat pidato singkatnya pada 24 April lalu di Istana, menurut saya Wiranto justru menambah kerunyaman gerangan langkah yang mau ditempuh oleh Prabowo dengan meminta Wiranto mencoba menerangkan tuntutan yang sudah terlalu jelas. Di samping banyak masalah-masalah bangsa, ada satu hal yang sulit kita mengerti. Prabowo Subianto terus saja memelihara Joko Widodo sebagai presiden bayangan, terus membayang-bayangi Prabowo entah sampai kapan. Kami tidak pernah akan tahu, kita tidak pernah akan tahu, hanya Allah yang Maha mengetahui. Sesungguhnya apa yang terjadi dan yang akan terjadi hanya Allah yang Maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Sutioso mendukung penuh tuntutan purnawirawan TNI terkait pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya Sutioso menganggap Wakil Presiden Gibran tidak mampu mengurus negara. Demikian disampaikan Sutioso dalam kanal YouTube Hersu Beno Point pada Sabtu 26 April lalu. Awalnya Sutioso mendoakan agar Presiden Prabowo selalu diberi keselamatan dan kesehatan, sebab ia khawatir jika Gibran menggantikan Prabowo sebagai Presiden RI. Dengan bekal pengalaman sangat minim dan usia terbilang muda, Sutioso mengaku sangat ragu Gibran mampu memimpin negara sebesar Republik Indonesia. Menurutnya, jika Gibran yang memimpin negara, maka nasib bangsa ini akan dipertaruhkan. Lebih lanjut, ia mengungkit pernyataan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mengatakan bahwa anak-anaknya tidak tertarik masuk dunia politik. Namun nyatanya Gibran maju Pilkada Solo, sementara menantu Jokowi, Bobi Nasution, juga ikut Pilkada Medan dan keduanya dinyatakan menang. Hingga akhirnya setelah 2 tahun memimpin Solo, Gibran maju Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto secara kontroversial. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga mantan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran di Pilpres 2004, yakni Sylvester Matutina, menyesalkan wacana pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan TNI. Dia mengatakan Wapres Gibran bersama Presiden Prabowo Subianto adalah pasangan pemimpin RI yang dipilih oleh mayoritas rakyat dengan 58,59% atau 96.214.691 suara sah dalam pemilihan presiden 2024 yang jurdil tanpa kecurangan.
Sylvester membandingkannya dengan jumlah para purnawirawan TNI yang menyatakan usulannya. Lebih aneh lagi, kata Sylvester, mantan Wapres Tri Sutrisno yang hanya dipilih oleh satu orang, yaitu Presiden Soeharto, mau memakzulkan wakil presiden resmi negara RI yang dipilih oleh lebih dari 96 juta orang. Dia mengatakan Prabowo Gibran secara resmi oleh KPU RI telah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih dan selanjutnya dilantik di gedung MPR DPR pada Minggu 20 Oktober 2025. Oleh karena itu, dia mengatakan tidak ada alasan apapun Gibran dimakzulkan. Ia pun menduga wacana ini sengaja dihembuskan untuk mengadu domba antara Prabowo, Gibran, Jokowi, serta bangsa. Sylvester menyampaikan pemakzulan Gibran hanyalah sasaran antara. Sementara itu, ia menduga tujuan utamanya adalah melengsarkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pihak-pihak yang diduga sengaja menghembuskan isu ini adalah barisan sakit hati yang tidak dapat jabatan atau yang dicopot jabatannya di era Jokowi dan sekarang Prabowo. Kemudian, para koruptor, pengusaha hitam, dan politisi jahat yang terganggu urusannya. Kemudian, pihak yang mendukung Capres yang belum move on karena kalah Pilpres. Kaum radikal agama yang organisasinya diberangsur di era Jokowi. Kemudian pihak asing yang ingin melemahkan Indonesia seperti George Soros yang menandai media dan LSM melalui Media Development Investment Fund. Termasuk para pengamat dan paranormal yang menakuti rakyat bahwa Indonesia akan krisis, Gibran dimaksudkan dan Prabowo akan dikudeta oleh orang kurus, padahal itu semua hanyalah halusinasi. Sylvester pun mengajak masyarakat untuk tidak terhasut dan terpecah belah. Ia mengatakan bahwa publik harus percaya bahwa Prabowo dan Gibran sangatlah kompak. Ini terkait usulan pemakzulan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Diketahui bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan 8 sikap yang salah satunya mendesak agar MPR ini mengganti Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, di mana desakan itu mendapatkan reaksi dari partai politik di DPR RI dan anggota DPR sebagai bagian dari MPR RI. Menurut Undang-Undang Dasar ini memang memegang peranan penting jika isu pemakzulan itu benar-benar terwujud. Nah, ini ada beberapa tanggapan dari partai politik di DPR Tribuners, seperti misalnya dari Partai Golkar. Jadi Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai kalau pemakzulan Wakil Presiden ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan, tapi harus melalui mekanisme yang sudah diatur dalam konstitusi. Dan Doli juga menegaskan bahwa prosedur pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam pasal 3 dan pasal 7. Jadi menurutnya terdapat beberapa alasan yang bisa dijadikan alasan untuk mencopot presiden atau wakil presiden. Yang pertama, ada alasan yang mutlak. Kedua, alasan hukum. Dan dia juga mengungkapkan bahwa mekanisme untuk memberhentikan wakil presiden ini bukanlah perkara yang mudah. Kemudian juga ada tanggapan dari PDIP Tribuners, di mana anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDIP, Komarudin Watubun, meminta kepada MPR untuk membentuk tim kajian soal usulan dari Purnawirawan TNI yang mendesak Gibran untuk dimakzulkan ini. Jadi Komarudin menyarankan tim kajian yang mungkin dibentuk MPR ini berisikan para akademisi dan juga para pakar yang berkompeten. Kemudian ada tanggapan dari PKB Tribuners, di mana anggota DPR dari fraksi PKB Abdullah mengatakan bahwa langkah politik mengganti Wapres ini tidak mudah dilaksanakan karena banyak syarat yang harus dipenuhi sesuai yang diatur dalam konstitusi. Dan Abdullah juga mengatakan bahwa proses pemberhentian presiden dan wakil presiden ini dapat dilakukan jika presiden melakukan pelanggaran berat seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Dan ada satu lagi tanggapan dari Partai PAN, di mana dikatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan untuk memberhentikan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan ditegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Apalagi memang pemerintahan Prabowo Gibran ini sudah berjalan selama hampir 6 bulan begitu. Dan ada juga tanggapan dari Partai Gerindra Tribuners, di mana Ahmad Muzani menegaskan kalau Gibran ini adalah Wakil Presiden yang sah secara
secara konstitusional. Jadi menurutnya pemilihan presiden dan wakil presiden ini adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga pada Pilpres 2024 lalu, rakyat ini sudah memilih satu pasangan, jadi bukan perseorangan begitu, yang mana adalah Prabowo Gibran. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais turut menanggapi desakan purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Melalui akun YouTube-nya, Amin Rais menyebut bahwa 8 tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang dilayangkan kini belum mendapatkan benang merah. Ia lantas menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan melalui penasihat khusus Presiden yakni Wiranta dalam merespon desakan tersebut. Menurut Amin Rais, pernyataan singkat Wiranto di Istana pada 24 April lalu sangat sulit untuk dicermati dan terkesan mengular banyak waktu. Di mana dalam penjelasan Wiranto, Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu tetapi tidak bisa serta-merta menjawab secara langsung. Disebut Wiranto 8 tuntutan itu tidak mudah bagi Prabowo. Oleh karenanya, Prabowo akan pelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Amin Rais pun menyayangkan sikap dari Prabowo yang dianggapnya tidak cukup otoritas merespon tuntutan tersebut. Dengan begitu, ex-ketua PAN itu menilai bahwa pemerintahan Prabowo Subianto masih dalam bayang-bayang Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurutnya, pernyataan Wiranto hanya akan menambah kerunyaman. Lebih lanjut, Amin Rais menyampaikan keresahannya melihat tuntutan yang jelas namun belum ada pergerakan. Pak Wiranto yang punya jabatan penasihat khusus Presiden pada 24 April kemarin membuat statement singkat. Pernyataannya itu mengenai 8 tuntutan para purnawirawan TNI yang antara lain mengusulkan pada MPR supaya Gibran dicopot dari jabatannya sebagai Wapres. Nah, pidato Wiranto itu ditayangkan oleh TV One, Tribun Sumsel, dan Warta Kota, Production, dan lain-lain. Ya. Inti pidato Wiranto itu antara lain Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu, tetapi tidak bisa serta-merta menjawab langsung sejumlah tuntutan. Bagi Prabowo, 8 tuntutan itu tidak mudah. Karena itu akan mempelajarinya lebih dahulu. Saya kutip, ya, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental. Juga dikatakan oleh Wiranto, Prabowo tidak bisa merespons permintaan Forum Purnawirawan karena itu di luar kekuasaannya sebagai presiden. Saya sedikit heran. Presiden adalah kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi, dan lain-lain, tetapi merasa tidak punya cukup otoritas untuk menyauti pernyataan Forum para Purnawirawan itu. Nah, sebagai purnawirawan TNI itu adalah kolega Prabowo di AMN Magelang dulu. Saya mencoba memahami pernyataan Presiden Prabowo lewat pidato Wiranto itu, karena dalam pernyataan Jokowi masih terus membayang-bayangi seluruh langkah politik Prabowo. Pernyataan para purnawirawan TNI, saya pernah katakan, ibarat bom politik buat Jokowi dan anaknya Gibran, dan 8 tuntutan mereka benar-benar merupakan shocking event yang tidak pernah terbayangkan oleh bekas Presiden Mulyono. Nah, Pak Wiranto adalah juga purnawirawan seperti halnya para penggugat keabsahan hukum Gibran yang telah diselundupkan oleh bapaknya jadi Wapres haram. Nah, lewat pidato singkatnya pada 24 April lalu di Istana, menurut saya Wiranto justru menambah kerunyaman gerangan langkah yang mau ditempuh oleh Prabowo dengan meminta Wiranto mencoba menerangkan tuntutan yang sudah terlalu jelas. Di samping banyak masalah-masalah bangsa, ada satu hal yang sulit kita mengerti, Prabowo Subianto terus saja memelihara Joko Widodo sebagai presiden bayangan, terus membayang-bayangi Prabowo entah sampai kapan. Kami tidak pernah akan tahu, kita tidak pernah akan tahu, hanya Allah yang Maha mengetahui. Sesungguhnya apa yang terjadi
dan yang akan terjadi hanya Allah yang Maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Sutioso mendukung penuh tuntutan Purnawirawan TNI terkait pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya Sutioso menganggap Wakil Presiden Gibran tidak mampu mengurus negara. Demikian disampaikan Sutioso dalam kanal YouTube Hersu Beno Point pada Sabtu 26 April lalu. Awalnya Sutioso mendoakan agar Presiden Prabowo selalu diberi keselamatan dan kesehatan, sebab ia khawatir jika Gibran menggantikan Prabowo sebagai Presiden RI. Dengan bekal pengalaman sangat minim dan usia terbilang muda, Sutioso mengaku sangat ragu Gibran mampu memimpin negara sebesar Republik Indonesia. Menurutnya, jika Gibran yang memimpin negara, maka nasib bangsa ini akan dipertaruhkan. Lebih lanjut, ia mengungkit pernyataan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mengatakan bahwa anak-anaknya tidak tertarik masuk dunia politik. Namun nyatanya Gibran maju Pilkada Solo, sementara menantu Jokowi, Bobi Nasution, juga ikut Pilkada Medan dan keduanya dinyatakan menang. Hingga akhirnya setelah 2 tahun memimpin Solo, Gibran maju Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto secara kontroversial. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga mantan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran di Pilpres 2004, yakni Sylvester Matutina, menyesalkan wacana pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan TNI. Dia mengatakan Wapres Gibran bersama Presiden Prabowo Subianto adalah pasangan pemimpin RI yang dipilih oleh mayoritas rakyat dengan 58,59% atau 96.214.691 suara sah dalam pemilihan Presiden 2024 yang jujur tanpa kecurangan. Sylvester membandingkannya dengan jumlah para purnawirawan TNI yang menyatakan usulannya. Lebih aneh lagi, kata Sylvester, mantan Wapres Tri Sutrisno yang hanya dipilih oleh 1 orang, yaitu Presiden Soeharto, mau memakzulkan Wakil Presiden resmi negara RI yang dipilih oleh lebih dari 96 juta orang. Dia mengatakan Prabowo Gibran secara resmi oleh KPU RI telah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan selanjutnya dilantik di gedung MPR DPR pada Minggu 20 Oktober 2025. Oleh karena itu, dia mengatakan tidak ada alasan apapun Gibran dimakzulkan. Ia pun menduga wacana ini sengaja dihembuskan untuk mengadu domba antara Prabowo, Gibran, Jokowi, serta bangsa. Sylvester menyampaikan pemakzulan Gibran hanyalah sasaran antara. Sementara itu, ia menduga tujuan utamanya adalah melengsarkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pihak-pihak yang diduga sengaja menghembuskan isu ini adalah barisan sakit hati yang tidak dapat jabatan atau yang dicopot jabatannya di era Jokowi dan sekarang Prabowo. Kemudian, para koruptor, pengusaha hitam, dan politisi jahat yang terganggu urusannya. Kemudian, pihak yang mendukung Capres yang belum move on karena kalah Pilpres. Kaum radikal agama yang organisasinya diberangsur di era Jokowi. Kemudian pihak asing yang ingin melemahkan Indonesia seperti George Soros yang menandai media dan LSM melalui Media Development Investment Fund. Termasuk para pengamat dan paranormal yang menakuti rakyat bahwa Indonesia akan krisis, Gibran dimaksudkan dan Prabowo akan dikudeta oleh orang kurus, padahal itu semua hanyalah halusinasi. Sylvester pun mengajak masyarakat untuk tidak terhasut dan terpecah belah. Ia mengatakan bahwa publik harus percaya bahwa Prabowo dan Gibran sangatlah kompak. Ini terkait usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Diketahui bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan 8 sikap yang salah satunya mendesak agar MPR ini mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di mana desakan itu mendapatkan reaksi dari partai politik di DPR RI dan anggota DPR sebagai bagian dari MPR RI. Menurut Undang-Undang Dasar ini memang memegang peranan penting jika isu pemakzulan itu benar-benar terwujud.
Nah, ini ada beberapa tanggapan dari partai politik di DPR Tribuners, seperti misalnya dari Partai Golkar. Jadi Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai kalau pemakzulan wakil presiden ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan, tapi harus melalui mekanisme yang sudah diatur dalam konstitusi. Dan Doli juga menegaskan bahwa prosedur pemberhentian presiden maupun wakil presiden sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam pasal 3 dan pasal 7. Jadi menurutnya terdapat beberapa alasan yang bisa dijadikan alasan untuk mencopot presiden atau wakil presiden. Yang pertama, ada alasan yang mutlak, kedua, alasan hukum, dan dia juga mengungkapkan bahwa mekanisme untuk memberhentikan wakil presiden ini bukanlah perkara yang mudah. Kemudian juga ada tanggapan dari PDIP Tribuners, di mana anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDIP, Komarudin Watubun, meminta kepada MPR untuk membentuk tim kajian soal usulan dari Purnawirawan TNI yang mendesak Gibran untuk dimakzulkan ini. Jadi Komarudin menyarankan tim kajian yang mungkin dibentuk MPR ini berisikan para akademisi dan juga para pakar yang berkompeten. Kemudian ada tanggapan dari PKB Tribuners, di mana anggota DPR dari fraksi PKB Abdullah mengatakan bahwa langkah politik mengganti wapres ini tidak mudah dilaksanakan karena banyak syarat yang harus dipenuhi sesuai yang diatur dalam konstitusi. Dan Abdullah juga mengatakan bahwa proses pemberhentian presiden dan wakil presiden ini dapat dilakukan jika presiden melakukan pelanggaran berat seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Dan ada satu lagi tanggapan dari Partai PAN, di mana dikatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan untuk memberhentikan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan ditegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Apalagi memang pemerintahan Prabowo Gibran ini sudah berjalan selama hampir 6 bulan begitu. Dan ada juga tanggapan dari Partai Gerindra Tribuners, di mana Ahmad Muzani menegaskan kalau Gibran ini adalah wakil presiden yang sah secara konstitusional. Jadi menurutnya pemilihan presiden dan wakil presiden ini adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga pada Pilpres 2024 lalu rakyat ini sudah memilih satu pasangan, jadi bukan perseorangan begitu, yang mana adalah Prabowo Gibran. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais turut menanggapi desakan Purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Melalui akun YouTube-nya, Amin Rais menyebut bahwa 8 tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang dilayangkan kini belum mendapatkan benang merah. Ia lantas menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan melalui penasihat khusus Presiden yakni Wiranta dalam merespon desakan tersebut. Menurut Amin Rais, pernyataan singkat Wiranto di Istana pada 24 April lalu sangat sulit untuk dicermati dan terkesan mengular banyak waktu. Di mana dalam penjelasan Wiranto, Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu tetapi tidak bisa serta-merta menjawab secara langsung. Disebut Wiranto 8 tuntutan itu tidak mudah bagi Prabowo. Oleh karenanya, Prabowo akan pelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Amin Rais pun menyayangkan sikap dari Prabowo yang dianggapnya tidak cukup otoritas merespon tuntutan tersebut. Dengan begitu, ex-ketua PAN itu menilai bahwa pemerintahan Prabowo Subianto masih dalam bayang-bayang Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurutnya, pernyataan Wiranto hanya akan menambah kerunyaman. Lebih lanjut, Amin Rais menyampaikan keresahannya melihat tuntutan yang jelas namun belum ada pergerakan. Pak Wiranto yang punya jabatan penasihat khusus Presiden pada 24 April kemarin membuat statement singkat. Pernyataannya itu mengenai 8 tuntutan para purnawirawan TNI yang antara lain mengusulkan pada MPR supaya Gibran dicopot dari jabatannya sebagai Wapres. Nah, pidato Wiranto itu ditayangkan oleh TV One, Tribun Sumsel, dan Warta Kota, Production, dan lain-lain. Ya. Inti pidato Wiranto itu antara lain Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu, tetapi tidak bisa serta-merta menjawab langsung sejumlah tuntutan. Bagi Prabowo, 8 tuntutan itu tidak mudah, karena itu akan mempelajarinya lebih dahulu. Saya kutip, ya,
Karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental. Juga dikatakan oleh Wiranto, Prabowo tidak bisa merespons permintaan forum Purnawirawan karena itu di luar kekuasaannya sebagai presiden. Saya sedikit heran, presiden adalah kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi dan lain-lain, tetapi merasa tidak punya cukup otoritas untuk menyauti pernyataan forum para purnawirawan itu. Nah, sebagai purnawirawan TNI itu adalah kolega Prabowo di AMN Magelang dulu. Saya mencoba memahami pernyataan Presiden Prabowo lewat pidato Wiranto itu, karena dalam pernyataan Jokowi masih terus membayang-bayangi seluruh langkah politik Prabowo. Pernyataan para purnawirawan TNI, saya pernah katakan, ibarat bom politik buat Jokowi dan anaknya Gibran, dan 8 tuntutan mereka benar-benar merupakan shocking event yang tidak pernah terbayangkan oleh bekas Presiden Mulyono. Nah, Pak Wiranto adalah juga purnawirawan seperti halnya para penggugat keabsahan hukum Gibran yang telah diselundupkan oleh bapaknya jadi wapres haram. Nah, lewat pidato singkatnya pada 24 April lalu di Istana, menurut saya Wiranto justru menambah kerunyaman gerangan langkah yang mau ditempuh oleh Prabowo dengan meminta Wiranto mencoba menerangkan tuntutan yang sudah terlalu jelas. Di samping banyak masalah-masalah bangsa, ada satu hal yang sulit kita mengerti. Prabowo Subianto terus saja memelihara Joko Widodo sebagai presiden bayangan, terus membayang-bayangi Prabowo entah sampai kapan. Kami tidak pernah akan tahu, kita tidak pernah akan tahu, hanya Allah yang Maha mengetahui. Sesungguhnya apa yang terjadi dan yang akan terjadi hanya Allah yang Maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Sutioso mendukung penuh tuntutan purnawirawan TNI terkait pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya Sutioso menganggap Wakil Presiden Gibran tidak mampu mengurus negara. Demikian disampaikan Sutioso dalam kanal YouTube Hersu Beno Point pada Sabtu 26 April lalu. Awalnya Sutioso mendoakan agar Presiden Prabowo selalu diberi keselamatan dan kesehatan, sebab ia khawatir jika Gibran menggantikan Prabowo sebagai Presiden RI. Dengan bekal pengalaman sangat minim dan usia terbilang muda, Sutioso mengaku sangat ragu Gibran mampu memimpin negara sebesar Republik Indonesia. Menurutnya, jika Gibran yang memimpin negara, maka nasib bangsa ini akan dipertaruhkan. Lebih lanjut, ia mengungkit pernyataan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mengatakan bahwa anak-anaknya tidak tertarik masuk dunia politik. Namun nyatanya Gibran maju Pilkada Solo, sementara menantu Jokowi Bobi Nasution juga ikut Pilkada Medan dan keduanya dinyatakan menang. Hingga akhirnya setelah 2 tahun memimpin Solo, Gibran maju Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto secara kontroversial. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga mantan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran di Pilpres 2004, yakni Sylvester Matutina, menyesalkan wacana pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan TNI. Dia mengatakan Wapres Gibran bersama Presiden Prabowo Subianto adalah pasangan pemimpin RI yang dipilih oleh mayoritas rakyat dengan 58,59% atau 96.214.691 suara sah dalam pemilihan Presiden 2024 yang jujur tanpa kecurangan. Sylvester membandingkannya dengan jumlah para purnawirawan TNI yang menyatakan usulannya. Lebih aneh lagi, kata Sylvester, mantan Wapres Tri Sutrisno yang hanya dipilih oleh 1 orang, yaitu Presiden Soeharto, mau memakzulkan Wakil Presiden resmi negara RI yang dipilih oleh lebih dari 96 juta orang. Dia mengatakan Prabowo Gibran secara resmi oleh KPU RI telah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan selanjutnya dilantik di gedung MPR DPR pada Minggu 20 Oktober 2025.
Oleh karena itu, dia mengatakan tidak ada alasan apapun Gibran dimaksudkan. Ia pun menduga wacana ini sengaja dihembuskan untuk mengadu domba antara Prabowo, Gibran, Jokowi, serta bangsa. Sylvester menyampaikan pemakzulan Gibran hanyalah sasaran antara. Sementara itu, ia menduga tujuan utamanya adalah melengsarkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pihak-pihak yang diduga sengaja menghembuskan isu ini adalah barisan sakit hati yang tidak dapat jabatan atau yang dicopot jabatannya di era Jokowi dan sekarang Prabowo. Kemudian, para koruptor, pengusaha hitam, dan politisi jahat yang terganggu urusannya. Kemudian, pihak yang mendukung Capres yang belum move on karena kalah Pilpres. Kaum radikal agama yang organisasinya diberangsur di era Jokowi. Kemudian pihak asing yang ingin melemahkan Indonesia seperti George Soros yang menandai media dan LSM melalui Media Development Investment Fund. Termasuk para pengamat dan paranormal yang menakuti rakyat bahwa Indonesia akan krisis, Gibran dimaksudkan dan Prabowo akan dikudeta oleh orang kurus, padahal itu semua hanyalah halusinasi. Sylvester pun mengajak masyarakat untuk tidak terhasut dan terpecah belah. Ia mengatakan bahwa publik harus percaya bahwa Prabowo dan Gibran sangatlah kompak. Ini terkait usulan pemakzulan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Diketahui bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan 8 sikap yang salah satunya mendesak agar MPR ini mengganti Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, di mana desakan itu mendapatkan reaksi dari partai politik di DPR RI dan anggota DPR sebagai bagian dari MPR RI. Menurut Undang-Undang Dasar ini memang memegang peranan penting jika isu pemakzulan itu benar-benar terwujud. Nah, ini ada beberapa tanggapan dari partai politik di DPR Tribuners, seperti misalnya dari Partai Golkar. Jadi, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai kalau pemakzulan Wakil Presiden ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan, tapi harus melalui mekanisme yang sudah diatur dalam konstitusi. Dan Doli juga menegaskan bahwa prosedur pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam pasal 3 dan pasal 7. Jadi menurutnya terdapat beberapa alasan yang bisa dijadikan alasan untuk mencopot presiden atau wakil presiden. Yang pertama, ada alasan yang mutlak. Kedua, alasan hukum. Dan dia juga mengungkapkan bahwa mekanisme untuk memberhentikan wakil presiden ini bukanlah perkara yang mudah. Kemudian juga ada tanggapan dari PDIP Tribuners, di mana anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDIP, Komarudin Watubun, meminta kepada MPR untuk membentuk tim kajian soal usulan dari Purnawirawan TNI yang mendesak Gibran untuk dimakzulkan ini. Jadi Komarudin menyarankan tim kajian yang mungkin dibentuk MPR ini berisikan para akademisi dan juga para pakar yang berkompeten. Kemudian ada tanggapan dari PKB Tribuners, di mana anggota DPR dari fraksi PKB Abdullah mengatakan bahwa langkah politik mengganti Wapres ini tidak mudah dilaksanakan karena banyak syarat yang harus dipenuhi sesuai yang diatur dalam konstitusi. Dan Abdullah juga mengatakan bahwa proses pemberhentian presiden dan wakil presiden ini dapat dilakukan jika presiden melakukan pelanggaran berat seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Dan ada satu lagi tanggapan dari Partai PAN, di mana dikatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan untuk memberhentikan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan ditegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Apalagi memang pemerintahan Prabowo Gibran ini sudah berjalan selama hampir 6 bulan begitu. Dan ada juga tanggapan dari Partai Gerindra Tribuners, di mana Ahmad Muzani menegaskan kalau Gibran ini adalah Wakil Presiden yang sah secara konstitusional. Jadi menurutnya pemilihan presiden dan wakil presiden ini adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga pada Pilpres 2024 lalu rakyat ini sudah memilih satu pasangan, jadi bukan perseorangan begitu, yang mana adalah Prabowo Gibran. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais turut menanggapi desakan Purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Melalui akun YouTube-nya,
Amin Rais menyebut bahwa 8 tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang dilayangkan kini belum mendapatkan benang merah. Ia lantas menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan melalui penasihat khusus Presiden yakni Wiranta dalam merespon desakan tersebut. Menurut Amin Rais, pernyataan singkat Wiranto di Istana pada 24 April lalu sangat sulit untuk dicermati dan terkesan mengular banyak waktu. Di mana dalam penjelasan Wiranto, Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu tetapi tidak bisa serta-merta menjawab secara langsung. Disebut Wiranto 8 tuntutan itu tidak mudah bagi Prabowo. Oleh karenanya, Prabowo akan pelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Amin Rais pun menyayangkan sikap dari Prabowo yang dianggapnya tidak cukup otoritas merespon tuntutan tersebut. Dengan begitu, ex-ketua PAN itu menilai bahwa pemerintahan Prabowo Subianto masih dalam bayang-bayang Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurutnya, pernyataan Wiranto hanya akan menambah kerunyaman. Lebih lanjut, Amin Rais menyampaikan keresahannya melihat tuntutan yang jelas namun belum ada pergerakan. Pak Wiranto yang punya jabatan penasihat khusus Presiden pada 24 April kemarin membuat statement singkat. Pernyataannya itu mengenai 8 tuntutan para purnawirawan TNI yang antara lain mengusulkan pada MPR supaya Gibran dicopot dari jabatannya sebagai Wapres. Nah, pidato Wiranto itu ditayangkan oleh TV One, Tribun Sumsel, dan Warta Kota, Production, dan lain-lain. Ya. Inti pidato Wiranto itu antara lain Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu, tetapi tidak bisa serta-merta menjawab langsung sejumlah tuntutan. Bagi Prabowo, 8 tuntutan itu tidak mudah. Karena itu akan mempelajarinya lebih dahulu. Saya kutip, ya, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental. Juga dikatakan oleh Wiranto, Prabowo tidak bisa merespons permintaan Forum Purnawirawan karena itu di luar kekuasaannya sebagai presiden. Saya sedikit heran. Presiden adalah kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi, dan lain-lain, tetapi merasa tidak punya cukup otoritas untuk menyauti pernyataan Forum para Purnawirawan itu. Nah, sebagai purnawirawan TNI itu adalah kolega Prabowo di AMN Magelang dulu. Saya mencoba memahami pernyataan Presiden Prabowo lewat pidato Wiranto itu, karena dalam pernyataan Jokowi masih terus membayang-bayangi seluruh langkah politik Prabowo. Pernyataan para purnawirawan TNI, saya pernah katakan, ibarat bom politik buat Jokowi dan anaknya Gibran, dan 8 tuntutan mereka benar-benar merupakan shocking event yang tidak pernah terbayangkan oleh bekas Presiden Mulyono. Nah, Pak Wiranto adalah juga purnawirawan seperti halnya para penggugat keabsahan hukum Gibran yang telah diselundupkan oleh bapaknya jadi Wapres haram. Nah, lewat pidato singkatnya pada 24 April lalu di Istana, menurut saya Wiranto justru menambah kerunyaman apa gerangan langkah yang mau ditempuh oleh Prabowo dengan meminta Wiranto mencoba menerangkan tuntutan yang sudah terlalu jelas. Di samping banyak masalah-masalah bangsa, ada satu hal yang sulit kita mengerti, Prabowo Subianto terus saja memelihara Joko Widodo sebagai presiden bayangan, terus membayang-bayangi Prabowo entah sampai kapan. Kami tidak pernah akan tahu, kita tidak pernah akan tahu, hanya Allah yang maha mengetahui. Sesungguhnya apa yang terjadi dan yang akan terjadi hanya Allah yang maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Sutioso mendukung penuh tuntutan purnawirawan TNI terkait pencopotan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Pasalnya Sutioso menganggap Wakil Presiden Gibran tidak mampu mengurus negara.
Demikian disampaikan Sutioso dalam kanal YouTube Hersu Beno Point pada Sabtu 26 April lalu. Awalnya Sutioso mendoakan agar Presiden Prabowo selalu diberi keselamatan dan kesehatan, sebab ia khawatir jika Gibran menggantikan Prabowo sebagai Presiden RI. Dengan bekal pengalaman sangat minim dan usia terbilang muda, Sutioso mengaku sangat ragu Gibran mampu memimpin negara sebesar Republik Indonesia. Menurutnya, jika Gibran yang memimpin negara, maka nasib bangsa ini akan dipertaruhkan. Lebih lanjut, ia mengungkit pernyataan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mengatakan bahwa anak-anaknya tidak tertarik masuk dunia politik. Namun nyatanya Gibran maju Pilkada Solo, sementara menantu Jokowi, Bobi Nasution, juga ikut Pilkada Medan dan keduanya dinyatakan menang. Hingga akhirnya setelah 2 tahun memimpin Solo, Gibran maju Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto secara kontroversial. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga mantan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran di Pilpres 2004, yakni Sylvester Matutina, menyesalkan wacana pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka oleh Forum Purnawirawan TNI. Dia mengatakan Wapres Gibran bersama Presiden Prabowo Subianto adalah pasangan pemimpin RI yang dipilih oleh mayoritas rakyat dengan 58,59% atau 96.214.691 suara sah dalam pemilihan Presiden 2024 yang jujur tanpa kecurangan. Sylvester membandingkannya dengan jumlah para purnawirawan TNI yang menyatakan usulannya. Lebih aneh lagi, kata Sylvester, mantan Wapres Tri Sutrisno yang hanya dipilih oleh satu orang, yaitu Presiden Soeharto, mau memakzulkan Wakil Presiden resmi negara RI yang dipilih oleh lebih dari 96 juta orang. Dia mengatakan Prabowo Gibran secara resmi oleh KPU RI telah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan selanjutnya dilantik di gedung MPR DPR pada Minggu 20 Oktober 2025. Oleh karena itu, dia mengatakan tidak ada alasan apapun Gibran dimakzulkan. Ia pun menduga wacana ini sengaja dihembuskan untuk mengadu domba antara Prabowo, Gibran, Jokowi, serta bangsa. Sylvester menyampaikan pemakzulan Gibran hanyalah sasaran antara. Sementara itu, ia menduga tujuan utamanya adalah lengserkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pihak-pihak yang diduga sengaja menghembuskan isu ini adalah barisan sakit hati yang tidak dapat jabatan atau yang dicopot jabatannya di era Jokowi dan sekarang Prabowo. Kemudian, para koruptor, pengusaha hitam, dan politisi jahat yang terganggu urusannya. Kemudian, pihak yang mendukung Capres yang belum move on karena kalah Pilpres. Kaum radikal agama yang organisasinya diberangsur di era Jokowi. Kemudian pihak asing yang ingin melemahkan Indonesia seperti George Soros yang menandai media dan LSM melalui Media Development Investment Fund. Termasuk para pengamat dan paranormal yang menakuti rakyat bahwa Indonesia akan krisis, Gibran dimaksudkan dan Prabowo akan dikudeta oleh orang kurus, padahal itu semua hanyalah halusinasi. Sylvester pun mengajak masyarakat untuk tidak terhasut dan terpecah belah. Ia mengatakan bahwa publik harus percaya bahwa Prabowo dan Gibran sangatlah kompak. Ini terkait usulan pemakzulan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Diketahui bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan 8 sikap yang salah satunya mendesak agar MPR ini mengganti Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, di mana desakan itu mendapatkan reaksi dari partai politik di DPR RI dan anggota DPR sebagai bagian dari MPR RI. Menurut Undang-Undang Dasar, ini memang memegang peranan penting jika isu pemakzulan itu benar-benar terwujud. Nah, ini ada beberapa tanggapan dari partai politik di DPR Tribuners, seperti misalnya dari Partai Golkar. Jadi Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai kalau pemakzulan Wakil Presiden ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan, tapi harus melalui mekanisme yang sudah diatur dalam konstitusi. Dan Doli juga menegaskan bahwa prosedur pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam pasal 3 dan pasal 7. Jadi menurutnya terdapat beberapa alasan yang bisa dijadikan alasan untuk mencopot presiden atau wakil presiden. Yang pertama, ada alasan yang mutlak. Kedua, alasan hukum.
Dan dia juga mengungkapkan bahwa mekanisme untuk memberhentikan wakil presiden ini bukanlah perkara yang mudah. Kemudian juga ada tanggapan dari PDIP Tribuners di mana anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDIP, Komarudin Watubun, meminta kepada MPR untuk membentuk tim kajian soal usulan dari Purnawirawan TNI yang mendesak Gibran untuk dimakzulkan ini. Jadi Komarudin menyarankan tim kajian yang mungkin dibentuk MPR ini berisikan para akademisi dan juga para pakar yang berkompeten. Kemudian ada tanggapan dari PKB Tribuners di mana anggota DPR dari fraksi PKB Abdullah mengatakan bahwa langkah politik mengganti Wapres ini tidak mudah dilaksanakan karena banyak syarat yang harus dipenuhi sesuai yang diatur dalam konstitusi, dan Abdullah juga mengatakan bahwa proses pemberhentian presiden dan wakil presiden ini dapat dilakukan jika presiden melakukan pelanggaran berat seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Dan ada satu lagi tanggapan dari Partai PAN, di mana dikatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan untuk memberhentikan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan ditegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Apalagi memang pemerintahan Prabowo Gibran ini sudah berjalan selama hampir 6 bulan begitu. Dan ada juga tanggapan dari Partai Gerindra Tribuners di mana Ahmad Muzani menegaskan kalau Gibran ini adalah wakil presiden yang sah secara konstitusional. Jadi menurutnya pemilihan presiden dan wakil presiden ini adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga pada Pilpres 2024 lalu rakyat ini sudah memilih satu pasangan, jadi bukan perseorangan begitu, yang mana adalah Prabowo Gibran. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais turut menanggapi desakan Purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Melalui akun YouTube-nya, Amin Rais menyebut bahwa 8 tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang dilayangkan kini belum mendapatkan benang merah. Ia lantas menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan melalui penasihat khusus Presiden yakni Wiranta dalam merespon desakan tersebut. Menurut Amin Rais, pernyataan singkat Wiranto di Istana pada 24 April lalu sangat sulit untuk dicermati dan terkesan mengular banyak waktu. Di mana dalam penjelasan Wiranto, Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu tetapi tidak bisa serta-merta menjawab secara langsung. Disebut Wiranto 8 tuntutan itu tidak mudah bagi Prabowo. Oleh karenanya, Prabowo akan pelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Amin Rais pun menyayangkan sikap dari Prabowo yang dianggapnya tidak cukup otoritas merespon tuntutan tersebut. Dengan begitu, ex-ketua PAN itu menilai bahwa pemerintahan Prabowo Subianto masih dalam bayang-bayang Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurutnya, pernyataan Wiranto hanya akan menambah kerunyaman. Lebih lanjut, Amin Rais menyampaikan keresahannya melihat tuntutan yang jelas namun belum ada pergerakan. Pak Wiranto yang punya jabatan penasihat khusus Presiden pada 24 April kemarin membuat statement singkat. Pernyataannya itu mengenai 8 tuntutan para purnawirawan TNI yang antara lain mengusulkan pada MPR supaya Gibran dicopot dari jabatannya sebagai Wapres. Nah, pidato Wiranto itu ditayangkan oleh TV One, Tribun Sumsel, dan Warta Kota, Production, dan lain-lain. Ya. Inti pidato Wiranto itu antara lain Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu, tetapi tidak bisa serta-merta menjawab langsung sejumlah tuntutan. Bagi Prabowo, 8 tuntutan itu tidak mudah. Karena itu akan mempelajarinya lebih dahulu. Saya kutip, ya, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental. Juga dikatakan oleh Wiranto, Prabowo tidak bisa merespons permintaan Forum Purnawirawan karena itu di luar kekuasaannya sebagai Presiden. Saya sedikit heran. Presiden adalah kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi, dan lain-lain, tetapi merasa tidak punya cukup otoritas untuk menyauti pernyataan Forum para Purnawirawan itu.
Nah, sebagai purnawirawan TNI itu adalah kolega Prabowo di AMN Magelang dulu. Saya mencoba memahami pernyataan Presiden Prabowo lewat pidato Wiranto itu, karena dalam pernyataan Jokowi masih terus membayang-bayangi seluruh langkah politik Prabowo. Pernyataan para purnawirawan TNI, saya pernah katakan, ibarat bom politik buat Jokowi dan anaknya Gibran, dan 8 tuntutan mereka benar-benar merupakan shocking event yang tidak pernah terbayangkan oleh bekas Presiden Mulyono. Nah, Pak Wiranto adalah juga purnawirawan seperti halnya para penggugat keabsahan hukum Gibran yang telah diselundupkan oleh bapaknya jadi wapres haram. Nah, lewat pidato singkatnya pada 24 April lalu di Istana, menurut saya Wiranto justru menambah kerunyaman gerangan langkah yang mau ditempuh oleh Prabowo dengan meminta Wiranto mencoba menerangkan tuntutan yang sudah terlalu jelas. Di samping banyak masalah-masalah bangsa, ada satu hal yang sulit kita mengerti. Prabowo Subianto terus saja memelihara Joko Widodo sebagai presiden bayangan, terus membayang-bayangi Prabowo entah sampai kapan. Kami tidak pernah akan tahu, kita tidak pernah akan tahu, hanya Allah yang Maha mengetahui. Sesungguhnya apa yang terjadi dan yang akan terjadi hanya Allah yang Maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Sutioso mendukung penuh tuntutan purnawirawan TNI terkait pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya Sutioso menganggap Wakil Presiden Gibran tidak mampu mengurus negara. Demikian disampaikan Sutioso dalam kanal YouTube Hersu Beno Point pada Sabtu 26 April lalu. Awalnya Sutioso mendoakan agar Presiden Prabowo selalu diberi keselamatan dan kesehatan, sebab ia khawatir jika Gibran menggantikan Prabowo sebagai Presiden RI. Dengan bekal pengalaman sangat minim dan usia terbilang muda, Sutioso mengaku sangat ragu Gibran mampu memimpin negara sebesar Republik Indonesia. Menurutnya, jika Gibran yang memimpin negara, maka nasib bangsa ini akan dipertaruhkan. Lebih lanjut, ia mengungkit pernyataan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mengatakan bahwa anak-anaknya tidak tertarik masuk dunia politik. Namun nyatanya Gibran maju Pilkada Solo, sementara menantu Jokowi, Bobi Nasution, juga ikut Pilkada Medan dan keduanya dinyatakan menang. Hingga akhirnya setelah 2 tahun memimpin Solo, Gibran maju Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto secara kontroversial. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga mantan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran di Pilpres 2004, yakni Sylvester Matutina, menyesalkan wacana pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan TNI. Dia mengatakan Wapres Gibran bersama Presiden Prabowo Subianto adalah pasangan pemimpin RI yang dipilih oleh mayoritas rakyat dengan 58,59% atau 96.214.691 suara sah dalam pemilihan Presiden 2024 yang jujur tanpa kecurangan. Sylvester membandingkannya dengan jumlah para purnawirawan TNI yang menyatakan usulannya. Lebih aneh lagi, kata Sylvester, mantan Wapres Tri Sutrisno yang hanya dipilih oleh satu orang, yaitu Presiden Soeharto, mau memakzulkan Wakil Presiden resmi negara RI yang dipilih oleh lebih dari 96 juta orang. Dia mengatakan Prabowo Gibran secara resmi oleh KPU RI telah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan selanjutnya dilantik di gedung MPR DPR pada Minggu 20 Oktober 2025. Oleh karena itu, dia mengatakan tidak ada alasan apapun Gibran dimakzulkan. Ia pun menduga wacana ini sengaja dihembuskan untuk mengadu domba antara Prabowo, Gibran, Jokowi, serta bangsa. Sylvester menyampaikan pemakzulan Gibran hanyalah sasaran antara. Sementara itu ia menduga tujuan utamanya adalah melengsarkan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, pihak-pihak yang diduga sengaja menghembuskan isu ini adalah barisan sakit hati yang tidak dapat jabatan atau yang dicopot jabatannya di era Jokowi dan sekarang Prabowo. Kemudian, para koruptor, pengusaha hitam, dan politisi jahat yang terganggu urusannya. Kemudian, pihak yang mendukung Capres yang belum move on karena kalah Pilpres. Kaum radikal agama yang organisasinya diberangsur di era Jokowi. Kemudian pihak asing yang ingin melemahkan Indonesia seperti George Soros yang menandai media dan LSM melalui Media Development Investment Fund. Termasuk para pengamat dan paranormal yang menakuti rakyat bahwa Indonesia akan krisis, Gibran dimaksudkan dan Prabowo akan dikudeta oleh orang kurus, padahal itu semua hanyalah halusinasi. Sylvester pun mengajak masyarakat untuk tidak terhasut dan terpecah belah. Ia mengatakan bahwa publik harus percaya bahwa Prabowo dan Gibran sangatlah kompak. Ini terkait usulan pemakzulan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Diketahui bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan 8 sikap yang salah satunya mendesak agar MPR ini mengganti Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, di mana desakan itu mendapatkan reaksi dari partai politik di DPR RI dan anggota DPR sebagai bagian dari MPR RI. Menurut Undang-Undang Dasar ini memang memegang peranan penting jika isu pemakzulan itu benar-benar terwujud. Nah, ini ada beberapa tanggapan dari partai politik di DPR Tribuners, seperti misalnya dari Partai Golkar. Jadi Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai kalau pemakzulan Wakil Presiden ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan, tapi harus melalui mekanisme yang sudah diatur dalam konstitusi. Dan Doli juga menegaskan bahwa prosedur pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam pasal 3 dan pasal 7. Jadi menurutnya terdapat beberapa alasan yang bisa dijadikan alasan untuk mencopot presiden atau wakil presiden. Yang pertama, ada alasan yang mutlak. Kedua, alasan hukum. Dan dia juga mengungkapkan bahwa mekanisme untuk memberhentikan wakil presiden ini bukanlah perkara yang mudah. Kemudian juga ada tanggapan dari PDIP Tribuners, di mana anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDIP, Komarudin Watubun, meminta kepada MPR untuk membentuk tim kajian soal usulan dari Purnawirawan TNI yang mendesak Gibran untuk dimakzulkan ini. Jadi Komarudin menyarankan tim kajian yang mungkin dibentuk MPR ini berisikan para akademisi dan juga para pakar yang berkompeten. Kemudian ada tanggapan dari PKB Tribuners, di mana anggota DPR dari fraksi PKB Abdullah mengatakan bahwa langkah politik mengganti Wapres ini tidak mudah dilaksanakan karena banyak syarat yang harus dipenuhi sesuai yang diatur dalam konstitusi. Dan Abdullah juga mengatakan bahwa proses pemberhentian presiden dan wakil presiden ini dapat dilakukan jika presiden melakukan pelanggaran berat seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Dan ada satu lagi tanggapan dari Partai PAN, di mana dikatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan untuk memberhentikan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan ditegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Apalagi memang pemerintahan Prabowo Gibran ini sudah berjalan selama hampir 6 bulan begitu. Dan ada juga tanggapan dari Partai Gerindra Tribuners, di mana Ahmad Muzani menegaskan kalau Gibran ini adalah Wakil Presiden yang sah secara konstitusional. Jadi menurutnya pemilihan presiden dan wakil presiden ini adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga pada Pilpres 2024 lalu rakyat ini sudah memilih satu pasangan, jadi bukan perseorangan begitu, yang mana adalah Prabowo Gibran. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais turut menanggapi desakan Purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Melalui akun YouTube-nya, Amin Rais menyebut bahwa 8 tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang dilayangkan kini belum mendapatkan benang merah. Ia lantas menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan melalui penasihat khusus Presiden yakni Wiranta dalam merespon desakan tersebut. Menurut Amin Rais, pernyataan singkat Wiranto di Istana pada 24 April lalu sangat sulit untuk dicermati dan terkesan mengular banyak waktu. Di mana dalam penjelasan Wiranto, Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu tetapi tidak bisa serta-merta menjawab secara langsung. Disebut Wiranto, 8 tuntutan itu tidak mudah bagi Prabowo.
Oleh karenanya, Prabowo akan pelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Amin Rais pun menyayangkan sikap dari Prabowo yang dianggapnya tidak cukup otoritas merespon tuntutan tersebut. Dengan begitu, ex-ketua PAN itu menilai bahwa pemerintahan Prabowo Subianto masih dalam bayang-bayang Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurutnya, pernyataan Wiranto hanya akan menambah kerunyaman. Lebih lanjut, Amin Rais menyampaikan keresahannya melihat tuntutan yang jelas namun belum ada pergerakan. Pak Wiranto yang punya jabatan penasihat khusus Presiden pada 24 April kemarin membuat statement singkat. Pernyataannya itu mengenai 8 tuntutan para purnawirawan TNI yang antara lain mengusulkan pada MPR supaya Gibran dicopot dari jabatannya sebagai Wapres. Nah, pidato Wiranto itu ditayangkan oleh TV One, Tribun Sumsel, dan Warta Kota, Production, dan lain-lain. Ya. Inti pidato Wiranto itu antara lain Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu, tetapi tidak bisa serta-merta menjawab langsung sejumlah tuntutan. Bagi Prabowo, 8 tuntutan itu tidak mudah. Karena itu akan mempelajarinya lebih dahulu. Saya kutip, ya, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental. Juga dikatakan oleh Wiranto, Prabowo tidak bisa merespons permintaan forum purnawirawan karena itu di luar kekuasaannya sebagai presiden. Saya sedikit heran. Presiden adalah kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi, dan lain-lain, tetapi merasa tidak punya cukup otoritas untuk menyauti pernyataan forum para purnawirawan itu. Nah, sebagai purnawirawan TNI itu adalah kolega Prabowo di AMN Magelang dulu. Saya mencoba memahami pernyataan Presiden Prabowo lewat pidato Wiranto itu, karena dalam pernyataan Jokowi masih terus membayang-bayangi seluruh langkah politik Prabowo. Pernyataan para purnawirawan TNI, saya pernah katakan, ibarat bom politik buat Jokowi dan anaknya Gibran, dan 8 tuntutan mereka benar-benar merupakan shocking event yang tidak pernah terbayangkan oleh bekas Presiden Mulyono. Nah, Pak Wiranto adalah juga purnawirawan seperti halnya para penggugat keabsahan hukum Gibran yang telah diselundupkan oleh bapaknya jadi Wapres haram. Nah, lewat pidato singkatnya pada 24 April lalu di Istana, menurut saya Wiranto justru menambah kerunyaman gerangan langkah yang mau ditempuh oleh Prabowo dengan meminta Wiranto mencoba menerangkan tuntutan yang sudah terlalu jelas. Di samping banyak masalah-masalah bangsa, ada satu hal yang sulit kita mengerti, Prabowo Subianto terus saja memelihara Joko Widodo sebagai presiden bayangan, terus membayang-bayangi Prabowo entah sampai kapan. Kami tidak pernah akan tahu, kita tidak pernah akan tahu, hanya Allah yang Maha mengetahui. Sesungguhnya apa yang terjadi dan yang akan terjadi hanya Allah yang Maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Sutioso mendukung penuh tuntutan purnawirawan TNI terkait pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya Sutioso menganggap Wakil Presiden Gibran tidak mampu mengurus negara. Demikian disampaikan Sutioso dalam kanal YouTube Hersu Beno Point pada Sabtu 26 April lalu. Awalnya Sutioso mendoakan agar Presiden Prabowo selalu diberi keselamatan dan kesehatan. Sebab ia khawatir jika Gibran menggantikan Prabowo sebagai Presiden RI. Dengan bekal pengalaman sangat minim dan usia terbilang muda, Sutioso mengaku sangat ragu Gibran mampu memimpin negara sebesar Republik Indonesia.
Menurutnya jika Gibran yang memimpin negara, maka nasib bangsa ini akan dipertaruhkan. Lebih lanjut, ia mengungkit pernyataan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mengatakan bahwa anak-anaknya tidak tertarik masuk dunia politik. Namun nyatanya Gibran maju Pilkada Solo, sementara menantu Jokowi Bobi Nasution juga ikut Pilkada Medan dan keduanya dinyatakan menang. Hingga akhirnya setelah 2 tahun memimpin Solo, Gibran maju Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto secara kontroversial. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga mantan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran di Pilpres 2004, yakni Sylvester Matutina, menyesalkan wacana pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka oleh Forum Purnawirawan TNI. Dia mengatakan Wapres Gibran bersama Presiden Prabowo Subianto adalah pasangan pemimpin RI yang dipilih oleh mayoritas rakyat dengan 58,59% atau 96.214.691 suara sah dalam pemilihan Presiden 2024 yang jujur tanpa kecurangan. Sylvester membandingkannya dengan jumlah para purnawirawan TNI yang menyatakan usulannya. Lebih aneh lagi, kata Sylvester, mantan Wapres Tri Sutrisno yang hanya dipilih oleh satu orang, yaitu Presiden Soeharto, mau memakzulkan Wakil Presiden resmi negara RI yang dipilih oleh lebih dari 96 juta orang. Dia mengatakan Prabowo Gibran secara resmi oleh KPU RI telah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan selanjutnya dilantik di gedung MPR DPR pada Minggu 20 Oktober 2025. Oleh karena itu dia mengatakan tidak ada alasan apapun Gibran dimakzulkan. Ia pun menduga wacana ini sengaja dihembuskan untuk mengadu domba antara Prabowo, Gibran, Jokowi, serta bangsa. Sylvester menyampaikan pemakzulan Gibran hanyalah sasaran antara. Sementara itu ia menduga tujuan utamanya adalah melengsarkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pihak-pihak yang diduga sengaja menghembuskan isu ini adalah barisan sakit hati yang tidak dapat jabatan atau yang dicopot jabatannya di era Jokowi dan sekarang Prabowo. Kemudian, para koruptor, pengusaha hitam, dan politisi jahat yang terganggu urusannya. Kemudian, pihak yang mendukung Capres yang belum move on karena kalah Pilpres. Kaum radikal agama yang organisasinya diberangsur di era Jokowi. Kemudian pihak asing yang ingin melemahkan Indonesia seperti George Soros yang menandai media dan LSM melalui Media Development Investment Fund. Termasuk para pengamat dan paranormal yang menakuti rakyat bahwa Indonesia akan krisis, Gibran dimaksudkan dan Prabowo akan dikudeta oleh orang kurus, padahal itu semua hanyalah halusinasi. Sylvester pun mengajak masyarakat untuk tidak terhasut dan terpecah belah. Ia mengatakan bahwa publik harus percaya bahwa Prabowo dan Gibran sangatlah kompak. Ini terkait usulan pemakzulan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Diketahui bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan 8 sikap yang salah satunya mendesak agar MPR ini mengganti Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, di mana desakan itu mendapatkan reaksi dari partai politik di DPR RI dan anggota DPR sebagai bagian dari MPR RI. Menurut Undang-Undang Dasar ini memang memegang peranan penting jika isu pemakzulan itu benar-benar terwujud. Nah, ini ada beberapa tanggapan dari partai politik di DPR Tribuners, seperti misalnya dari Partai Golkar. Jadi Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai kalau pemakzulan Wakil Presiden ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan, tapi harus melalui mekanisme yang sudah diatur dalam konstitusi. Dan Doli juga menegaskan bahwa prosedur pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam pasal 3 dan pasal 7. Jadi menurutnya terdapat beberapa alasan yang bisa dijadikan alasan untuk mencopot presiden atau wakil presiden. Yang pertama, ada alasan yang mutlak. Kedua, alasan hukum. Dan dia juga mengungkapkan bahwa mekanisme untuk memberhentikan wakil presiden ini bukanlah perkara yang mudah. Kemudian juga ada tanggapan dari PDIP Tribuners, di mana anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDIP, Komarudin Watubun, meminta kepada MPR untuk membentuk tim kajian soal usulan dari Purnawirawan TNI yang mendesak Gibran untuk dimakzulkan ini. Jadi Komarudin menyarankan tim kajian yang mungkin dibentuk MPR ini berisikan para akademisi dan juga para pakar
yang berkompeten. Kemudian ada tanggapan dari PKB Tribuners, di mana anggota DPR dari fraksi PKB Abdullah mengatakan bahwa langkah politik mengganti Wapres ini tidak mudah dilaksanakan karena banyak syarat yang harus dipenuhi sesuai yang diatur dalam konstitusi, dan Abdullah juga mengatakan bahwa proses pemberhentian presiden dan wakil presiden ini dapat dilakukan jika presiden melakukan pelanggaran berat seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Dan ada satu lagi tanggapan dari Partai PAN, di mana dikatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan untuk memberhentikan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, dan ditegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Apalagi memang pemerintahan Prabowo Gibran ini sudah berjalan selama hampir 6 bulan begitu. Dan ada juga tanggapan dari Partai Gerindra Tribuners, di mana Ahmad Muzani menegaskan kalau Gibran ini adalah wakil presiden yang sah secara konstitusional. Jadi menurutnya pemilihan presiden dan wakil presiden ini adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga pada Pilpres 2024 lalu rakyat ini sudah memilih satu pasangan, jadi bukan perseorangan begitu, yang mana adalah Prabowo Gibran. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais turut menanggapi desakan Purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Melalui akun YouTube-nya, Amin Rais menyebut bahwa 8 tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang dilayangkan kini belum mendapatkan benang merah. Ia lantas menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan melalui penasihat khusus Presiden yakni Wiranta dalam merespon desakan tersebut. Menurut Amin Rais, pernyataan singkat Wiranto di Istana pada 24 April lalu sangat sulit untuk dicermati dan terkesan mengular banyak waktu. Di mana dalam penjelasan Wiranto, Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu tetapi tidak bisa serta-merta menjawab secara langsung. Disebut Wiranto 8 tuntutan itu tidak mudah bagi Prabowo. Oleh karenanya, Prabowo akan pelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Amin Rais pun menyayangkan sikap dari Prabowo yang dianggapnya tidak cukup otoritas merespon tuntutan tersebut. Dengan begitu, ex-ketua PAN itu menilai bahwa pemerintahan Prabowo Subianto masih dalam bayang-bayang Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurutnya, pernyataan Wiranto hanya akan menambah kerunyaman. Lebih lanjut, Amin Rais menyampaikan keresahannya melihat tuntutan yang jelas namun belum ada pergerakan. Pak Wiranto yang punya jabatan penasihat khusus Presiden pada 24 April kemarin membuat statement singkat. Pernyataannya itu mengenai 8 tuntutan para purnawirawan TNI yang antara lain mengusulkan pada MPR supaya Gibran dicopot dari jabatannya sebagai Wapres. Nah, pidato Wiranto itu ditayangkan oleh TV One, Tribun Sumsel, dan Warta Kota, Production, dan lain-lain. Ya. Inti pidato Wiranto itu antara lain Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu, tetapi tidak bisa serta-merta menjawab langsung sejumlah tuntutan. Bagi Prabowo, 8 tuntutan itu tidak mudah, karena itu akan mempelajarinya lebih dahulu. Saya kutip, ya, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental. Juga dikatakan oleh Wiranto, Prabowo tidak bisa merespons permintaan Forum Purnawirawan karena itu di luar kekuasaannya sebagai presiden. Saya sedikit heran, presiden adalah kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi, dan lain-lain, tetapi merasa tidak punya cukup otoritas untuk menyauti pernyataan Forum para Purnawirawan itu. Nah, sebagai purnawirawan TNI itu adalah kolega Prabowo di AMN Magelang dulu. Saya mencoba memahami pernyataan Presiden Prabowo lewat pidato Wiranto itu, karena dalam pernyataan Jokowi masih terus membayang-bayangi seluruh langkah politik Prabowo. Pernyataan para purnawirawan TNI, saya pernah katakan, ibarat bom politik buat Jokowi dan anaknya Gibran, dan 8 tuntutan mereka benar-benar
merupakan shocking event yang tidak pernah terbayangkan oleh bekas Presiden Mulyono. Nah, Pak Wiranto adalah juga purnawirawan seperti halnya para penggugat keabsahan hukum Gibran yang telah diselundupkan oleh bapaknya jadi wapres haram. Nah, lewat pidato singkatnya pada 24 April lalu di Istana, menurut saya Wiranto justru menambah kerunyaman gerangan langkah yang mau ditempuh oleh Prabowo dengan meminta Wiranto mencoba menerangkan tuntutan yang sudah terlalu jelas. Di samping banyak masalah-masalah bangsa, ada satu hal yang sulit kita mengerti. Prabowo Subianto terus saja memelihara Joko Widodo sebagai presiden bayangan, terus membayang-bayangi Prabowo entah sampai kapan. Kami tidak pernah akan tahu, kita tidak pernah akan tahu, hanya Allah yang Maha mengetahui. Sesungguhnya apa yang terjadi dan yang akan terjadi hanya Allah yang Maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Sutioso mendukung penuh tuntutan purnawirawan TNI terkait pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya Sutioso menganggap Wakil Presiden Gibran tidak mampu mengurus negara. Demikian disampaikan Sutioso dalam kanal YouTube Hersu Beno Point pada Sabtu 26 April lalu. Awalnya Sutioso mendoakan agar Presiden Prabowo selalu diberi keselamatan dan kesehatan, sebab ia khawatir jika Gibran menggantikan Prabowo sebagai Presiden RI. Dengan bekal pengalaman sangat minim dan usia terbilang muda, Sutioso mengaku sangat ragu Gibran mampu memimpin negara sebesar Republik Indonesia. Menurutnya, jika Gibran yang memimpin negara, maka nasib bangsa ini akan dipertaruhkan. Lebih lanjut, ia mengungkit pernyataan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mengatakan bahwa anak-anaknya tidak tertarik masuk dunia politik. Namun nyatanya Gibran maju Pilkada Solo, sementara menantu Jokowi Bobi Nasution juga ikut Pilkada Medan dan keduanya dinyatakan menang. Hingga akhirnya setelah 2 tahun memimpin Solo, Gibran maju Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto secara kontroversial. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga mantan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran di Pilpres 2004, yakni Sylvester Matutina, menyesalkan wacana pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan TNI. Dia mengatakan Wapres Gibran bersama Presiden Prabowo Subianto adalah pasangan pemimpin RI yang dipilih oleh mayoritas rakyat dengan 58,59% atau 96.214.691 suara sah dalam pemilihan Presiden 2024 yang jujur tanpa kecurangan. Sylvester membandingkannya dengan jumlah para purnawirawan TNI yang menyatakan usulannya. Lebih aneh lagi, kata Sylvester, mantan Wapres Tri Sutrisno yang hanya dipilih oleh satu orang, yaitu Presiden Soeharto, mau memakzulkan Wakil Presiden resmi negara RI yang dipilih oleh lebih dari 96 juta orang. Dia mengatakan Prabowo Gibran secara resmi oleh KPU RI telah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan selanjutnya dilantik di gedung MPR DPR pada Minggu 20 Oktober 2025. Oleh karena itu dia mengatakan tidak ada alasan apapun Gibran dimakzulkan. Ia pun menduga wacana ini sengaja dihembuskan untuk mengadu domba antara Prabowo, Gibran, Jokowi, serta bangsa. Sylvester menyampaikan pemakzulan Gibran hanyalah sasaran antara. Sementara itu ia menduga tujuan utamanya adalah melengsarkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pihak-pihak yang diduga sengaja menghembuskan isu ini adalah barisan sakit hati yang tidak dapat jabatan atau yang dicopot jabatannya di era Jokowi dan sekarang Prabowo. Kemudian, para koruptor, pengusaha hitam, dan politisi jahat yang terganggu urusannya. Kemudian, pihak yang mendukung Capres yang belum move on karena kalah Pilpres. Kaum radikal agama yang organisasinya diberangsur di era Jokowi.
Kemudian pihak asing yang ingin melemahkan Indonesia seperti George Soros yang menandai media dan LSM melalui Media Development Investment Fund. Termasuk para pengamat dan paranormal yang menakuti rakyat bahwa Indonesia akan krisis, Gibran dimaksudkan dan Prabowo akan dikudeta oleh orang kurus, padahal itu semua hanyalah halusinasi. Sylvester pun mengajak masyarakat untuk tidak terhasut dan terpecah belah. Ia mengatakan bahwa publik harus percaya bahwa Prabowo dan Gibran sangatlah kompak. Ini terkait usulan pemakzulan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Diketahui bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan 8 sikap yang salah satunya mendesak agar MPR ini mengganti Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, di mana desakan itu mendapatkan reaksi dari partai politik di DPR RI dan anggota DPR sebagai bagian dari MPR RI. Menurut Undang-Undang Dasar ini memang memegang peranan penting jika isu pemakzulan itu benar-benar terwujud. Nah, ini ada beberapa tanggapan dari partai politik di DPR Tribuners, seperti misalnya dari Partai Golkar. Jadi, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai kalau pemakzulan Wakil Presiden ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan, tapi harus melalui mekanisme yang sudah diatur dalam konstitusi. Dan Doli juga menegaskan bahwa prosedur pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam pasal 3 dan pasal 7. Jadi menurutnya terdapat beberapa alasan yang bisa dijadikan alasan untuk mencopot presiden atau wakil presiden. Yang pertama, ada alasan yang mutlak. Kedua, alasan hukum. Dan dia juga mengungkapkan bahwa mekanisme untuk memberhentikan wakil presiden ini bukanlah perkara yang mudah. Kemudian juga ada tanggapan dari PDIP Tribuners, di mana anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDIP, Komarudin Watubun, meminta kepada MPR untuk membentuk tim kajian soal usulan dari Purnawirawan TNI yang mendesak Gibran untuk dimakzulkan ini. Jadi Komarudin menyarankan tim kajian yang mungkin dibentuk MPR ini berisikan para akademisi dan juga para pakar yang berkompeten. Kemudian ada tanggapan dari PKB Tribuners, di mana anggota DPR dari fraksi PKB Abdullah mengatakan bahwa langkah politik mengganti Wapres ini tidak mudah dilaksanakan karena banyak syarat yang harus dipenuhi sesuai yang diatur dalam konstitusi. Dan Abdullah juga mengatakan bahwa proses pemberhentian presiden dan wakil presiden ini dapat dilakukan jika presiden melakukan pelanggaran berat seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Dan ada satu lagi tanggapan dari Partai PAN, di mana dikatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan untuk memberhentikan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan ditegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Apalagi memang pemerintahan Prabowo Gibran ini sudah berjalan selama hampir 6 bulan begitu. Dan ada juga tanggapan dari Partai Gerindra Tribuners, di mana Ahmad Muzani menegaskan kalau Gibran ini adalah Wakil Presiden yang sah secara konstitusional. Jadi menurutnya pemilihan presiden dan wakil presiden ini adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga pada Pilpres 2024 lalu rakyat ini sudah memilih satu pasangan, jadi bukan perseorangan begitu, yang mana adalah Prabowo Gibran. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais turut menanggapi desakan Purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Melalui akun YouTube-nya, Amin Rais menyebut bahwa 8 tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang dilayangkan kini belum mendapatkan benang merah. Ia lantas menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan melalui penasihat khusus Presiden yakni Wiranta dalam merespon desakan tersebut. Menurut Amin Rais, pernyataan singkat Wiranto di Istana pada 24 April lalu sangat sulit untuk dicermati dan terkesan mengular banyak waktu. Di mana dalam penjelasan Wiranto, Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu tetapi tidak bisa serta-merta menjawab secara langsung. Disebut Wiranto, 8 tuntutan itu tidak mudah bagi Prabowo. Oleh karenanya, Prabowo akan pelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Amin Rais pun menyayangkan sikap dari Prabowo yang dianggapnya tidak cukup otoritas merespon tuntutan tersebut. Dengan begitu, ex-ketua PAN itu menilai bahwa pemerintahan Prabowo Subianto masih dalam bayang-bayang Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurutnya, pernyataan Wiranto hanya akan menambah kerunyaman.
Lebih lanjut, Amin Rais menyampaikan keresahannya melihat tuntutan yang jelas namun belum ada pergerakan. Pak Wiranto yang punya jabatan penasihat khusus Presiden pada 24 April kemarin membuat statement singkat. Pernyataannya itu mengenai 8 tuntutan para purnawirawan TNI yang antara lain mengusulkan pada MPR supaya Gibran dicopot dari jabatannya sebagai Wapres. Nah, pidato Wiranto itu ditayangkan oleh TV One, Tribun Sumsel, dan Warta Kota, Production, dan lain-lain. Ya. Inti pidato Wiranto itu antara lain Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu, tetapi tidak bisa serta-merta menjawab langsung sejumlah tuntutan. Bagi Prabowo, 8 tuntutan itu tidak mudah. Karena itu akan mempelajarinya lebih dahulu. Saya kutip, ya, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental. Juga dikatakan oleh Wiranto, Prabowo tidak bisa merespons permintaan forum purnawirawan karena itu di luar kekuasaannya sebagai presiden. Saya sedikit heran. Presiden adalah kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi, dan lain-lain, tetapi merasa tidak punya cukup otoritas untuk menyauti pernyataan forum para purnawirawan itu. Nah, sebagai purnawirawan TNI itu adalah kolega Prabowo di AMN Magelang dulu. Saya mencoba memahami pernyataan Presiden Prabowo lewat pidato Wiranto itu, karena dalam pernyataan Jokowi masih terus membayang-bayangi seluruh langkah politik Prabowo. Pernyataan para purnawirawan TNI, saya pernah katakan, ibarat bom politik buat Jokowi dan anaknya Gibran, dan 8 tuntutan mereka benar-benar merupakan shocking event yang tidak pernah terbayangkan oleh bekas Presiden Mulyono. Nah, Pak Wiranto adalah juga purnawirawan seperti halnya para penggugat keabsahan hukum Gibran yang telah diselundupkan oleh bapaknya jadi Wapres haram. Nah, lewat pidato singkatnya pada 24 April lalu di Istana, menurut saya Wiranto justru menambah kerunyaman gerangan langkah yang mau ditempuh oleh Prabowo dengan meminta Wiranto mencoba menerangkan tuntutan yang sudah terlalu jelas. Di samping banyak masalah-masalah bangsa, ada satu hal yang sulit kita mengerti. Prabowo Subianto terus saja memelihara Joko Widodo sebagai presiden bayangan, terus membayang-bayangi Prabowo entah sampai kapan. Kami tidak pernah akan tahu, kita tidak pernah akan tahu, hanya Allah yang Maha mengetahui. Sesungguhnya apa yang terjadi dan yang akan terjadi hanya Allah yang Maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Sutioso mendukung penuh tuntutan purnawirawan TNI terkait pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya Sutioso menganggap Wakil Presiden Gibran tidak mampu mengurus negara. Demikian disampaikan Sutioso dalam kanal YouTube Hersu Beno Point pada Sabtu 26 April lalu. Awalnya Sutioso mendoakan agar Presiden Prabowo selalu diberi keselamatan dan kesehatan. Sebab ia khawatir jika Gibran menggantikan Prabowo sebagai Presiden RI. Dengan bekal pengalaman sangat minim dan usia terbilang muda, Sutioso mengaku sangat ragu Gibran mampu memimpin negara sebesar Republik Indonesia. Menurutnya jika Gibran yang memimpin negara, maka nasib bangsa ini akan dipertaruhkan. Lebih lanjut, ia mengungkit pernyataan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mengatakan bahwa anak-anaknya tidak tertarik masuk dunia politik. Namun nyatanya Gibran maju Pilkada Solo, sementara menantu Jokowi Bobi Nasution juga ikut Pilkada Medan dan keduanya dinyatakan menang. Hingga akhirnya setelah 2 tahun memimpin Solo, Gibran maju Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto secara kontroversial.
Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga mantan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran di Pilpres 2004, yakni Sylvester Matutina, menyesalkan wacana pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan TNI. Dia mengatakan Wapres Gibran bersama Presiden Prabowo Subianto adalah pasangan pemimpin RI yang dipilih oleh mayoritas rakyat dengan 58,59% atau 96.214.691 suara sah dalam pemilihan Presiden 2024 yang jujur tanpa kecurangan. Sylvester membandingkannya dengan jumlah para purnawirawan TNI yang menyatakan usulannya. Lebih aneh lagi, kata Sylvester, mantan Wapres Tri Sutrisno yang hanya dipilih oleh satu orang, yaitu Presiden Soeharto, mau memakzulkan Wakil Presiden resmi negara RI yang dipilih oleh lebih dari 96 juta orang. Dia mengatakan Prabowo Gibran secara resmi oleh KPU RI telah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih dan selanjutnya dilantik di gedung MPR DPR pada Minggu 20 Oktober 2025. Oleh karena itu dia mengatakan tidak ada alasan apapun Gibran dimakzulkan. Ia pun menduga wacana ini sengaja dihembuskan untuk mengadu domba antara Prabowo, Gibran, Jokowi, serta bangsa. Sylvester menyampaikan pemakzulan Gibran hanyalah sasaran antara. Sementara itu ia menduga tujuan utamanya adalah lengserkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pihak-pihak yang diduga sengaja menghembuskan isu ini adalah barisan sakit hati yang tidak dapat jabatan atau yang dicopot jabatannya di era Jokowi dan sekarang Prabowo. Kemudian, para koruptor, pengusaha hitam, dan politisi jahat yang terganggu urusannya. Kemudian, pihak yang mendukung Capres yang belum move on karena kalah Pilpres. Kaum radikal agama yang organisasinya berangsur di era Jokowi. Kemudian pihak asing yang ingin melemahkan Indonesia seperti George Soros yang menandai media dan LSM melalui Media Development Investment Fund. Termasuk para pengamat dan paranormal yang menakuti rakyat bahwa Indonesia akan krisis, Gibran dimaksudkan dan Prabowo akan dikudeta oleh orang kurus, padahal itu semua hanyalah halusinasi. Sylvester pun mengajak masyarakat untuk tidak terhasut dan terpecah belah. Ia mengatakan bahwa publik harus percaya bahwa Prabowo dan Gibran sangatlah kompak. Ini terkait usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Diketahui bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan 8 sikap yang salah satunya mendesak agar MPR ini mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di mana desakan itu mendapatkan reaksi dari partai politik di DPR RI dan anggota DPR sebagai bagian dari MPR RI. Menurut Undang-Undang Dasar ini memang memegang peranan penting jika isu pemakzulan itu benar-benar terwujud. Nah, ini ada beberapa tanggapan dari partai politik di DPR Tribuners, seperti misalnya dari Partai Golkar. Jadi Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai kalau pemakzulan Wakil Presiden ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan, tapi harus melalui mekanisme yang sudah diatur dalam konstitusi. Dan Doli juga menegaskan bahwa prosedur pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam pasal 3 dan pasal 7. Jadi menurutnya terdapat beberapa alasan yang bisa dijadikan alasan untuk mencopot presiden atau wakil presiden. Yang pertama, ada alasan yang mutlak. Kedua, alasan hukum. Dan dia juga mengungkapkan bahwa mekanisme untuk memberhentikan wakil presiden ini bukanlah perkara yang mudah. Kemudian juga ada tanggapan dari PDIP Tribuners, di mana anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDIP, Komarudin Watubun, meminta kepada MPR untuk membentuk tim kajian soal usulan dari Purnawirawan TNI yang mendesak Gibran untuk dimakzulkan ini. Jadi Komarudin menyarankan tim kajian yang mungkin dibentuk MPR ini berisikan para akademisi dan juga para pakar yang berkompeten. Kemudian ada tanggapan dari PKB Tribuners, di mana anggota DPR dari fraksi PKB Abdullah mengatakan bahwa langkah politik mengganti Wapres ini tidak mudah dilaksanakan karena banyak syarat yang harus dipenuhi sesuai yang diatur dalam konstitusi. Dan Abdullah juga mengatakan bahwa proses pemberhentian presiden dan wakil presiden ini dapat dilakukan jika presiden melakukan pelanggaran berat seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Dan ada satu lagi tanggapan dari Partai PAN,
di mana dikatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan untuk memberhentikan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan ditegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Apalagi memang pemerintahan Prabowo Gibran ini sudah berjalan selama hampir 6 bulan begitu. Dan ada juga tanggapan dari Partai Gerindra Tribuners di mana Ahmad Muzani menegaskan kalau Gibran ini adalah wakil presiden yang sah secara konstitusional. Jadi menurutnya pemilihan presiden dan wakil presiden ini adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga pada Pilpres 2024 lalu rakyat ini sudah memilih satu pasangan, jadi bukan perseorangan begitu, yang mana adalah Prabowo Gibran. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais turut menanggapi desakan purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Melalui akun YouTube-nya, Amin Rais menyebut bahwa 8 tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang dilayangkan kini belum mendapatkan benang merah. Ia lantas menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan melalui penasihat khusus Presiden yakni Wiranta dalam merespon desakan tersebut. Menurut Amin Rais, pernyataan singkat Wiranto di Istana pada 24 April lalu sangat sulit untuk dicermati dan terkesan mengular banyak waktu. Di mana dalam penjelasan Wiranto, Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu tetapi tidak bisa serta-merta menjawab secara langsung. Disebut Wiranto 8 tuntutan itu tidak mudah bagi Prabowo. Oleh karenanya, Prabowo akan pelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Amin Rais pun menyayangkan sikap dari Prabowo yang dianggapnya tidak cukup otoritas merespon tuntutan tersebut. Dengan begitu, ex-ketua PAN itu menilai bahwa pemerintahan Prabowo Subianto masih dalam bayang-bayang Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurutnya, pernyataan Wiranto hanya akan menambah kerunyaman. Lebih lanjut, Amin Rais menyampaikan keresahannya melihat tuntutan yang jelas namun belum ada pergerakan. Pak Wiranto yang punya jabatan penasihat khusus Presiden pada 24 April kemarin membuat statement singkat. Pernyataannya itu mengenai 8 tuntutan para purnawirawan TNI yang antara lain mengusulkan pada MPR supaya Gibran dicopot dari jabatannya sebagai Wapres. Nah, pidato Wiranto itu ditayangkan oleh TV One, Tribun Sumsel, dan Warta Kota, Production, dan lain-lain. Ya. Inti pidato Wiranto itu antara lain Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu, tetapi tidak bisa serta-merta menjawab langsung sejumlah tuntutan. Bagi Prabowo, 8 tuntutan itu tidak mudah. Karena itu akan mempelajarinya lebih dahulu. Saya kutip, ya, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental. Juga dikatakan oleh Wiranto, Prabowo tidak bisa merespons permintaan Forum Purnawirawan karena itu di luar kekuasaannya sebagai Presiden. Saya sedikit heran. Presiden adalah kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi, dan lain-lain, tetapi merasa tidak punya cukup otoritas untuk menyauti pernyataan Forum para Purnawirawan itu. Nah, sebagai purnawirawan TNI itu adalah kolega Prabowo di AMN Magelang dulu. Saya mencoba memahami pernyataan Presiden Prabowo lewat pidato Wiranto itu, karena dalam pernyataan Jokowi masih terus membayang-bayangi seluruh langkah politik Prabowo. Pernyataan para purnawirawan TNI, saya pernah katakan, ibarat bom politik buat Jokowi dan anaknya Gibran, dan 8 tuntutan mereka benar-benar merupakan shocking event yang tidak pernah terbayangkan oleh bekas Presiden Mulyono. Nah, Pak Wiranto adalah juga purnawirawan seperti halnya para penggugat keabsahan hukum Gibran yang telah diselundupkan oleh bapaknya jadi Wapres haram. Nah, lewat pidato singkatnya pada 24 April lalu di Istana, menurut saya Wiranto justru menambah kerunyaman apa gerangan langkah yang mau ditempuh oleh Prabowo
dengan meminta Wiranto mencoba menerangkan tuntutan yang sudah terlalu jelas. Di samping banyak masalah-masalah bangsa, ada satu hal yang sulit kita mengerti. Prabowo Subianto terus saja memelihara Joko Widodo sebagai presiden bayangan, terus membayang-bayangi Prabowo entah sampai kapan. Kami tidak pernah akan tahu, kita tidak pernah akan tahu, hanya Allah yang Maha mengetahui. Sesungguhnya apa yang terjadi dan yang akan terjadi hanya Allah yang Maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Sutioso mendukung penuh tuntutan Purnawirawan TNI terkait pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya Sutioso menganggap Wakil Presiden Gibran tidak mampu mengurus negara. Demikian disampaikan Sutioso dalam kanal YouTube Hersu Beno Point pada Sabtu 26 April lalu. Awalnya Sutioso mendoakan agar Presiden Prabowo selalu diberi keselamatan dan kesehatan, sebab ia khawatir jika Gibran menggantikan Prabowo sebagai Presiden RI. Dengan bekal pengalaman sangat minim dan usia terbilang muda, Sutioso mengaku sangat ragu Gibran mampu memimpin negara sebesar Republik Indonesia. Menurutnya, jika Gibran yang memimpin negara, maka nasib bangsa ini akan dipertaruhkan. Lebih lanjut, ia mengungkit pernyataan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mengatakan bahwa anak-anaknya tidak tertarik masuk dunia politik. Namun nyatanya Gibran maju Pilkada Solo, sementara menantu Jokowi, Bobi Nasution, juga ikut Pilkada Medan dan keduanya dinyatakan menang. Hingga akhirnya setelah 2 tahun memimpin Solo, Gibran maju Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto secara kontroversial. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga mantan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran di Pilpres 2004, yakni Sylvester Matutina, menyesalkan wacana pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan TNI. Dia mengatakan Wapres Gibran bersama Presiden Prabowo Subianto adalah pasangan pemimpin RI yang dipilih oleh mayoritas rakyat dengan 58,59% atau 96.214.691 suara sah dalam pemilihan Presiden 2024 yang jurdil tanpa kecurangan. Sylvester membandingkannya dengan jumlah para purnawirawan TNI yang menyatakan usulannya. Lebih aneh lagi, kata Sylvester, mantan Wapres Tri Sutrisno yang hanya dipilih oleh satu orang, yaitu Presiden Soeharto, mau memakzulkan Wakil Presiden resmi negara RI yang dipilih oleh lebih dari 96 juta orang. Dia mengatakan Prabowo Gibran secara resmi oleh KPU RI telah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan selanjutnya dilantik di gedung MPR DPR pada Minggu 20 Oktober 2025. Oleh karena itu, dia mengatakan tidak ada alasan apapun Gibran dimakzulkan. Ia pun menduga wacana ini sengaja dihembuskan untuk mengadu domba antara Prabowo, Gibran, Jokowi, serta bangsa. Sylvester menyampaikan pemakzulan Gibran hanyalah sasaran antara. Sementara itu ia menduga tujuan utamanya adalah melengsarkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pihak-pihak yang diduga sengaja menghembuskan isu ini adalah barisan sakit hati yang tidak dapat jabatan atau yang dicopot jabatannya di era Jokowi dan sekarang Prabowo. Kemudian, para koruptor, pengusaha hitam, dan politisi jahat yang terganggu urusannya. Kemudian, pihak yang mendukung Capres yang belum move on karena kalah Pilpres. Kaum radikal agama yang organisasinya diberangsur di era Jokowi. Kemudian pihak asing yang ingin melemahkan Indonesia seperti George Soros yang menandai media dan LSM melalui Media Development Investment Fund. Termasuk para pengamat dan paranormal yang menakuti rakyat bahwa Indonesia akan krisis, Gibran dimaksudkan dan Prabowo akan dikudeta oleh orang kurus, padahal itu semua hanyalah halusinasi. Sylvester pun mengajak masyarakat untuk tidak terhasut dan terpecah belah. Ia mengatakan bahwa publik harus percaya bahwa Prabowo dan Gibran sangatlah kompak.
Ini terkait usulan pemakzulan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Diketahui bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan 8 sikap yang salah satunya mendesak agar MPR ini mengganti Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, di mana desakan itu mendapatkan reaksi dari partai politik di DPR RI dan anggota DPR sebagai bagian dari MPR RI menurut Undang-Undang Dasar ini memang memegang peranan penting jika isu pemakzulan itu benar-benar terwujud. Nah, ini ada beberapa tanggapan dari partai politik di DPR Tribuners, seperti misalnya dari Partai Golkar. Jadi, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai kalau pemakzulan Wakil Presiden ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan, tapi harus melalui mekanisme yang sudah diatur dalam konstitusi. Dan Doli juga menegaskan bahwa prosedur pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam pasal 3 dan pasal 7. Jadi menurutnya terdapat beberapa alasan yang bisa dijadikan alasan untuk mencopot presiden atau wakil presiden. Yang pertama, ada alasan yang mutlak. Kedua, alasan hukum. Dan dia juga mengungkapkan bahwa mekanisme untuk memberhentikan wakil presiden ini bukanlah perkara yang mudah. Kemudian juga ada tanggapan dari PDIP Tribuners, di mana anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDIP, Komarudin Watubun, meminta kepada MPR untuk membentuk tim kajian soal usulan dari Purnawirawan TNI yang mendesak Gibran untuk dimakzulkan ini. Jadi Komarudin menyarankan tim kajian yang mungkin dibentuk MPR ini berisikan para akademisi dan juga para pakar yang berkompeten. Kemudian ada tanggapan dari PKB Tribuners, di mana anggota DPR dari fraksi PKB Abdullah mengatakan bahwa langkah politik mengganti Wapres ini tidak mudah dilaksanakan karena banyak syarat yang harus dipenuhi sesuai yang diatur dalam konstitusi. Dan Abdullah juga mengatakan bahwa proses pemberhentian presiden dan wakil presiden ini dapat dilakukan jika presiden melakukan pelanggaran berat seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Dan ada satu lagi tanggapan dari Partai PAN, di mana dikatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan untuk memberhentikan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan ditegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Apalagi memang pemerintahan Prabowo Gibran ini sudah berjalan selama hampir 6 bulan begitu. Dan ada juga tanggapan dari Partai Gerindra Tribuners, di mana Ahmad Muzani menegaskan kalau Gibran ini adalah Wakil Presiden yang sah secara konstitusional. Jadi menurutnya pemilihan presiden dan wakil presiden ini adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga pada Pilpres 2024 lalu rakyat ini sudah memilih satu pasangan, jadi bukan perseorangan begitu, yang mana adalah Prabowo Gibran. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais turut menanggapi desakan Purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Melalui akun YouTube-nya, Amin Rais menyebut bahwa 8 tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang dilayangkan kini belum mendapatkan benang merah. Ia lantas menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan melalui penasihat khusus Presiden yakni Wiranta dalam merespon desakan tersebut. Menurut Amin Rais, pernyataan singkat Wiranto di Istana pada 24 April lalu sangat sulit untuk dicermati dan terkesan mengular banyak waktu. Di mana dalam penjelasan Wiranto, Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu tetapi tidak bisa serta-merta menjawab secara langsung. Disebut Wiranto, 8 tuntutan itu tidak mudah bagi Prabowo. Oleh karenanya, Prabowo akan pelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Amin Rais pun menyayangkan sikap dari Prabowo yang dianggapnya tidak cukup otoritas merespon tuntutan tersebut. Dengan begitu, ex-ketua PAN itu menilai bahwa pemerintahan Prabowo Subianto masih dalam bayang-bayang Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurutnya, pernyataan Wiranto hanya akan menambah kerunyaman. Lebih lanjut, Amin Rais menyampaikan keresahannya melihat tuntutan yang jelas namun belum ada pergerakan. Pak Wiranto yang punya jabatan penasihat khusus Presiden pada 24 April kemarin membuat statement singkat. Pernyataannya itu mengenai 8 tuntutan para purnawirawan TNI yang antara lain mengusulkan pada MPR supaya Gibran dicopot dari jabatannya sebagai Wapres.
Nah, pidato Wiranto itu ditayangkan oleh TV One, Tribun Sumsel, dan Warta Kota, Production, dan lain-lain. Ya. Inti pidato Wiranto itu antara lain Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu, tetapi tidak bisa serta-merta menjawab langsung sejumlah tuntutan. Bagi Prabowo, 8 tuntutan itu tidak mudah. Karena itu akan mempelajarinya lebih dahulu. Saya kutip, ya, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental. Juga dikatakan oleh Wiranto, Prabowo tidak bisa merespons permintaan forum Purnawirawan karena itu di luar kekuasaannya sebagai presiden. Saya sedikit heran. Presiden adalah kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi, dan lain-lain, tetapi merasa tidak punya cukup otoritas untuk menyauti pernyataan forum para purnawirawan itu. Nah, sebagai purnawirawan TNI itu adalah kolega Prabowo di AMN Magelang dulu. Saya mencoba memahami pernyataan Presiden Prabowo lewat pidato Wiranto itu, karena dalam pernyataan Jokowi masih terus membayang-bayangi seluruh langkah politik Prabowo. Pernyataan para purnawirawan TNI, saya pernah katakan, ibarat bom politik buat Jokowi dan anaknya Gibran, dan 8 tuntutan mereka benar-benar merupakan shocking event yang tidak pernah terbayangkan oleh bekas Presiden Mulyono. Nah, Pak Wiranto adalah juga purnawirawan seperti halnya para penggugat keabsahan hukum Gibran yang telah diselundupkan oleh bapaknya jadi wapres haram. Nah, lewat pidato singkatnya pada 24 April lalu di Istana, menurut saya Wiranto justru menambah kerunyaman gerangan langkah yang mau ditempuh oleh Prabowo dengan meminta Wiranto mencoba menerangkan tuntutan yang sudah terlalu jelas. Di samping banyak masalah-masalah bangsa, ada satu hal yang sulit kita mengerti. Prabowo Subianto terus saja memelihara Joko Widodo sebagai presiden bayangan, terus membayang-bayangi Prabowo entah sampai kapan. Kami tidak pernah akan tahu, kita tidak pernah akan tahu, hanya Allah yang Maha mengetahui. Sesungguhnya apa yang terjadi dan yang akan terjadi hanya Allah yang Maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Sutioso mendukung penuh tuntutan purnawirawan TNI terkait pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya Sutioso menganggap Wakil Presiden Gibran tidak mampu mengurus negara. Demikian disampaikan Sutioso dalam kanal YouTube Hersu Beno Point pada Sabtu 26 April lalu. Awalnya Sutioso mendoakan agar Presiden Prabowo selalu diberi keselamatan dan kesehatan. Sebab ia khawatir jika Gibran menggantikan Prabowo sebagai Presiden RI. Dengan bekal pengalaman sangat minim dan usia terbilang muda, Sutioso mengaku sangat ragu Gibran mampu memimpin negara sebesar Republik Indonesia. Menurutnya jika Gibran yang memimpin negara, maka nasib bangsa ini akan dipertaruhkan. Lebih lanjut, ia mengungkit pernyataan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mengatakan bahwa anak-anaknya tidak tertarik masuk dunia politik. Namun nyatanya Gibran maju Pilkada Solo, sementara menantu Jokowi Bobi Nasution juga ikut Pilkada Medan dan keduanya dinyatakan menang. Hingga akhirnya setelah 2 tahun memimpin Solo, Gibran maju Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto secara kontroversial. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga mantan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran di Pilpres 2004, yakni Sylvester Matutina, menyesalkan wacana pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan TNI. Dia mengatakan Wapres Gibran bersama Presiden Prabowo Subianto adalah pasangan pemimpin RI yang dipilih oleh mayoritas rakyat dengan 58,59% atau 96.214.691 suara sah dalam pemilihan presiden 2024 yang jujur tanpa kecurangan.
Sylvester membandingkannya dengan jumlah para purnawirawan TNI yang menyatakan usulannya. Lebih aneh lagi, kata Sylvester, mantan Wapres Tri Sutrisno yang hanya dipilih oleh satu orang, yaitu Presiden Soeharto, mau memakzulkan wakil presiden resmi negara RI yang dipilih oleh lebih dari 96 juta orang. Dia mengatakan Prabowo Gibran secara resmi oleh KPU RI telah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih dan selanjutnya dilantik di gedung MPR DPR pada Minggu 20 Oktober 2025. Oleh karena itu, dia mengatakan tidak ada alasan apapun Gibran dimakzulkan. Ia pun menduga wacana ini sengaja dihembuskan untuk mengadu domba antara Prabowo, Gibran, Jokowi, serta bangsa. Sylvester menyampaikan pemakzulan Gibran hanyalah sasaran antara. Sementara itu, ia menduga tujuan utamanya adalah melengsarkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pihak-pihak yang diduga sengaja menghembuskan isu ini adalah barisan sakit hati yang tidak dapat jabatan atau yang dicopot jabatannya di era Jokowi dan sekarang Prabowo. Kemudian, para koruptor, pengusaha hitam, dan politisi jahat yang terganggu urusannya. Kemudian, pihak yang mendukung Capres yang belum move on karena kalah Pilpres. Kaum radikal agama yang organisasinya diberangsur di era Jokowi. Kemudian pihak asing yang ingin melemahkan Indonesia seperti George Soros yang menandai media dan LSM melalui Media Development Investment Fund. Termasuk para pengamat dan paranormal yang menakuti rakyat bahwa Indonesia akan krisis, Gibran dimaksudkan dan Prabowo akan dikudeta oleh orang kurus, padahal itu semua hanyalah halusinasi. Sylvester pun mengajak masyarakat untuk tidak terhasut dan terpecah belah. Ia mengatakan bahwa publik harus percaya bahwa Prabowo dan Gibran sangatlah kompak. Ini terkait usulan pemakzulan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Diketahui bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan 8 sikap yang salah satunya mendesak agar MPR ini mengganti Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, di mana desakan itu mendapatkan reaksi dari partai politik di DPR RI dan anggota DPR sebagai bagian dari MPR RI. Menurut Undang-Undang Dasar ini memang memegang peranan penting jika isu pemakzulan itu benar-benar terwujud. Nah, ini ada beberapa tanggapan dari partai politik di DPR Tribuners, seperti misalnya dari Partai Golkar. Jadi, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai kalau pemakzulan Wakil Presiden ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan, tapi harus melalui mekanisme yang sudah diatur dalam konstitusi. Dan Doli juga menegaskan bahwa prosedur pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam pasal 3 dan pasal 7. Jadi menurutnya terdapat beberapa alasan yang bisa dijadikan alasan untuk mencopot presiden atau wakil presiden. Yang pertama, ada alasan yang mutlak. Kedua, alasan hukum. Dan dia juga mengungkapkan bahwa mekanisme untuk memberhentikan wakil presiden ini bukanlah perkara yang mudah. Kemudian juga ada tanggapan dari PDIP Tribuners, di mana anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDIP, Komarudin Watubun, meminta kepada MPR untuk membentuk tim kajian soal usulan dari Purnawirawan TNI yang mendesak Gibran untuk dimakzulkan ini. Jadi Komarudin menyarankan tim kajian yang mungkin dibentuk MPR ini berisikan para akademisi dan juga para pakar yang berkompeten. Kemudian ada tanggapan dari PKB Tribuners, di mana anggota DPR dari fraksi PKB Abdullah mengatakan bahwa langkah politik mengganti Wapres ini tidak mudah dilaksanakan karena banyak syarat yang harus dipenuhi sesuai yang diatur dalam konstitusi. Dan Abdullah juga mengatakan bahwa proses pemberhentian presiden dan wakil presiden ini dapat dilakukan jika presiden melakukan pelanggaran berat seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Dan ada satu lagi tanggapan dari Partai PAN, di mana dikatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan untuk memberhentikan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan ditegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Apalagi memang pemerintahan Prabowo Gibran ini sudah berjalan selama hampir 6 bulan begitu. Dan ada juga tanggapan dari Partai Gerindra Tribuners, di mana Ahmad Muzani menegaskan kalau Gibran ini adalah Wakil Presiden yang sah secara
secara konstitusional. Jadi menurutnya pemilihan presiden dan wakil presiden ini adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga pada Pilpres 2024 lalu, rakyat ini sudah memilih satu pasangan, jadi bukan perseorangan begitu, yang mana adalah Prabowo Gibran. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais turut menanggapi desakan Purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Melalui akun YouTube-nya, Amin Rais menyebut bahwa 8 tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang dilayangkan kini belum mendapatkan benang merah. Ia lantas menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan melalui penasihat khusus Presiden yakni Wiranta dalam merespon desakan tersebut. Menurut Amin Rais, pernyataan singkat Wiranto di Istana pada 24 April lalu sangat sulit untuk dicermati dan terkesan mengular banyak waktu. Di mana dalam penjelasan Wiranto, Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu tetapi tidak bisa serta-merta menjawab secara langsung. Disebut Wiranto 8 tuntutan itu tidak mudah bagi Prabowo. Oleh karenanya, Prabowo akan pelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Amin Rais pun menyayangkan sikap dari Prabowo yang dianggapnya tidak cukup otoritas merespon tuntutan tersebut. Dengan begitu, ex-ketua PAN itu menilai bahwa pemerintahan Prabowo Subianto masih dalam bayang-bayang Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurutnya pernyataan Wiranto hanya akan menambah kerunyaman. Lebih lanjut, Amin Rais menyampaikan keresahannya melihat tuntutan yang jelas namun belum ada pergerakan. Pak Wiranto yang punya jabatan penasihat khusus Presiden pada 24 April kemarin membuat statement singkat. Pernyataannya itu mengenai 8 tuntutan para purnawirawan TNI yang antara lain mengusulkan pada MPR supaya Gibran dicopot dari jabatannya sebagai Wapres. Nah, pidato Wiranto itu ditayangkan oleh TV One, Tribun Sumsel, dan Warta Kota, Production, dan lain-lain. Ya. Inti pidato Wiranto itu antara lain Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu, tetapi tidak bisa serta-merta menjawab langsung sejumlah tuntutan. Bagi Prabowo, 8 tuntutan itu tidak mudah. Karena itu akan mempelajarinya lebih dahulu. Saya kutip, ya, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental. Juga dikatakan oleh Wiranto, Prabowo tidak bisa merespons permintaan Forum Purnawirawan karena itu di luar kekuasaannya sebagai presiden. Saya sedikit heran. Presiden adalah kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi, dan lain-lain, tetapi merasa tidak punya cukup otoritas untuk menyauti pernyataan Forum para Purnawirawan itu. Nah, sebagai purnawirawan TNI itu adalah kolega Prabowo di AMN Magelang dulu. Saya mencoba memahami pernyataan Presiden Prabowo lewat pidato Wiranto itu, karena dalam pernyataan Jokowi masih terus membayang-bayangi seluruh langkah politik Prabowo. Pernyataan para purnawirawan TNI, saya pernah katakan, ibarat bom politik buat Jokowi dan anaknya Gibran, dan 8 tuntutan mereka benar-benar merupakan shocking event yang tidak pernah terbayangkan oleh bekas Presiden Mulyono. Nah, Pak Wiranto adalah juga purnawirawan seperti halnya para penggugat keabsahan hukum Gibran yang telah diselundupkan oleh bapaknya jadi Wapres haram. Nah, lewat pidato singkatnya pada 24 April lalu di Istana, menurut saya Wiranto justru menambah kerunyaman gerangan langkah yang mau ditempuh oleh Prabowo dengan meminta Wiranto mencoba menerangkan tuntutan yang sudah terlalu jelas. Di samping banyak masalah-masalah bangsa, ada satu hal yang sulit kita mengerti. Prabowo Subianto terus saja memelihara Joko Widodo sebagai presiden bayangan, terus membayang-bayangi Prabowo entah sampai kapan. Kami tidak pernah akan tahu, kita tidak pernah akan tahu, hanya Allah yang Maha mengetahui. Sesungguhnya apa yang terjadi
dan yang akan terjadi hanya Allah yang Maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Sutioso mendukung penuh tuntutan Purnawirawan TNI terkait pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya Sutioso menganggap Wakil Presiden Gibran tidak mampu mengurus negara. Demikian disampaikan Sutioso dalam kanal YouTube Hersu Beno Point pada Sabtu 26 April lalu. Awalnya Sutioso mendoakan agar Presiden Prabowo selalu diberi keselamatan dan kesehatan, sebab ia khawatir jika Gibran menggantikan Prabowo sebagai Presiden RI. Dengan bekal pengalaman sangat minim dan usia terbilang muda, Sutioso mengaku sangat ragu Gibran mampu memimpin negara sebesar Republik Indonesia. Menurutnya, jika Gibran yang memimpin negara, maka nasib bangsa ini akan dipertaruhkan. Lebih lanjut, ia mengungkit pernyataan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mengatakan bahwa anak-anaknya tidak tertarik masuk dunia politik. Namun nyatanya Gibran maju Pilkada Solo, sementara menantu Jokowi Bobi Nasution juga ikut Pilkada Medan dan keduanya dinyatakan menang. Hingga akhirnya setelah 2 tahun memimpin Solo, Gibran maju Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto secara kontroversial. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga mantan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran di Pilpres 2004, yakni Sylvester Matutina, menyesalkan wacana pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan TNI. Dia mengatakan Wapres Gibran bersama Presiden Prabowo Subianto adalah pasangan pemimpin RI yang dipilih oleh mayoritas rakyat dengan 58,59% atau 96.214.691 suara sah dalam pemilihan Presiden 2024 yang jujur tanpa kecurangan. Sylvester membandingkannya dengan jumlah para purnawirawan TNI yang menyatakan usulannya. Lebih aneh lagi, kata Sylvester, mantan Wapres Tri Sutrisno yang hanya dipilih oleh satu orang, yaitu Presiden Soeharto, mau memakzulkan Wakil Presiden resmi negara RI yang dipilih oleh lebih dari 96 juta orang. Dia mengatakan Prabowo Gibran secara resmi oleh KPU RI telah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan selanjutnya dilantik di gedung MPR DPR pada Minggu 20 Oktober 2025. Oleh karena itu dia mengatakan tidak ada alasan apapun Gibran dimakzulkan. Ia pun menduga wacana ini sengaja dihembuskan untuk mengadu domba antara Prabowo, Gibran, Jokowi, serta bangsa. Sylvester menyampaikan pemakzulan Gibran hanyalah sasaran antara. Sementara itu ia menduga tujuan utamanya adalah melengsarkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pihak-pihak yang diduga sengaja menghembuskan isu ini adalah barisan sakit hati yang tidak dapat jabatan atau yang dicopot jabatannya di era Jokowi dan sekarang Prabowo. Kemudian, para koruptor, pengusaha hitam, dan politisi jahat yang terganggu urusannya. Kemudian, pihak yang mendukung Capres yang belum move on karena kalah Pilpres. Kaum radikal agama yang organisasinya diberangsur di era Jokowi. Kemudian pihak asing yang ingin melemahkan Indonesia seperti George Soros yang menandai media dan LSM melalui Media Development Investment Fund. Termasuk para pengamat dan paranormal yang menakuti rakyat bahwa Indonesia akan krisis, Gibran dimaksudkan dan Prabowo akan dikudeta oleh orang kurus, padahal itu semua hanyalah halusinasi. Sylvester pun mengajak masyarakat untuk tidak terhasut dan terpecah belah. Ia mengatakan bahwa publik harus percaya bahwa Prabowo dan Gibran sangatlah kompak. Ini terkait usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Diketahui bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan 8 sikap yang salah satunya mendesak agar MPR ini mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di mana desakan itu mendapatkan reaksi dari partai politik di DPR RI dan anggota DPR sebagai bagian dari MPR RI. Menurut Undang-Undang Dasar ini memang memegang peranan penting jika isu pemakzulan itu benar-benar terwujud.
Nah, ini ada beberapa tanggapan dari partai politik di DPR Tribuners, seperti misalnya dari Partai Golkar. Jadi Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai kalau pemakzulan wakil presiden ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan, tapi harus melalui mekanisme yang sudah diatur dalam konstitusi. Dan Doli juga menegaskan bahwa prosedur pemberhentian presiden maupun wakil presiden sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam pasal 3 dan pasal 7. Jadi menurutnya terdapat beberapa alasan yang bisa dijadikan alasan untuk mencopot presiden atau wakil presiden. Yang pertama, ada alasan yang mutlak, kedua, alasan hukum, dan dia juga mengungkapkan bahwa mekanisme untuk memberhentikan wakil presiden ini bukanlah perkara yang mudah. Kemudian juga ada tanggapan dari PDIP Tribuners, di mana anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDIP, Komarudin Watubun, meminta kepada MPR untuk membentuk tim kajian soal usulan dari Purnawirawan TNI yang mendesak Gibran untuk dimakzulkan ini. Jadi Komarudin menyarankan tim kajian yang mungkin dibentuk MPR ini berisikan para akademisi dan juga para pakar yang berkompeten. Kemudian ada tanggapan dari PKB Tribuners, di mana anggota DPR dari fraksi PKB Abdullah mengatakan bahwa langkah politik mengganti wapres ini tidak mudah dilaksanakan karena banyak syarat yang harus dipenuhi sesuai yang diatur dalam konstitusi, dan Abdullah juga mengatakan bahwa proses pemberhentian presiden dan wakil presiden ini dapat dilakukan jika presiden melakukan pelanggaran berat seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Dan ada satu lagi tanggapan dari Partai PAN, di mana dikatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan untuk memberhentikan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, dan ditegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Apalagi memang pemerintahan Prabowo Gibran ini sudah berjalan selama hampir 6 bulan begitu. Dan ada juga tanggapan dari Partai Gerindra Tribuners, di mana Ahmad Muzani menegaskan kalau Gibran ini adalah wakil presiden yang sah secara konstitusional. Jadi menurutnya pemilihan presiden dan wakil presiden ini adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga pada Pilpres 2024 lalu rakyat ini sudah memilih satu pasangan, jadi bukan perseorangan begitu, yang mana adalah Prabowo Gibran. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais turut menanggapi desakan Purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Melalui akun YouTube-nya, Amin Rais menyebut bahwa 8 tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang dilayangkan kini belum mendapatkan benang merah. Ia lantas menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan melalui penasihat khusus Presiden yakni Wiranta dalam merespon desakan tersebut. Menurut Amin Rais, pernyataan singkat Wiranto di Istana pada 24 April lalu sangat sulit untuk dicermati dan terkesan mengular banyak waktu. Di mana dalam penjelasan Wiranto, Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu tetapi tidak bisa serta-merta menjawab secara langsung. Disebut Wiranto, 8 tuntutan itu tidak mudah bagi Prabowo. Oleh karenanya, Prabowo akan pelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Amin Rais pun menyayangkan sikap dari Prabowo yang dianggapnya tidak cukup otoritas merespon tuntutan tersebut. Dengan begitu, ex-ketua PAN itu menilai bahwa pemerintahan Prabowo Subianto masih dalam bayang-bayang Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurutnya, pernyataan Wiranto hanya akan menambah kerunyaman. Lebih lanjut, Amin Rais menyampaikan keresahannya melihat tuntutan yang jelas namun belum ada pergerakan. Pak Wiranto yang punya jabatan penasihat khusus Presiden pada 24 April kemarin membuat statement singkat. Pernyataannya itu mengenai 8 tuntutan para purnawirawan TNI yang antara lain mengusulkan pada MPR supaya Gibran dicopot dari jabatannya sebagai Wapres. Nah, pidato Wiranto itu ditayangkan oleh TV One, Tribun Sumsel, dan Warta Kota, Production, dan lain-lain. Ya. Inti pidato Wiranto itu antara lain Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu, tetapi tidak bisa serta-merta menjawab langsung sejumlah tuntutan. Bagi Prabowo, 8 tuntutan itu tidak mudah. Karena itu akan mempelajarinya lebih dahulu. Saya kutip, ya,
Karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental. Juga dikatakan oleh Wiranto, Prabowo tidak bisa merespons permintaan forum Purnawirawan karena itu di luar kekuasaannya sebagai presiden. Saya sedikit heran, presiden adalah kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi dan lain-lain, tetapi merasa tidak punya cukup otoritas untuk menyauti pernyataan forum para purnawirawan itu. Nah, sebagai purnawirawan TNI itu adalah kolega Prabowo di AMN Magelang dulu. Saya mencoba memahami pernyataan Presiden Prabowo lewat pidato Wiranto itu, karena dalam pernyataan Jokowi masih terus membayang-bayangi seluruh langkah politik Prabowo. Pernyataan para purnawirawan TNI, saya pernah katakan, ibarat bom politik buat Jokowi dan anaknya Gibran, dan 8 tuntutan mereka benar-benar merupakan shocking event yang tidak pernah terbayangkan oleh bekas Presiden Mulyono. Nah, Pak Wiranto adalah juga purnawirawan seperti halnya para penggugat keabsahan hukum Gibran yang telah diselundupkan oleh bapaknya jadi wapres haram. Nah, lewat pidato singkatnya pada 24 April lalu di Istana, menurut saya Wiranto justru menambah kerunyaman gerangan langkah yang mau ditempuh oleh Prabowo dengan meminta Wiranto mencoba menerangkan tuntutan yang sudah terlalu jelas. Di samping banyak masalah-masalah bangsa, ada satu hal yang sulit kita mengerti. Prabowo Subianto terus saja memelihara Joko Widodo sebagai presiden bayangan, terus membayang-bayangi Prabowo entah sampai kapan. Kami tidak pernah akan tahu, kita tidak pernah akan tahu, hanya Allah yang Maha mengetahui. Sesungguhnya apa yang terjadi dan yang akan terjadi hanya Allah yang Maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Sutioso mendukung penuh tuntutan purnawirawan TNI terkait pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya Sutioso menganggap Wakil Presiden Gibran tidak mampu mengurus negara. Demikian disampaikan Sutioso dalam kanal YouTube Hersu Beno Point pada Sabtu 26 April lalu. Awalnya Sutioso mendoakan agar Presiden Prabowo selalu diberi keselamatan dan kesehatan. Sebab ia khawatir jika Gibran menggantikan Prabowo sebagai Presiden RI. Dengan bekal pengalaman sangat minim dan usia terbilang muda, Sutioso mengaku sangat ragu Gibran mampu memimpin negara sebesar Republik Indonesia. Menurutnya jika Gibran yang memimpin negara, maka nasib bangsa ini akan dipertaruhkan. Lebih lanjut, ia mengungkit pernyataan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mengatakan bahwa anak-anaknya tidak tertarik masuk dunia politik. Namun nyatanya Gibran maju Pilkada Solo, sementara menantu Jokowi Bobi Nasution juga ikut Pilkada Medan dan keduanya dinyatakan menang. Hingga akhirnya setelah 2 tahun memimpin Solo, Gibran maju Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto secara kontroversial. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga mantan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran di Pilpres 2004, yakni Sylvester Matutina, menyesalkan wacana pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan TNI. Dia mengatakan Wapres Gibran bersama Presiden Prabowo Subianto adalah pasangan pemimpin RI yang dipilih oleh mayoritas rakyat dengan 58,59% atau 96.214.691 suara sah dalam pemilihan Presiden 2024 yang jujur tanpa kecurangan. Sylvester membandingkannya dengan jumlah para purnawirawan TNI yang menyatakan usulannya. Lebih aneh lagi, kata Sylvester, mantan Wapres Tri Sutrisno yang hanya dipilih oleh satu orang, yaitu Presiden Soeharto, mau memakzulkan Wakil Presiden resmi negara RI yang dipilih oleh lebih dari 96 juta orang. Dia mengatakan Prabowo Gibran secara resmi oleh KPU RI telah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan selanjutnya dilantik di gedung MPR DPR pada Minggu 20 Oktober 2025.
Oleh karena itu, dia mengatakan tidak ada alasan apapun Gibran dimaksudkan. Ia pun menduga wacana ini sengaja dihembuskan untuk mengadu domba antara Prabowo, Gibran, Jokowi, serta bangsa. Sylvester menyampaikan pemakzulan Gibran hanyalah sasaran antara. Sementara itu, ia menduga tujuan utamanya adalah melengsarkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pihak-pihak yang diduga sengaja menghembuskan isu ini adalah barisan sakit hati yang tidak dapat jabatan atau yang dicopot jabatannya di era Jokowi dan sekarang Prabowo. Kemudian, para koruptor, pengusaha hitam, dan politisi jahat yang terganggu urusannya. Kemudian, pihak yang mendukung Capres yang belum move on karena kalah Pilpres. Kaum radikal agama yang organisasinya diberangsur di era Jokowi. Kemudian pihak asing yang ingin melemahkan Indonesia seperti George Soros yang menandai media dan LSM melalui Media Development Investment Fund. Termasuk para pengamat dan paranormal yang menakuti rakyat bahwa Indonesia akan krisis, Gibran dimaksudkan dan Prabowo akan dikudeta oleh orang kurus, padahal itu semua hanyalah halusinasi. Sylvester pun mengajak masyarakat untuk tidak terhasut dan terpecah belah. Ia mengatakan bahwa publik harus percaya bahwa Prabowo dan Gibran sangatlah kompak. Ini terkait usulan pemakzulan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Diketahui bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan 8 sikap yang salah satunya mendesak agar MPR ini mengganti Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, di mana desakan itu mendapatkan reaksi dari partai politik di DPR RI dan anggota DPR sebagai bagian dari MPR RI menurut Undang-Undang Dasar ini memang memegang peranan penting jika isu pemakzulan itu benar-benar terwujud. Nah, ini ada beberapa tanggapan dari partai politik di DPR Tribuners, seperti misalnya dari Partai Golkar. Jadi, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai kalau pemakzulan Wakil Presiden ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan, tapi harus melalui mekanisme yang sudah diatur dalam konstitusi. Dan Doli juga menegaskan bahwa prosedur pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam pasal 3 dan pasal 7. Jadi menurutnya terdapat beberapa alasan yang bisa dijadikan alasan untuk mencopot presiden atau wakil presiden. Yang pertama, ada alasan yang mutlak. Kedua, alasan hukum. Dan dia juga mengungkapkan bahwa mekanisme untuk memberhentikan wakil presiden ini bukanlah perkara yang mudah. Kemudian juga ada tanggapan dari PDIP Tribuners, di mana anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDIP, Komarudin Watubun, meminta kepada MPR untuk membentuk tim kajian soal usulan dari Purnawirawan TNI yang mendesak Gibran untuk dimakzulkan ini. Jadi Komarudin menyarankan tim kajian yang mungkin dibentuk MPR ini berisikan para akademisi dan juga para pakar yang berkompeten. Kemudian ada tanggapan dari PKB Tribuners, di mana anggota DPR dari fraksi PKB Abdullah mengatakan bahwa langkah politik mengganti Wapres ini tidak mudah dilaksanakan karena banyak syarat yang harus dipenuhi sesuai yang diatur dalam konstitusi. Dan Abdullah juga mengatakan bahwa proses pemberhentian presiden dan wakil presiden ini dapat dilakukan jika presiden melakukan pelanggaran berat seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Dan ada satu lagi tanggapan dari Partai PAN, di mana dikatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan untuk memberhentikan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan ditegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Apalagi memang pemerintahan Prabowo Gibran ini sudah berjalan selama hampir 6 bulan begitu. Dan ada juga tanggapan dari Partai Gerindra Tribuners, di mana Ahmad Muzani menegaskan kalau Gibran ini adalah Wakil Presiden yang sah secara konstitusional. Jadi menurutnya pemilihan presiden dan wakil presiden ini adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga pada Pilpres 2024 lalu rakyat ini sudah memilih satu pasangan, jadi bukan perseorangan begitu, yang mana adalah Prabowo Gibran. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais turut menanggapi desakan Purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Melalui akun YouTube-nya,
Amin Rais menyebut bahwa 8 tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang dilayangkan kini belum mendapatkan benang merah. Ia lantas menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan melalui penasihat khusus Presiden yakni Wiranta dalam merespon desakan tersebut. Menurut Amin Rais, pernyataan singkat Wiranto di Istana pada 24 April lalu sangat sulit untuk dicermati dan terkesan mengular banyak waktu. Di mana dalam penjelasan Wiranto, Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu tetapi tidak bisa serta-merta menjawab secara langsung. Disebut Wiranto 8 tuntutan itu tidak mudah bagi Prabowo. Oleh karenanya, Prabowo akan pelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Amin Rais pun menyayangkan sikap dari Prabowo yang dianggapnya tidak cukup otoritas merespon tuntutan tersebut. Dengan begitu, ex-ketua PAN itu menilai bahwa pemerintahan Prabowo Subianto masih dalam bayang-bayang Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurutnya, pernyataan Wiranto hanya akan menambah kerunyaman. Lebih lanjut, Amin Rais menyampaikan keresahannya melihat tuntutan yang jelas namun belum ada pergerakan. Pak Wiranto yang punya jabatan penasihat khusus Presiden pada 24 April kemarin membuat statement singkat. Pernyataannya itu mengenai 8 tuntutan para purnawirawan TNI yang antara lain mengusulkan pada MPR supaya Gibran dicopot dari jabatannya sebagai Wapres. Nah, pidato Wiranto itu ditayangkan oleh TV One, Tribun Sumsel, dan Warta Kota, Production, dan lain-lain. Ya. Inti pidato Wiranto itu antara lain Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu, tetapi tidak bisa serta-merta menjawab langsung sejumlah tuntutan. Bagi Prabowo, 8 tuntutan itu tidak mudah. Karena itu akan mempelajarinya lebih dahulu. Saya kutip, ya, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental. Juga dikatakan oleh Wiranto, Prabowo tidak bisa merespons permintaan Forum Purnawirawan karena itu di luar kekuasaannya sebagai Presiden. Saya sedikit heran. Presiden adalah kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi, dan lain-lain, tetapi merasa tidak punya cukup otoritas untuk menyauti pernyataan Forum para Purnawirawan itu. Nah, sebagai purnawirawan TNI itu adalah kolega Prabowo di AMN Magelang dulu. Saya mencoba memahami pernyataan Presiden Prabowo lewat pidato Wiranto itu, karena dalam pernyataan Jokowi masih terus membayang-bayangi seluruh langkah politik Prabowo. Pernyataan para purnawirawan TNI, saya pernah katakan, ibarat bom politik buat Jokowi dan anaknya Gibran, dan 8 tuntutan mereka benar-benar merupakan shocking event yang tidak pernah terbayangkan oleh bekas Presiden Mulyono. Nah, Pak Wiranto adalah juga purnawirawan seperti halnya para penggugat keabsahan hukum Gibran yang telah diselundupkan oleh bapaknya jadi Wapres haram. Nah, lewat pidato singkatnya pada 24 April lalu di Istana, menurut saya Wiranto justru menambah kerunyaman gerangan langkah yang mau ditempuh oleh Prabowo dengan meminta Wiranto mencoba menerangkan tuntutan yang sudah terlalu jelas. Di samping banyak masalah-masalah bangsa, ada satu hal yang sulit kita mengerti. Prabowo Subianto terus saja memelihara Joko Widodo sebagai presiden bayangan, terus membayang-bayangi Prabowo entah sampai kapan. Kami tidak pernah akan tahu, kita tidak pernah akan tahu, hanya Allah yang Maha mengetahui. Sesungguhnya apa yang terjadi dan yang akan terjadi hanya Allah yang Maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Sutioso mendukung penuh tuntutan purnawirawan TNI terkait pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya Sutioso menganggap Wakil Presiden Gibran tidak mampu mengurus negara.
Demikian disampaikan Sutioso dalam kanal YouTube Hersu Beno Point pada Sabtu 26 April lalu. Awalnya Sutioso mendoakan agar Presiden Prabowo selalu diberi keselamatan dan kesehatan, sebab ia khawatir jika Gibran menggantikan Prabowo sebagai Presiden RI. Dengan bekal pengalaman sangat minim dan usia terbilang muda, Sutioso mengaku sangat ragu Gibran mampu memimpin negara sebesar Republik Indonesia. Menurutnya, jika Gibran yang memimpin negara, maka nasib bangsa ini akan dipertaruhkan. Lebih lanjut, ia mengungkit pernyataan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mengatakan bahwa anak-anaknya tidak tertarik masuk dunia politik. Namun nyatanya Gibran maju Pilkada Solo, sementara menantu Jokowi, Bobi Nasution, juga ikut Pilkada Medan dan keduanya dinyatakan menang. Hingga akhirnya setelah 2 tahun memimpin Solo, Gibran maju Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto secara kontroversial. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga mantan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran di Pilpres 2004, yakni Sylvester Matutina, menyesalkan wacana pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan TNI. Dia mengatakan Wapres Gibran bersama Presiden Prabowo Subianto adalah pasangan pemimpin RI yang dipilih oleh mayoritas rakyat dengan 58,59% atau 96.214.691 suara sah dalam pemilihan Presiden 2024 yang jujur tanpa kecurangan. Sylvester membandingkannya dengan jumlah para purnawirawan TNI yang menyatakan usulannya. Lebih aneh lagi, kata Sylvester, mantan Wapres Tri Sutrisno yang hanya dipilih oleh satu orang, yaitu Presiden Soeharto, mau memakzulkan Wakil Presiden resmi negara RI yang dipilih oleh lebih dari 96 juta orang. Dia mengatakan Prabowo Gibran secara resmi oleh KPU RI telah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan selanjutnya dilantik di gedung MPR DPR pada Minggu 20 Oktober 2025. Oleh karena itu, dia mengatakan tidak ada alasan apapun Gibran dimakzulkan. Ia pun menduga wacana ini sengaja dihembuskan untuk mengadu domba antara Prabowo, Gibran, Jokowi, serta bangsa. Sylvester menyampaikan pemakzulan Gibran hanyalah sasaran antara. Sementara itu ia menduga tujuan utamanya adalah melengsarkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pihak-pihak yang diduga sengaja menghembuskan isu ini adalah barisan sakit hati yang tidak dapat jabatan atau yang dicopot jabatannya di era Jokowi dan sekarang Prabowo. Kemudian, para koruptor, pengusaha hitam, dan politisi jahat yang terganggu urusannya. Kemudian, pihak yang mendukung Capres yang belum move on karena kalah Pilpres. Kaum radikal agama yang organisasinya diberangsur di era Jokowi. Kemudian pihak asing yang ingin melemahkan Indonesia seperti George Soros yang menandai media dan LSM melalui Media Development Investment Fund. Termasuk para pengamat dan paranormal yang menakuti rakyat bahwa Indonesia akan krisis, Gibran dimaksudkan dan Prabowo akan dikudeta oleh orang kurus, padahal itu semua hanyalah halusinasi. Sylvester pun mengajak masyarakat untuk tidak terhasut dan terpecah belah. Ia mengatakan bahwa publik harus percaya bahwa Prabowo dan Gibran sangatlah kompak. Ini terkait usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Diketahui bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan 8 sikap yang salah satunya mendesak agar MPR ini mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di mana desakan itu mendapatkan reaksi dari partai politik di DPR RI dan anggota DPR sebagai bagian dari MPR RI. Menurut Undang-Undang Dasar, ini memang memegang peranan penting jika isu pemakzulan itu benar-benar terwujud. Nah, ini ada beberapa tanggapan dari partai politik di DPR Tribuners, seperti misalnya dari Partai Golkar. Jadi Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai kalau pemakzulan Wakil Presiden ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan, tapi harus melalui mekanisme yang sudah diatur dalam konstitusi. Dan Doli juga menegaskan bahwa prosedur pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam pasal 3 dan pasal 7. Jadi menurutnya terdapat beberapa alasan yang bisa dijadikan alasan untuk mencopot presiden atau wakil presiden. Yang pertama, ada alasan yang mutlak. Kedua, alasan hukum.
Dan dia juga mengungkapkan bahwa mekanisme untuk memberhentikan wakil presiden ini bukanlah perkara yang mudah. Kemudian juga ada tanggapan dari PDIP Tribuners di mana anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDIP, Komarudin Watubun, meminta kepada MPR untuk membentuk tim kajian soal usulan dari Purnawirawan TNI yang mendesak Gibran untuk dimakzulkan ini. Jadi Komarudin menyarankan tim kajian yang mungkin dibentuk MPR ini berisikan para akademisi dan juga para pakar yang berkompeten. Kemudian ada tanggapan dari PKB Tribuners di mana anggota DPR dari fraksi PKB Abdullah mengatakan bahwa langkah politik mengganti Wapres ini tidak mudah dilaksanakan karena banyak syarat yang harus dipenuhi sesuai yang diatur dalam konstitusi, dan Abdullah juga mengatakan bahwa proses pemberhentian presiden dan wakil presiden ini dapat dilakukan jika presiden melakukan pelanggaran berat seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Dan ada satu lagi tanggapan dari Partai PAN, di mana dikatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan untuk memberhentikan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan ditegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Apalagi memang pemerintahan Prabowo Gibran ini sudah berjalan selama hampir 6 bulan begitu. Dan ada juga tanggapan dari Partai Gerindra Tribuners di mana Ahmad Muzani menegaskan kalau Gibran ini adalah wakil presiden yang sah secara konstitusional. Jadi menurutnya pemilihan presiden dan wakil presiden ini adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga pada Pilpres 2024 lalu rakyat ini sudah memilih satu pasangan, jadi bukan perseorangan begitu, yang mana adalah Prabowo Gibran. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais turut menanggapi desakan Purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Melalui akun YouTube-nya, Amin Rais menyebut bahwa 8 tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang dilayangkan kini belum mendapatkan benang merah. Ia lantas menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan melalui penasihat khusus Presiden yakni Wiranta dalam merespon desakan tersebut. Menurut Amin Rais, pernyataan singkat Wiranto di Istana pada 24 April lalu sangat sulit untuk dicermati dan terkesan mengular banyak waktu. Di mana dalam penjelasan Wiranto, Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu tetapi tidak bisa serta-merta menjawab secara langsung. Disebut Wiranto 8 tuntutan itu tidak mudah bagi Prabowo. Oleh karenanya, Prabowo akan pelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Amin Rais pun menyayangkan sikap dari Prabowo yang dianggapnya tidak cukup otoritas merespon tuntutan tersebut. Dengan begitu, ex-ketua PAN itu menilai bahwa pemerintahan Prabowo Subianto masih dalam bayang-bayang Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurutnya, pernyataan Wiranto hanya akan menambah kerunyaman. Lebih lanjut, Amin Rais menyampaikan keresahannya melihat tuntutan yang jelas namun belum ada pergerakan. Pak Wiranto yang punya jabatan penasihat khusus Presiden pada 24 April kemarin membuat statement singkat. Pernyataannya itu mengenai 8 tuntutan para purnawirawan TNI yang antara lain mengusulkan pada MPR supaya Gibran dicopot dari jabatannya sebagai Wapres. Nah, pidato Wiranto itu ditayangkan oleh TV One, Tribun Sumsel, dan Warta Kota, Production, dan lain-lain. Ya. Inti pidato Wiranto itu antara lain Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu, tetapi tidak bisa serta-merta menjawab langsung sejumlah tuntutan. Bagi Prabowo, 8 tuntutan itu tidak mudah, karena itu akan mempelajarinya lebih dahulu. Saya kutip, ya, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental. Juga dikatakan oleh Wiranto, Prabowo tidak bisa merespons permintaan Forum Purnawirawan karena itu di luar kekuasaannya sebagai presiden. Saya sedikit heran, presiden adalah kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi, dan lain-lain, tetapi merasa tidak punya cukup otoritas untuk menyauti pernyataan Forum para Purnawirawan itu.
Nah, sebagai purnawirawan TNI itu adalah kolega Prabowo di AMN Magelang dulu. Saya mencoba memahami pernyataan Presiden Prabowo lewat pidato Wiranto itu, karena dalam pernyataan Jokowi masih terus membayang-bayangi seluruh langkah politik Prabowo. Pernyataan para purnawirawan TNI, saya pernah katakan, ibarat bom politik buat Jokowi dan anaknya Gibran, dan 8 tuntutan mereka benar-benar merupakan shocking event yang tidak pernah terbayangkan oleh bekas Presiden Mulyono. Nah, Pak Wiranto adalah juga purnawirawan seperti halnya para penggugat keabsahan hukum Gibran yang telah diselundupkan oleh bapaknya jadi wapres haram. Nah, lewat pidato singkatnya pada 24 April lalu di Istana, menurut saya Wiranto justru menambah kerunyaman gerangan langkah yang mau ditempuh oleh Prabowo dengan meminta Wiranto mencoba menerangkan tuntutan yang sudah terlalu jelas. Di samping banyak masalah-masalah bangsa, ada satu hal yang sulit kita mengerti. Prabowo Subianto terus saja memelihara Joko Widodo sebagai presiden bayangan, terus membayang-bayangi Prabowo entah sampai kapan. Kami tidak pernah akan tahu, kita tidak pernah akan tahu, hanya Allah yang Maha mengetahui. Sesungguhnya apa yang terjadi dan yang akan terjadi hanya Allah yang Maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Sutioso mendukung penuh tuntutan purnawirawan TNI terkait pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya Sutioso menganggap Wakil Presiden Gibran tidak mampu mengurus negara. Demikian disampaikan Sutioso dalam kanal YouTube Hersu Beno Point pada Sabtu 26 April lalu. Awalnya Sutioso mendoakan agar Presiden Prabowo selalu diberi keselamatan dan kesehatan. Sebab ia khawatir jika Gibran menggantikan Prabowo sebagai Presiden RI. Dengan bekal pengalaman sangat minim dan usia terbilang muda, Sutioso mengaku sangat ragu Gibran mampu memimpin negara sebesar Republik Indonesia. Menurutnya jika Gibran yang memimpin negara, maka nasib bangsa ini akan dipertaruhkan. Lebih lanjut, ia mengungkit pernyataan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mengatakan bahwa anak-anaknya tidak tertarik masuk dunia politik. Namun nyatanya Gibran maju Pilkada Solo, sementara menantu Jokowi Bobi Nasution juga ikut Pilkada Medan dan keduanya dinyatakan menang. Hingga akhirnya setelah 2 tahun memimpin Solo, Gibran maju Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto secara kontroversial. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga mantan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran di Pilpres 2004, yakni Sylvester Matutina, menyesalkan wacana pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan TNI. Dia mengatakan Wapres Gibran bersama Presiden Prabowo Subianto adalah pasangan pemimpin RI yang dipilih oleh mayoritas rakyat dengan 58,59% atau 96.214.691 suara sah dalam pemilihan Presiden 2024 yang jujur tanpa kecurangan. Sylvester membandingkannya dengan jumlah para purnawirawan TNI yang menyatakan usulannya. Lebih aneh lagi, kata Sylvester, mantan Wapres Tri Sutrisno yang hanya dipilih oleh 1 orang, yaitu Presiden Soeharto, mau memakzulkan Wakil Presiden resmi negara RI yang dipilih oleh lebih dari 96 juta orang. Dia mengatakan Prabowo Gibran secara resmi oleh KPU RI telah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan selanjutnya dilantik di gedung MPR DPR pada Minggu 20 Oktober 2025. Oleh karena itu dia mengatakan tidak ada alasan apapun Gibran dimakzulkan. Ia pun menduga wacana ini sengaja dihembuskan untuk mengadu domba antara Prabowo, Gibran, Jokowi, serta bangsa. Sylvester menyampaikan pemakzulan Gibran hanyalah sasaran antara. Sementara itu ia menduga tujuan utamanya adalah melengsarkan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, pihak-pihak yang diduga sengaja menghembuskan isu ini adalah barisan sakit hati yang tidak dapat jabatan atau yang dicopot jabatannya di era Jokowi dan sekarang Prabowo. Kemudian, para koruptor, pengusaha hitam, dan politisi jahat yang terganggu urusannya. Kemudian, pihak yang mendukung Capres yang belum move on karena kalah Pilpres. Kaum radikal agama yang organisasinya diberangsur di era Jokowi. Kemudian pihak asing yang ingin melemahkan Indonesia seperti George Soros yang menandai media dan LSM melalui Media Development Investment Fund. Termasuk para pengamat dan paranormal yang menakuti rakyat bahwa Indonesia akan krisis, Gibran dimaksudkan dan Prabowo akan dikudeta oleh orang kurus, padahal itu semua hanyalah halusinasi. Sylvester pun mengajak masyarakat untuk tidak terhasut dan terpecah belah. Ia mengatakan bahwa publik harus percaya bahwa Prabowo dan Gibran sangatlah kompak. Ini terkait usulan pemakzulan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Diketahui bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan 8 sikap yang salah satunya mendesak agar MPR ini mengganti Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, di mana desakan itu mendapatkan reaksi dari partai politik di DPR RI dan anggota DPR sebagai bagian dari MPR RI menurut Undang-Undang Dasar ini memang memegang peranan penting jika isu pemakzulan itu benar-benar terwujud. Nah, ini ada beberapa tanggapan dari partai politik di DPR Tribuners, seperti misalnya dari Partai Golkar. Jadi, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai kalau pemakzulan Wakil Presiden ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan, tapi harus melalui mekanisme yang sudah diatur dalam konstitusi. Dan Doli juga menegaskan bahwa prosedur pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam pasal 3 dan pasal 7. Jadi menurutnya terdapat beberapa alasan yang bisa dijadikan alasan untuk mencopot presiden atau wakil presiden. Yang pertama, ada alasan yang mutlak. Kedua, alasan hukum. Dan dia juga mengungkapkan bahwa mekanisme untuk memberhentikan wakil presiden ini bukanlah perkara yang mudah. Kemudian juga ada tanggapan dari PDIP Tribuners, di mana anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDIP, Komarudin Watubun, meminta kepada MPR untuk membentuk tim kajian soal usulan dari Purnawirawan TNI yang mendesak Gibran untuk dimakzulkan ini. Jadi Komarudin menyarankan tim kajian yang mungkin dibentuk MPR ini berisikan para akademisi dan juga para pakar yang berkompeten. Kemudian ada tanggapan dari PKB Tribuners, di mana anggota DPR dari fraksi PKB Abdullah mengatakan bahwa langkah politik mengganti Wapres ini tidak mudah dilaksanakan karena banyak syarat yang harus dipenuhi sesuai yang diatur dalam konstitusi. Dan Abdullah juga mengatakan bahwa proses pemberhentian presiden dan wakil presiden ini dapat dilakukan jika presiden melakukan pelanggaran berat seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Dan ada satu lagi tanggapan dari Partai PAN, di mana dikatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan untuk memberhentikan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan ditegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Apalagi memang pemerintahan Prabowo Gibran ini sudah berjalan selama hampir 6 bulan begitu. Dan ada juga tanggapan dari Partai Gerindra Tribuners, di mana Ahmad Muzani menegaskan kalau Gibran ini adalah Wakil Presiden yang sah secara konstitusional. Jadi menurutnya pemilihan presiden dan wakil presiden ini adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga pada Pilpres 2024 lalu rakyat ini sudah memilih satu pasangan, jadi bukan perseorangan begitu, yang mana adalah Prabowo Gibran. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais turut menanggapi desakan Purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Melalui akun YouTube-nya, Amin Rais menyebut bahwa 8 tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang dilayangkan kini belum mendapatkan benang merah. Ia lantas menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan melalui penasihat khusus Presiden yakni Wiranta dalam merespon desakan tersebut. Menurut Amin Rais, pernyataan singkat Wiranto di Istana pada 24 April lalu sangat sulit untuk dicermati dan terkesan mengular banyak waktu. Di mana dalam penjelasan Wiranto, Presiden
Prabowo memahami 8 tuntutan itu tetapi tidak bisa serta-merta menjawab secara langsung. Disebut Wiranto, 8 tuntutan itu tidak mudah bagi Prabowo. Oleh karenanya, Prabowo akan pelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Amin Rais pun menyayangkan sikap dari Prabowo yang dianggapnya tidak cukup otoritas merespon tuntutan tersebut. Dengan begitu, ex-ketua PAN itu menilai bahwa pemerintahan Prabowo Subianto masih dalam bayang-bayang Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurutnya, pernyataan Wiranto hanya akan menambah kerunyaman. Lebih lanjut, Amin Rais menyampaikan keresahannya melihat tuntutan yang jelas namun belum ada pergerakan. Pak Wiranto yang punya jabatan penasihat khusus Presiden pada 24 April kemarin membuat statement singkat. Pernyataannya itu mengenai 8 tuntutan para purnawirawan TNI yang antara lain mengusulkan pada MPR supaya Gibran dicopot dari jabatannya sebagai Wapres. Nah, pidato Wiranto itu ditayangkan oleh TV One, Tribun Sumsel, dan Warta Kota, Production, dan lain-lain. Ya. Inti pidato Wiranto itu antara lain Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu, tetapi tidak bisa serta-merta menjawab langsung sejumlah tuntutan. Bagi Prabowo, 8 tuntutan itu tidak mudah. Karena itu akan mempelajarinya lebih dahulu. Saya kutip, ya, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental. Juga dikatakan oleh Wiranto, Prabowo tidak bisa merespons permintaan forum purnawirawan karena itu di luar kekuasaannya sebagai presiden. Saya sedikit heran. Presiden adalah kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi, dan lain-lain, tetapi merasa tidak punya cukup otoritas untuk menyauti pernyataan forum para purnawirawan itu. Nah, sebagai purnawirawan TNI itu adalah kolega Prabowo di AMN Magelang dulu. Saya mencoba memahami pernyataan Presiden Prabowo lewat pidato Wiranto itu, karena dalam pernyataan Jokowi masih terus membayang-bayangi seluruh langkah politik Prabowo. Pernyataan para purnawirawan TNI, saya pernah katakan, ibarat bom politik buat Jokowi dan anaknya Gibran, dan 8 tuntutan mereka benar-benar merupakan shocking event yang tidak pernah terbayangkan oleh bekas Presiden Mulyono. Nah, Pak Wiranto adalah juga purnawirawan seperti halnya para penggugat keabsahan hukum Gibran yang telah diselundupkan oleh bapaknya jadi Wapres haram. Nah, lewat pidato singkatnya pada 24 April lalu di Istana, menurut saya Wiranto justru menambah kerunyaman gerangan langkah yang mau ditempuh oleh Prabowo dengan meminta Wiranto mencoba menerangkan tuntutan yang sudah terlalu jelas. Di samping banyak masalah-masalah bangsa, ada satu hal yang sulit kita mengerti. Prabowo Subianto terus saja memelihara Joko Widodo sebagai presiden bayangan, terus membayang-bayangi Prabowo entah sampai kapan. Kami tidak pernah akan tahu, kita tidak pernah akan tahu, hanya Allah yang Maha mengetahui. Sesungguhnya apa yang terjadi dan yang akan terjadi hanya Allah yang Maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Sutioso mendukung penuh tuntutan purnawirawan TNI terkait pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya Sutioso menganggap Wakil Presiden Gibran tidak mampu mengurus negara. Demikian disampaikan Sutioso dalam kanal YouTube Hersu Beno Point pada Sabtu 26 April lalu. Awalnya Sutioso mendoakan agar Presiden Prabowo selalu diberi keselamatan dan kesehatan. Sebab ia khawatir jika Gibran menggantikan Prabowo sebagai Presiden RI. Dengan bekal pengalaman sangat minim dan usia terbilang muda, Sutioso mengaku sangat ragu Gibran mampu memimpin negara sebesar Republik Indonesia.
Menurutnya jika Gibran yang memimpin negara, maka nasib bangsa ini akan dipertaruhkan. Lebih lanjut, ia mengungkit pernyataan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mengatakan bahwa anak-anaknya tidak tertarik masuk dunia politik. Namun nyatanya Gibran maju Pilkada Solo, sementara menantu Jokowi Bobi Nasution juga ikut Pilkada Medan dan keduanya dinyatakan menang. Hingga akhirnya setelah 2 tahun memimpin Solo, Gibran maju Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto secara kontroversial. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga mantan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran di Pilpres 2004, yakni Sylvester Matutina, menyesalkan wacana pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan TNI. Dia mengatakan Wapres Gibran bersama Presiden Prabowo Subianto adalah pasangan pemimpin RI yang dipilih oleh mayoritas rakyat dengan 58,59% atau 96.214.691 suara sah dalam pemilihan Presiden 2024 yang jujur tanpa kecurangan. Sylvester membandingkannya dengan jumlah para purnawirawan TNI yang menyatakan usulannya. Lebih aneh lagi, kata Sylvester, mantan Wapres Tri Sutrisno yang hanya dipilih oleh satu orang, yaitu Presiden Soeharto, mau memakzulkan Wakil Presiden resmi negara RI yang dipilih oleh lebih dari 96 juta orang. Dia mengatakan Prabowo Gibran secara resmi oleh KPU RI telah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan selanjutnya dilantik di gedung MPR DPR pada Minggu 20 Oktober 2025. Oleh karena itu dia mengatakan tidak ada alasan apapun Gibran dimakzulkan. Ia pun menduga wacana ini sengaja dihembuskan untuk mengadu domba antara Prabowo, Gibran, Jokowi, serta bangsa. Sylvester menyampaikan pemakzulan Gibran hanyalah sasaran antara. Sementara itu ia menduga tujuan utamanya adalah melengsarkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pihak-pihak yang diduga sengaja menghembuskan isu ini adalah barisan sakit hati yang tidak dapat jabatan atau yang dicopot jabatannya di era Jokowi dan sekarang Prabowo. Kemudian, para koruptor, pengusaha hitam, dan politisi jahat yang terganggu urusannya. Kemudian, pihak yang mendukung Capres yang belum move on karena kalah Pilpres. Kaum radikal agama yang organisasinya diberangsur di era Jokowi. Kemudian pihak asing yang ingin melemahkan Indonesia seperti George Soros yang menandai media dan LSM melalui Media Development Investment Fund. Termasuk para pengamat dan paranormal yang menakuti rakyat bahwa Indonesia akan krisis, Gibran dimaksudkan dan Prabowo akan dikudeta oleh orang kurus, padahal itu semua hanyalah halusinasi. Sylvester pun mengajak masyarakat untuk tidak terhasut dan terpecah belah. Ia mengatakan bahwa publik harus percaya bahwa Prabowo dan Gibran sangatlah kompak. Ini terkait usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Diketahui bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan 8 sikap yang salah satunya mendesak agar MPR ini mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di mana desakan itu mendapatkan reaksi dari partai politik di DPR RI dan anggota DPR sebagai bagian dari MPR RI. Menurut Undang-Undang Dasar ini memang memegang peranan penting jika isu pemakzulan itu benar-benar terwujud. Nah, ini ada beberapa tanggapan dari partai politik di DPR Tribuners, seperti misalnya dari Partai Golkar. Jadi Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai kalau pemakzulan Wakil Presiden ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan, tapi harus melalui mekanisme yang sudah diatur dalam konstitusi. Dan Doli juga menegaskan bahwa prosedur pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam pasal 3 dan pasal 7. Jadi menurutnya terdapat beberapa alasan yang bisa dijadikan alasan untuk mencopot presiden atau wakil presiden. Yang pertama, ada alasan yang mutlak. Kedua, alasan hukum. Dan dia juga mengungkapkan bahwa mekanisme untuk memberhentikan wakil presiden ini bukanlah perkara yang mudah. Kemudian juga ada tanggapan dari PDIP Tribuners, di mana anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDIP, Komarudin Watubun, meminta kepada MPR untuk membentuk tim kajian soal usulan dari Purnawirawan TNI yang mendesak Gibran untuk dimakzulkan ini. Jadi Komarudin menyarankan tim kajian yang mungkin dibentuk MPR ini berisikan para akademisi dan juga para pakar
yang berkompeten. Kemudian ada tanggapan dari PKB Tribuners, di mana anggota DPR dari fraksi PKB Abdullah mengatakan bahwa langkah politik mengganti Wapres ini tidak mudah dilaksanakan karena banyak syarat yang harus dipenuhi sesuai yang diatur dalam konstitusi, dan Abdullah juga mengatakan bahwa proses pemberhentian presiden dan wakil presiden ini dapat dilakukan jika presiden melakukan pelanggaran berat seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Dan ada satu lagi tanggapan dari Partai PAN, di mana dikatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan untuk memberhentikan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, dan ditegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Apalagi memang pemerintahan Prabowo Gibran ini sudah berjalan selama hampir 6 bulan begitu. Dan ada juga tanggapan dari Partai Gerindra Tribuners, di mana Ahmad Muzani menegaskan kalau Gibran ini adalah wakil presiden yang sah secara konstitusional. Jadi menurutnya pemilihan presiden dan wakil presiden ini adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga pada Pilpres 2024 lalu rakyat ini sudah memilih satu pasangan, jadi bukan perseorangan begitu, yang mana adalah Prabowo Gibran. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais turut menanggapi desakan purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Melalui akun YouTube-nya, Amin Rais menyebut bahwa 8 tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang dilayangkan kini belum mendapatkan benang merah. Ia lantas menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan melalui penasihat khusus Presiden yakni Wiranta dalam merespon desakan tersebut. Menurut Amin Rais, pernyataan singkat Wiranto di Istana pada 24 April lalu sangat sulit untuk dicermati dan terkesan mengular banyak waktu. Di mana dalam penjelasan Wiranto, Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu tetapi tidak bisa serta-merta menjawab secara langsung. Disebut Wiranto, 8 tuntutan itu tidak mudah bagi Prabowo. Oleh karenanya, Prabowo akan pelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Amin Rais pun menyayangkan sikap dari Prabowo yang dianggapnya tidak cukup otoritas merespon tuntutan tersebut. Dengan begitu, ex-ketua PAN itu menilai bahwa pemerintahan Prabowo Subianto masih dalam bayang-bayang Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurutnya, pernyataan Wiranto hanya akan menambah kerunyaman. Lebih lanjut, Amin Rais menyampaikan keresahannya melihat tuntutan yang jelas namun belum ada pergerakan. Pak Wiranto yang punya jabatan penasihat khusus Presiden pada 24 April kemarin membuat statement singkat. Pernyataannya itu mengenai 8 tuntutan para purnawirawan TNI yang antara lain mengusulkan pada MPR supaya Gibran dicopot dari jabatannya sebagai Wapres. Nah, pidato Wiranto itu ditayangkan oleh TV One, Tribun Sumsel, dan Warta Kota, Production, dan lain-lain. Ya. Inti pidato Wiranto itu antara lain Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu, tetapi tidak bisa serta-merta menjawab langsung sejumlah tuntutan. Bagi Prabowo, 8 tuntutan itu tidak mudah, karena itu akan mempelajarinya lebih dahulu. Saya kutip, ya, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental. Juga dikatakan oleh Wiranto, Prabowo tidak bisa merespons permintaan Forum Purnawirawan karena itu di luar kekuasaannya sebagai presiden. Saya sedikit heran, presiden adalah kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi, dan lain-lain, tetapi merasa tidak punya cukup otoritas untuk menyauti pernyataan Forum para Purnawirawan itu. Nah, sebagai purnawirawan TNI itu adalah kolega Prabowo di AMN Magelang dulu. Saya mencoba memahami pernyataan Presiden Prabowo lewat pidato Wiranto itu, karena dalam pernyataan Jokowi masih terus membayang-bayangi seluruh langkah politik Prabowo. Pernyataan para purnawirawan TNI, saya pernah katakan, ibarat bom politik buat Jokowi dan anaknya Gibran, dan 8 tuntutan mereka benar-benar
merupakan shocking event yang tidak pernah terbayangkan oleh bekas Presiden Mulyono. Nah, Pak Wiranto adalah juga purnawirawan seperti halnya para penggugat keabsahan hukum Gibran yang telah diselundupkan oleh bapaknya jadi wapres haram. Nah, lewat pidato singkatnya pada 24 April lalu di Istana, menurut saya Wiranto justru menambah kerunyaman gerangan langkah yang mau ditempuh oleh Prabowo dengan meminta Wiranto mencoba menerangkan tuntutan yang sudah terlalu jelas. Di samping banyak masalah-masalah bangsa, ada satu hal yang sulit kita mengerti. Prabowo Subianto terus saja memelihara Joko Widodo sebagai presiden bayangan, terus membayang-bayangi Prabowo entah sampai kapan. Kami tidak pernah akan tahu, kita tidak pernah akan tahu, hanya Allah yang maha mengetahui. Sesungguhnya apa yang terjadi dan yang akan terjadi hanya Allah yang maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Sutioso mendukung penuh tuntutan Purnawirawan TNI terkait pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya Sutioso menganggap Wakil Presiden Gibran tidak mampu mengurus negara. Demikian disampaikan Sutioso dalam kanal YouTube Hersu Beno Point pada Sabtu 26 April lalu. Awalnya Sutioso mendoakan agar Presiden Prabowo selalu diberi keselamatan dan kesehatan, sebab ia khawatir jika Gibran menggantikan Prabowo sebagai Presiden RI. Dengan bekal pengalaman sangat minim dan usia terbilang muda, Sutioso mengaku sangat ragu Gibran mampu memimpin negara sebesar Republik Indonesia. Menurutnya, jika Gibran yang memimpin negara, maka nasib bangsa ini akan dipertaruhkan. Lebih lanjut, ia mengungkit pernyataan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mengatakan bahwa anak-anaknya tidak tertarik masuk dunia politik. Namun nyatanya Gibran maju Pilkada Solo, sementara menantu Jokowi Bobi Nasution juga ikut Pilkada Medan dan keduanya dinyatakan menang. Hingga akhirnya setelah 2 tahun memimpin Solo, Gibran maju Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto secara kontroversial. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga mantan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran di Pilpres 2004, yakni Sylvester Matutina, menyesalkan wacana pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan TNI. Dia mengatakan Wapres Gibran bersama Presiden Prabowo Subianto adalah pasangan pemimpin RI yang dipilih oleh mayoritas rakyat dengan 58,59% atau 96.214.691 suara sah dalam pemilihan Presiden 2024 yang jujur tanpa kecurangan. Sylvester membandingkannya dengan jumlah para purnawirawan TNI yang menyatakan usulannya. Lebih aneh lagi, kata Sylvester, mantan Wapres Tri Sutrisno yang hanya dipilih oleh satu orang, yaitu Presiden Soeharto, mau memakzulkan Wakil Presiden resmi negara RI yang dipilih oleh lebih dari 96 juta orang. Dia mengatakan Prabowo Gibran secara resmi oleh KPU RI telah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan selanjutnya dilantik di gedung MPR DPR pada Minggu 20 Oktober 2025. Oleh karena itu dia mengatakan tidak ada alasan apapun Gibran dimakzulkan. Ia pun menduga wacana ini sengaja dihembuskan untuk mengadu domba antara Prabowo, Gibran, Jokowi, serta bangsa. Sylvester menyampaikan pemakzulan Gibran hanyalah sasaran antara. Sementara itu ia menduga tujuan utamanya adalah lengserkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pihak-pihak yang diduga sengaja menghembuskan isu ini adalah barisan sakit hati yang tidak dapat jabatan atau yang dicopot jabatannya di era Jokowi dan sekarang Prabowo. Kemudian, para koruptor, pengusaha hitam, dan politisi jahat yang terganggu urusannya. Kemudian, pihak yang mendukung Capres yang belum move on karena kalah Pilpres. Kaum radikal agama yang organisasinya diberangsur di era Jokowi.
Kemudian pihak asing yang ingin melemahkan Indonesia seperti George Soros yang menandai media dan LSM melalui Media Development Investment Fund. Termasuk para pengamat dan paranormal yang menakuti rakyat bahwa Indonesia akan krisis, Gibran dimaksudkan dan Prabowo akan dikudeta oleh orang kurus, padahal itu semua hanyalah halusinasi. Sylvester pun mengajak masyarakat untuk tidak terhasut dan terpecah belah. Ia mengatakan bahwa publik harus percaya bahwa Prabowo dan Gibran sangatlah kompak. Ini terkait usulan pemakzulan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Diketahui bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan 8 sikap yang salah satunya mendesak agar MPR ini mengganti Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, di mana desakan itu mendapatkan reaksi dari partai politik di DPR RI dan anggota DPR sebagai bagian dari MPR RI. Menurut Undang-Undang Dasar ini memang memegang peranan penting jika isu pemakzulan itu benar-benar terwujud. Nah, ini ada beberapa tanggapan dari partai politik di DPR Tribuners, seperti misalnya dari Partai Golkar. Jadi, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai kalau pemakzulan Wakil Presiden ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan, tapi harus melalui mekanisme yang sudah diatur dalam konstitusi. Dan Doli juga menegaskan bahwa prosedur pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam pasal 3 dan pasal 7. Jadi menurutnya terdapat beberapa alasan yang bisa dijadikan alasan untuk mencopot presiden atau wakil presiden. Yang pertama, ada alasan yang mutlak. Kedua, alasan hukum. Dan dia juga mengungkapkan bahwa mekanisme untuk memberhentikan wakil presiden ini bukanlah perkara yang mudah. Kemudian juga ada tanggapan dari PDIP Tribuners, di mana anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDIP, Komarudin Watubun, meminta kepada MPR untuk membentuk tim kajian soal usulan dari Purnawirawan TNI yang mendesak Gibran untuk dimakzulkan ini. Jadi Komarudin menyarankan tim kajian yang mungkin dibentuk MPR ini berisikan para akademisi dan juga para pakar yang berkompeten. Kemudian ada tanggapan dari PKB Tribuners, di mana anggota DPR dari fraksi PKB Abdullah mengatakan bahwa langkah politik mengganti Wapres ini tidak mudah dilaksanakan karena banyak syarat yang harus dipenuhi sesuai yang diatur dalam konstitusi. Dan Abdullah juga mengatakan bahwa proses pemberhentian presiden dan wakil presiden ini dapat dilakukan jika presiden melakukan pelanggaran berat seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Dan ada satu lagi tanggapan dari Partai PAN, di mana dikatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan untuk memberhentikan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan ditegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Apalagi memang pemerintahan Prabowo Gibran ini sudah berjalan selama hampir 6 bulan begitu. Dan ada juga tanggapan dari Partai Gerindra Tribuners, di mana Ahmad Muzani menegaskan kalau Gibran ini adalah Wakil Presiden yang sah secara konstitusional. Jadi menurutnya pemilihan presiden dan wakil presiden ini adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga pada Pilpres 2024 lalu rakyat ini sudah memilih satu pasangan, jadi bukan perseorangan begitu, yang mana adalah Prabowo Gibran. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais turut menanggapi desakan Purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Melalui akun YouTube-nya, Amin Rais menyebut bahwa 8 tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang dilayangkan kini belum mendapatkan benang merah. Ia lantas menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan melalui penasihat khusus Presiden yakni Wiranta dalam merespon desakan tersebut. Menurut Amin Rais, pernyataan singkat Wiranto di Istana pada 24 April lalu sangat sulit untuk dicermati dan terkesan mengular banyak waktu. Di mana dalam penjelasan Wiranto, Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu tetapi tidak bisa serta-merta menjawab secara langsung. Disebut Wiranto, 8 tuntutan itu tidak mudah bagi Prabowo. Oleh karenanya, Prabowo akan pelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Amin Rais pun menyayangkan sikap dari Prabowo yang dianggapnya tidak cukup otoritas merespon tuntutan tersebut. Dengan begitu, ex-ketua PAN itu menilai bahwa pemerintahan Prabowo Subianto masih dalam bayang-bayang Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurutnya, pernyataan Wiranto hanya akan menambah kerunyaman.
Lebih lanjut, Amin Rais menyampaikan keresahannya melihat tuntutan yang jelas namun belum ada pergerakan. Pak Wiranto yang punya jabatan penasihat khusus Presiden pada 24 April kemarin membuat statement singkat. Pernyataannya itu mengenai 8 tuntutan para purnawirawan TNI yang antara lain mengusulkan pada MPR supaya Gibran dicopot dari jabatannya sebagai Wapres. Nah, pidato Wiranto itu ditayangkan oleh TV One, Tribun Sumsel, dan Warta Kota, Production, dan lain-lain. Ya. Inti pidato Wiranto itu antara lain Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu, tetapi tidak bisa serta-merta menjawab langsung sejumlah tuntutan. Bagi Prabowo, 8 tuntutan itu tidak mudah. Karena itu akan mempelajarinya lebih dahulu. Saya kutip, ya, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental. Juga dikatakan oleh Wiranto, Prabowo tidak bisa merespons permintaan forum purnawirawan karena itu di luar kekuasaannya sebagai presiden. Saya sedikit heran. Presiden adalah kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi, dan lain-lain, tetapi merasa tidak punya cukup otoritas untuk menyauti pernyataan forum para purnawirawan itu. Nah, sebagai purnawirawan TNI itu adalah kolega Prabowo di AMN Magelang dulu. Saya mencoba memahami pernyataan Presiden Prabowo lewat pidato Wiranto itu, karena dalam pernyataan Jokowi masih terus membayang-bayangi seluruh langkah politik Prabowo. Pernyataan para purnawirawan TNI, saya pernah katakan, ibarat bom politik buat Jokowi dan anaknya Gibran, dan 8 tuntutan mereka benar-benar merupakan shocking event yang tidak pernah terbayangkan oleh bekas Presiden Mulyono. Nah, Pak Wiranto adalah juga purnawirawan seperti halnya para penggugat keabsahan hukum Gibran yang telah diselundupkan oleh bapaknya jadi Wapres haram. Nah, lewat pidato singkatnya pada 24 April lalu di Istana, menurut saya Wiranto justru menambah kerunyaman gerangan langkah yang mau ditempuh oleh Prabowo dengan meminta Wiranto mencoba menerangkan tuntutan yang sudah terlalu jelas. Di samping banyak masalah-masalah bangsa, ada satu hal yang sulit kita mengerti. Prabowo Subianto terus saja memelihara Joko Widodo sebagai presiden bayangan, terus membayang-bayangi Prabowo entah sampai kapan. Kami tidak pernah akan tahu, kita tidak pernah akan tahu, hanya Allah yang Maha mengetahui. Sesungguhnya apa yang terjadi dan yang akan terjadi hanya Allah yang Maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Sutioso mendukung penuh tuntutan purnawirawan TNI terkait pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya Sutioso menganggap Wakil Presiden Gibran tidak mampu mengurus negara. Demikian disampaikan Sutioso dalam kanal YouTube Hersu Beno Point pada Sabtu 26 April lalu. Awalnya Sutioso mendoakan agar Presiden Prabowo selalu diberi keselamatan dan kesehatan. Sebab ia khawatir jika Gibran menggantikan Prabowo sebagai Presiden RI. Dengan bekal pengalaman sangat minim dan usia terbilang muda, Sutioso mengaku sangat ragu Gibran mampu memimpin negara sebesar Republik Indonesia. Menurutnya, jika Gibran yang memimpin negara, maka nasib bangsa ini akan dipertaruhkan. Lebih lanjut, ia mengungkit pernyataan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mengatakan bahwa anak-anaknya tidak tertarik masuk dunia politik. Namun nyatanya Gibran maju Pilkada Solo, sementara menantu Jokowi Bobi Nasution juga ikut Pilkada Medan dan keduanya dinyatakan menang. Hingga akhirnya setelah 2 tahun memimpin Solo, Gibran maju Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto secara kontroversial.
Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga mantan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran di Pilpres 2004, yakni Sylvester Matutina, menyesalkan wacana pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan TNI. Dia mengatakan Wapres Gibran bersama Presiden Prabowo Subianto adalah pasangan pemimpin RI yang dipilih oleh mayoritas rakyat dengan 58,59% atau 96.214.691 suara sah dalam pemilihan presiden 2024 yang jujur tanpa kecurangan. Sylvester membandingkannya dengan jumlah para purnawirawan TNI yang menyatakan usulannya. Lebih aneh lagi, kata Sylvester, mantan Wapres Tri Sutrisno yang hanya dipilih oleh satu orang, yaitu Presiden Soeharto, mau memakzulkan Wakil Presiden resmi negara RI yang dipilih oleh lebih dari 96 juta orang. Dia mengatakan Prabowo Gibran secara resmi oleh KPU RI telah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih dan selanjutnya dilantik di gedung MPR DPR pada Minggu 20 Oktober 2025. Oleh karena itu dia mengatakan tidak ada alasan apapun Gibran dimakzulkan. Ia pun menduga wacana ini sengaja dihembuskan untuk mengadu domba antara Prabowo, Gibran, Jokowi, serta bangsa. Sylvester menyampaikan pemakzulan Gibran hanyalah sasaran antara. Sementara itu ia menduga tujuan utamanya adalah lengserkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pihak-pihak yang diduga sengaja menghembuskan isu ini adalah barisan sakit hati yang tidak dapat jabatan atau yang dicopot jabatannya di era Jokowi dan sekarang Prabowo. Kemudian, para koruptor, pengusaha hitam, dan politisi jahat yang terganggu urusannya. Kemudian, pihak yang mendukung Capres yang belum move on karena kalah Pilpres. Kaum radikal agama yang organisasinya diberangsur di era Jokowi. Kemudian pihak asing yang ingin melemahkan Indonesia seperti George Soros yang menandai media dan LSM melalui Media Development Investment Fund. Termasuk para pengamat dan paranormal yang menakuti rakyat bahwa Indonesia akan krisis, Gibran dimaksudkan dan Prabowo akan dikudeta oleh orang kurus, padahal itu semua hanyalah halusinasi. Sylvester pun mengajak masyarakat untuk tidak terhasut dan terpecah belah. Ia mengatakan bahwa publik harus percaya bahwa Prabowo dan Gibran sangatlah kompak. Ini terkait usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Diketahui bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan 8 sikap yang salah satunya mendesak agar MPR ini mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di mana desakan itu mendapatkan reaksi dari partai politik di DPR RI dan anggota DPR sebagai bagian dari MPR RI. Menurut Undang-Undang Dasar ini memang memegang peranan penting jika isu pemakzulan itu benar-benar terwujud. Nah, ini ada beberapa tanggapan dari partai politik di DPR Tribuners, seperti misalnya dari Partai Golkar. Jadi Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai kalau pemakzulan Wakil Presiden ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan, tapi harus melalui mekanisme yang sudah diatur dalam konstitusi. Dan Doli juga menegaskan bahwa prosedur pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam pasal 3 dan pasal 7. Jadi menurutnya terdapat beberapa alasan yang bisa dijadikan alasan untuk mencopot presiden atau wakil presiden. Yang pertama, ada alasan yang mutlak. Kedua, alasan hukum. Dan dia juga mengungkapkan bahwa mekanisme untuk memberhentikan wakil presiden ini bukanlah perkara yang mudah. Kemudian juga ada tanggapan dari PDIP Tribuners, di mana anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDIP, Komarudin Watubun, meminta kepada MPR untuk membentuk tim kajian soal usulan dari Purnawirawan TNI yang mendesak Gibran untuk dimakzulkan ini. Jadi Komarudin menyarankan tim kajian yang mungkin dibentuk MPR ini berisikan para akademisi dan juga para pakar yang berkompeten. Kemudian ada tanggapan dari PKB Tribuners, di mana anggota DPR dari fraksi PKB Abdullah mengatakan bahwa langkah politik mengganti Wapres ini tidak mudah dilaksanakan karena banyak syarat yang harus dipenuhi sesuai yang diatur dalam konstitusi. Dan Abdullah juga mengatakan bahwa proses pemberhentian presiden dan wakil presiden ini dapat dilakukan jika presiden melakukan pelanggaran berat seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Dan ada satu lagi tanggapan dari Partai PAN,
di mana dikatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan untuk memberhentikan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan ditegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Apalagi memang pemerintahan Prabowo Gibran ini sudah berjalan selama hampir 6 bulan begitu. Dan ada juga tanggapan dari Partai Gerindra Tribuners di mana Ahmad Muzani menegaskan kalau Gibran ini adalah wakil presiden yang sah secara konstitusional. Jadi menurutnya pemilihan presiden dan wakil presiden ini adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga pada Pilpres 2024 lalu rakyat ini sudah memilih satu pasangan, jadi bukan perseorangan begitu, yang mana adalah Prabowo Gibran. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais turut menanggapi desakan Purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Melalui akun YouTube-nya, Amin Rais menyebut bahwa 8 tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang dilayangkan kini belum mendapatkan benang merah. Ia lantas menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan melalui penasihat khusus Presiden yakni Wiranta dalam merespon desakan tersebut. Menurut Amin Rais, pernyataan singkat Wiranto di Istana pada 24 April lalu sangat sulit untuk dicermati dan terkesan mengular banyak waktu. Di mana dalam penjelasan Wiranto, Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu tetapi tidak bisa serta-merta menjawab secara langsung. Disebut Wiranto 8 tuntutan itu tidak mudah bagi Prabowo. Oleh karenanya, Prabowo akan pelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Amin Rais pun menyayangkan sikap dari Prabowo yang dianggapnya tidak cukup otoritas merespon tuntutan tersebut. Dengan begitu, ex-ketua PAN itu menilai bahwa pemerintahan Prabowo Subianto masih dalam bayang-bayang Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurutnya, pernyataan Wiranto hanya akan menambah kerunyaman. Lebih lanjut, Amin Rais menyampaikan keresahannya melihat tuntutan yang jelas namun belum ada pergerakan. Pak Wiranto yang punya jabatan penasihat khusus Presiden pada 24 April kemarin membuat statement singkat. Pernyataannya itu mengenai 8 tuntutan para purnawirawan TNI yang antara lain mengusulkan pada MPR supaya Gibran dicopot dari jabatannya sebagai Wapres. Nah, pidato Wiranto itu ditayangkan oleh TV One, Tribun Sumsel, dan Warta Kota, Production, dan lain-lain. Ya. Inti pidato Wiranto itu antara lain Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu, tetapi tidak bisa serta-merta menjawab langsung sejumlah tuntutan. Bagi Prabowo, 8 tuntutan itu tidak mudah. Karena itu akan mempelajarinya lebih dahulu. Saya kutip, ya, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental. Juga dikatakan oleh Wiranto, Prabowo tidak bisa merespons permintaan Forum Purnawirawan karena itu di luar kekuasaannya sebagai Presiden. Saya sedikit heran. Presiden adalah kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi, dan lain-lain, tetapi merasa tidak punya cukup otoritas untuk menyauti pernyataan Forum para Purnawirawan itu. Nah, sebagai purnawirawan TNI itu adalah kolega Prabowo di AMN Magelang dulu. Saya mencoba memahami pernyataan Presiden Prabowo lewat pidato Wiranto itu, karena dalam pernyataan Jokowi masih terus membayang-bayangi seluruh langkah politik Prabowo. Pernyataan para purnawirawan TNI, saya pernah katakan, ibarat bom politik buat Jokowi dan anaknya Gibran, dan 8 tuntutan mereka benar-benar merupakan shocking event yang tidak pernah terbayangkan oleh bekas Presiden Mulyono. Nah, Pak Wiranto adalah juga purnawirawan seperti halnya para penggugat keabsahan hukum Gibran yang telah diselundupkan oleh bapaknya jadi Wapres haram. Nah, lewat pidato singkatnya pada 24 April lalu di Istana, menurut saya Wiranto justru menambah kerunyaman apa gerangan langkah yang mau ditempuh oleh Prabowo
dengan meminta Wiranto mencoba menerangkan tuntutan yang sudah terlalu jelas. Di samping banyak masalah-masalah bangsa, ada satu hal yang sulit kita mengerti. Prabowo Subianto terus saja memelihara Joko Widodo sebagai presiden bayangan, terus membayang-bayangi Prabowo entah sampai kapan. Kami tidak pernah akan tahu, kita tidak pernah akan tahu, hanya Allah yang Maha mengetahui. Sesungguhnya apa yang terjadi dan yang akan terjadi hanya Allah yang Maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Sutioso mendukung penuh tuntutan Purnawirawan TNI terkait pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya Sutioso menganggap Wakil Presiden Gibran tidak mampu mengurus negara. Demikian disampaikan Sutioso dalam kanal YouTube Hersu Beno Point pada Sabtu 26 April lalu. Awalnya Sutioso mendoakan agar Presiden Prabowo selalu diberi keselamatan dan kesehatan, sebab ia khawatir jika Gibran menggantikan Prabowo sebagai Presiden RI. Dengan bekal pengalaman sangat minim dan usia terbilang muda, Sutioso mengaku sangat ragu Gibran mampu memimpin negara sebesar Republik Indonesia. Menurutnya, jika Gibran yang memimpin negara, maka nasib bangsa ini akan dipertaruhkan. Lebih lanjut, ia mengungkit pernyataan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mengatakan bahwa anak-anaknya tidak tertarik masuk dunia politik. Namun nyatanya Gibran maju Pilkada Solo, sementara menantu Jokowi, Bobi Nasution, juga ikut Pilkada Medan dan keduanya dinyatakan menang. Hingga akhirnya setelah 2 tahun memimpin Solo, Gibran maju Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto secara kontroversial. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga mantan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran di Pilpres 2004, yakni Sylvester Matutina, menyesalkan wacana pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan TNI. Dia mengatakan Wapres Gibran bersama Presiden Prabowo Subianto adalah pasangan pemimpin RI yang dipilih oleh mayoritas rakyat dengan 58,59% atau 96.214.691 suara sah dalam pemilihan Presiden 2024 yang jurdil tanpa kecurangan. Sylvester membandingkannya dengan jumlah para purnawirawan TNI yang menyatakan usulannya. Lebih aneh lagi, kata Sylvester, mantan Wapres Tri Sutrisno yang hanya dipilih oleh satu orang, yaitu Presiden Soeharto, mau memakzulkan Wakil Presiden resmi negara RI yang dipilih oleh lebih dari 96 juta orang. Dia mengatakan Prabowo Gibran secara resmi oleh KPU RI telah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan selanjutnya dilantik di gedung MPR DPR pada Minggu 20 Oktober 2025. Oleh karena itu, dia mengatakan tidak ada alasan apapun Gibran dimakzulkan. Ia pun menduga wacana ini sengaja dihembuskan untuk mengadu domba antara Prabowo, Gibran, Jokowi, serta bangsa. Sylvester menyampaikan pemakzulan Gibran hanyalah sasaran antara. Sementara itu ia menduga tujuan utamanya adalah lengserkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pihak-pihak yang diduga sengaja menghembuskan isu ini adalah barisan sakit hati yang tidak dapat jabatan atau yang dicopot jabatannya di era Jokowi dan sekarang Prabowo. Kemudian, para koruptor, pengusaha hitam, dan politisi jahat yang terganggu urusannya. Kemudian, pihak yang mendukung Capres yang belum move on karena kalah Pilpres. Kaum radikal agama yang organisasinya berangsur di era Jokowi. Kemudian pihak asing yang ingin melemahkan Indonesia seperti George Soros yang menandai media dan LSM melalui Media Development Investment Fund. Termasuk para pengamat dan paranormal yang menakuti rakyat bahwa Indonesia akan krisis, Gibran dimaksudkan dan Prabowo akan dikudeta oleh orang kurus, padahal itu semua hanyalah halusinasi. Sylvester pun mengajak masyarakat untuk tidak terhasut dan terpecah belah. Ia mengatakan bahwa publik harus percaya bahwa Prabowo dan Gibran sangatlah kompak.
Ini terkait usulan pemakzulan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Diketahui bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan 8 sikap yang salah satunya mendesak agar MPR ini mengganti Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, di mana desakan itu mendapatkan reaksi dari partai politik di DPR RI dan anggota DPR sebagai bagian dari MPR RI menurut Undang-Undang Dasar ini memang memegang peranan penting jika isu pemakzulan itu benar-benar terwujud. Nah, ini ada beberapa tanggapan dari partai politik di DPR Tribuners, seperti misalnya dari Partai Golkar. Jadi, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai kalau pemakzulan Wakil Presiden ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan, tapi harus melalui mekanisme yang sudah diatur dalam konstitusi. Dan Doli juga menegaskan bahwa prosedur pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam pasal 3 dan pasal 7. Jadi menurutnya terdapat beberapa alasan yang bisa dijadikan alasan untuk mencopot presiden atau wakil presiden. Yang pertama, ada alasan yang mutlak, kedua, alasan hukum. Dan dia juga mengungkapkan bahwa mekanisme untuk memberhentikan wakil presiden ini bukanlah perkara yang mudah. Kemudian juga ada tanggapan dari PDIP Tribuners di mana anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDIP, Komarudin Watubun, meminta kepada MPR untuk membentuk tim kajian soal usulan dari Purnawirawan TNI yang mendesak Gibran untuk dimakzulkan ini. Jadi Komarudin menyarankan tim kajian yang mungkin dibentuk MPR ini berisikan para akademisi dan juga para pakar yang berkompeten. Kemudian ada tanggapan dari PKB Tribuners di mana anggota DPR dari fraksi PKB Abdullah mengatakan bahwa langkah politik mengganti Wapres ini tidak mudah dilaksanakan karena banyak syarat yang harus dipenuhi sesuai yang diatur dalam konstitusi, dan Abdullah juga mengatakan bahwa proses pemberhentian presiden dan wakil presiden ini dapat dilakukan jika presiden melakukan pelanggaran berat seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Dan ada satu lagi tanggapan dari Partai PAN, di mana dikatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan untuk memberhentikan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan ditegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Apalagi memang pemerintahan Prabowo Gibran ini sudah berjalan selama hampir 6 bulan begitu. Dan ada juga tanggapan dari Partai Gerindra Tribuners di mana Ahmad Muzani menegaskan kalau Gibran ini adalah Wakil Presiden yang sah secara konstitusional. Jadi menurutnya pemilihan presiden dan wakil presiden ini adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga pada Pilpres 2024 lalu rakyat ini sudah memilih satu pasangan, jadi bukan perseorangan begitu, yang mana adalah Prabowo Gibran. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais turut menanggapi desakan Purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Melalui akun YouTube-nya, Amin Rais menyebut bahwa 8 tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang dilayangkan kini belum mendapatkan benang merah. Ia lantas menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan melalui penasihat khusus Presiden yakni Wiranta dalam merespon desakan tersebut. Menurut Amin Rais, pernyataan singkat Wiranto di Istana pada 24 April lalu sangat sulit untuk dicermati dan terkesan mengular banyak waktu. Di mana dalam penjelasan Wiranto, Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu tetapi tidak bisa serta-merta menjawab secara langsung. Disebut Wiranto 8 tuntutan itu tidak mudah bagi Prabowo. Oleh karenanya, Prabowo akan pelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Amin Rais pun menyayangkan sikap dari Prabowo yang dianggapnya tidak cukup otoritas merespon tuntutan tersebut. Dengan begitu, ex-ketua PAN itu menilai bahwa pemerintahan Prabowo Subianto masih dalam bayang-bayang Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurutnya, pernyataan Wiranto hanya akan menambah kerunyaman. Lebih lanjut, Amin Rais menyampaikan keresahannya melihat tuntutan yang jelas namun belum ada pergerakan. Pak Wiranto yang punya jabatan penasihat khusus Presiden pada 24 April kemarin membuat statement singkat. Pernyataannya itu mengenai 8 tuntutan para purnawirawan TNI yang antara lain mengusulkan pada MPR supaya Gibran dicopot dari jabatannya sebagai Wapres.
Nah, pidato Wiranto itu ditayangkan oleh TV One, Tribun Sumsel, dan Warta Kota, Production, dan lain-lain. Ya. Inti pidato Wiranto itu antara lain Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu, tetapi tidak bisa serta-merta menjawab langsung sejumlah tuntutan. Bagi Prabowo, 8 tuntutan itu tidak mudah. Karena itu akan mempelajarinya lebih dahulu. Saya kutip, ya, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental. Juga dikatakan oleh Wiranto, Prabowo tidak bisa merespons permintaan forum Purnawirawan karena itu di luar kekuasaannya sebagai presiden. Saya sedikit heran. Presiden adalah kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi, dan lain-lain, tetapi merasa tidak punya cukup otoritas untuk menyauti pernyataan sebagai purnawirawan TNI itu adalah kolega Prabowo di AMN Magelang dulu. Saya mencoba memahami pernyataan Presiden Prabowo lewat pidato Wiranto itu, karena dalam pernyataan Jokowi masih terus membayang-bayangi seluruh langkah politik Prabowo. Pernyataan para purnawirawan TNI, saya pernah katakan, ibarat bom politik buat Jokowi dan anaknya Gibran, dan 8 tuntutan mereka benar-benar merupakan shocking event yang tidak pernah terbayangkan oleh bekas Presiden Mulyono. Nah, Pak Wiranto adalah juga purnawirawan seperti halnya para penggugat keabsahan hukum Gibran yang telah diselundupkan oleh bapaknya jadi wapres haram. Nah, lewat pidato singkatnya pada 24 April lalu di Istana, menurut saya Wiranto justru menambah kerunyaman gerangan langkah yang mau ditempuh oleh Prabowo dengan meminta Wiranto mencoba menerangkan tuntutan yang sudah terlalu jelas. Di samping banyak masalah-masalah bangsa, ada satu hal yang sulit kita mengerti. Prabowo Subianto terus saja memelihara Joko Widodo sebagai presiden bayangan, terus membayang-bayangi Prabowo entah sampai kapan. Kami tidak pernah akan tahu, kita tidak pernah akan tahu, hanya Allah yang Maha mengetahui. Sesungguhnya apa yang terjadi dan yang akan terjadi hanya Allah yang Maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Sutioso mendukung penuh tuntutan purnawirawan TNI terkait pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya Sutioso menganggap Wakil Presiden Gibran tidak mampu mengurus negara. Demikian disampaikan Sutioso dalam kanal YouTube Hersu Beno Point pada Sabtu 26 April lalu. Awalnya Sutioso mendoakan agar Presiden Prabowo selalu diberi keselamatan dan kesehatan, sebab ia khawatir jika Gibran menggantikan Prabowo sebagai Presiden RI. Dengan bekal pengalaman sangat minim dan usia terbilang muda, Sutioso mengaku sangat ragu Gibran mampu memimpin negara sebesar Republik Indonesia. Menurutnya, jika Gibran yang memimpin negara, maka nasib bangsa ini akan dipertaruhkan. Lebih lanjut, ia mengungkit pernyataan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mengatakan bahwa anak-anaknya tidak tertarik masuk dunia politik. Namun nyatanya Gibran maju Pilkada Solo, sementara menantu Jokowi, Bobi Nasution, juga ikut Pilkada Medan dan keduanya dinyatakan menang. Hingga akhirnya setelah 2 tahun memimpin Solo, Gibran maju Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto secara kontroversial. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga mantan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran di Pilpres 2004, yakni Sylvester Matutina, menyesalkan wacana pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan TNI. Dia mengatakan Wapres Gibran bersama Presiden Prabowo Subianto adalah pasangan pemimpin RI yang dipilih oleh mayoritas rakyat dengan 58,59% atau 96.214.691 suara sah dalam pemilihan Presiden 2024 yang jujur tanpa kecurangan. Sylvester membandingkannya dengan jumlah para purnawirawan TNI yang menyatakan usulannya.
Lebih aneh lagi, kata Sylvester, mantan Wapres Tri Sutrisno yang hanya dipilih oleh satu orang, yaitu Presiden Soeharto, mau memakzulkan wakil presiden resmi negara RI yang dipilih oleh lebih dari 96 juta orang. Dia mengatakan Prabowo Gibran secara resmi oleh KPU RI telah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih dan selanjutnya dilantik di gedung MPR DPR pada Minggu 20 Oktober 2025. Oleh karena itu, dia mengatakan tidak ada alasan apapun Gibran dimakzulkan. Ia pun menduga wacana ini sengaja dihembuskan untuk mengadu domba antara Prabowo, Gibran, Jokowi, serta bangsa. Sylvester menyampaikan pemakzulan Gibran hanyalah sasaran antara. Sementara itu, ia menduga tujuan utamanya adalah lengserkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pihak-pihak yang diduga sengaja menghembuskan isu ini adalah barisan sakit hati yang tidak dapat jabatan atau yang dicopot jabatannya di era Jokowi dan sekarang Prabowo. Kemudian, para koruptor, pengusaha hitam, dan politisi jahat yang terganggu urusannya. Kemudian, pihak yang mendukung Capres yang belum move on karena kalah Pilpres. Kaum radikal agama yang organisasinya diberangsur di era Jokowi. Kemudian pihak asing yang ingin melemahkan Indonesia seperti George Soros yang menandai media dan LSM melalui Media Development Investment Fund. Termasuk para pengamat dan paranormal yang menakuti rakyat bahwa Indonesia akan krisis, Gibran dimaksudkan dan Prabowo akan dikudeta oleh orang kurus, padahal itu semua hanyalah halusinasi. Sylvester pun mengajak masyarakat untuk tidak terhasut dan terpecah belah. Ia mengatakan bahwa publik harus percaya bahwa Prabowo dan Gibran sangatlah kompak. Ini terkait usulan pemakzulan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Diketahui bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan 8 sikap yang salah satunya mendesak agar MPR ini mengganti Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, di mana desakan itu mendapatkan reaksi dari partai politik di DPR RI dan anggota DPR sebagai bagian dari MPR RI. Menurut Undang-Undang Dasar ini memang memegang peranan penting jika isu pemakzulan itu benar-benar terwujud. Nah, ini ada beberapa tanggapan dari partai politik di DPR Tribuners, seperti misalnya dari Partai Golkar. Jadi, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai kalau pemakzulan Wakil Presiden ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan, tapi harus melalui mekanisme yang sudah diatur dalam konstitusi. Dan Doli juga menegaskan bahwa prosedur pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam pasal 3 dan pasal 7. Jadi menurutnya terdapat beberapa alasan yang bisa dijadikan alasan untuk mencopot presiden atau wakil presiden. Yang pertama, ada alasan yang mutlak. Kedua, alasan hukum. Dan dia juga mengungkapkan bahwa mekanisme untuk memberhentikan wakil presiden ini bukanlah perkara yang mudah. Kemudian juga ada tanggapan dari PDIP Tribuners, di mana anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDIP, Komarudin Watubun, meminta kepada MPR untuk membentuk tim kajian soal usulan dari Purnawirawan TNI yang mendesak Gibran untuk dimakzulkan ini. Jadi Komarudin menyarankan tim kajian yang mungkin dibentuk MPR ini berisikan para akademisi dan juga para pakar yang berkompeten. Kemudian ada tanggapan dari PKB Tribuners, di mana anggota DPR dari fraksi PKB Abdullah mengatakan bahwa langkah politik mengganti Wapres ini tidak mudah dilaksanakan karena banyak syarat yang harus dipenuhi sesuai yang diatur dalam konstitusi. Dan Abdullah juga mengatakan bahwa proses pemberhentian presiden dan wakil presiden ini dapat dilakukan jika presiden melakukan pelanggaran berat seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Dan ada satu lagi tanggapan dari Partai PAN, di mana dikatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan untuk memberhentikan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan ditegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Apalagi memang pemerintahan Prabowo Gibran ini sudah berjalan selama hampir 6 bulan begitu. Dan ada juga tanggapan dari Partai Gerindra Tribuners, di mana Ahmad Muzani menegaskan kalau Gibran ini adalah Wakil Presiden yang sah secara konstitusional. Jadi menurutnya pemilihan presiden dan wakil presiden ini adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga
Pada Pilpres 2024 lalu, rakyat ini sudah memilih satu pasangan, jadi bukan perseorangan begitu, yang mana adalah Prabowo Gibran. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais turut menanggapi desakan Purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Melalui akun YouTube-nya, Amin Rais menyebut bahwa 8 tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang dilayangkan kini belum mendapatkan benang merah. Ia lantas menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan melalui penasihat khusus Presiden yakni Wiranta dalam merespon desakan tersebut. Menurut Amin Rais, pernyataan singkat Wiranto di Istana pada 24 April lalu sangat sulit untuk dicermati dan terkesan mengular banyak waktu. Di mana dalam penjelasan Wiranto, Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu tetapi tidak bisa serta-merta menjawab secara langsung. Disebut Wiranto 8 tuntutan itu tidak mudah bagi Prabowo. Oleh karenanya, Prabowo akan pelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Amin Rais pun menyayangkan sikap dari Prabowo yang dianggapnya tidak cukup otoritas merespon tuntutan tersebut. Dengan begitu, ex-ketua PAN itu menilai bahwa pemerintahan Prabowo Subianto masih dalam bayang-bayang Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurutnya, pernyataan Wiranto hanya akan menambah kerunyaman. Lebih lanjut, Amin Rais menyampaikan keresahannya melihat tuntutan yang jelas namun belum ada pergerakan. Pak Wiranto yang punya jabatan penasihat khusus Presiden pada 24 April kemarin membuat statement singkat. Pernyataannya itu mengenai 8 tuntutan para purnawirawan TNI yang antara lain mengusulkan pada MPR supaya Gibran dicopot dari jabatannya sebagai Wapres. Nah, pidato Wiranto itu ditayangkan oleh TV One, Tribun Sumsel, dan Warta Kota, Production, dan lain-lain. Ya. Inti pidato Wiranto itu antara lain Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu, tetapi tidak bisa serta-merta menjawab langsung sejumlah tuntutan. Bagi Prabowo, 8 tuntutan itu tidak mudah. Karena itu akan mempelajarinya lebih dahulu. Saya kutip, ya, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental. Juga dikatakan oleh Wiranto, Prabowo tidak bisa merespons permintaan Forum Purnawirawan karena itu di luar kekuasaannya sebagai Presiden. Saya sedikit heran. Presiden adalah kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi, dan lain-lain, tetapi merasa tidak punya cukup otoritas untuk menyauti pernyataan Forum para Purnawirawan itu. Nah, sebagai purnawirawan TNI itu adalah kolega Prabowo di AMN Magelang dulu. Saya mencoba memahami pernyataan Presiden Prabowo lewat pidato Wiranto itu, karena dalam pernyataan Jokowi masih terus membayang-bayangi seluruh langkah politik Prabowo. Pernyataan para purnawirawan TNI, saya pernah katakan, ibarat bom politik buat Jokowi dan anaknya Gibran, dan 8 tuntutan mereka benar-benar merupakan shocking event yang tidak pernah terbayangkan oleh bekas Presiden Mulyono. Nah, Pak Wiranto adalah juga purnawirawan seperti halnya para penggugat keabsahan hukum Gibran yang telah diselundupkan oleh bapaknya jadi Wapres haram. Nah, lewat pidato singkatnya pada 24 April lalu di Istana, menurut saya Wiranto justru menambah kerunyaman gerangan langkah yang mau ditempuh oleh Prabowo dengan meminta Wiranto mencoba menerangkan tuntutan yang sudah terlalu jelas. Di samping banyak masalah-masalah bangsa, ada satu hal yang sulit kita mengerti, Prabowo Subianto terus saja memelihara Joko Widodo sebagai presiden bayangan, terus membayang-bayangi Prabowo entah sampai kapan. Kami tidak pernah akan tahu, kita tidak pernah akan tahu, hanya Allah yang Maha mengetahui. Sesungguhnya apa yang terjadi dan yang akan terjadi hanya Allah yang Maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Sutioso mendukung penuh tuntutan Purnawirawan TNI terkait pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya Sutioso menganggap Wakil Presiden Gibran tidak mampu mengurus negara. Demikian disampaikan Sutioso dalam kanal YouTube Hersu Beno Point pada Sabtu 26 April lalu. Awalnya Sutioso mendoakan agar Presiden Prabowo selalu diberi keselamatan dan kesehatan, sebab ia khawatir jika Gibran menggantikan Prabowo sebagai Presiden RI. Dengan bekal pengalaman sangat minim dan usia terbilang muda, Sutioso mengaku sangat ragu Gibran mampu memimpin negara sebesar Republik Indonesia. Menurutnya, jika Gibran yang memimpin negara, maka nasib bangsa ini akan dipertaruhkan. Lebih lanjut, ia mengungkit pernyataan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mengatakan bahwa anak-anaknya tidak tertarik masuk dunia politik. Namun nyatanya Gibran maju Pilkada Solo, sementara menantu Jokowi, Bobi Nasution, juga ikut Pilkada Medan dan keduanya dinyatakan menang. Hingga akhirnya setelah 2 tahun memimpin Solo, Gibran maju Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto secara kontroversial. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga mantan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran di Pilpres 2004, yakni Sylvester Matutina, menyesalkan wacana pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan TNI. Dia mengatakan Wapres Gibran bersama Presiden Prabowo Subianto adalah pasangan pemimpin RI yang dipilih oleh mayoritas rakyat dengan 58,59% atau 96.214.691 suara sah dalam pemilihan Presiden 2024 yang jujur tanpa kecurangan. Sylvester membandingkannya dengan jumlah para purnawirawan TNI yang menyatakan usulannya. Lebih aneh lagi, kata Sylvester, mantan Wapres Tri Sutrisno yang hanya dipilih oleh satu orang, yaitu Presiden Soeharto, mau memakzulkan Wakil Presiden resmi negara RI yang dipilih oleh lebih dari 96 juta orang. Dia mengatakan Prabowo Gibran secara resmi oleh KPU RI telah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan selanjutnya dilantik di gedung MPR DPR pada Minggu 20 Oktober 2025. Oleh karena itu, dia mengatakan tidak ada alasan apapun Gibran dimakzulkan. Ia pun menduga wacana ini sengaja dihembuskan untuk mengadu domba antara Prabowo, Gibran, Jokowi, serta bangsa. Sylvester menyampaikan pemakzulan Gibran hanyalah sasaran antara. Sementara itu, ia menduga tujuan utamanya adalah melengsarkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pihak-pihak yang diduga sengaja menghembuskan isu ini adalah barisan sakit hati yang tidak dapat jabatan atau yang dicopot jabatannya di era Jokowi dan sekarang Prabowo. Kemudian, para koruptor, pengusaha hitam, dan politisi jahat yang terganggu urusannya. Kemudian, pihak yang mendukung Capres yang belum move on karena kalah Pilpres. Kaum radikal agama yang organisasinya diberangsur di era Jokowi. Kemudian pihak asing yang ingin melemahkan Indonesia seperti George Soros yang menandai media dan LSM melalui Media Development Investment Fund. Termasuk para pengamat dan paranormal yang menakuti rakyat bahwa Indonesia akan krisis, Gibran dimaksudkan dan Prabowo akan dikudeta oleh orang kurus, padahal itu semua hanyalah halusinasi. Sylvester pun mengajak masyarakat untuk tidak terhasut dan terpecah belah. Ia mengatakan bahwa publik harus percaya bahwa Prabowo dan Gibran sangatlah kompak. Ini terkait usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Diketahui bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan 8 sikap yang salah satunya mendesak agar MPR ini mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di mana desakan itu mendapatkan reaksi dari partai politik di DPR RI dan anggota DPR sebagai bagian dari MPR RI. Menurut Undang-Undang Dasar ini memang memegang peranan penting jika isu pemakzulan itu benar-benar terwujud.
Nah, ini ada beberapa tanggapan dari partai politik di DPR Tribuners, seperti misalnya dari Partai Golkar. Jadi Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai kalau pemakzulan wakil presiden ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan, tapi harus melalui mekanisme yang sudah diatur dalam konstitusi. Dan Doli juga menegaskan bahwa prosedur pemberhentian presiden maupun wakil presiden sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam pasal 3 dan pasal 7. Jadi menurutnya terdapat beberapa alasan yang bisa dijadikan alasan untuk mencopot presiden atau wakil presiden. Yang pertama, ada alasan yang mutlak, kedua, alasan hukum, dan dia juga mengungkapkan bahwa mekanisme untuk memberhentikan wakil presiden ini bukanlah perkara yang mudah. Kemudian juga ada tanggapan dari PDIP Tribuners, di mana anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDIP, Komarudin Watubun, meminta kepada MPR untuk membentuk tim kajian soal usulan dari Purnawirawan TNI yang mendesak Gibran untuk dimakzulkan ini. Jadi Komarudin menyarankan tim kajian yang mungkin dibentuk MPR ini berisikan para akademisi dan juga para pakar yang berkompeten. Kemudian ada tanggapan dari PKB Tribuners, di mana anggota DPR dari fraksi PKB Abdullah mengatakan bahwa langkah politik mengganti wapres ini tidak mudah dilaksanakan karena banyak syarat yang harus dipenuhi sesuai yang diatur dalam konstitusi. Dan Abdullah juga mengatakan bahwa proses pemberhentian presiden dan wakil presiden ini dapat dilakukan jika presiden melakukan pelanggaran berat seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Dan ada satu lagi tanggapan dari Partai PAN, di mana dikatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan untuk memberhentikan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan ditegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Apalagi memang pemerintahan Prabowo Gibran ini sudah berjalan selama hampir 6 bulan begitu. Dan ada juga tanggapan dari Partai Gerindra Tribuners, di mana Ahmad Muzani menegaskan kalau Gibran ini adalah wakil presiden yang sah secara konstitusional. Jadi menurutnya pemilihan presiden dan wakil presiden ini adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga pada Pilpres 2024 lalu rakyat ini sudah memilih satu pasangan, jadi bukan perseorangan begitu, yang mana adalah Prabowo Gibran. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais turut menanggapi desakan Purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Melalui akun YouTube-nya, Amin Rais menyebut bahwa 8 tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang dilayangkan kini belum mendapatkan benang merah. Ia lantas menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan melalui penasihat khusus Presiden yakni Wiranta dalam merespon desakan tersebut. Menurut Amin Rais, pernyataan singkat Wiranto di Istana pada 24 April lalu sangat sulit untuk dicermati dan terkesan mengular banyak waktu. Di mana dalam penjelasan Wiranto, Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu tetapi tidak bisa serta-merta menjawab secara langsung. Disebut Wiranto 8 tuntutan itu tidak mudah bagi Prabowo. Oleh karenanya, Prabowo akan pelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Amin Rais pun menyayangkan sikap dari Prabowo yang dianggapnya tidak cukup otoritas merespon tuntutan tersebut. Dengan begitu, ex-ketua PAN itu menilai bahwa pemerintahan Prabowo Subianto masih dalam bayang-bayang Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurutnya, pernyataan Wiranto hanya akan menambah kerunyaman. Lebih lanjut, Amin Rais menyampaikan keresahannya melihat tuntutan yang jelas namun belum ada pergerakan. Pak Wiranto yang punya jabatan penasihat khusus Presiden pada 24 April kemarin membuat statement singkat. Pernyataannya itu mengenai 8 tuntutan para purnawirawan TNI yang antara lain mengusulkan pada MPR supaya Gibran dicopot dari jabatannya sebagai Wapres. Nah, pidato Wiranto itu ditayangkan oleh TV One, Tribun Sumsel, dan Warta Kota, Production, dan lain-lain. Ya. Inti pidato Wiranto itu antara lain Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu, tetapi tidak bisa serta-merta menjawab langsung sejumlah tuntutan. Bagi Prabowo, 8 tuntutan itu tidak mudah. Karena itu akan mempelajarinya lebih dahulu. Saya kutip, ya,
Karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental. Juga dikatakan oleh Wiranto, Prabowo tidak bisa merespons permintaan forum Purnawirawan karena itu di luar kekuasaannya sebagai presiden. Saya sedikit heran, presiden adalah kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi dan lain-lain, tetapi merasa tidak punya cukup otoritas untuk menyauti pernyataan forum para purnawirawan itu. Nah, sebagai purnawirawan TNI itu adalah kolega Prabowo di AMN Magelang dulu. Saya mencoba memahami pernyataan Presiden Prabowo lewat pidato Wiranto itu, karena dalam pernyataan Jokowi masih terus membayang-bayangi seluruh langkah politik Prabowo. Pernyataan para purnawirawan TNI, saya pernah katakan, ibarat bom politik buat Jokowi dan anaknya Gibran, dan 8 tuntutan mereka benar-benar merupakan shocking event yang tidak pernah terbayangkan oleh bekas Presiden Mulyono. Nah, Pak Wiranto adalah juga purnawirawan seperti halnya para penggugat keabsahan hukum Gibran yang telah diselundupkan oleh bapaknya jadi wapres haram. Nah, lewat pidato singkatnya pada 24 April lalu di Istana, menurut saya Wiranto justru menambah kerunyaman gerangan langkah yang mau ditempuh oleh Prabowo dengan meminta Wiranto mencoba menerangkan tuntutan yang sudah terlalu jelas. Di samping banyak masalah-masalah bangsa, ada satu hal yang sulit kita mengerti. Prabowo Subianto terus saja memelihara Joko Widodo sebagai presiden bayangan, terus membayang-bayangi Prabowo entah sampai kapan. Kami tidak pernah akan tahu, kita tidak pernah akan tahu, hanya Allah yang Maha mengetahui. Sesungguhnya apa yang terjadi dan yang akan terjadi hanya Allah yang Maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Sutioso mendukung penuh tuntutan purnawirawan TNI terkait pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya Sutioso menganggap Wakil Presiden Gibran tidak mampu mengurus negara. Demikian disampaikan Sutioso dalam kanal YouTube Hersu Beno Point pada Sabtu 26 April lalu. Awalnya Sutioso mendoakan agar Presiden Prabowo selalu diberi keselamatan dan kesehatan, sebab ia khawatir jika Gibran menggantikan Prabowo sebagai Presiden RI. Dengan bekal pengalaman sangat minim dan usia terbilang muda, Sutioso mengaku sangat ragu Gibran mampu memimpin negara sebesar Republik Indonesia. Menurutnya, jika Gibran yang memimpin negara, maka nasib bangsa ini akan dipertaruhkan. Lebih lanjut, ia mengungkit pernyataan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mengatakan bahwa anak-anaknya tidak tertarik masuk dunia politik. Namun nyatanya Gibran maju Pilkada Solo, sementara menantu Jokowi Bobi Nasution juga ikut Pilkada Medan dan keduanya dinyatakan menang. Hingga akhirnya setelah 2 tahun memimpin Solo, Gibran maju Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto secara kontroversial. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga mantan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran di Pilpres 2004, yakni Sylvester Matutina, menyesalkan wacana pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan TNI. Dia mengatakan Wapres Gibran bersama Presiden Prabowo Subianto adalah pasangan pemimpin RI yang dipilih oleh mayoritas rakyat dengan 58,59% atau 96.214.691 suara sah dalam pemilihan Presiden 2024 yang jujur tanpa kecurangan. Sylvester membandingkannya dengan jumlah para purnawirawan TNI yang menyatakan usulannya. Lebih aneh lagi, kata Sylvester, mantan Wapres Tri Sutrisno yang hanya dipilih oleh 1 orang, yaitu Presiden Soeharto, mau memakzulkan Wakil Presiden resmi negara RI yang dipilih oleh lebih dari 96 juta orang. Dia mengatakan Prabowo Gibran secara resmi oleh KPU RI telah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan selanjutnya dilantik di gedung MPR DPR pada Minggu 20 Oktober 2025.
Oleh karena itu, dia mengatakan tidak ada alasan apapun Gibran dimakzulkan. Ia pun menduga wacana ini sengaja dihembuskan untuk mengadu domba antara Prabowo, Gibran, Jokowi, serta bangsa. Sylvester menyampaikan pemakzulan Gibran hanyalah sasaran antara. Sementara itu, ia menduga tujuan utamanya adalah melengsarkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pihak-pihak yang diduga sengaja menghembuskan isu ini adalah barisan sakit hati yang tidak dapat jabatan atau yang dicopot jabatannya di era Jokowi dan sekarang Prabowo. Kemudian, para koruptor, pengusaha hitam, dan politisi jahat yang terganggu urusannya. Kemudian, pihak yang mendukung Capres yang belum move on karena kalah Pilpres. Kaum radikal agama yang organisasinya diberangsur di era Jokowi. Kemudian pihak asing yang ingin melemahkan Indonesia seperti George Soros yang menandai media dan LSM melalui Media Development Investment Fund. Termasuk para pengamat dan paranormal yang menakuti rakyat bahwa Indonesia akan krisis, Gibran dimaksudkan dan Prabowo akan dikudeta oleh orang kurus, padahal itu semua hanyalah halusinasi. Sylvester pun mengajak masyarakat untuk tidak terhasut dan terpecah belah. Ia mengatakan bahwa publik harus percaya bahwa Prabowo dan Gibran sangatlah kompak. Ini terkait usulan pemakzulan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Diketahui bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan 8 sikap yang salah satunya mendesak agar MPR ini mengganti Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, di mana desakan itu mendapatkan reaksi dari partai politik di DPR RI dan anggota DPR sebagai bagian dari MPR RI. Menurut Undang-Undang Dasar ini memang memegang peranan penting jika isu pemakzulan itu benar-benar terwujud. Nah, ini ada beberapa tanggapan dari partai politik di DPR Tribuners, seperti misalnya dari Partai Golkar. Jadi, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai kalau pemakzulan Wakil Presiden ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan, tapi harus melalui mekanisme yang sudah diatur dalam konstitusi. Dan Doli juga menegaskan bahwa prosedur pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam pasal 3 dan pasal 7. Jadi menurutnya terdapat beberapa alasan yang bisa dijadikan alasan untuk mencopot presiden atau wakil presiden. Yang pertama, ada alasan yang mutlak. Kedua, alasan hukum. Dan dia juga mengungkapkan bahwa mekanisme untuk memberhentikan wakil presiden ini bukanlah perkara yang mudah. Kemudian juga ada tanggapan dari PDIP Tribuners, di mana anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDIP, Komarudin Watubun, meminta kepada MPR untuk membentuk tim kajian soal usulan dari Purnawirawan TNI yang mendesak Gibran untuk dimakzulkan ini. Jadi Komarudin menyarankan tim kajian yang mungkin dibentuk MPR ini berisikan para akademisi dan juga para pakar yang berkompeten. Kemudian ada tanggapan dari PKB Tribuners, di mana anggota DPR dari fraksi PKB Abdullah mengatakan bahwa langkah politik mengganti Wapres ini tidak mudah dilaksanakan karena banyak syarat yang harus dipenuhi sesuai yang diatur dalam konstitusi. Dan Abdullah juga mengatakan bahwa proses pemberhentian presiden dan wakil presiden ini dapat dilakukan jika presiden melakukan pelanggaran berat seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Dan ada satu lagi tanggapan dari Partai PAN, di mana dikatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan untuk memberhentikan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan ditegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Apalagi memang pemerintahan Prabowo Gibran ini sudah berjalan selama hampir 6 bulan begitu. Dan ada juga tanggapan dari Partai Gerindra Tribuners, di mana Ahmad Muzani menegaskan kalau Gibran ini adalah Wakil Presiden yang sah secara konstitusional. Jadi menurutnya pemilihan presiden dan wakil presiden ini adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga pada Pilpres 2024 lalu rakyat ini sudah memilih satu pasangan, jadi bukan perseorangan begitu, yang mana adalah Prabowo Gibran. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais turut menanggapi desakan Purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka.
Melalui akun YouTube-nya, Amin Rais menyebut bahwa 8 tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang dilayangkan kini belum mendapatkan benang merah. Ia lantas menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan melalui penasihat khusus Presiden yakni Wiranta dalam merespon desakan tersebut. Menurut Amin Rais, pernyataan singkat Wiranto di Istana pada 24 April lalu sangat sulit untuk dicermati dan terkesan mengular banyak waktu. Di mana dalam penjelasan Wiranto, Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu tetapi tidak bisa serta-merta menjawab secara langsung. Disebut Wiranto 8 tuntutan itu tidak mudah bagi Prabowo. Oleh karenanya, Prabowo akan pelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Amin Rais pun menyayangkan sikap dari Prabowo yang dianggapnya tidak cukup otoritas merespon tuntutan tersebut. Dengan begitu, ex-ketua PAN itu menilai bahwa pemerintahan Prabowo Subianto masih dalam bayang-bayang Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurutnya, pernyataan Wiranto hanya akan menambah kerunyaman. Lebih lanjut, Amin Rais menyampaikan keresahannya melihat tuntutan yang jelas namun belum ada pergerakan. Pak Wiranto yang punya jabatan penasihat khusus Presiden pada 24 April kemarin membuat statement singkat. Pernyataannya itu mengenai 8 tuntutan para purnawirawan TNI yang antara lain mengusulkan pada MPR supaya Gibran dicopot dari jabatannya sebagai Wapres. Nah, pidato Wiranto itu ditayangkan oleh TV One, Tribun Sumsel, dan Warta Kota, Production, dan lain-lain. Ya. Inti pidato Wiranto itu antara lain Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu, tetapi tidak bisa serta-merta menjawab langsung sejumlah tuntutan. Bagi Prabowo, 8 tuntutan itu tidak mudah. Karena itu akan mempelajarinya lebih dahulu. Saya kutip, ya, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental. Juga dikatakan oleh Wiranto, Prabowo tidak bisa merespons permintaan Forum Purnawirawan karena itu di luar kekuasaannya sebagai presiden. Saya sedikit heran. Presiden adalah kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi, dan lain-lain, tetapi merasa tidak punya cukup otoritas untuk menyauti pernyataan Forum para Purnawirawan itu. Nah, sebagai purnawirawan TNI itu adalah kolega Prabowo di AMN Magelang dulu. Saya mencoba memahami pernyataan Presiden Prabowo lewat pidato Wiranto itu, karena dalam pernyataan Jokowi masih terus membayang-bayangi seluruh langkah politik Prabowo. Pernyataan para purnawirawan TNI, saya pernah katakan, ibarat bom politik buat Jokowi dan anaknya Gibran, dan 8 tuntutan mereka benar-benar merupakan shocking event yang tidak pernah terbayangkan oleh bekas Presiden Mulyono. Nah, Pak Wiranto adalah juga purnawirawan seperti halnya para penggugat keabsahan hukum Gibran yang telah diselundupkan oleh bapaknya jadi Wapres haram. Nah, lewat pidato singkatnya pada 24 April lalu di Istana, menurut saya Wiranto justru menambah kerunyaman apa gerangan langkah yang mau ditempuh oleh Prabowo dengan meminta Wiranto mencoba menerangkan tuntutan yang sudah terlalu jelas. Di samping banyak masalah-masalah bangsa, ada satu hal yang sulit kita mengerti, Prabowo Subianto terus saja memelihara Joko Widodo sebagai presiden bayangan, terus membayang-bayangi Prabowo entah sampai kapan. Kami tidak pernah akan tahu, kita tidak pernah akan tahu, hanya Allah yang Maha mengetahui. Sesungguhnya apa yang terjadi dan yang akan terjadi hanya Allah yang Maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Sutioso mendukung penuh tuntutan purnawirawan TNI terkait pencopotan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Pasalnya Sutioso menganggap Wakil Presiden Gibran tidak mampu mengurus negara.
Demikian disampaikan Sutioso dalam kanal YouTube Hersu Beno Point pada Sabtu 26 April lalu. Awalnya Sutioso mendoakan agar Presiden Prabowo selalu diberi keselamatan dan kesehatan, sebab ia khawatir jika Gibran menggantikan Prabowo sebagai Presiden RI. Dengan bekal pengalaman sangat minim dan usia terbilang muda, Sutioso mengaku sangat ragu Gibran mampu memimpin negara sebesar Republik Indonesia. Menurutnya, jika Gibran yang memimpin negara, maka nasib bangsa ini akan dipertaruhkan. Lebih lanjut, ia mengungkit pernyataan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mengatakan bahwa anak-anaknya tidak tertarik masuk dunia politik. Namun nyatanya Gibran maju Pilkada Solo, sementara menantu Jokowi, Bobi Nasution, juga ikut Pilkada Medan dan keduanya dinyatakan menang. Hingga akhirnya setelah 2 tahun memimpin Solo, Gibran maju Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto secara kontroversial. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga mantan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran di Pilpres 2004, yakni Sylvester Matutina, menyesalkan wacana pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka oleh Forum Purnawirawan TNI. Dia mengatakan Wapres Gibran bersama Presiden Prabowo Subianto adalah pasangan pemimpin RI yang dipilih oleh mayoritas rakyat dengan 58,59% atau 96.214.691 suara sah dalam pemilihan Presiden 2024 yang jurdil tanpa kecurangan. Sylvester membandingkannya dengan jumlah para purnawirawan TNI yang menyatakan usulannya. Lebih aneh lagi, kata Sylvester, mantan Wapres Tri Sutrisno yang hanya dipilih oleh satu orang, yaitu Presiden Soeharto, mau memakzulkan Wakil Presiden resmi negara RI yang dipilih oleh lebih dari 96 juta orang. Dia mengatakan Prabowo Gibran secara resmi oleh KPU RI telah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan selanjutnya dilantik di gedung MPR DPR pada Minggu 20 Oktober 2025. Oleh karena itu, dia mengatakan tidak ada alasan apapun Gibran dimakzulkan. Ia pun menduga wacana ini sengaja dihembuskan untuk mengadu domba antara Prabowo, Gibran, Jokowi, serta bangsa. Sylvester menyampaikan pemakzulan Gibran hanyalah sasaran antara. Sementara itu, ia menduga tujuan utamanya adalah lengserkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pihak-pihak yang diduga sengaja menghembuskan isu ini adalah barisan sakit hati yang tidak dapat jabatan atau yang dicopot jabatannya di era Jokowi dan sekarang Prabowo. Kemudian, para koruptor, pengusaha hitam, dan politisi jahat yang terganggu urusannya. Kemudian, pihak yang mendukung Capres yang belum move on karena kalah Pilpres. Kaum radikal agama yang organisasinya diberangsur di era Jokowi. Kemudian pihak asing yang ingin melemahkan Indonesia seperti George Soros yang menandai media dan LSM melalui Media Development Investment Fund. Termasuk para pengamat dan paranormal yang menakuti rakyat bahwa Indonesia akan krisis, Gibran dimaksudkan dan Prabowo akan dikudeta oleh orang kurus, padahal itu semua hanyalah halusinasi. Sylvester pun mengajak masyarakat untuk tidak terhasut dan terpecah belah. Ia mengatakan bahwa publik harus percaya bahwa Prabowo dan Gibran sangatlah kompak. Ini terkait usulan pemakzulan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Diketahui bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan 8 sikap yang salah satunya mendesak agar MPR ini mengganti Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, di mana desakan itu mendapatkan reaksi dari partai politik di DPR RI dan anggota DPR sebagai bagian dari MPR RI. Menurut Undang-Undang Dasar ini memang memegang peranan penting jika isu pemakzulan itu benar-benar terwujud. Nah, ini ada beberapa tanggapan dari partai politik di DPR Tribuners, seperti misalnya dari Partai Golkar. Jadi Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai kalau pemakzulan Wakil Presiden ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan, tapi harus melalui mekanisme yang sudah diatur dalam konstitusi. Dan Doli juga menegaskan bahwa prosedur pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam pasal 3 dan pasal 7. Jadi menurutnya terdapat beberapa alasan yang bisa dijadikan alasan untuk mencopot presiden atau wakil presiden. Yang pertama, ada alasan yang mutlak. Kedua, alasan hukum.
Dan dia juga mengungkapkan bahwa mekanisme untuk memberhentikan wakil presiden ini bukanlah perkara yang mudah. Kemudian juga ada tanggapan dari PDIP Tribuners di mana anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDIP, Komarudin Watubun, meminta kepada MPR untuk membentuk tim kajian soal usulan dari Purnawirawan TNI yang mendesak Gibran untuk dimakzulkan ini. Jadi Komarudin menyarankan tim kajian yang mungkin dibentuk MPR ini berisikan para akademisi dan juga para pakar yang berkompeten. Kemudian ada tanggapan dari PKB Tribuners di mana anggota DPR dari fraksi PKB Abdullah mengatakan bahwa langkah politik mengganti Wapres ini tidak mudah dilaksanakan karena banyak syarat yang harus dipenuhi sesuai yang diatur dalam konstitusi, dan Abdullah juga mengatakan bahwa proses pemberhentian presiden dan wakil presiden ini dapat dilakukan jika presiden melakukan pelanggaran berat seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Dan ada satu lagi tanggapan dari Partai PAN, di mana dikatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan untuk memberhentikan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan ditegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Apalagi memang pemerintahan Prabowo Gibran ini sudah berjalan selama hampir 6 bulan begitu. Dan ada juga tanggapan dari Partai Gerindra Tribuners di mana Ahmad Muzani menegaskan kalau Gibran ini adalah wakil presiden yang sah secara konstitusional. Jadi menurutnya pemilihan presiden dan wakil presiden ini adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga pada Pilpres 2024 lalu rakyat ini sudah memilih satu pasangan, jadi bukan perseorangan begitu, yang mana adalah Prabowo Gibran. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais turut menanggapi desakan Purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Melalui akun YouTube-nya, Amin Rais menyebut bahwa 8 tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang dilayangkan kini belum mendapatkan benang merah. Ia lantas menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan melalui penasihat khusus Presiden yakni Wiranta dalam merespon desakan tersebut. Menurut Amin Rais, pernyataan singkat Wiranto di Istana pada 24 April lalu sangat sulit untuk dicermati dan terkesan mengular banyak waktu. Di mana dalam penjelasan Wiranto, Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu tetapi tidak bisa serta-merta menjawab secara langsung. Disebut Wiranto 8 tuntutan itu tidak mudah bagi Prabowo. Oleh karenanya, Prabowo akan pelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Amin Rais pun menyayangkan sikap dari Prabowo yang dianggapnya tidak cukup otoritas merespon tuntutan tersebut. Dengan begitu, ex-ketua PAN itu menilai bahwa pemerintahan Prabowo Subianto masih dalam bayang-bayang Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurutnya, pernyataan Wiranto hanya akan menambah kerunyaman. Lebih lanjut, Amin Rais menyampaikan keresahannya melihat tuntutan yang jelas namun belum ada pergerakan. Pak Wiranto yang punya jabatan penasihat khusus Presiden pada 24 April kemarin membuat statement singkat. Pernyataannya itu mengenai 8 tuntutan para purnawirawan TNI yang antara lain mengusulkan pada MPR supaya Gibran dicopot dari jabatannya sebagai Wapres. Nah, pidato Wiranto itu ditayangkan oleh TV One, Tribun Sumsel, dan Warta Kota, Production, dan lain-lain. Ya. Inti pidato Wiranto itu antara lain Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu, tetapi tidak bisa serta-merta menjawab langsung sejumlah tuntutan. Bagi Prabowo, 8 tuntutan itu tidak mudah. Karena itu akan mempelajarinya lebih dahulu. Saya kutip, ya, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental. Juga dikatakan oleh Wiranto, Prabowo tidak bisa merespons permintaan Forum Purnawirawan karena itu di luar kekuasaannya sebagai presiden. Saya sedikit heran. Presiden adalah kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi, dan lain-lain, tetapi merasa tidak punya cukup otoritas untuk menyauti pernyataan Forum para Purnawirawan itu.
Nah, sebagai purnawirawan TNI itu adalah kolega Prabowo di AMN Magelang dulu. Saya mencoba memahami pernyataan Presiden Prabowo lewat pidato Wiranto itu, karena dalam pernyataan Jokowi masih terus membayang-bayangi seluruh langkah politik Prabowo. Pernyataan para purnawirawan TNI, saya pernah katakan, ibarat bom politik buat Jokowi dan anaknya Gibran, dan 8 tuntutan mereka benar-benar merupakan shocking event yang tidak pernah terbayangkan oleh bekas Presiden Mulyono. Nah, Pak Wiranto adalah juga purnawirawan seperti halnya para penggugat keabsahan hukum Gibran yang telah diselundupkan oleh bapaknya jadi wapres haram. Nah, lewat pidato singkatnya pada 24 April lalu di Istana, menurut saya Wiranto justru menambah kerunyaman gerangan langkah yang mau ditempuh oleh Prabowo dengan meminta Wiranto mencoba menerangkan tuntutan yang sudah terlalu jelas. Di samping banyak masalah-masalah bangsa, ada satu hal yang sulit kita mengerti. Prabowo Subianto terus saja memelihara Joko Widodo sebagai presiden bayangan, terus membayang-bayangi Prabowo entah sampai kapan. Kami tidak pernah akan tahu, kita tidak pernah akan tahu, hanya Allah yang Maha mengetahui. Sesungguhnya apa yang terjadi dan yang akan terjadi hanya Allah yang Maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Sutioso mendukung penuh tuntutan purnawirawan TNI terkait pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya Sutioso menganggap Wakil Presiden Gibran tidak mampu mengurus negara. Demikian disampaikan Sutioso dalam kanal YouTube Hersu Beno Point pada Sabtu 26 April lalu. Awalnya Sutioso mendoakan agar Presiden Prabowo selalu diberi keselamatan dan kesehatan, sebab ia khawatir jika Gibran menggantikan Prabowo sebagai Presiden RI. Dengan bekal pengalaman sangat minim dan usia terbilang muda, Sutioso mengaku sangat ragu Gibran mampu memimpin negara sebesar Republik Indonesia. Menurutnya, jika Gibran yang memimpin negara, maka nasib bangsa ini akan dipertaruhkan. Lebih lanjut, ia mengungkit pernyataan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mengatakan bahwa anak-anaknya tidak tertarik masuk dunia politik. Namun nyatanya Gibran maju Pilkada Solo, sementara menantu Jokowi, Bobi Nasution, juga ikut Pilkada Medan dan keduanya dinyatakan menang. Hingga akhirnya setelah 2 tahun memimpin Solo, Gibran maju Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto secara kontroversial. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga mantan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran di Pilpres 2004, yakni Sylvester Matutina, menyesalkan wacana pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan TNI. Dia mengatakan Wapres Gibran bersama Presiden Prabowo Subianto adalah pasangan pemimpin RI yang dipilih oleh mayoritas rakyat dengan 58,59% atau 96.214.691 suara sah dalam pemilihan Presiden 2024 yang jujur tanpa kecurangan. Sylvester membandingkannya dengan jumlah para purnawirawan TNI yang menyatakan usulannya. Lebih aneh lagi, kata Sylvester, mantan Wapres Tri Sutrisno yang hanya dipilih oleh satu orang, yaitu Presiden Soeharto, mau memakzulkan Wakil Presiden resmi negara RI yang dipilih oleh lebih dari 96 juta orang. Dia mengatakan Prabowo Gibran secara resmi oleh KPU RI telah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan selanjutnya dilantik di gedung MPR DPR pada Minggu 20 Oktober 2025. Oleh karena itu, dia mengatakan tidak ada alasan apapun Gibran dimakzulkan. Ia pun menduga wacana ini sengaja dihembuskan untuk mengadu domba antara Prabowo, Gibran, Jokowi, serta bangsa. Sylvester menyampaikan pemakzulan Gibran hanyalah sasaran antara. Sementara itu ia menduga tujuan utamanya adalah melengsarkan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, pihak-pihak yang diduga sengaja menghembuskan isu ini adalah barisan sakit hati yang tidak dapat jabatan atau yang dicopot jabatannya di era Jokowi dan sekarang Prabowo. Kemudian, para koruptor, pengusaha hitam, dan politisi jahat yang terganggu urusannya. Kemudian, pihak yang mendukung Capres yang belum move on karena kalah Pilpres. Kaum radikal agama yang organisasinya diberangsur di era Jokowi. Kemudian pihak asing yang ingin melemahkan Indonesia seperti George Soros yang menandai media dan LSM melalui Media Development Investment Fund. Termasuk para pengamat dan paranormal yang menakuti rakyat bahwa Indonesia akan krisis, Gibran dimaksudkan dan Prabowo akan dikudeta oleh orang kurus, padahal itu semua hanyalah halusinasi. Sylvester pun mengajak masyarakat untuk tidak terhasut dan terpecah belah. Ia mengatakan bahwa publik harus percaya bahwa Prabowo dan Gibran sangatlah kompak. Ini terkait usulan pemakzulan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Diketahui bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan 8 sikap yang salah satunya mendesak agar MPR ini mengganti Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, di mana desakan itu mendapatkan reaksi dari partai politik di DPR RI dan anggota DPR sebagai bagian dari MPR RI. Menurut Undang-Undang Dasar ini memang memegang peranan penting jika isu pemakzulan itu benar-benar terwujud. Nah, ini ada beberapa tanggapan dari partai politik di DPR Tribuners, seperti misalnya dari Partai Golkar. Jadi Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai kalau pemakzulan Wakil Presiden ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan, tapi harus melalui mekanisme yang sudah diatur dalam konstitusi. Dan Doli juga menegaskan bahwa prosedur pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam pasal 3 dan pasal 7. Jadi menurutnya terdapat beberapa alasan yang bisa dijadikan alasan untuk mencopot presiden atau wakil presiden. Yang pertama, ada alasan yang mutlak. Kedua, alasan hukum. Dan dia juga mengungkapkan bahwa mekanisme untuk memberhentikan wakil presiden ini bukanlah perkara yang mudah. Kemudian juga ada tanggapan dari PDIP Tribuners, di mana anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDIP Rudin Watubun meminta kepada MPR untuk membentuk tim kajian soal usulan dari Purnawirawan TNI yang mendesak Gibran untuk dimakzulkan ini. Jadi Komarudin menyarankan tim kajian yang mungkin dibentuk MPR ini berisikan para akademisi dan juga para pakar yang berkompeten. Kemudian ada tanggapan dari PKB Tribuners, di mana anggota DPR dari fraksi PKB Abdullah mengatakan bahwa langkah politik mengganti Wapres ini tidak mudah dilaksanakan karena banyak syarat yang harus dipenuhi sesuai yang diatur dalam konstitusi. Dan Abdullah juga mengatakan bahwa proses pemberhentian presiden dan wakil presiden ini dapat dilakukan jika presiden melakukan pelanggaran berat seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Dan ada satu lagi tanggapan dari Partai PAN, di mana dikatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan untuk memberhentikan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan ditegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Apalagi memang pemerintahan Prabowo Gibran ini sudah berjalan selama hampir 6 bulan begitu. Dan ada juga tanggapan dari Partai Gerindra Tribuners, di mana Ahmad Muzani menegaskan kalau Gibran ini adalah Wakil Presiden yang sah secara konstitusional. Jadi menurutnya pemilihan presiden dan wakil presiden ini adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga pada Pilpres 2024 lalu rakyat ini sudah memilih satu pasangan, jadi bukan perseorangan begitu, yang mana adalah Prabowo Gibran. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais turut menanggapi desakan Purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Melalui akun YouTube-nya, Amin Rais menyebut bahwa 8 tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang dilayangkan kini belum mendapatkan benang merah. Ia lantas menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan melalui penasihat khusus Presiden yakni Wiranta dalam merespon desakan tersebut. Menurut Amin Rais, pernyataan singkat Wiranto di Istana pada 24 April lalu sangat sulit untuk dicermati dan terkesan mengular banyak waktu. Di mana dalam penjelasan Wiranto, Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu tetapi tidak bisa serta-merta menjawab secara langsung. Disebut Wiranto, 8 tuntutan itu tidak mudah bagi Prabowo.
Oleh karenanya, Prabowo akan pelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Amin Rais pun menyayangkan sikap dari Prabowo yang dianggapnya tidak cukup otoritas merespon tuntutan tersebut. Dengan begitu, ex-ketua PAN itu menilai bahwa pemerintahan Prabowo Subianto masih dalam bayang-bayang Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurutnya, pernyataan Wiranto hanya akan menambah kerunyaman. Lebih lanjut, Amin Rais menyampaikan keresahannya melihat tuntutan yang jelas namun belum ada pergerakan. Pak Wiranto yang punya jabatan penasihat khusus Presiden pada 24 April kemarin membuat statement singkat. Pernyataannya itu mengenai 8 tuntutan para purnawirawan TNI yang antara lain mengusulkan pada MPR supaya Gibran dicopot dari jabatannya sebagai Wapres. Nah, pidato Wiranto itu ditayangkan oleh TV One, Tribun Sumsel, dan Warta Kota, Production, dan lain-lain. Ya. Inti pidato Wiranto itu antara lain Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu, tetapi tidak bisa serta-merta menjawab langsung sejumlah tuntutan. Bagi Prabowo, 8 tuntutan itu tidak mudah. Karena itu akan mempelajarinya lebih dahulu. Saya kutip, ya, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental. Juga dikatakan oleh Wiranto, Prabowo tidak bisa merespons permintaan forum purnawirawan karena itu di luar kekuasaannya sebagai presiden. Saya sedikit heran. Presiden adalah kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi, dan lain-lain, tetapi merasa tidak punya cukup otoritas untuk menyauti pernyataan forum para purnawirawan itu. Nah, sebagai purnawirawan TNI itu adalah kolega Prabowo di AMN Magelang dulu. Saya mencoba memahami pernyataan Presiden Prabowo lewat pidato Wiranto itu, karena dalam pernyataan Jokowi masih terus membayang-bayangi seluruh langkah politik Prabowo. Pernyataan para purnawirawan TNI, saya pernah katakan, ibarat bom politik buat Jokowi dan anaknya Gibran, dan 8 tuntutan mereka benar-benar merupakan shocking event yang tidak pernah terbayangkan oleh bekas Presiden Mulyono. Nah, Pak Wiranto adalah juga purnawirawan seperti halnya para penggugat keabsahan hukum Gibran yang telah diselundupkan oleh bapaknya jadi Wapres haram. Nah, lewat pidato singkatnya pada 24 April lalu di Istana, menurut saya Wiranto justru menambah kerunyaman gerangan langkah yang mau ditempuh oleh Prabowo dengan meminta Wiranto mencoba menerangkan tuntutan yang sudah terlalu jelas. Di samping banyak masalah-masalah bangsa, ada satu hal yang sulit kita mengerti, Prabowo Subianto terus saja memelihara Joko Widodo sebagai presiden bayangan, terus membayang-bayangi Prabowo entah sampai kapan. Kami tidak pernah akan tahu, kita tidak pernah akan tahu, hanya Allah yang Maha mengetahui. Sesungguhnya apa yang terjadi dan yang akan terjadi hanya Allah yang Maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Sutioso mendukung penuh tuntutan purnawirawan TNI terkait pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya Sutioso menganggap Wakil Presiden Gibran tidak mampu mengurus negara. Demikian disampaikan Sutioso dalam kanal YouTube Hersu Beno Point pada Sabtu 26 April lalu. Awalnya Sutioso mendoakan agar Presiden Prabowo selalu diberi keselamatan dan kesehatan. Sebab ia khawatir jika Gibran menggantikan Prabowo sebagai Presiden RI. Dengan bekal pengalaman sangat minim dan usia terbilang muda, Sutioso mengaku sangat ragu Gibran mampu memimpin negara sebesar Republik Indonesia.
Menurutnya jika Gibran yang memimpin negara, maka nasib bangsa ini akan dipertaruhkan. Lebih lanjut, ia mengungkit pernyataan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mengatakan bahwa anak-anaknya tidak tertarik masuk dunia politik. Namun nyatanya Gibran maju Pilkada Solo, sementara menantu Jokowi Bobi Nasution juga ikut Pilkada Medan dan keduanya dinyatakan menang. Hingga akhirnya setelah 2 tahun memimpin Solo, Gibran maju Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto secara kontroversial. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga mantan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran di Pilpres 2004, yakni Sylvester Matutina, menyesalkan wacana pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan TNI. Dia mengatakan Wapres Gibran bersama Presiden Prabowo Subianto adalah pasangan pemimpin RI yang dipilih oleh mayoritas rakyat dengan 58,59% atau 96.214.691 suara sah dalam pemilihan Presiden 2024 yang jujur tanpa kecurangan. Sylvester membandingkannya dengan jumlah para purnawirawan TNI yang menyatakan usulannya. Lebih aneh lagi, kata Sylvester, mantan Wapres Tri Sutrisno yang hanya dipilih oleh satu orang, yaitu Presiden Soeharto, mau memakzulkan Wakil Presiden resmi negara RI yang dipilih oleh lebih dari 96 juta orang. Dia mengatakan Prabowo Gibran secara resmi oleh KPU RI telah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih dan selanjutnya dilantik di gedung MPR DPR pada Minggu 20 Oktober 2025. Oleh karena itu dia mengatakan tidak ada alasan apapun Gibran dimakzulkan. Ia pun menduga wacana ini sengaja dihembuskan untuk mengadu domba antara Prabowo, Gibran, Jokowi, serta bangsa. Sylvester menyampaikan pemakzulan Gibran hanyalah sasaran antara. Sementara itu ia menduga tujuan utamanya adalah melengsarkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pihak-pihak yang diduga sengaja menghembuskan isu ini adalah barisan sakit hati yang tidak dapat jabatan atau yang dicopot jabatannya di era Jokowi dan sekarang Prabowo. Kemudian, para koruptor, pengusaha hitam, dan politisi jahat yang terganggu urusannya. Kemudian, pihak yang mendukung Capres yang belum move on karena kalah Pilpres. Kaum radikal agama yang organisasinya diberangsur di era Jokowi. Kemudian pihak asing yang ingin melemahkan Indonesia seperti George Soros yang menandai media dan LSM melalui Media Development Investment Fund. Termasuk para pengamat dan paranormal yang menakuti rakyat bahwa Indonesia akan krisis, Gibran dimaksudkan dan Prabowo akan dikudeta oleh orang kurus, padahal itu semua hanyalah halusinasi. Sylvester pun mengajak masyarakat untuk tidak terhasut dan terpecah belah. Ia mengatakan bahwa publik harus percaya bahwa Prabowo dan Gibran sangatlah kompak. Ini terkait usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Diketahui bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan 8 sikap yang salah satunya mendesak agar MPR ini mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di mana desakan itu mendapatkan reaksi dari partai politik di DPR RI dan anggota DPR sebagai bagian dari MPR RI. Menurut Undang-Undang Dasar ini memang memegang peranan penting jika isu pemakzulan itu benar-benar terwujud. Nah, ini ada beberapa tanggapan dari partai politik di DPR Tribuners, seperti misalnya dari Partai Golkar. Jadi Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai kalau pemakzulan Wakil Presiden ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan, tapi harus melalui mekanisme yang sudah diatur dalam konstitusi. Dan Doli juga menegaskan bahwa prosedur pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam pasal 3 dan pasal 7. Jadi menurutnya terdapat beberapa alasan yang bisa dijadikan alasan untuk mencopot presiden atau wakil presiden. Yang pertama, ada alasan yang mutlak. Kedua, alasan hukum. Dan dia juga mengungkapkan bahwa mekanisme untuk memberhentikan wakil presiden ini bukanlah perkara yang mudah. Kemudian juga ada tanggapan dari PDIP Tribuners, di mana anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDIP, Komarudin Watubun, meminta kepada MPR untuk membentuk tim kajian soal usulan dari Purnawirawan TNI yang mendesak Gibran untuk dimakzulkan ini. Jadi Komarudin menyarankan tim kajian yang mungkin dibentuk MPR ini berisikan para akademisi dan juga para pakar
yang berkompeten. Kemudian ada tanggapan dari PKB Tribuners, di mana anggota DPR dari fraksi PKB Abdullah mengatakan bahwa langkah politik mengganti Wapres ini tidak mudah dilaksanakan karena banyak syarat yang harus dipenuhi sesuai yang diatur dalam konstitusi, dan Abdullah juga mengatakan bahwa proses pemberhentian presiden dan wakil presiden ini dapat dilakukan jika presiden melakukan pelanggaran berat seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Dan ada satu lagi tanggapan dari Partai PAN, di mana dikatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan untuk memberhentikan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, dan ditegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Apalagi memang pemerintahan Prabowo Gibran ini sudah berjalan selama hampir 6 bulan begitu. Dan ada juga tanggapan dari Partai Gerindra Tribuners, di mana Ahmad Muzani menegaskan kalau Gibran ini adalah wakil presiden yang sah secara konstitusional. Jadi menurutnya pemilihan presiden dan wakil presiden ini adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga pada Pilpres 2024 lalu rakyat ini sudah memilih satu pasangan, jadi bukan perseorangan begitu, yang mana adalah Prabowo Gibran. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais turut menanggapi desakan purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Melalui akun YouTube-nya, Amin Rais menyebut bahwa 8 tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang dilayangkan kini belum mendapatkan benang merah. Ia lantas menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan melalui penasihat khusus Presiden yakni Wiranta dalam merespon desakan tersebut. Menurut Amin Rais, pernyataan singkat Wiranto di Istana pada 24 April lalu sangat sulit untuk dicermati dan terkesan mengular banyak waktu. Di mana dalam penjelasan Wiranto, Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu tetapi tidak bisa serta-merta menjawab secara langsung. Disebut Wiranto 8 tuntutan itu tidak mudah bagi Prabowo. Oleh karenanya, Prabowo akan pelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Amin Rais pun menyayangkan sikap dari Prabowo yang dianggapnya tidak cukup otoritas merespon tuntutan tersebut. Dengan begitu, ex-ketua PAN itu menilai bahwa pemerintahan Prabowo Subianto masih dalam bayang-bayang Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurutnya, pernyataan Wiranto hanya akan menambah kerunyaman. Lebih lanjut, Amin Rais menyampaikan keresahannya melihat tuntutan yang jelas namun belum ada pergerakan. Pak Wiranto yang punya jabatan penasihat khusus Presiden pada 24 April kemarin membuat statement singkat. Pernyataannya itu mengenai 8 tuntutan para purnawirawan TNI yang antara lain mengusulkan pada MPR supaya Gibran dicopot dari jabatannya sebagai Wapres. Nah, pidato Wiranto itu ditayangkan oleh TV One, Tribun Sumsel, dan Warta Kota, Production, dan lain-lain. Ya. Inti pidato Wiranto itu antara lain Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu, tetapi tidak bisa serta-merta menjawab langsung sejumlah tuntutan. Bagi Prabowo, 8 tuntutan itu tidak mudah. Karena itu akan mempelajarinya lebih dahulu. Saya kutip, ya, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental. Juga dikatakan oleh Wiranto, Prabowo tidak bisa merespons permintaan Forum Purnawirawan karena itu di luar kekuasaannya sebagai presiden. Saya sedikit heran. Presiden adalah kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi, dan lain-lain, tetapi merasa tidak punya cukup otoritas untuk menyauti pernyataan Forum para Purnawirawan itu. Nah, sebagai purnawirawan TNI itu adalah kolega Prabowo di AMN Magelang dulu. Saya mencoba memahami pernyataan Presiden Prabowo lewat pidato Wiranto itu, karena dalam pernyataan Jokowi masih terus membayang-bayangi seluruh langkah politik Prabowo. Pernyataan para purnawirawan TNI, saya pernah katakan, ibarat bom politik buat Jokowi dan anaknya Gibran,
dan 8 tuntutan mereka benar-benar merupakan shocking event yang tidak pernah terbayangkan oleh bekas Presiden Mulyono. Nah, Pak Wiranto adalah juga purnawirawan seperti halnya para penggugat keabsahan hukum Gibran yang telah diselundupkan oleh bapaknya jadi wapres haram. Nah, lewat pidato singkatnya pada 24 April lalu di Istana, menurut saya Wiranto justru menambah kerunyaman gerangan langkah yang mau ditempuh oleh Prabowo dengan meminta Wiranto mencoba menerangkan tuntutan yang sudah terlalu jelas. Di samping banyak masalah-masalah bangsa, ada satu hal yang sulit kita mengerti. Prabowo Subianto terus saja memelihara Joko Widodo sebagai presiden bayangan, terus membayang-bayangi Prabowo entah sampai kapan. Kami tidak pernah akan tahu, kita tidak pernah akan tahu, hanya Allah yang Maha mengetahui. Sesungguhnya apa yang terjadi dan yang akan terjadi hanya Allah yang Maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Sutioso mendukung penuh tuntutan purnawirawan TNI terkait pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya Sutioso menganggap Wakil Presiden Gibran tidak mampu mengurus negara. Demikian disampaikan Sutioso dalam kanal YouTube Hersu Beno Point pada Sabtu 26 April lalu. Awalnya Sutioso mendoakan agar Presiden Prabowo selalu diberi keselamatan dan kesehatan. Sebab ia khawatir jika Gibran menggantikan Prabowo sebagai Presiden RI. Dengan bekal pengalaman sangat minim dan usia terbilang muda, Sutioso mengaku sangat ragu Gibran mampu memimpin negara sebesar Republik Indonesia. Menurutnya jika Gibran yang memimpin negara, maka nasib bangsa ini akan dipertaruhkan. Lebih lanjut, ia mengungkit pernyataan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mengatakan bahwa anak-anaknya tidak tertarik masuk dunia politik. Namun nyatanya Gibran maju Pilkada Solo, sementara menantu Jokowi Bobi Nasution juga ikut Pilkada Medan dan keduanya dinyatakan menang. Hingga akhirnya setelah 2 tahun memimpin Solo, Gibran maju Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto secara kontroversial. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga mantan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran di Pilpres 2004, yakni Sylvester Matutina, menyesalkan wacana pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan TNI. Dia mengatakan Wapres Gibran bersama Presiden Prabowo Subianto adalah pasangan pemimpin RI yang dipilih oleh mayoritas rakyat dengan 58,59% atau 96.214.691 suara sah dalam pemilihan Presiden 2024 yang jujur tanpa kecurangan. Sylvester membandingkannya dengan jumlah para purnawirawan TNI yang menyatakan usulannya. Lebih aneh lagi, kata Sylvester, mantan Wapres Tri Sutrisno yang hanya dipilih oleh satu orang, yaitu Presiden Soeharto, mau memakzulkan Wakil Presiden resmi negara RI yang dipilih oleh lebih dari 96 juta orang. Dia mengatakan Prabowo Gibran secara resmi oleh KPU RI telah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan selanjutnya dilantik di gedung MPR DPR pada Minggu 20 Oktober 2025. Oleh karena itu dia mengatakan tidak ada alasan apapun Gibran dimakzulkan. Ia pun menduga wacana ini sengaja dihembuskan untuk mengadu domba antara Prabowo, Gibran, Jokowi, serta bangsa. Sylvester menyampaikan pemakzulan Gibran hanyalah sasaran antara. Sementara itu ia menduga tujuan utamanya adalah melengsarkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pihak-pihak yang diduga sengaja menghembuskan isu ini adalah barisan sakit hati yang tidak dapat jabatan atau yang dicopot jabatannya di era Jokowi dan sekarang Prabowo. Kemudian, para koruptor, pengusaha hitam, dan politisi jahat yang terganggu urusannya. Kemudian, pihak yang mendukung Capres yang belum move on karena kalah Pilpres. Kaum radikal agama yang organisasinya diberangsur di era Jokowi.
Kemudian pihak asing yang ingin melemahkan Indonesia seperti George Soros yang menandai media dan LSM melalui Media Development Investment Fund. Termasuk para pengamat dan paranormal yang menakuti rakyat bahwa Indonesia akan krisis, Gibran dimaksudkan dan Prabowo akan dikudeta oleh orang kurus, padahal itu semua hanyalah halusinasi. Sylvester pun mengajak masyarakat untuk tidak terhasut dan terpecah belah. Ia mengatakan bahwa publik harus percaya bahwa Prabowo dan Gibran sangatlah kompak. Ini terkait usulan pemakzulan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Diketahui bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan 8 sikap yang salah satunya mendesak agar MPR ini mengganti Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, di mana desakan itu mendapatkan reaksi dari partai politik di DPR RI dan anggota DPR sebagai bagian dari MPR RI. Menurut Undang-Undang Dasar ini memang memegang peranan penting jika isu pemakzulan itu benar-benar terwujud. Nah, ini ada beberapa tanggapan dari partai politik di DPR Tribuners, seperti misalnya dari Partai Golkar. Jadi, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai kalau pemakzulan Wakil Presiden ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan, tapi harus melalui mekanisme yang sudah diatur dalam konstitusi. Dan Doli juga menegaskan bahwa prosedur pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam pasal 3 dan pasal 7. Jadi menurutnya terdapat beberapa alasan yang bisa dijadikan alasan untuk mencopot presiden atau wakil presiden. Yang pertama, ada alasan yang mutlak. Kedua, alasan hukum. Dan dia juga mengungkapkan bahwa mekanisme untuk memberhentikan wakil presiden ini bukanlah perkara yang mudah. Kemudian juga ada tanggapan dari PDIP Tribuners, di mana anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDIP, Komarudin Watubun, meminta kepada MPR untuk membentuk tim kajian soal usulan dari Purnawirawan TNI yang mendesak Gibran untuk dimakzulkan ini. Jadi Komarudin menyarankan tim kajian yang mungkin dibentuk MPR ini berisikan para akademisi dan juga para pakar yang berkompeten. Kemudian ada tanggapan dari PKB Tribuners, di mana anggota DPR dari fraksi PKB Abdullah mengatakan bahwa langkah politik mengganti Wapres ini tidak mudah dilaksanakan karena banyak syarat yang harus dipenuhi sesuai yang diatur dalam konstitusi. Dan Abdullah juga mengatakan bahwa proses pemberhentian presiden dan wakil presiden ini dapat dilakukan jika presiden melakukan pelanggaran berat seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Dan ada satu lagi tanggapan dari Partai PAN, di mana dikatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan untuk memberhentikan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan ditegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Apalagi memang pemerintahan Prabowo Gibran ini sudah berjalan selama hampir 6 bulan begitu. Dan ada juga tanggapan dari Partai Gerindra Tribuners, di mana Ahmad Muzani menegaskan kalau Gibran ini adalah wakil presiden yang sah secara konstitusional. Jadi menurutnya pemilihan presiden dan wakil presiden ini adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga pada Pilpres 2024 lalu rakyat ini sudah memilih satu pasangan, jadi bukan perseorangan begitu, yang mana adalah Prabowo Gibran. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais turut menanggapi desakan Purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Melalui akun YouTube-nya, Amin Rais menyebut bahwa 8 tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang dilayangkan kini belum mendapatkan benang merah. Ia lantas menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan melalui penasihat khusus Presiden yakni Wiranta dalam merespon desakan tersebut. Menurut Amin Rais, pernyataan singkat Wiranto di Istana pada 24 April lalu sangat sulit untuk dicermati dan terkesan mengular banyak waktu. Di mana dalam penjelasan Wiranto, Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu tetapi tidak bisa serta-merta menjawab secara langsung. Disebut Wiranto, 8 tuntutan itu tidak mudah bagi Prabowo. Oleh karenanya, Prabowo akan pelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Amin Rais pun menyayangkan sikap dari Prabowo yang dianggapnya tidak cukup otoritas merespon tuntutan tersebut. Dengan begitu, ex-ketua PAN itu menilai bahwa pemerintahan Prabowo Subianto masih dalam bayang-bayang Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurutnya, pernyataan Wiranto hanya akan menambah kerunyaman. Lebih lanjut, Amin Rais menyampaikan keresahannya
lihat tuntutan yang jelas namun belum ada pergerakan. Pak Wiranto yang punya jabatan penasihat khusus Presiden pada 24 April kemarin membuat statement singkat. Pernyataannya itu mengenai 8 tuntutan para purnawirawan TNI yang antara lain mengusulkan pada MPR supaya Gibran dicopot dari jabatannya sebagai Wapres. Nah, pidato Wiranto itu ditayangkan oleh TV One, Tribun Sumsel, dan Warta Kota, Production, dan lain-lain. Ya. Inti pidato Wiranto itu antara lain Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu, tetapi tidak bisa serta-merta menjawab langsung sejumlah tuntutan. Bagi Prabowo, 8 tuntutan itu tidak mudah. Karena itu akan mempelajarinya lebih dahulu. Saya kutip, ya, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental. Juga dikatakan oleh Wiranto, Prabowo tidak bisa merespons permintaan forum purnawirawan karena itu di luar kekuasaannya sebagai presiden. Saya sedikit heran. Presiden adalah kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi, dan lain-lain, tetapi merasa tidak punya cukup otoritas untuk menyauti pernyataan forum para purnawirawan itu. Nah, sebagai purnawirawan TNI itu adalah kolega Prabowo di AMN Magelang dulu. Saya mencoba memahami pernyataan Presiden Prabowo lewat pidato Wiranto itu, karena dalam pernyataan Jokowi masih terus membayang-bayangi seluruh langkah politik Prabowo. Pernyataan para purnawirawan TNI, saya pernah katakan, ibarat bom politik buat Jokowi dan anaknya Gibran, dan 8 tuntutan mereka benar-benar merupakan shocking event yang tidak pernah terbayangkan oleh bekas Presiden Mulyono. Nah, Pak Wiranto adalah juga purnawirawan seperti halnya para penggugat keabsahan hukum Gibran yang telah diselundupkan oleh bapaknya jadi Wapres haram. Nah, lewat pidato singkatnya pada 24 April lalu di Istana, menurut saya Wiranto justru menambah kerunyaman gerangan langkah yang mau ditempuh oleh Prabowo dengan meminta Wiranto mencoba menerangkan tuntutan yang sudah terlalu jelas. Di samping banyak masalah-masalah bangsa, ada satu hal yang sulit kita mengerti. Prabowo Subianto terus saja memelihara Joko Widodo sebagai presiden bayangan, terus membayang-bayangi Prabowo entah sampai kapan. Kami tidak pernah akan tahu, kita tidak pernah akan tahu, hanya Allah yang Maha mengetahui. Sesungguhnya apa yang terjadi dan yang akan terjadi hanya Allah yang Maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Sutioso mendukung penuh tuntutan purnawirawan TNI terkait pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya Sutioso menganggap Wakil Presiden Gibran tidak mampu mengurus negara. Demikian disampaikan Sutioso dalam kanal YouTube Hersu Beno Point pada Sabtu 26 April lalu. Awalnya Sutioso mendoakan agar Presiden Prabowo selalu diberi keselamatan dan kesehatan. Sebab ia khawatir jika Gibran menggantikan Prabowo sebagai Presiden RI. Dengan bekal pengalaman sangat minim dan usia terbilang muda, Sutioso mengaku sangat ragu Gibran mampu memimpin negara sebesar Republik Indonesia. Menurutnya jika Gibran yang memimpin negara, maka nasib bangsa ini akan dipertaruhkan. Lebih lanjut, ia mengungkit pernyataan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mengatakan bahwa anak-anaknya tidak tertarik masuk dunia politik. Namun nyatanya Gibran maju Pilkada Solo, sementara menantu Jokowi Bobi Nasution juga ikut Pilkada Medan dan keduanya dinyatakan menang. Hingga akhirnya setelah 2 tahun memimpin Solo, Gibran maju Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto secara kontroversial.
Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga mantan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran di Pilpres 2004, yakni Sylvester Matutina, menyesalkan wacana pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan TNI. Dia mengatakan Wapres Gibran bersama Presiden Prabowo Subianto adalah pasangan pemimpin RI yang dipilih oleh mayoritas rakyat dengan 58,59% atau 96.214.691 suara sah dalam pemilihan presiden 2024 yang jujur tanpa kecurangan. Sylvester membandingkannya dengan jumlah para purnawirawan TNI yang menyatakan usulannya. Lebih aneh lagi, kata Sylvester, mantan Wapres Tri Sutrisno yang hanya dipilih oleh satu orang, yaitu Presiden Soeharto, mau memakzulkan Wakil Presiden resmi negara RI yang dipilih oleh lebih dari 96 juta orang. Dia mengatakan Prabowo Gibran secara resmi oleh KPU RI telah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih dan selanjutnya dilantik di gedung MPR DPR pada Minggu 20 Oktober 2025. Oleh karena itu dia mengatakan tidak ada alasan apapun Gibran dimakzulkan. Ia pun menduga wacana ini sengaja dihembuskan untuk mengadu domba antara Prabowo, Gibran, Jokowi, serta bangsa. Sylvester menyampaikan pemakzulan Gibran hanyalah sasaran antara. Sementara itu ia menduga tujuan utamanya adalah lengserkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pihak-pihak yang diduga sengaja menghembuskan isu ini adalah barisan sakit hati yang tidak dapat jabatan atau yang dicopot jabatannya di era Jokowi dan sekarang Prabowo. Kemudian, para koruptor, pengusaha hitam, dan politisi jahat yang terganggu urusannya. Kemudian, pihak yang mendukung Capres yang belum move on karena kalah Pilpres. Kaum radikal agama yang organisasinya diberangsur di era Jokowi. Kemudian pihak asing yang ingin melemahkan Indonesia seperti George Soros yang menandai media dan LSM melalui Media Development Investment Fund. Termasuk para pengamat dan paranormal yang menakuti rakyat bahwa Indonesia akan krisis, Gibran dimaksudkan dan Prabowo akan dikudeta oleh orang kurus, padahal itu semua hanyalah halusinasi. Sylvester pun mengajak masyarakat untuk tidak terhasut dan terpecah belah. Ia mengatakan bahwa publik harus percaya bahwa Prabowo dan Gibran sangatlah kompak. Ini terkait usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Diketahui bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan 8 sikap yang salah satunya mendesak agar MPR ini mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di mana desakan itu mendapatkan reaksi dari partai politik di DPR RI dan anggota DPR sebagai bagian dari MPR RI. Menurut Undang-Undang Dasar ini memang memegang peranan penting jika isu pemakzulan itu benar-benar terwujud. Nah, ini ada beberapa tanggapan dari partai politik di DPR Tribuners, seperti misalnya dari Partai Golkar. Jadi Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai kalau pemakzulan Wakil Presiden ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan, tapi harus melalui mekanisme yang sudah diatur dalam konstitusi. Dan Doli juga menegaskan bahwa prosedur pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam pasal 3 dan pasal 7. Jadi menurutnya terdapat beberapa alasan yang bisa dijadikan alasan untuk mencopot presiden atau wakil presiden. Yang pertama, ada alasan yang mutlak. Kedua, alasan hukum. Dan dia juga mengungkapkan bahwa mekanisme untuk memberhentikan wakil presiden ini bukanlah perkara yang mudah. Kemudian juga ada tanggapan dari PDIP Tribuners, di mana anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDIP, Komarudin Watubun, meminta kepada MPR untuk membentuk tim kajian soal usulan dari Purnawirawan TNI yang mendesak Gibran untuk dimakzulkan ini. Jadi Komarudin menyarankan tim kajian yang mungkin dibentuk MPR ini berisikan para akademisi dan juga para pakar yang berkompeten. Kemudian ada tanggapan dari PKB Tribuners, di mana anggota DPR dari fraksi PKB Abdullah mengatakan bahwa langkah politik mengganti Wapres ini tidak mudah dilaksanakan karena banyak syarat yang harus dipenuhi sesuai yang diatur dalam konstitusi. Dan Abdullah juga mengatakan bahwa proses pemberhentian presiden dan wakil presiden ini dapat dilakukan jika presiden melakukan pelanggaran berat seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Dan ada satu lagi tanggapan dari Partai PAN,
di mana dikatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan untuk memberhentikan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan ditegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Apalagi memang pemerintahan Prabowo Gibran ini sudah berjalan selama hampir 6 bulan begitu. Dan ada juga tanggapan dari Partai Gerindra Tribuners di mana Ahmad Muzani menegaskan kalau Gibran ini adalah wakil presiden yang sah secara konstitusional. Jadi menurutnya pemilihan presiden dan wakil presiden ini adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga pada Pilpres 2024 lalu rakyat ini sudah memilih satu pasangan, jadi bukan perseorangan begitu, yang mana adalah Prabowo Gibran. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais turut menanggapi desakan Purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Melalui akun YouTube-nya, Amin Rais menyebut bahwa 8 tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang dilayangkan kini belum mendapatkan benang merah. Ia lantas menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan melalui penasihat khusus Presiden yakni Wiranta dalam merespon desakan tersebut. Menurut Amin Rais, pernyataan singkat Wiranto di Istana pada 24 April lalu sangat sulit untuk dicermati dan terkesan mengular banyak waktu. Di mana dalam penjelasan Wiranto, Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu tetapi tidak bisa serta-merta menjawab secara langsung. Disebut Wiranto 8 tuntutan itu tidak mudah bagi Prabowo. Oleh karenanya, Prabowo akan pelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Amin Rais pun menyayangkan sikap dari Prabowo yang dianggapnya tidak cukup otoritas merespon tuntutan tersebut. Dengan begitu, ex-ketua PAN itu menilai bahwa pemerintahan Prabowo Subianto masih dalam bayang-bayang Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurutnya, pernyataan Wiranto hanya akan menambah kerunyaman. Lebih lanjut, Amin Rais menyampaikan keresahannya melihat tuntutan yang jelas namun belum ada pergerakan. Pak Wiranto yang punya jabatan penasihat khusus Presiden pada 24 April kemarin membuat statement singkat. Pernyataannya itu mengenai 8 tuntutan para purnawirawan TNI yang antara lain mengusulkan pada MPR supaya Gibran dicopot dari jabatannya sebagai Wapres. Nah, pidato Wiranto itu ditayangkan oleh TV One, Tribun Sumsel, dan Warta Kota, Production, dan lain-lain. Ya. Inti pidato Wiranto itu antara lain Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu, tetapi tidak bisa serta-merta menjawab langsung sejumlah tuntutan. Bagi Prabowo, 8 tuntutan itu tidak mudah. Karena itu akan mempelajarinya lebih dahulu. Saya kutip, ya, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental. Juga dikatakan oleh Wiranto, Prabowo tidak bisa merespons permintaan Forum Purnawirawan karena itu di luar kekuasaannya sebagai presiden. Saya sedikit heran. Presiden adalah kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi, dan lain-lain, tetapi merasa tidak punya cukup otoritas untuk menyauti pernyataan Forum para Purnawirawan itu. Nah, sebagai purnawirawan TNI itu adalah kolega Prabowo di AMN Magelang dulu. Saya mencoba memahami pernyataan Presiden Prabowo lewat pidato Wiranto itu, karena dalam pernyataan Jokowi masih terus membayang-bayangi seluruh langkah politik Prabowo. Pernyataan para purnawirawan TNI, saya pernah katakan, ibarat bom politik buat Jokowi dan anaknya Gibran, dan 8 tuntutan mereka benar-benar merupakan shocking event yang tidak pernah terbayangkan oleh bekas Presiden Mulyono. Nah, Pak Wiranto adalah juga purnawirawan seperti halnya para penggugat keabsahan hukum Gibran yang telah diselundupkan oleh bapaknya jadi Wapres haram. Nah, lewat pidato singkatnya pada 24 April lalu di Istana, menurut saya Wiranto justru menambah kerunyaman apa gerangan langkah yang mau ditempuh oleh Prabowo
dengan meminta Wiranto mencoba menerangkan tuntutan yang sudah terlalu jelas. Di samping banyak masalah-masalah bangsa, ada satu hal yang sulit kita mengerti. Prabowo Subianto terus saja memelihara Joko Widodo sebagai presiden bayangan, terus membayang-bayangi Prabowo entah sampai kapan. Kami tidak pernah akan tahu, kita tidak pernah akan tahu, hanya Allah yang Maha mengetahui. Sesungguhnya apa yang terjadi dan yang akan terjadi hanya Allah yang Maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Sutioso mendukung penuh tuntutan Purnawirawan TNI terkait pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya Sutioso menganggap Wakil Presiden Gibran tidak mampu mengurus negara. Demikian disampaikan Sutioso dalam kanal YouTube Hersu Beno Point pada Sabtu 26 April lalu. Awalnya Sutioso mendoakan agar Presiden Prabowo selalu diberi keselamatan dan kesehatan, sebab ia khawatir jika Gibran menggantikan Prabowo sebagai Presiden RI. Dengan bekal pengalaman sangat minim dan usia terbilang muda, Sutioso mengaku sangat ragu Gibran mampu memimpin negara sebesar Republik Indonesia. Menurutnya, jika Gibran yang memimpin negara, maka nasib bangsa ini akan dipertaruhkan. Lebih lanjut, ia mengungkit pernyataan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mengatakan bahwa anak-anaknya tidak tertarik masuk dunia politik. Namun nyatanya Gibran maju Pilkada Solo, sementara menantu Jokowi, Bobi Nasution, juga ikut Pilkada Medan dan keduanya dinyatakan menang. Hingga akhirnya setelah 2 tahun memimpin Solo, Gibran maju Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto secara kontroversial. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga mantan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran di Pilpres 2004, yakni Sylvester Matutina, menyesalkan wacana pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan TNI. Dia mengatakan Wapres Gibran bersama Presiden Prabowo Subianto adalah pasangan pemimpin RI yang dipilih oleh mayoritas rakyat dengan 58,59% atau 96.214.691 suara sah dalam pemilihan Presiden 2024 yang jujur tanpa kecurangan. Sylvester membandingkannya dengan jumlah para purnawirawan TNI yang menyatakan usulannya. Lebih aneh lagi, kata Sylvester, mantan Wapres Tri Sutrisno yang hanya dipilih oleh satu orang, yaitu Presiden Soeharto, mau memakzulkan Wakil Presiden resmi negara RI yang dipilih oleh lebih dari 96 juta orang. Dia mengatakan Prabowo Gibran secara resmi oleh KPU RI telah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan selanjutnya dilantik di gedung MPR DPR pada Minggu 20 Oktober 2025. Oleh karena itu, dia mengatakan tidak ada alasan apapun Gibran dimakzulkan. Ia pun menduga wacana ini sengaja dihembuskan untuk mengadu domba antara Prabowo, Gibran, Jokowi, serta bangsa. Sylvester menyampaikan pemakzulan Gibran hanyalah sasaran antara. Sementara itu ia menduga tujuan utamanya adalah melengsarkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pihak-pihak yang diduga sengaja menghembuskan isu ini adalah barisan sakit hati yang tidak dapat jabatan atau yang dicopot jabatannya di era Jokowi dan sekarang Prabowo. Kemudian, para koruptor, pengusaha hitam, dan politisi jahat yang terganggu urusannya. Kemudian, pihak yang mendukung Capres yang belum move on karena kalah Pilpres. Kaum radikal agama yang organisasinya berangsur di era Jokowi. Kemudian pihak asing yang ingin melemahkan Indonesia seperti George Soros yang menandai media dan LSM melalui Media Development Investment Fund. Termasuk para pengamat dan paranormal yang menakuti rakyat bahwa Indonesia akan krisis, Gibran dimaksudkan dan Prabowo akan dikudeta oleh orang kurus, padahal itu semua hanyalah halusinasi. Sylvester pun mengajak masyarakat untuk tidak terhasut dan terpecah belah. Ia mengatakan bahwa publik harus percaya bahwa Prabowo dan Gibran sangatlah kompak.
Ini terkait usulan pemakzulan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Diketahui bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan 8 sikap yang salah satunya mendesak agar MPR ini mengganti Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, di mana desakan itu mendapatkan reaksi dari partai politik di DPR RI dan anggota DPR sebagai bagian dari MPR RI menurut Undang-Undang Dasar ini memang memegang peranan penting jika isu pemakzulan itu benar-benar terwujud. Nah, ini ada beberapa tanggapan dari partai politik di DPR Tribuners, seperti misalnya dari Partai Golkar. Jadi, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai kalau pemakzulan Wakil Presiden ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan, tapi harus melalui mekanisme yang sudah diatur dalam konstitusi. Dan Doli juga menegaskan bahwa prosedur pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam pasal 3 dan pasal 7. Jadi menurutnya terdapat beberapa alasan yang bisa dijadikan alasan untuk mencopot presiden atau wakil presiden. Yang pertama, ada alasan yang mutlak, kedua, alasan hukum. Dan dia juga mengungkapkan bahwa mekanisme untuk memberhentikan wakil presiden ini bukanlah perkara yang mudah. Kemudian juga ada tanggapan dari PDIP Tribuners di mana anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDIP, Komarudin Watubun, meminta kepada MPR untuk membentuk tim kajian soal usulan dari Purnawirawan TNI yang mendesak Gibran untuk dimakzulkan ini. Jadi Komarudin menyarankan tim kajian yang mungkin dibentuk MPR ini berisikan para akademisi dan juga para pakar yang berkompeten. Kemudian ada tanggapan dari PKB Tribuners di mana anggota DPR dari fraksi PKB Abdullah mengatakan bahwa langkah politik mengganti Wapres ini tidak mudah dilaksanakan karena banyak syarat yang harus dipenuhi sesuai yang diatur dalam konstitusi, dan Abdullah juga mengatakan bahwa proses pemberhentian presiden dan wakil presiden ini dapat dilakukan jika presiden melakukan pelanggaran berat seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Dan ada satu lagi tanggapan dari Partai PAN, di mana dikatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan untuk memberhentikan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan ditegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Apalagi memang pemerintahan Prabowo Gibran ini sudah berjalan selama hampir 6 bulan begitu. Dan ada juga tanggapan dari Partai Gerindra Tribuners di mana Ahmad Muzani menegaskan kalau Gibran ini adalah Wakil Presiden yang sah secara konstitusional. Jadi menurutnya pemilihan presiden dan wakil presiden ini adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga pada Pilpres 2024 lalu rakyat ini sudah memilih satu pasangan, jadi bukan perseorangan begitu, yang mana adalah Prabowo Gibran. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais turut menanggapi desakan Purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Melalui akun YouTube-nya, Amin Rais menyebut bahwa 8 tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang dilayangkan kini belum mendapatkan benang merah. Ia lantas menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan melalui penasihat khusus Presiden yakni Wiranta dalam merespon desakan tersebut. Menurut Amin Rais, pernyataan singkat Wiranto di Istana pada 24 April lalu sangat sulit untuk dicermati dan terkesan mengular banyak waktu. Di mana dalam penjelasan Wiranto, Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu tetapi tidak bisa serta-merta menjawab secara langsung. Disebut Wiranto 8 tuntutan itu tidak mudah bagi Prabowo. Oleh karenanya, Prabowo akan pelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Amin Rais pun menyayangkan sikap dari Prabowo yang dianggapnya tidak cukup otoritas merespon tuntutan tersebut. Dengan begitu, ex-ketua PAN itu menilai bahwa pemerintahan Prabowo Subianto masih dalam bayang-bayang Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurutnya, pernyataan Wiranto hanya akan menambah kerunyaman. Lebih lanjut, Amin Rais menyampaikan keresahannya melihat tuntutan yang jelas namun belum ada pergerakan. Pak Wiranto yang punya jabatan penasihat khusus Presiden pada 24 April kemarin membuat statement singkat. Pernyataannya itu mengenai 8 tuntutan para purnawirawan TNI yang antara lain mengusulkan pada MPR supaya Gibran dicopot dari jabatannya sebagai Wapres.
Nah, pidato Wiranto itu ditayangkan oleh TV One, Tribun Sumsel, dan Warta Kota, Production, dan lain-lain. Ya. Inti pidato Wiranto itu antara lain Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu, tetapi tidak bisa serta-merta menjawab langsung sejumlah tuntutan. Bagi Prabowo, 8 tuntutan itu tidak mudah. Karena itu akan mempelajarinya lebih dahulu. Saya kutip, ya, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental. Juga dikatakan oleh Wiranto, Prabowo tidak bisa merespons permintaan Forum Purnawirawan karena itu di luar kekuasaannya sebagai presiden. Saya sedikit heran. Presiden adalah kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi, dan lain-lain, tetapi merasa tidak punya cukup otoritas untuk menyauti pernyataan Forum para Purnawirawan itu. Nah, sebagai purnawirawan TNI itu adalah kolega Prabowo di AMN Magelang dulu. Saya mencoba memahami pernyataan Presiden Prabowo lewat pidato Wiranto itu, karena dalam pernyataan Jokowi masih terus membayang-bayangi seluruh langkah politik Prabowo. Pernyataan para purnawirawan TNI, saya pernah katakan, ibarat bom politik buat Jokowi dan anaknya Gibran, dan 8 tuntutan mereka benar-benar merupakan shocking event yang tidak pernah terbayangkan oleh bekas Presiden Mulyono. Nah, Pak Wiranto adalah juga purnawirawan seperti halnya para penggugat keabsahan hukum Gibran yang telah diselundupkan oleh bapaknya jadi wapres haram. Nah, lewat pidato singkatnya pada 24 April lalu di Istana, menurut saya Wiranto justru menambah kerunyaman gerangan langkah yang mau ditempuh oleh Prabowo dengan meminta Wiranto mencoba menerangkan tuntutan yang sudah terlalu jelas. Di samping banyak masalah-masalah bangsa, ada satu hal yang sulit kita mengerti. Prabowo Subianto terus saja memelihara Joko Widodo sebagai presiden bayangan, terus membayang-bayangi Prabowo entah sampai kapan. Kami tidak pernah akan tahu, kita tidak pernah akan tahu, hanya Allah yang Maha mengetahui. Sesungguhnya apa yang terjadi dan yang akan terjadi hanya Allah yang Maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Sutioso mendukung penuh tuntutan purnawirawan TNI terkait pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya Sutioso menganggap Wakil Presiden Gibran tidak mampu mengurus negara. Demikian disampaikan Sutioso dalam kanal YouTube Hersu Beno Point pada Sabtu 26 April lalu. Awalnya Sutioso mendoakan agar Presiden Prabowo selalu diberi keselamatan dan kesehatan. Sebab ia khawatir jika Gibran menggantikan Prabowo sebagai Presiden RI. Dengan bekal pengalaman sangat minim dan usia terbilang muda, Sutioso mengaku sangat ragu Gibran mampu memimpin negara sebesar Republik Indonesia. Menurutnya jika Gibran yang memimpin negara, maka nasib bangsa ini akan dipertaruhkan. Lebih lanjut, ia mengungkit pernyataan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mengatakan bahwa anak-anaknya tidak tertarik masuk dunia politik. Namun nyatanya Gibran maju Pilkada Solo, sementara menantu Jokowi Bobi Nasution juga ikut Pilkada Medan dan keduanya dinyatakan menang. Hingga akhirnya setelah 2 tahun memimpin Solo, Gibran maju Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto secara kontroversial. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga mantan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran di Pilpres 2004, yakni Sylvester Matutina, menyesalkan wacana pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan TNI. Dia mengatakan Wapres Gibran bersama Presiden Prabowo Subianto adalah pasangan pemimpin RI yang dipilih oleh mayoritas rakyat dengan 58,59% atau 96.214.691 suara sah dalam pemilihan presiden 2024 yang jurdil tanpa kecurangan.
Sylvester membandingkannya dengan jumlah para purnawirawan TNI yang menyatakan usulannya. Lebih aneh lagi, kata Sylvester, mantan Wapres Tri Sutrisno yang hanya dipilih oleh satu orang, yaitu Presiden Soeharto, mau memakzulkan wakil presiden resmi negara RI yang dipilih oleh lebih dari 96 juta orang. Dia mengatakan Prabowo Gibran secara resmi oleh KPU RI telah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih dan selanjutnya dilantik di gedung MPR DPR pada Minggu 20 Oktober 2025. Oleh karena itu, dia mengatakan tidak ada alasan apapun Gibran dimakzulkan. Ia pun menduga wacana ini sengaja dihembuskan untuk mengadu domba antara Prabowo, Gibran, Jokowi, serta bangsa. Sylvester menyampaikan pemakzulan Gibran hanyalah sasaran antara. Sementara itu, ia menduga tujuan utamanya adalah melengsarkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pihak-pihak yang diduga sengaja menghembuskan isu ini adalah barisan sakit hati yang tidak dapat jabatan atau yang dicopot jabatannya di era Jokowi dan sekarang Prabowo. Kemudian, para koruptor, pengusaha hitam, dan politisi jahat yang terganggu urusannya. Kemudian, pihak yang mendukung Capres yang belum move on karena kalah Pilpres. Kaum radikal agama yang organisasinya diberangsur di era Jokowi. Kemudian pihak asing yang ingin melemahkan Indonesia seperti George Soros yang menandai media dan LSM melalui Media Development Investment Fund. Termasuk para pengamat dan paranormal yang menakuti rakyat bahwa Indonesia akan krisis, Gibran dimaksudkan dan Prabowo akan dikudeta oleh orang kurus, padahal itu semua hanyalah halusinasi. Sylvester pun mengajak masyarakat untuk tidak terhasut dan terpecah belah. Ia mengatakan bahwa publik harus percaya bahwa Prabowo dan Gibran sangatlah kompak. Ini terkait usulan pemakzulan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Diketahui bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan 8 sikap yang salah satunya mendesak agar MPR ini mengganti Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, di mana desakan itu mendapatkan reaksi dari partai politik di DPR RI dan anggota DPR sebagai bagian dari MPR RI. Menurut Undang-Undang Dasar ini memang memegang peranan penting jika isu pemakzulan itu benar-benar terwujud. Nah, ini ada beberapa tanggapan dari partai politik di DPR Tribuners, seperti misalnya dari Partai Golkar. Jadi Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai kalau pemakzulan Wakil Presiden ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan, tapi harus melalui mekanisme yang sudah diatur dalam konstitusi. Dan Doli juga menegaskan bahwa prosedur pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam pasal 3 dan pasal 7. Jadi menurutnya terdapat beberapa alasan yang bisa dijadikan alasan untuk mencopot presiden atau wakil presiden. Yang pertama, ada alasan yang mutlak. Kedua, alasan hukum. Dan dia juga mengungkapkan bahwa mekanisme untuk memberhentikan wakil presiden ini bukanlah perkara yang mudah. Kemudian juga ada tanggapan dari PDIP Tribuners, di mana anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDIP, Komarudin Watubun, meminta kepada MPR untuk membentuk tim kajian soal usulan dari Purnawirawan TNI yang mendesak Gibran untuk dimakzulkan ini. Jadi Komarudin menyarankan tim kajian yang mungkin dibentuk MPR ini berisikan para akademisi dan juga para pakar yang berkompeten. Kemudian ada tanggapan dari PKB Tribuners, di mana anggota DPR dari fraksi PKB Abdullah mengatakan bahwa langkah politik mengganti Wapres ini tidak mudah dilaksanakan karena banyak syarat yang harus dipenuhi sesuai yang diatur dalam konstitusi. Dan Abdullah juga mengatakan bahwa proses pemberhentian presiden dan wakil presiden ini dapat dilakukan jika presiden melakukan pelanggaran berat seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Dan ada satu lagi tanggapan dari Partai PAN, di mana dikatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan untuk memberhentikan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan ditegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Apalagi memang pemerintahan Prabowo Gibran ini sudah berjalan selama hampir 6 bulan begitu. Dan ada juga tanggapan dari Partai Gerindra Tribuners, di mana Ahmad Muzani menegaskan kalau Gibran ini adalah Wakil Presiden yang sah secara
secara konstitusional. Jadi menurutnya pemilihan presiden dan wakil presiden ini adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga pada Pilpres 2024 lalu, rakyat ini sudah memilih satu pasangan, jadi bukan perseorangan begitu, yang mana adalah Prabowo Gibran. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais turut menanggapi desakan purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Melalui akun YouTube-nya, Amin Rais menyebut bahwa 8 tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang dilayangkan kini belum mendapatkan benang merah. Ia lantas menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan melalui penasihat khusus Presiden yakni Wiranta dalam merespon desakan tersebut. Menurut Amin Rais, pernyataan singkat Wiranto di Istana pada 24 April lalu sangat sulit untuk dicermati dan terkesan mengular banyak waktu. Di mana dalam penjelasan Wiranto, Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu tetapi tidak bisa serta-merta menjawab secara langsung. Disebut Wiranto 8 tuntutan itu tidak mudah bagi Prabowo. Oleh karenanya, Prabowo akan pelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Amin Rais pun menyayangkan sikap dari Prabowo yang dianggapnya tidak cukup otoritas merespon tuntutan tersebut. Dengan begitu, ex-ketua PAN itu menilai bahwa pemerintahan Prabowo Subianto masih dalam bayang-bayang Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurutnya, pernyataan Wiranto hanya akan menambah kerunyaman. Lebih lanjut, Amin Rais menyampaikan keresahannya melihat tuntutan yang jelas namun belum ada pergerakan. Pak Wiranto yang punya jabatan penasihat khusus Presiden pada 24 April kemarin membuat statement singkat. Pernyataannya itu mengenai 8 tuntutan para purnawirawan TNI yang antara lain mengusulkan pada MPR supaya Gibran dicopot dari jabatannya sebagai Wapres. Nah, pidato Wiranto itu ditayangkan oleh TV One, Tribun Sumsel, dan Warta Kota, Production, dan lain-lain. Ya. Inti pidato Wiranto itu antara lain Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu, tetapi tidak bisa serta-merta menjawab langsung sejumlah tuntutan. Bagi Prabowo, 8 tuntutan itu tidak mudah. Karena itu akan mempelajarinya lebih dahulu. Saya kutip, ya, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental. Juga dikatakan oleh Wiranto, Prabowo tidak bisa merespons permintaan Forum Purnawirawan karena itu di luar kekuasaannya sebagai presiden. Saya sedikit heran. Presiden adalah kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi, dan lain-lain, tetapi merasa tidak punya cukup otoritas untuk menyauti pernyataan Forum para Purnawirawan itu. Nah, sebagai purnawirawan TNI itu adalah kolega Prabowo di AMN Magelang dulu. Saya mencoba memahami pernyataan Presiden Prabowo lewat pidato Wiranto itu, karena dalam pernyataan Jokowi masih terus membayang-bayangi seluruh langkah politik Prabowo. Pernyataan para purnawirawan TNI, saya pernah katakan, ibarat bom politik buat Jokowi dan anaknya Gibran, dan 8 tuntutan mereka benar-benar merupakan shocking event yang tidak pernah terbayangkan oleh bekas Presiden Mulyono. Nah, Pak Wiranto adalah juga purnawirawan seperti halnya para penggugat keabsahan hukum Gibran yang telah diselundupkan oleh bapaknya jadi Wapres haram. Nah, lewat pidato singkatnya pada 24 April lalu di Istana, menurut saya Wiranto justru menambah kerunyaman gerangan langkah yang mau ditempuh oleh Prabowo dengan meminta Wiranto mencoba menerangkan tuntutan yang sudah terlalu jelas. Di samping banyak masalah-masalah bangsa, ada satu hal yang sulit kita mengerti. Prabowo Subianto terus saja memelihara Joko Widodo sebagai presiden bayangan, terus membayang-bayangi Prabowo entah sampai kapan. Kami tidak pernah akan tahu, kita tidak pernah akan tahu, hanya Allah yang Maha mengetahui. Sesungguhnya apa yang terjadi
dan yang akan terjadi hanya Allah yang Maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Sutioso mendukung penuh tuntutan Purnawirawan TNI terkait pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya Sutioso menganggap Wakil Presiden Gibran tidak mampu mengurus negara. Demikian disampaikan Sutioso dalam kanal YouTube Hersu Beno Point pada Sabtu 26 April lalu. Awalnya Sutioso mendoakan agar Presiden Prabowo selalu diberi keselamatan dan kesehatan, sebab ia khawatir jika Gibran menggantikan Prabowo sebagai Presiden RI. Dengan bekal pengalaman sangat minim dan usia terbilang muda, Sutioso mengaku sangat ragu Gibran mampu memimpin negara sebesar Republik Indonesia. Menurutnya, jika Gibran yang memimpin negara, maka nasib bangsa ini akan dipertaruhkan. Lebih lanjut, ia mengungkit pernyataan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mengatakan bahwa anak-anaknya tidak tertarik masuk dunia politik. Namun nyatanya Gibran maju Pilkada Solo, sementara menantu Jokowi Bobi Nasution juga ikut Pilkada Medan dan keduanya dinyatakan menang. Hingga akhirnya setelah 2 tahun memimpin Solo, Gibran maju Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto secara kontroversial. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga mantan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran di Pilpres 2004, yakni Sylvester Matutina, menyesalkan wacana pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan TNI. Dia mengatakan Wapres Gibran bersama Presiden Prabowo Subianto adalah pasangan pemimpin RI yang dipilih oleh mayoritas rakyat dengan 58,59% atau 96.214.691 suara sah dalam pemilihan Presiden 2024 yang jujur tanpa kecurangan. Sylvester membandingkannya dengan jumlah para purnawirawan TNI yang menyatakan usulannya. Lebih aneh lagi, kata Sylvester, mantan Wapres Tri Sutrisno yang hanya dipilih oleh satu orang, yaitu Presiden Soeharto, mau memakzulkan Wakil Presiden resmi negara RI yang dipilih oleh lebih dari 96 juta orang. Dia mengatakan Prabowo Gibran secara resmi oleh KPU RI telah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan selanjutnya dilantik di gedung MPR DPR pada Minggu 20 Oktober 2025. Oleh karena itu dia mengatakan tidak ada alasan apapun Gibran dimakzulkan. Ia pun menduga wacana ini sengaja dihembuskan untuk mengadu domba antara Prabowo, Gibran, Jokowi, serta bangsa. Sylvester menyampaikan pemakzulan Gibran hanyalah sasaran antara. Sementara itu ia menduga tujuan utamanya adalah melengsarkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pihak-pihak yang diduga sengaja menghembuskan isu ini adalah barisan sakit hati yang tidak dapat jabatan atau yang dicopot jabatannya di era Jokowi dan sekarang Prabowo. Kemudian, para koruptor, pengusaha hitam, dan politisi jahat yang terganggu urusannya. Kemudian, pihak yang mendukung Capres yang belum move on karena kalah Pilpres. Kaum radikal agama yang organisasinya diberangsur di era Jokowi. Kemudian pihak asing yang ingin melemahkan Indonesia seperti George Soros yang menandai media dan LSM melalui Media Development Investment Fund. Termasuk para pengamat dan paranormal yang menakuti rakyat bahwa Indonesia akan krisis, Gibran dimaksudkan dan Prabowo akan dikudeta oleh orang kurus, padahal itu semua hanyalah halusinasi. Sylvester pun mengajak masyarakat untuk tidak terhasut dan terpecah belah. Ia mengatakan bahwa publik harus percaya bahwa Prabowo dan Gibran sangatlah kompak. Ini terkait usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Diketahui bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan 8 sikap yang salah satunya mendesak agar MPR ini mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di mana desakan itu mendapatkan reaksi dari partai politik di DPR RI dan anggota DPR sebagai bagian dari MPR RI. Menurut Undang-Undang Dasar ini memang memegang peranan penting jika isu pemakzulan itu benar-benar terwujud.
Nah, ini ada beberapa tanggapan dari partai politik di DPR Tribuners, seperti misalnya dari Partai Golkar. Jadi Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai kalau pemakzulan wakil presiden ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan, tapi harus melalui mekanisme yang sudah diatur dalam konstitusi. Dan Doli juga menegaskan bahwa prosedur pemberhentian presiden maupun wakil presiden sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam pasal 3 dan pasal 7. Jadi menurutnya terdapat beberapa alasan yang bisa dijadikan alasan untuk mencopot presiden atau wakil presiden. Yang pertama, ada alasan yang mutlak, kedua, alasan hukum, dan dia juga mengungkapkan bahwa mekanisme untuk memberhentikan wakil presiden ini bukanlah perkara yang mudah. Kemudian juga ada tanggapan dari PDIP Tribuners, di mana anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDIP, Komarudin Watubun, meminta kepada MPR untuk membentuk tim kajian soal usulan dari Purnawirawan TNI yang mendesak Gibran untuk dimakzulkan ini. Jadi Komarudin menyarankan tim kajian yang mungkin dibentuk MPR ini berisikan para akademisi dan juga para pakar yang berkompeten. Kemudian ada tanggapan dari PKB Tribuners, di mana anggota DPR dari fraksi PKB Abdullah mengatakan bahwa langkah politik mengganti wapres ini tidak mudah dilaksanakan karena banyak syarat yang harus dipenuhi sesuai yang diatur dalam konstitusi, dan Abdullah juga mengatakan bahwa proses pemberhentian presiden dan wakil presiden ini dapat dilakukan jika presiden melakukan pelanggaran berat seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Dan ada satu lagi tanggapan dari Partai PAN, di mana dikatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan untuk memberhentikan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan ditegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Apalagi memang pemerintahan Prabowo Gibran ini sudah berjalan selama hampir 6 bulan begitu. Dan ada juga tanggapan dari Partai Gerindra Tribuners, di mana Ahmad Muzani menegaskan kalau Gibran ini adalah wakil presiden yang sah secara konstitusional. Jadi menurutnya pemilihan presiden dan wakil presiden ini adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga pada Pilpres 2024 lalu rakyat ini sudah memilih satu pasangan, jadi bukan perseorangan begitu, yang mana adalah Prabowo Gibran. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais turut menanggapi desakan Purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Melalui akun YouTube-nya, Amin Rais menyebut bahwa 8 tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang dilayangkan kini belum mendapatkan benang merah. Ia lantas menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan melalui penasihat khusus Presiden yakni Wiranta dalam merespon desakan tersebut. Menurut Amin Rais, pernyataan singkat Wiranto di Istana pada 24 April lalu sangat sulit untuk dicermati dan terkesan mengular banyak waktu. Di mana dalam penjelasan Wiranto, Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu tetapi tidak bisa serta-merta menjawab secara langsung. Disebut Wiranto, 8 tuntutan itu tidak mudah bagi Prabowo. Oleh karenanya, Prabowo akan pelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Amin Rais pun menyayangkan sikap dari Prabowo yang dianggapnya tidak cukup otoritas merespon tuntutan tersebut. Dengan begitu, ex-ketua PAN itu menilai bahwa pemerintahan Prabowo Subianto masih dalam bayang-bayang Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurutnya, pernyataan Wiranto hanya akan menambah kerunyaman. Lebih lanjut, Amin Rais menyampaikan keresahannya melihat tuntutan yang jelas namun belum ada pergerakan. Pak Wiranto yang punya jabatan penasihat khusus Presiden pada 24 April kemarin membuat statement singkat. Pernyataannya itu mengenai 8 tuntutan para purnawirawan TNI yang antara lain mengusulkan pada MPR supaya Gibran dicopot dari jabatannya sebagai Wapres. Nah, pidato Wiranto itu ditayangkan oleh TV One, Tribun Sumsel, dan Warta Kota, Production, dan lain-lain. Ya. Inti pidato Wiranto itu antara lain Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu, tetapi tidak bisa serta-merta menjawab langsung sejumlah tuntutan. Bagi Prabowo, 8 tuntutan itu tidak mudah. Karena itu akan mempelajarinya lebih dahulu. Saya kutip, ya,
Karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental. Juga dikatakan oleh Wiranto, Prabowo tidak bisa merespons permintaan forum Purnawirawan karena itu di luar kekuasaannya sebagai presiden. Saya sedikit heran, presiden adalah kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi dan lain-lain, tetapi merasa tidak punya cukup otoritas untuk menyauti pernyataan forum para purnawirawan itu. Nah, sebagai purnawirawan TNI itu adalah kolega Prabowo di AMN Magelang dulu. Saya mencoba memahami pernyataan Presiden Prabowo lewat pidato Wiranto itu, karena dalam pernyataan Jokowi masih terus membayang-bayangi seluruh langkah politik Prabowo. Pernyataan para purnawirawan TNI, saya pernah katakan, ibarat bom politik buat Jokowi dan anaknya Gibran, dan 8 tuntutan mereka benar-benar merupakan shocking event yang tidak pernah terbayangkan oleh bekas Presiden Mulyono. Nah, Pak Wiranto adalah juga purnawirawan seperti halnya para penggugat keabsahan hukum Gibran yang telah diselundupkan oleh bapaknya jadi wapres haram. Nah, lewat pidato singkatnya pada 24 April lalu di Istana, menurut saya Wiranto justru menambah kerunyaman gerangan langkah yang mau ditempuh oleh Prabowo dengan meminta Wiranto mencoba menerangkan tuntutan yang sudah terlalu jelas. Di samping banyak masalah-masalah bangsa, ada satu hal yang sulit kita mengerti. Prabowo Subianto terus saja memelihara Joko Widodo sebagai presiden bayangan, terus membayang-bayangi Prabowo entah sampai kapan. Kami tidak pernah akan tahu, kita tidak pernah akan tahu, hanya Allah yang Maha mengetahui. Sesungguhnya apa yang terjadi dan yang akan terjadi hanya Allah yang Maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Sutioso mendukung penuh tuntutan purnawirawan TNI terkait pencopotan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Pasalnya Sutioso menganggap Wakil Presiden Gibran tidak mampu mengurus negara. Demikian disampaikan Sutioso dalam kanal YouTube Hersu Beno Point pada Sabtu 26 April lalu. Awalnya Sutioso mendoakan agar Presiden Prabowo selalu diberi keselamatan dan kesehatan, sebab ia khawatir jika Gibran menggantikan Prabowo sebagai Presiden RI. Dengan bekal pengalaman sangat minim dan usia terbilang muda, Sutioso mengaku sangat ragu Gibran mampu memimpin negara sebesar Republik Indonesia. Menurutnya, jika Gibran yang memimpin negara, maka nasib bangsa ini akan dipertaruhkan. Lebih lanjut, ia mengungkit pernyataan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mengatakan bahwa anak-anaknya tidak tertarik masuk dunia politik. Namun nyatanya Gibran maju Pilkada Solo, sementara menantu Jokowi Bobi Nasution juga ikut Pilkada Medan dan keduanya dinyatakan menang. Hingga akhirnya setelah 2 tahun memimpin Solo, Gibran maju Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto secara kontroversial. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga mantan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran di Pilpres 2004, yakni Sylvester Matutina, menyesalkan wacana pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka oleh Forum Purnawirawan TNI. Dia mengatakan Wapres Gibran bersama Presiden Prabowo Subianto adalah pasangan pemimpin RI yang dipilih oleh mayoritas rakyat dengan 58,59% atau 96.214.691 suara sah dalam pemilihan Presiden 2024 yang jurdil tanpa kecurangan. Sylvester membandingkannya dengan jumlah para purnawirawan TNI yang menyatakan usulannya. Lebih aneh lagi, kata Sylvester, mantan Wapres Tri Sutrisno yang hanya dipilih oleh satu orang, yaitu Presiden Soeharto, mau memakzulkan Wakil Presiden resmi negara RI yang dipilih oleh lebih dari 96 juta orang. Dia mengatakan Prabowo Gibran secara resmi oleh KPU RI telah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan selanjutnya dilantik di gedung MPR DPR pada Minggu 20 Oktober 2025.
Oleh karena itu, dia mengatakan tidak ada alasan apapun Gibran dimaksudkan. Ia pun menduga wacana ini sengaja dihembuskan untuk mengadu domba antara Prabowo, Gibran, Jokowi, serta bangsa. Sylvester menyampaikan pemakzulan Gibran hanyalah sasaran antara. Sementara itu, ia menduga tujuan utamanya adalah melengsarkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pihak-pihak yang diduga sengaja menghembuskan isu ini adalah barisan sakit hati yang tidak dapat jabatan atau yang dicopot jabatannya di era Jokowi dan sekarang Prabowo. Kemudian, para koruptor, pengusaha hitam, dan politisi jahat yang terganggu urusannya. Kemudian, pihak yang mendukung Capres yang belum move on karena kalah Pilpres. Kaum radikal agama yang organisasinya diberangsur di era Jokowi. Kemudian pihak asing yang ingin melemahkan Indonesia seperti George Soros yang menandai media dan LSM melalui Media Development Investment Fund. Termasuk para pengamat dan paranormal yang menakuti rakyat bahwa Indonesia akan krisis, Gibran dimaksudkan dan Prabowo akan dikudeta oleh orang kurus, padahal itu semua hanyalah halusinasi. Sylvester pun mengajak masyarakat untuk tidak terhasut dan terpecah belah. Ia mengatakan bahwa publik harus percaya bahwa Prabowo dan Gibran sangatlah kompak. Ini terkait usulan pemakzulan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Diketahui bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan 8 sikap yang salah satunya mendesak agar MPR ini mengganti Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, di mana desakan itu mendapatkan reaksi dari partai politik di DPR RI dan anggota DPR sebagai bagian dari MPR RI menurut Undang-Undang Dasar ini memang memegang peranan penting jika isu pemakzulan itu benar-benar terwujud. Nah, ini ada beberapa tanggapan dari partai politik di DPR Tribuners, seperti misalnya dari Partai Golkar. Jadi, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai kalau pemakzulan Wakil Presiden ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan, tapi harus melalui mekanisme yang sudah diatur dalam konstitusi. Dan Doli juga menegaskan bahwa prosedur pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam pasal 3 dan pasal 7. Jadi menurutnya terdapat beberapa alasan yang bisa dijadikan alasan untuk mencopot presiden atau wakil presiden. Yang pertama, ada alasan yang mutlak. Kedua, alasan hukum. Dan dia juga mengungkapkan bahwa mekanisme untuk memberhentikan wakil presiden ini bukanlah perkara yang mudah. Kemudian juga ada tanggapan dari PDIP Tribuners di mana anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDIP, Komarudin Watubun, meminta kepada MPR untuk membentuk tim kajian soal usulan dari Purnawirawan TNI yang mendesak Gibran untuk dimakzulkan ini. Jadi Komarudin menyarankan tim kajian yang mungkin dibentuk MPR ini berisikan para akademisi dan juga para pakar yang berkompeten. Kemudian ada tanggapan dari PKB Tribuners di mana anggota DPR dari fraksi PKB Abdullah mengatakan bahwa langkah politik mengganti Wapres ini tidak mudah dilaksanakan karena banyak syarat yang harus dipenuhi sesuai yang diatur dalam konstitusi, dan Abdullah juga mengatakan bahwa proses pemberhentian presiden dan wakil presiden ini dapat dilakukan jika presiden melakukan pelanggaran berat seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Dan ada satu lagi tanggapan dari Partai PAN, di mana dikatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan untuk memberhentikan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan ditegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Apalagi memang pemerintahan Prabowo Gibran ini sudah berjalan selama hampir 6 bulan begitu. Dan ada juga tanggapan dari Partai Gerindra Tribuners di mana Ahmad Muzani menegaskan kalau Gibran ini adalah Wakil Presiden yang sah secara konstitusional. Jadi menurutnya pemilihan presiden dan wakil presiden ini adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga pada Pilpres 2024 lalu rakyat ini sudah memilih satu pasangan, jadi bukan perseorangan begitu, yang mana adalah Prabowo Gibran. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais turut menanggapi desakan Purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Melalui akun YouTube-nya, Amin Rais menyebut bahwa 8 tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang dilayangkan kini belum mendapatkan benang merah.
Ia lantas menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan melalui penasihat khusus Presiden yakni Wiranta dalam merespon desakan tersebut. Menurut Amin Rais, pernyataan singkat Wiranto di Istana pada 24 April lalu sangat sulit untuk dicermati dan terkesan mengular banyak waktu. Di mana dalam penjelasan Wiranto, Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu tetapi tidak bisa serta-merta menjawab secara langsung. Disebut Wiranto 8 tuntutan itu tidak mudah bagi Prabowo. Oleh karenanya, Prabowo akan pelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Amin Rais pun menyayangkan sikap dari Prabowo yang dianggapnya tidak cukup otoritas merespon tuntutan tersebut. Dengan begitu, ex-ketua PAN itu menilai bahwa pemerintahan Prabowo Subianto masih dalam bayang-bayang Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurutnya, pernyataan Wiranto hanya akan menambah kerunyaman. Lebih lanjut, Amin Rais menyampaikan keresahannya melihat tuntutan yang jelas namun belum ada pergerakan. Pak Wiranto yang punya jabatan penasihat khusus Presiden pada 24 April kemarin membuat statement singkat. Pernyataannya itu mengenai 8 tuntutan para purnawirawan TNI yang antara lain mengusulkan pada MPR supaya Gibran dicopot dari jabatannya sebagai Wapres. Nah, pidato Wiranto itu ditayangkan oleh TV One, Tribun Sumsel, dan Warta Kota, Production, dan lain-lain. Ya. Inti pidato Wiranto itu antara lain Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu, tetapi tidak bisa serta-merta menjawab langsung sejumlah tuntutan. Bagi Prabowo, 8 tuntutan itu tidak mudah, karena itu akan mempelajarinya lebih dahulu. Saya kutip, ya, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental. Juga dikatakan oleh Wiranto, Prabowo tidak bisa merespons permintaan forum purnawirawan karena itu di luar kekuasaannya sebagai presiden. Saya sedikit heran, presiden adalah kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi, dan lain-lain, tetapi merasa tidak punya cukup otoritas untuk menyauti pernyataan forum para purnawirawan itu. Nah, sebagai purnawirawan TNI itu adalah kolega Prabowo di AMN Magelang dulu. Saya mencoba memahami pernyataan Presiden Prabowo lewat pidato Wiranto itu, karena dalam pernyataan Jokowi masih terus membayang-bayangi seluruh langkah politik Prabowo. Pernyataan para purnawirawan TNI, saya pernah katakan, ibarat bom politik buat Jokowi dan anaknya Gibran, dan 8 tuntutan mereka benar-benar merupakan shocking event yang tidak pernah terbayangkan oleh bekas Presiden Mulyono. Nah, Pak Wiranto adalah juga purnawirawan seperti halnya para penggugat keabsahan hukum Gibran yang telah diselundupkan oleh bapaknya jadi Wapres haram. Nah, lewat pidato singkatnya pada 24 April lalu di Istana, menurut saya Wiranto justru menambah kerunyaman apa gerangan langkah yang mau ditempuh oleh Prabowo dengan meminta Wiranto mencoba menerangkan tuntutan yang sudah terlalu jelas. Di samping banyak masalah-masalah bangsa, ada satu hal yang sulit kita mengerti, Prabowo Subianto terus saja memelihara Joko Widodo sebagai presiden bayangan, terus membayang-bayangi Prabowo entah sampai kapan. Kami tidak pernah akan tahu, kita tidak pernah akan tahu, hanya Allah yang Maha mengetahui. Sesungguhnya apa yang terjadi dan yang akan terjadi hanya Allah yang Maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Sutioso mendukung penuh tuntutan purnawirawan TNI terkait pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya Sutioso menganggap Wakil Presiden Gibran tidak mampu mengurus negara. Demikian disampaikan Sutioso dalam kanal YouTube Hersu Beno Point pada Sabtu 26 April lalu. Awalnya Sutioso mendoakan
agar Presiden Prabowo selalu diberi keselamatan dan kesehatan. Sebab ia khawatir jika Gibran menggantikan Prabowo sebagai Presiden RI. Dengan bekal pengalaman sangat minim dan usia terbilang muda, Sutioso mengaku sangat ragu Gibran mampu memimpin negara sebesar Republik Indonesia. Menurutnya, jika Gibran yang memimpin negara, maka nasib bangsa ini akan dipertaruhkan. Lebih lanjut, ia mengungkit pernyataan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mengatakan bahwa anak-anaknya tidak tertarik masuk dunia politik. Namun nyatanya Gibran maju Pilkada Solo, sementara menantu Jokowi, Bobi Nasution, juga ikut Pilkada Medan dan keduanya dinyatakan menang. Hingga akhirnya setelah 2 tahun memimpin Solo, Gibran maju Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto secara kontroversial. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga mantan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran di Pilpres 2004, yakni Sylvester Matutina, menyesalkan wacana pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan TNI. Dia mengatakan Wapres Gibran bersama Presiden Prabowo Subianto adalah pasangan pemimpin RI yang dipilih oleh mayoritas rakyat dengan 58,59% atau 96.214.691 suara sah dalam pemilihan Presiden 2024 yang jujur tanpa kecurangan. Sylvester membandingkannya dengan jumlah para purnawirawan TNI yang menyatakan usulannya. Lebih aneh lagi, kata Sylvester, mantan Wapres Tri Sutrisno yang hanya dipilih oleh satu orang, yaitu Presiden Soeharto, mau memakzulkan Wakil Presiden resmi negara RI yang dipilih oleh lebih dari 96 juta orang. Dia mengatakan Prabowo Gibran secara resmi oleh KPU RI telah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan selanjutnya dilantik di gedung MPR DPR pada Minggu 20 Oktober 2025. Oleh karena itu, dia mengatakan tidak ada alasan apapun Gibran dimakzulkan. Ia pun menduga wacana ini sengaja dihembuskan untuk mengadu domba antara Prabowo, Gibran, Jokowi, serta bangsa. Sylvester menyampaikan pemakzulan Gibran hanyalah sasaran antara. Sementara itu ia menduga tujuan utamanya adalah lengserkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pihak-pihak yang diduga sengaja menghembuskan isu ini adalah barisan sakit hati yang tidak dapat jabatan atau yang dicopot jabatannya di era Jokowi dan sekarang Prabowo. Kemudian, para koruptor, pengusaha hitam, dan politisi jahat yang terganggu urusannya. Kemudian, pihak yang mendukung Capres yang belum move on karena kalah Pilpres. Kaum radikal agama yang organisasinya berangsur di era Jokowi. Kemudian pihak asing yang ingin melemahkan Indonesia seperti George Soros yang menandai media dan LSM melalui Media Development Investment Fund. Termasuk para pengamat dan paranormal yang menakuti rakyat bahwa Indonesia akan krisis, Gibran dimaksudkan dan Prabowo akan dikudeta oleh orang kurus, padahal itu semua hanyalah halusinasi. Sylvester pun mengajak masyarakat untuk tidak terhasut dan terpecah belah. Ia mengatakan bahwa publik harus percaya bahwa Prabowo dan Gibran sangatlah kompak. Ini terkait usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Diketahui bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan 8 sikap yang salah satunya mendesak agar MPR ini mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di mana desakan itu mendapatkan reaksi dari partai politik di DPR RI dan anggota DPR sebagai bagian dari MPR RI. Menurut Undang-Undang Dasar, ini memang memegang peranan penting jika isu pemakzulan itu benar-benar terwujud. Nah, ini ada beberapa tanggapan dari partai politik di DPR Tribuners, seperti misalnya dari Partai Golkar. Jadi Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai kalau pemakzulan Wakil Presiden ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan, tapi harus melalui mekanisme yang sudah diatur dalam konstitusi. Dan Doli juga menegaskan bahwa prosedur pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam pasal 3 dan pasal 7. Jadi menurutnya terdapat beberapa alasan yang bisa dijadikan alasan untuk mencopot presiden atau wakil presiden. Yang pertama, ada alasan yang mutlak. Kedua, alasan hukum.
Dan dia juga mengungkapkan bahwa mekanisme untuk memberhentikan wakil presiden ini bukanlah perkara yang mudah. Kemudian juga ada tanggapan dari PDIP Tribuners di mana anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDIP, Komarudin Watubun, meminta kepada MPR untuk membentuk tim kajian soal usulan dari Purnawirawan TNI yang mendesak Gibran untuk dimakzulkan ini. Jadi Komarudin menyarankan tim kajian yang mungkin dibentuk MPR ini berisikan para akademisi dan juga para pakar yang berkompeten. Kemudian ada tanggapan dari PKB Tribuners di mana anggota DPR dari fraksi PKB Abdullah mengatakan bahwa langkah politik mengganti Wapres ini tidak mudah dilaksanakan karena banyak syarat yang harus dipenuhi sesuai yang diatur dalam konstitusi, dan Abdullah juga mengatakan bahwa proses pemberhentian presiden dan wakil presiden ini dapat dilakukan jika presiden melakukan pelanggaran berat seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Dan ada satu lagi tanggapan dari Partai PAN, di mana dikatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan untuk memberhentikan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan ditegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Apalagi memang pemerintahan Prabowo Gibran ini sudah berjalan selama hampir 6 bulan begitu. Dan ada juga tanggapan dari Partai Gerindra Tribuners di mana Ahmad Muzani menegaskan kalau Gibran ini adalah wakil presiden yang sah secara konstitusional. Jadi menurutnya pemilihan presiden dan wakil presiden ini adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga pada Pilpres 2024 lalu rakyat ini sudah memilih satu pasangan, jadi bukan perseorangan begitu, yang mana adalah Prabowo Gibran. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais turut menanggapi desakan Purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Melalui akun YouTube-nya, Amin Rais menyebut bahwa 8 tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang dilayangkan kini belum mendapatkan benang merah. Ia lantas menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan melalui penasihat khusus Presiden yakni Wiranta dalam merespon desakan tersebut. Menurut Amin Rais, pernyataan singkat Wiranto di Istana pada 24 April lalu sangat sulit untuk dicermati dan terkesan mengular banyak waktu. Di mana dalam penjelasan Wiranto, Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu tetapi tidak bisa serta-merta menjawab secara langsung. Disebut Wiranto 8 tuntutan itu tidak mudah bagi Prabowo. Oleh karenanya, Prabowo akan pelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Amin Rais pun menyayangkan sikap dari Prabowo yang dianggapnya tidak cukup otoritas merespon tuntutan tersebut. Dengan begitu, ex-ketua PAN itu menilai bahwa pemerintahan Prabowo Subianto masih dalam bayang-bayang Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurutnya, pernyataan Wiranto hanya akan menambah kerunyaman. Lebih lanjut, Amin Rais menyampaikan keresahannya melihat tuntutan yang jelas namun belum ada pergerakan. Pak Wiranto yang punya jabatan penasihat khusus Presiden pada 24 April kemarin membuat statement singkat. Pernyataannya itu mengenai 8 tuntutan para purnawirawan TNI yang antara lain mengusulkan pada MPR supaya Gibran dicopot dari jabatannya sebagai Wapres. Nah, pidato Wiranto itu ditayangkan oleh TV One, Tribun Sumsel, dan Warta Kota, Production, dan lain-lain. Ya. Inti pidato Wiranto itu antara lain Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu, tetapi tidak bisa serta-merta menjawab langsung sejumlah tuntutan. Bagi Prabowo, 8 tuntutan itu tidak mudah. Karena itu akan mempelajarinya lebih dahulu. Saya kutip, ya, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental. Juga dikatakan oleh Wiranto, Prabowo tidak bisa merespons permintaan Forum Purnawirawan karena itu di luar kekuasaannya sebagai presiden. Saya sedikit heran. Presiden adalah kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi, dan lain-lain, tetapi merasa tidak punya cukup otoritas untuk menyauti pernyataan Forum para Purnawirawan itu.
Nah, sebagai purnawirawan TNI itu adalah kolega Prabowo di AMN Magelang dulu. Saya mencoba memahami pernyataan Presiden Prabowo lewat pidato Wiranto itu, karena dalam pernyataan Jokowi masih terus membayang-bayangi seluruh langkah politik Prabowo. Pernyataan para purnawirawan TNI, saya pernah katakan, ibarat bom politik buat Jokowi dan anaknya Gibran, dan 8 tuntutan mereka benar-benar merupakan shocking event yang tidak pernah terbayangkan oleh bekas Presiden Mulyono. Nah, Pak Wiranto adalah juga purnawirawan seperti halnya para penggugat keabsahan hukum Gibran yang telah diselundupkan oleh bapaknya jadi wapres haram. Nah, lewat pidato singkatnya pada 24 April lalu di Istana, menurut saya Wiranto justru menambah kerunyaman gerangan langkah yang mau ditempuh oleh Prabowo dengan meminta Wiranto mencoba menerangkan tuntutan yang sudah terlalu jelas. Di samping banyak masalah-masalah bangsa, ada satu hal yang sulit kita mengerti. Prabowo Subianto terus saja memelihara Joko Widodo sebagai presiden bayangan, terus membayang-bayangi Prabowo entah sampai kapan. Kami tidak pernah akan tahu, kita tidak pernah akan tahu, hanya Allah yang Maha mengetahui. Sesungguhnya apa yang terjadi dan yang akan terjadi hanya Allah yang Maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Sutioso mendukung penuh tuntutan purnawirawan TNI terkait pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya Sutioso menganggap Wakil Presiden Gibran tidak mampu mengurus negara. Demikian disampaikan Sutioso dalam kanal YouTube Hersu Beno Point pada Sabtu 26 April lalu. Awalnya Sutioso mendoakan agar Presiden Prabowo selalu diberi keselamatan dan kesehatan, sebab ia khawatir jika Gibran menggantikan Prabowo sebagai Presiden RI. Dengan bekal pengalaman sangat minim dan usia terbilang muda, Sutioso mengaku sangat ragu Gibran mampu memimpin negara sebesar Republik Indonesia. Menurutnya jika Gibran yang memimpin negara, maka nasib bangsa ini akan dipertaruhkan. Lebih lanjut, ia mengungkit pernyataan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mengatakan bahwa anak-anaknya tidak tertarik masuk dunia politik. Namun nyatanya Gibran maju Pilkada Solo, sementara menantu Jokowi Bobi Nasution juga ikut Pilkada Medan dan keduanya dinyatakan menang. Hingga akhirnya setelah 2 tahun memimpin Solo, Gibran maju Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto secara kontroversial. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga mantan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran di Pilpres 2004, yakni Sylvester Matutina, menyesalkan wacana pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan TNI. Dia mengatakan Wapres Gibran bersama Presiden Prabowo Subianto adalah pasangan pemimpin RI yang dipilih oleh mayoritas rakyat dengan 58,59% atau 96.214.691 suara sah dalam pemilihan Presiden 2024 yang jurdil tanpa kecurangan. Sylvester membandingkannya dengan jumlah para purnawirawan TNI yang menyatakan usulannya. Lebih aneh lagi, kata Sylvester, mantan Wapres Tri Sutrisno yang hanya dipilih oleh 1 orang, yaitu Presiden Soeharto, mau memakzulkan Wakil Presiden resmi negara RI yang dipilih oleh lebih dari 96 juta orang. Dia mengatakan Prabowo Gibran secara resmi oleh KPU RI telah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan selanjutnya dilantik di gedung MPR DPR pada Minggu 20 Oktober 2025. Oleh karena itu dia mengatakan tidak ada alasan apapun Gibran dimakzulkan. Ia pun menduga wacana ini sengaja dihembuskan untuk mengadu domba antara Prabowo, Gibran, Jokowi, serta bangsa. Sylvester menyampaikan pemakzulan Gibran hanyalah sasaran antara. Sementara itu ia menduga tujuan utamanya adalah melengsarkan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, pihak-pihak yang diduga sengaja menghembuskan isu ini adalah barisan sakit hati yang tidak dapat jabatan atau yang dicopot jabatannya di era Jokowi dan sekarang Prabowo. Kemudian, para koruptor, pengusaha hitam, dan politisi jahat yang terganggu urusannya. Kemudian, pihak yang mendukung Capres yang belum move on karena kalah Pilpres. Kaum radikal agama yang organisasinya diberangsur di era Jokowi. Kemudian pihak asing yang ingin melemahkan Indonesia seperti George Soros yang menandai media dan LSM melalui Media Development Investment Fund. Termasuk para pengamat dan paranormal yang menakuti rakyat bahwa Indonesia akan krisis, Gibran dimaksudkan dan Prabowo akan dikudeta oleh orang kurus, padahal itu semua hanyalah halusinasi. Sylvester pun mengajak masyarakat untuk tidak terhasut dan terpecah belah. Ia mengatakan bahwa publik harus percaya bahwa Prabowo dan Gibran sangatlah kompak. Ini terkait usulan pemakzulan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Diketahui bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan 8 sikap yang salah satunya mendesak agar MPR ini mengganti Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, di mana desakan itu mendapatkan reaksi dari partai politik di DPR RI dan anggota DPR sebagai bagian dari MPR RI. Menurut Undang-Undang Dasar ini memang memegang peranan penting jika isu pemakzulan itu benar-benar terwujud. Nah, ini ada beberapa tanggapan dari partai politik di DPR Tribuners, seperti misalnya dari Partai Golkar. Jadi Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai kalau pemakzulan Wakil Presiden ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan, tapi harus melalui mekanisme yang sudah diatur dalam konstitusi. Dan Doli juga menegaskan bahwa prosedur pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam pasal 3 dan pasal 7. Jadi menurutnya terdapat beberapa alasan yang bisa dijadikan alasan untuk mencopot presiden atau wakil presiden. Yang pertama, ada alasan yang mutlak. Kedua, alasan hukum. Dan dia juga mengungkapkan bahwa mekanisme untuk memberhentikan wakil presiden ini bukanlah perkara yang mudah. Kemudian juga ada tanggapan dari PDIP Tribuners, di mana anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDIP, Komarudin Watubun, meminta kepada MPR untuk membentuk tim kajian soal usulan dari Purnawirawan TNI yang mendesak Gibran untuk dimakzulkan ini. Jadi Komarudin menyarankan tim kajian yang mungkin dibentuk MPR ini berisikan para akademisi dan juga para pakar yang berkompeten. Kemudian ada tanggapan dari PKB Tribuners, di mana anggota DPR dari fraksi PKB Abdullah mengatakan bahwa langkah politik mengganti Wapres ini tidak mudah dilaksanakan karena banyak syarat yang harus dipenuhi sesuai yang diatur dalam konstitusi. Dan Abdullah juga mengatakan bahwa proses pemberhentian presiden dan wakil presiden ini dapat dilakukan jika presiden melakukan pelanggaran berat seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Dan ada satu lagi tanggapan dari Partai PAN, di mana dikatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan untuk memberhentikan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan ditegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Apalagi memang pemerintahan Prabowo Gibran ini sudah berjalan selama hampir 6 bulan begitu. Dan ada juga tanggapan dari Partai Gerindra Tribuners, di mana Ahmad Muzani menegaskan kalau Gibran ini adalah Wakil Presiden yang sah secara konstitusional. Jadi menurutnya pemilihan presiden dan wakil presiden ini adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga pada Pilpres 2024 lalu rakyat ini sudah memilih satu pasangan, jadi bukan perseorangan begitu, yang mana adalah Prabowo Gibran. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais turut menanggapi desakan Purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Melalui akun YouTube-nya, Amin Rais menyebut bahwa 8 tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang dilayangkan kini belum mendapatkan benang merah. Ia lantas menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan melalui penasihat khusus Presiden yakni Wiranta dalam merespon desakan tersebut. Menurut Amin Rais, pernyataan singkat Wiranto di Istana pada 24 April lalu sangat sulit untuk dicermati dan terkesan mengular banyak waktu. Di mana dalam penjelasan Wiranto, Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu tetapi tidak bisa serta-merta menjawab secara langsung. Disebut Wiranto, 8 tuntutan itu tidak mudah bagi Prabowo.
Oleh karenanya, Prabowo akan pelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Amin Rais pun menyayangkan sikap dari Prabowo yang dianggapnya tidak cukup otoritas merespon tuntutan tersebut. Dengan begitu, ex-ketua PAN itu menilai bahwa pemerintahan Prabowo Subianto masih dalam bayang-bayang Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurutnya, pernyataan Wiranto hanya akan menambah kerunyaman. Lebih lanjut, Amin Rais menyampaikan keresahannya melihat tuntutan yang jelas namun belum ada pergerakan. Pak Wiranto yang punya jabatan penasihat khusus Presiden pada 24 April kemarin membuat statement singkat. Pernyataannya itu mengenai 8 tuntutan para purnawirawan TNI yang antara lain mengusulkan pada MPR supaya Gibran dicopot dari jabatannya sebagai Wapres. Nah, pidato Wiranto itu ditayangkan oleh TV One, Tribun Sumsel, dan Warta Kota, Production, dan lain-lain. Ya. Inti pidato Wiranto itu antara lain Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu, tetapi tidak bisa serta-merta menjawab langsung sejumlah tuntutan. Bagi Prabowo, 8 tuntutan itu tidak mudah. Karena itu akan mempelajarinya lebih dahulu. Saya kutip, ya, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental. Juga dikatakan oleh Wiranto, Prabowo tidak bisa merespons permintaan forum purnawirawan karena itu di luar kekuasaannya sebagai presiden. Saya sedikit heran. Presiden adalah kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi, dan lain-lain, tetapi merasa tidak punya cukup otoritas untuk menyauti pernyataan forum para purnawirawan itu. Nah, sebagai purnawirawan TNI itu adalah kolega Prabowo di AMN Magelang dulu. Saya mencoba memahami pernyataan Presiden Prabowo lewat pidato Wiranto itu, karena dalam pernyataan Jokowi masih terus membayang-bayangi seluruh langkah politik Prabowo. Pernyataan para purnawirawan TNI, saya pernah katakan, ibarat bom politik buat Jokowi dan anaknya Gibran, dan 8 tuntutan mereka benar-benar merupakan shocking event yang tidak pernah terbayangkan oleh bekas Presiden Mulyono. Nah, Pak Wiranto adalah juga purnawirawan seperti halnya para penggugat keabsahan hukum Gibran yang telah diselundupkan oleh bapaknya jadi Wapres haram. Nah, lewat pidato singkatnya pada 24 April lalu di Istana, menurut saya Wiranto justru menambah kerunyaman gerangan langkah yang mau ditempuh oleh Prabowo dengan meminta Wiranto mencoba menerangkan tuntutan yang sudah terlalu jelas. Di samping banyak masalah-masalah bangsa, ada satu hal yang sulit kita mengerti. Prabowo Subianto terus saja memelihara Joko Widodo sebagai presiden bayangan, terus membayang-bayangi Prabowo entah sampai kapan. Kami tidak pernah akan tahu, kita tidak pernah akan tahu, hanya Allah yang Maha mengetahui. Sesungguhnya apa yang terjadi dan yang akan terjadi hanya Allah yang Maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Sutioso mendukung penuh tuntutan purnawirawan TNI terkait pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya Sutioso menganggap Wakil Presiden Gibran tidak mampu mengurus negara. Demikian disampaikan Sutioso dalam kanal YouTube Hersu Beno Point pada Sabtu 26 April lalu. Awalnya Sutioso mendoakan agar Presiden Prabowo selalu diberi keselamatan dan kesehatan, sebab ia khawatir jika Gibran menggantikan Prabowo sebagai Presiden RI. Dengan bekal pengalaman sangat minim dan usia terbilang muda, Sutioso mengaku sangat ragu Gibran mampu memimpin negara sebesar Republik Indonesia.
Menurutnya jika Gibran yang memimpin negara, maka nasib bangsa ini akan dipertaruhkan. Lebih lanjut, ia mengungkit pernyataan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mengatakan bahwa anak-anaknya tidak tertarik masuk dunia politik. Namun nyatanya Gibran maju Pilkada Solo, sementara menantu Jokowi Bobi Nasution juga ikut Pilkada Medan dan keduanya dinyatakan menang. Hingga akhirnya setelah 2 tahun memimpin Solo, Gibran maju Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto secara kontroversial. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga mantan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran di Pilpres 2004, yakni Sylvester Matutina, menyesalkan wacana pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka oleh Forum Purnawirawan TNI. Dia mengatakan Wapres Gibran bersama Presiden Prabowo Subianto adalah pasangan pemimpin RI yang dipilih oleh mayoritas rakyat dengan 58,59% atau 96.214.691 suara sah dalam pemilihan Presiden 2024 yang jujur tanpa kecurangan. Sylvester membandingkannya dengan jumlah para purnawirawan TNI yang menyatakan usulannya. Lebih aneh lagi, kata Sylvester, mantan Wapres Tri Sutrisno yang hanya dipilih oleh satu orang, yaitu Presiden Soeharto, mau memakzulkan Wakil Presiden resmi negara RI yang dipilih oleh lebih dari 96 juta orang. Dia mengatakan Prabowo Gibran secara resmi oleh KPU RI telah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan selanjutnya dilantik di gedung MPR DPR pada Minggu 20 Oktober 2025. Oleh karena itu dia mengatakan tidak ada alasan apapun Gibran dimakzulkan. Ia pun menduga wacana ini sengaja dihembuskan untuk mengadu domba antara Prabowo, Gibran, Jokowi, serta bangsa. Sylvester menyampaikan pemakzulan Gibran hanyalah sasaran antara. Sementara itu ia menduga tujuan utamanya adalah melengsarkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pihak-pihak yang diduga sengaja menghembuskan isu ini adalah barisan sakit hati yang tidak dapat jabatan atau yang dicopot jabatannya di era Jokowi dan sekarang Prabowo. Kemudian, para koruptor, pengusaha hitam, dan politisi jahat yang terganggu urusannya. Kemudian, pihak yang mendukung Capres yang belum move on karena kalah Pilpres. Kaum radikal agama yang organisasinya diberangsur di era Jokowi. Kemudian pihak asing yang ingin melemahkan Indonesia seperti George Soros yang menandai media dan LSM melalui Media Development Investment Fund. Termasuk para pengamat dan paranormal yang menakuti rakyat bahwa Indonesia akan krisis, Gibran dimaksudkan dan Prabowo akan dikudeta oleh orang kurus, padahal itu semua hanyalah halusinasi. Sylvester pun mengajak masyarakat untuk tidak terhasut dan terpecah belah. Ia mengatakan bahwa publik harus percaya bahwa Prabowo dan Gibran sangatlah kompak. Ini terkait usulan pemakzulan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Diketahui bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan 8 sikap yang salah satunya mendesak agar MPR ini mengganti Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, di mana desakan itu mendapatkan reaksi dari partai politik di DPR RI dan anggota DPR sebagai bagian dari MPR RI. Menurut Undang-Undang Dasar ini memang memegang peranan penting jika isu pemakzulan itu benar-benar terwujud. Nah, ini ada beberapa tanggapan dari partai politik di DPR Tribuners, seperti misalnya dari Partai Golkar. Jadi Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai kalau pemakzulan Wakil Presiden ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan, tapi harus melalui mekanisme yang sudah diatur dalam konstitusi. Dan Doli juga menegaskan bahwa prosedur pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam pasal 3 dan pasal 7. Jadi menurutnya terdapat beberapa alasan yang bisa dijadikan alasan untuk mencopot presiden atau wakil presiden. Yang pertama, ada alasan yang mutlak. Kedua, alasan hukum. Dan dia juga mengungkapkan bahwa mekanisme untuk memberhentikan wakil presiden ini bukanlah perkara yang mudah. Kemudian juga ada tanggapan dari PDIP Tribuners, di mana anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDIP, Komarudin Watubun, meminta kepada MPR untuk membentuk tim kajian soal usulan dari Purnawirawan TNI yang mendesak Gibran untuk dimakzulkan ini. Jadi Komarudin menyarankan tim kajian yang mungkin dibentuk MPR ini berisikan para akademisi dan juga para pakar
yang berkompeten. Kemudian ada tanggapan dari PKB Tribuners, di mana anggota DPR dari fraksi PKB Abdullah mengatakan bahwa langkah politik mengganti Wapres ini tidak mudah dilaksanakan karena banyak syarat yang harus dipenuhi sesuai yang diatur dalam konstitusi, dan Abdullah juga mengatakan bahwa proses pemberhentian presiden dan wakil presiden ini dapat dilakukan jika presiden melakukan pelanggaran berat seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Dan ada satu lagi tanggapan dari Partai PAN, di mana dikatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan untuk memberhentikan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, dan ditegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Apalagi memang pemerintahan Prabowo Gibran ini sudah berjalan selama hampir 6 bulan begitu. Dan ada juga tanggapan dari Partai Gerindra Tribuners, di mana Ahmad Muzani menegaskan kalau Gibran ini adalah wakil presiden yang sah secara konstitusional. Jadi menurutnya pemilihan presiden dan wakil presiden ini adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga pada Pilpres 2024 lalu rakyat ini sudah memilih satu pasangan, jadi bukan perseorangan begitu, yang mana adalah Prabowo Gibran. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais turut menanggapi desakan purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Melalui akun YouTube-nya, Amin Rais menyebut bahwa 8 tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang dilayangkan kini belum mendapatkan benang merah. Ia lantas menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan melalui penasihat khusus Presiden yakni Wiranta dalam merespon desakan tersebut. Menurut Amin Rais, pernyataan singkat Wiranto di Istana pada 24 April lalu sangat sulit untuk dicermati dan terkesan mengular banyak waktu. Di mana dalam penjelasan Wiranto, Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu tetapi tidak bisa serta-merta menjawab secara langsung. Disebut Wiranto, 8 tuntutan itu tidak mudah bagi Prabowo. Oleh karenanya, Prabowo akan pelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Amin Rais pun menyayangkan sikap dari Prabowo yang dianggapnya tidak cukup otoritas merespon tuntutan tersebut. Dengan begitu, ex-ketua PAN itu menilai bahwa pemerintahan Prabowo Subianto masih dalam bayang-bayang Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurutnya, pernyataan Wiranto hanya akan menambah kerunyaman. Lebih lanjut, Amin Rais menyampaikan keresahannya melihat tuntutan yang jelas namun belum ada pergerakan. Pak Wiranto yang punya jabatan penasihat khusus Presiden pada 24 April kemarin membuat statement singkat. Pernyataannya itu mengenai 8 tuntutan para purnawirawan TNI yang antara lain mengusulkan pada MPR supaya Gibran dicopot dari jabatannya sebagai Wapres. Nah, pidato Wiranto itu ditayangkan oleh TV One, Tribun Sumsel, dan Warta Kota, Production, dan lain-lain. Ya. Inti pidato Wiranto itu antara lain Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu, tetapi tidak bisa serta-merta menjawab langsung sejumlah tuntutan. Bagi Prabowo, 8 tuntutan itu tidak mudah, karena itu akan mempelajarinya lebih dahulu. Saya kutip, ya, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental. Juga dikatakan oleh Wiranto, Prabowo tidak bisa merespons permintaan Forum Purnawirawan karena itu di luar kekuasaannya sebagai presiden. Saya sedikit heran, presiden adalah kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi, dan lain-lain, tetapi merasa tidak punya cukup otoritas untuk menyauti pernyataan Forum para Purnawirawan itu. Nah, sebagai purnawirawan TNI itu adalah kolega Prabowo di AMN Magelang dulu. Saya mencoba memahami pernyataan Presiden Prabowo lewat pidato Wiranto itu, karena dalam pernyataan Jokowi masih terus membayang-bayangi seluruh langkah politik Prabowo. Pernyataan para purnawirawan TNI, saya pernah katakan, ibarat bom politik buat Jokowi dan anaknya Gibran, dan 8 tuntutan mereka benar-benar
merupakan shocking event yang tidak pernah terbayangkan oleh bekas Presiden Mulyono. Nah, Pak Wiranto adalah juga purnawirawan seperti halnya para penggugat keabsahan hukum Gibran yang telah diselundupkan oleh bapaknya jadi wapres haram. Nah, lewat pidato singkatnya pada 24 April lalu di Istana, menurut saya Wiranto justru menambah kerunyaman gerangan langkah yang mau ditempuh oleh Prabowo dengan meminta Wiranto mencoba menerangkan tuntutan yang sudah terlalu jelas. Di samping banyak masalah-masalah bangsa, ada satu hal yang sulit kita mengerti. Prabowo Subianto terus saja memelihara Joko Widodo sebagai presiden bayangan, terus membayang-bayangi Prabowo entah sampai kapan. Kami tidak pernah akan tahu, kita tidak pernah akan tahu, hanya Allah yang Maha mengetahui. Sesungguhnya apa yang terjadi dan yang akan terjadi hanya Allah yang Maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Sutioso mendukung penuh tuntutan Purnawirawan TNI terkait pencopotan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Pasalnya Sutioso menganggap Wakil Presiden Gibran tidak mampu mengurus negara. Demikian disampaikan Sutioso dalam kanal YouTube Hersu Beno Point pada Sabtu 26 April lalu. Awalnya Sutioso mendoakan agar Presiden Prabowo selalu diberi keselamatan dan kesehatan, sebab ia khawatir jika Gibran menggantikan Prabowo sebagai Presiden RI. Dengan bekal pengalaman sangat minim dan usia terbilang muda, Sutioso mengaku sangat ragu Gibran mampu memimpin negara sebesar Republik Indonesia. Menurutnya, jika Gibran yang memimpin negara, maka nasib bangsa ini akan dipertaruhkan. Lebih lanjut, ia mengungkit pernyataan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mengatakan bahwa anak-anaknya tidak tertarik masuk dunia politik. Namun nyatanya Gibran maju Pilkada Solo, sementara menantu Jokowi Bobi Nasution juga ikut Pilkada Medan dan keduanya dinyatakan menang. Hingga akhirnya setelah 2 tahun memimpin Solo, Gibran maju Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto secara kontroversial. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga mantan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran di Pilpres 2004, yakni Sylvester Matutina, menyesalkan wacana pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka oleh Forum Purnawirawan TNI. Dia mengatakan Wapres Gibran bersama Presiden Prabowo Subianto adalah pasangan pemimpin RI yang dipilih oleh mayoritas rakyat dengan 58,59% atau 96.214.691 suara sah dalam pemilihan Presiden 2024 yang jujur tanpa kecurangan. Sylvester membandingkannya dengan jumlah para purnawirawan TNI yang menyatakan usulannya. Lebih aneh lagi, kata Sylvester, mantan Wapres Tri Sutrisno yang hanya dipilih oleh satu orang, yaitu Presiden Soeharto, mau memakzulkan Wakil Presiden resmi negara RI yang dipilih oleh lebih dari 96 juta orang. Dia mengatakan Prabowo Gibran secara resmi oleh KPU RI telah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan selanjutnya dilantik di gedung MPR DPR pada Minggu 20 Oktober 2025. Oleh karena itu dia mengatakan tidak ada alasan apapun Gibran dimakzulkan. Ia pun menduga wacana ini sengaja dihembuskan untuk mengadu domba antara Prabowo, Gibran, Jokowi, serta bangsa. Sylvester menyampaikan pemakzulan Gibran hanyalah sasaran antara. Sementara itu ia menduga tujuan utamanya adalah melengsarkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pihak-pihak yang diduga sengaja menghembuskan isu ini adalah barisan sakit hati yang tidak dapat jabatan atau yang dicopot jabatannya di era Jokowi dan sekarang Prabowo. Kemudian, para koruptor, pengusaha hitam, dan politisi jahat yang terganggu urusannya. Kemudian, pihak yang mendukung Capres yang belum move on karena kalah Pilpres. Kaum radikal agama yang organisasinya diberangsur di era Jokowi.
Kemudian pihak asing yang ingin melemahkan Indonesia seperti George Soros yang menandai media dan LSM melalui Media Development Investment Fund. Termasuk para pengamat dan paranormal yang menakuti rakyat bahwa Indonesia akan krisis, Gibran dimaksudkan dan Prabowo akan dikudeta oleh orang kurus, padahal itu semua hanyalah halusinasi. Sylvester pun mengajak masyarakat untuk tidak terhasut dan terpecah belah. Ia mengatakan bahwa publik harus percaya bahwa Prabowo dan Gibran sangatlah kompak. Ini terkait usulan pemakzulan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Diketahui bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan 8 sikap yang salah satunya mendesak agar MPR ini mengganti Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, di mana desakan itu mendapatkan reaksi dari partai politik di DPR RI dan anggota DPR sebagai bagian dari MPR RI menurut Undang-Undang Dasar ini memang memegang peranan penting jika isu pemakzulan itu benar-benar terwujud. Nah, ini ada beberapa tanggapan dari partai politik di DPR Tribuners, seperti misalnya dari Partai Golkar. Jadi, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai kalau pemakzulan Wakil Presiden ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan, tapi harus melalui mekanisme yang sudah diatur dalam konstitusi. Dan Doli juga menegaskan bahwa prosedur pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam pasal 3 dan pasal 7. Jadi menurutnya terdapat beberapa alasan yang bisa dijadikan alasan untuk mencopot presiden atau wakil presiden. Yang pertama, ada alasan yang mutlak. Kedua, alasan hukum. Dan dia juga mengungkapkan bahwa mekanisme untuk memberhentikan wakil presiden ini bukanlah perkara yang mudah. Kemudian juga ada tanggapan dari PDIP Tribuners, di mana anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDIP, Komarudin Watubun, meminta kepada MPR untuk membentuk tim kajian soal usulan dari Purnawirawan TNI yang mendesak Gibran untuk dimakzulkan ini. Jadi Komarudin menyarankan tim kajian yang mungkin dibentuk MPR ini berisikan para akademisi dan juga para pakar yang berkompeten. Kemudian ada tanggapan dari PKB Tribuners, di mana anggota DPR dari fraksi PKB Abdullah mengatakan bahwa langkah politik mengganti Wapres ini tidak mudah dilaksanakan karena banyak syarat yang harus dipenuhi sesuai yang diatur dalam konstitusi. Dan Abdullah juga mengatakan bahwa proses pemberhentian presiden dan wakil presiden ini dapat dilakukan jika presiden melakukan pelanggaran berat seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Dan ada satu lagi tanggapan dari Partai PAN, di mana dikatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan untuk memberhentikan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan ditegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Apalagi memang pemerintahan Prabowo Gibran ini sudah berjalan selama hampir 6 bulan begitu. Dan ada juga tanggapan dari Partai Gerindra Tribuners, di mana Ahmad Muzani menegaskan kalau Gibran ini adalah Wakil Presiden yang sah secara konstitusional. Jadi menurutnya pemilihan presiden dan wakil presiden ini adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga pada Pilpres 2024 lalu rakyat ini sudah memilih satu pasangan, jadi bukan perseorangan begitu, yang mana adalah Prabowo Gibran. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais turut menanggapi desakan Purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Melalui akun YouTube-nya, Amin Rais menyebut bahwa 8 tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang dilayangkan kini belum mendapatkan benang merah. Ia lantas menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan melalui penasihat khusus Presiden yakni Wiranta dalam merespon desakan tersebut. Menurut Amin Rais, pernyataan singkat Wiranto di Istana pada 24 April lalu sangat sulit untuk dicermati dan terkesan mengular banyak waktu. Di mana dalam penjelasan Wiranto, Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu tetapi tidak bisa serta-merta menjawab secara langsung. Disebut Wiranto, 8 tuntutan itu tidak mudah bagi Prabowo. Oleh karenanya, Prabowo akan pelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Amin Rais pun menyayangkan sikap dari Prabowo yang dianggapnya tidak cukup otoritas merespon tuntutan tersebut. Dengan begitu, ex-ketua PAN itu menilai bahwa pemerintahan Prabowo Subianto masih dalam bayang-bayang Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurutnya, pernyataan Wiranto hanya akan menambah kerunyaman.
Lebih lanjut, Amin Rais menyampaikan keresahannya melihat tuntutan yang jelas namun belum ada pergerakan. Pak Wiranto yang punya jabatan penasihat khusus Presiden pada 24 April kemarin membuat statement singkat. Pernyataannya itu mengenai 8 tuntutan para purnawirawan TNI yang antara lain mengusulkan pada MPR supaya Gibran dicopot dari jabatannya sebagai Wapres. Nah, pidato Wiranto itu ditayangkan oleh TV One, Tribun Sumsel, dan Warta Kota, Production, dan lain-lain. Ya. Inti pidato Wiranto itu antara lain Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu, tetapi tidak bisa serta-merta menjawab langsung sejumlah tuntutan. Bagi Prabowo, 8 tuntutan itu tidak mudah, karena itu akan mempelajarinya lebih dahulu. Saya kutip, ya, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental. Juga dikatakan oleh Wiranto, Prabowo tidak bisa merespons permintaan forum purnawirawan karena itu di luar kekuasaannya sebagai presiden. Saya sedikit heran, presiden adalah kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi, dan lain-lain, tetapi merasa tidak punya cukup otoritas untuk menyauti pernyataan forum para purnawirawan itu. Nah, sebagai purnawirawan TNI itu adalah kolega Prabowo di AMN Magelang dulu. Saya mencoba memahami pernyataan Presiden Prabowo lewat pidato Wiranto itu, karena dalam pernyataan Jokowi masih terus membayang-bayangi seluruh langkah politik Prabowo. Pernyataan para purnawirawan TNI, saya pernah katakan, ibarat bom politik buat Jokowi dan anaknya Gibran, dan 8 tuntutan mereka benar-benar merupakan shocking event yang tidak pernah terbayangkan oleh bekas Presiden Mulyono. Nah, Pak Wiranto adalah juga purnawirawan seperti halnya para penggugat keabsahan hukum Gibran yang telah diselundupkan oleh bapaknya jadi Wapres haram. Nah, lewat pidato singkatnya pada 24 April lalu di Istana, menurut saya Wiranto justru menambah kerunyaman gerangan langkah yang mau ditempuh oleh Prabowo dengan meminta Wiranto mencoba menerangkan tuntutan yang sudah terlalu jelas. Di samping banyak masalah-masalah bangsa, ada satu hal yang sulit kita mengerti, Prabowo Subianto terus saja memelihara Joko Widodo sebagai presiden bayangan, terus membayang-bayangi Prabowo entah sampai kapan. Kami tidak pernah akan tahu, kita tidak pernah akan tahu, hanya Allah yang Maha mengetahui. Sesungguhnya apa yang terjadi dan yang akan terjadi hanya Allah yang Maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Sutioso mendukung penuh tuntutan purnawirawan TNI terkait pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya Sutioso menganggap Wakil Presiden Gibran tidak mampu mengurus negara. Demikian disampaikan Sutioso dalam kanal YouTube Hersu Beno Point pada Sabtu 26 April lalu. Awalnya Sutioso mendoakan agar Presiden Prabowo selalu diberi keselamatan dan kesehatan, sebab ia khawatir jika Gibran menggantikan Prabowo sebagai Presiden RI. Dengan bekal pengalaman sangat minim dan usia terbilang muda, Sutioso mengaku sangat ragu Gibran mampu memimpin negara sebesar Republik Indonesia. Menurutnya, jika Gibran yang memimpin negara, maka nasib bangsa ini akan dipertaruhkan. Lebih lanjut, ia mengungkit pernyataan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mengatakan bahwa anak-anaknya tidak tertarik masuk dunia politik. Namun nyatanya Gibran maju Pilkada Solo, sementara menantu Jokowi, Bobi Nasution, juga ikut Pilkada Medan dan keduanya dinyatakan menang. Hingga akhirnya setelah 2 tahun memimpin Solo, Gibran maju Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto secara kontroversial.
Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga mantan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran di Pilpres 2004, yakni Sylvester Matutina, menyesalkan wacana pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan TNI. Dia mengatakan Wapres Gibran bersama Presiden Prabowo Subianto adalah pasangan pemimpin RI yang dipilih oleh mayoritas rakyat dengan 58,59% atau 96.214.691 suara sah dalam pemilihan presiden 2024 yang jurdil tanpa kecurangan. Sylvester membandingkannya dengan jumlah para purnawirawan TNI yang menyatakan usulannya. Lebih aneh lagi, kata Sylvester, mantan Wapres Tri Sutrisno yang hanya dipilih oleh satu orang, yaitu Presiden Soeharto, mau memakzulkan Wakil Presiden resmi negara RI yang dipilih oleh lebih dari 96 juta orang. Dia mengatakan Prabowo Gibran secara resmi oleh KPU RI telah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih dan selanjutnya dilantik di gedung MPR DPR pada Minggu 20 Oktober 2025. Oleh karena itu dia mengatakan tidak ada alasan apapun Gibran dimakzulkan. Ia pun menduga wacana ini sengaja dihembuskan untuk mengadu domba antara Prabowo, Gibran, Jokowi, serta bangsa. Sylvester menyampaikan pemakzulan Gibran hanyalah sasaran antara. Sementara itu ia menduga tujuan utamanya adalah lengserkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pihak-pihak yang diduga sengaja menghembuskan isu ini adalah barisan sakit hati yang tidak dapat jabatan atau yang dicopot jabatannya di era Jokowi dan sekarang Prabowo. Kemudian, para koruptor, pengusaha hitam, dan politisi jahat yang terganggu urusannya. Kemudian, pihak yang mendukung Capres yang belum move on karena kalah Pilpres. Kaum radikal agama yang organisasinya diberangsur di era Jokowi. Kemudian pihak asing yang ingin melemahkan Indonesia seperti George Soros yang menandai media dan LSM melalui Media Development Investment Fund. Termasuk para pengamat dan paranormal yang menakuti rakyat bahwa Indonesia akan krisis, Gibran dimaksudkan dan Prabowo akan dikudeta oleh orang kurus, padahal itu semua hanyalah halusinasi. Sylvester pun mengajak masyarakat untuk tidak terhasut dan terpecah belah. Ia mengatakan bahwa publik harus percaya bahwa Prabowo dan Gibran sangatlah kompak. Ini terkait usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Diketahui bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan 8 sikap yang salah satunya mendesak agar MPR ini mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di mana desakan itu mendapatkan reaksi dari partai politik di DPR RI dan anggota DPR sebagai bagian dari MPR RI. Menurut Undang-Undang Dasar ini memang memegang peranan penting jika isu pemakzulan itu benar-benar terwujud. Nah, ini ada beberapa tanggapan dari partai politik di DPR Tribuners, seperti misalnya dari Partai Golkar. Jadi Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai kalau pemakzulan Wakil Presiden ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan, tapi harus melalui mekanisme yang sudah diatur dalam konstitusi. Dan Doli juga menegaskan bahwa prosedur pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam pasal 3 dan pasal 7. Jadi menurutnya terdapat beberapa alasan yang bisa dijadikan alasan untuk mencopot presiden atau wakil presiden. Yang pertama, ada alasan yang mutlak. Kedua, alasan hukum. Dan dia juga mengungkapkan bahwa mekanisme untuk memberhentikan wakil presiden ini bukanlah perkara yang mudah. Kemudian juga ada tanggapan dari PDIP Tribuners, di mana anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDIP, Komarudin Watubun, meminta kepada MPR untuk membentuk tim kajian soal usulan dari Purnawirawan TNI yang mendesak Gibran untuk dimakzulkan ini. Jadi Komarudin menyarankan tim kajian yang mungkin dibentuk MPR ini berisikan para akademisi dan juga para pakar yang berkompeten. Kemudian ada tanggapan dari PKB Tribuners, di mana anggota DPR dari fraksi PKB Abdullah mengatakan bahwa langkah politik mengganti Wapres ini tidak mudah dilaksanakan karena banyak syarat yang harus dipenuhi sesuai yang diatur dalam konstitusi. Dan Abdullah juga mengatakan bahwa proses pemberhentian presiden dan wakil presiden ini dapat dilakukan jika presiden melakukan pelanggaran berat seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Dan ada satu lagi tanggapan dari Partai PAN,
di mana dikatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan untuk memberhentikan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan ditegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Apalagi memang pemerintahan Prabowo Gibran ini sudah berjalan selama hampir 6 bulan begitu. Dan ada juga tanggapan dari Partai Gerindra Tribuners di mana Ahmad Muzani menegaskan kalau Gibran ini adalah wakil presiden yang sah secara konstitusional. Jadi menurutnya pemilihan presiden dan wakil presiden ini adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga pada Pilpres 2024 lalu, rakyat ini sudah memilih satu pasangan, jadi bukan perseorangan begitu, yang mana adalah Prabowo Gibran. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais turut menanggapi desakan purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Melalui akun YouTube-nya, Amin Rais menyebut bahwa 8 tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang dilayangkan kini belum mendapatkan benang merah. Ia lantas menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan melalui penasihat khusus Presiden yakni Wiranta dalam merespon desakan tersebut. Menurut Amin Rais, pernyataan singkat Wiranto di Istana pada 24 April lalu sangat sulit untuk dicermati dan terkesan mengular banyak waktu. Di mana dalam penjelasan Wiranto, Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu tetapi tidak bisa serta-merta menjawab secara langsung. Disebut Wiranto 8 tuntutan itu tidak mudah bagi Prabowo. Oleh karenanya, Prabowo akan pelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Amin Rais pun menyayangkan sikap dari Prabowo yang dianggapnya tidak cukup otoritas merespon tuntutan tersebut. Dengan begitu, ex-ketua PAN itu menilai bahwa pemerintahan Prabowo Subianto masih dalam bayang-bayang Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurutnya, pernyataan Wiranto hanya akan menambah kerunyaman. Lebih lanjut, Amin Rais menyampaikan keresahannya melihat tuntutan yang jelas namun belum ada pergerakan. Pak Wiranto yang punya jabatan penasihat khusus Presiden pada 24 April kemarin membuat statement singkat. Pernyataannya itu mengenai 8 tuntutan para purnawirawan TNI yang antara lain mengusulkan pada MPR supaya Gibran dicopot dari jabatannya sebagai Wapres. Nah, pidato Wiranto itu ditayangkan oleh TV One, Tribun Sumsel, dan Warta Kota, Production, dan lain-lain. Ya. Inti pidato Wiranto itu antara lain Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu, tetapi tidak bisa serta-merta menjawab langsung sejumlah tuntutan. Bagi Prabowo, 8 tuntutan itu tidak mudah. Karena itu akan mempelajarinya lebih dahulu. Saya kutip, ya, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental. Juga dikatakan oleh Wiranto, Prabowo tidak bisa merespons permintaan Forum Purnawirawan karena itu di luar kekuasaannya sebagai Presiden. Saya sedikit heran. Presiden adalah kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi, dan lain-lain, tetapi merasa tidak punya cukup otoritas untuk menyauti pernyataan Forum para Purnawirawan itu. Nah, sebagai purnawirawan TNI itu adalah kolega Prabowo di AMN Magelang dulu. Saya mencoba memahami pernyataan Presiden Prabowo lewat pidato Wiranto itu, karena dalam pernyataan Jokowi masih terus membayang-bayangi seluruh langkah politik Prabowo. Pernyataan para purnawirawan TNI, saya pernah katakan, ibarat bom politik buat Jokowi dan anaknya Gibran, dan 8 tuntutan mereka benar-benar merupakan shocking event yang tidak pernah terbayangkan oleh bekas Presiden Mulyono. Nah, Pak Wiranto adalah juga purnawirawan seperti halnya para penggugat keabsahan hukum Gibran yang telah diselundupkan oleh bapaknya jadi Wapres haram. Nah, lewat pidato singkatnya pada 24 April lalu di Istana, menurut saya Wiranto justru menambah kerunyaman apa gerangan langkah yang mau ditempuh oleh Prabowo
dengan meminta Wiranto mencoba menerangkan tuntutan yang sudah terlalu jelas. Di samping banyak masalah-masalah bangsa, ada satu hal yang sulit kita mengerti. Prabowo Subianto terus saja memelihara Joko Widodo sebagai presiden bayangan, terus membayang-bayangi Prabowo entah sampai kapan. Kami tidak pernah akan tahu, kita tidak pernah akan tahu, hanya Allah yang Maha mengetahui. Sesungguhnya apa yang terjadi dan yang akan terjadi hanya Allah yang Maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Sutioso mendukung penuh tuntutan Purnawirawan TNI terkait pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya Sutioso menganggap Wakil Presiden Gibran tidak mampu mengurus negara. Demikian disampaikan Sutioso dalam kanal YouTube Hersu Beno Point pada Sabtu 26 April lalu. Awalnya Sutioso mendoakan agar Presiden Prabowo selalu diberi keselamatan dan kesehatan, sebab ia khawatir jika Gibran menggantikan Prabowo sebagai Presiden RI. Dengan bekal pengalaman sangat minim dan usia terbilang muda, Sutioso mengaku sangat ragu Gibran mampu memimpin negara sebesar Republik Indonesia. Menurutnya, jika Gibran yang memimpin negara, maka nasib bangsa ini akan dipertaruhkan. Lebih lanjut, ia mengungkit pernyataan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mengatakan bahwa anak-anaknya tidak tertarik masuk dunia politik. Namun nyatanya Gibran maju Pilkada Solo, sementara menantu Jokowi, Bobi Nasution, juga ikut Pilkada Medan dan keduanya dinyatakan menang. Hingga akhirnya setelah 2 tahun memimpin Solo, Gibran maju Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto secara kontroversial. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga mantan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran di Pilpres 2004, yakni Sylvester Matutina, menyesalkan wacana pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan TNI. Dia mengatakan Wapres Gibran bersama Presiden Prabowo Subianto adalah pasangan pemimpin RI yang dipilih oleh mayoritas rakyat dengan 58,59% atau 96.214.691 suara sah dalam pemilihan Presiden 2024 yang jurdil tanpa kecurangan. Sylvester membandingkannya dengan jumlah para purnawirawan TNI yang menyatakan usulannya. Lebih aneh lagi, kata Sylvester, mantan Wapres Tri Sutrisno yang hanya dipilih oleh satu orang, yaitu Presiden Soeharto, mau memakzulkan Wakil Presiden resmi negara RI yang dipilih oleh lebih dari 96 juta orang. Dia mengatakan Prabowo Gibran secara resmi oleh KPU RI telah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan selanjutnya dilantik di gedung MPR DPR pada Minggu 20 Oktober 2025. Oleh karena itu, dia mengatakan tidak ada alasan apapun Gibran dimakzulkan. Ia pun menduga wacana ini sengaja dihembuskan untuk mengadu domba antara Prabowo, Gibran, Jokowi, serta bangsa. Sylvester menyampaikan pemakzulan Gibran hanyalah sasaran antara. Sementara itu ia menduga tujuan utamanya adalah melengsarkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pihak-pihak yang diduga sengaja menghembuskan isu ini adalah barisan sakit hati yang tidak dapat jabatan atau yang dicopot jabatannya di era Jokowi dan sekarang Prabowo. Kemudian, para koruptor, pengusaha hitam, dan politisi jahat yang terganggu urusannya. Kemudian, pihak yang mendukung Capres yang belum move on karena kalah Pilpres. Kaum radikal agama yang organisasinya berangsur di era Jokowi. Kemudian pihak asing yang ingin melemahkan Indonesia seperti George Soros yang menandai media dan LSM melalui Media Development Investment Fund. Termasuk para pengamat dan paranormal yang menakuti rakyat bahwa Indonesia akan krisis, Gibran dimaksudkan dan Prabowo akan dikudeta oleh orang kurus, padahal itu semua hanyalah halusinasi. Sylvester pun mengajak masyarakat untuk tidak terhasut dan terpecah belah. Ia mengatakan bahwa publik harus percaya bahwa Prabowo dan Gibran sangatlah kompak.
Ini terkait usulan pemakzulan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Diketahui bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan 8 sikap yang salah satunya mendesak agar MPR ini mengganti Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, di mana desakan itu mendapatkan reaksi dari partai politik di DPR RI dan anggota DPR sebagai bagian dari MPR RI menurut Undang-Undang Dasar ini memang memegang peranan penting jika isu pemakzulan itu benar-benar terwujud. Nah, ini ada beberapa tanggapan dari partai politik di DPR Tribuners, seperti misalnya dari Partai Golkar. Jadi, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai kalau pemakzulan Wakil Presiden ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan, tapi harus melalui mekanisme yang sudah diatur dalam konstitusi. Dan Doli juga menegaskan bahwa prosedur pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam pasal 3 dan pasal 7. Jadi menurutnya terdapat beberapa alasan yang bisa dijadikan alasan untuk mencopot presiden atau wakil presiden. Yang pertama, ada alasan yang mutlak. Kedua, alasan hukum. Dan dia juga mengungkapkan bahwa mekanisme untuk memberhentikan wakil presiden ini bukanlah perkara yang mudah. Kemudian juga ada tanggapan dari PDIP Tribuners, di mana anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDIP, Komarudin Watubun, meminta kepada MPR untuk membentuk tim kajian soal usulan dari Purnawirawan TNI yang mendesak Gibran untuk dimakzulkan ini. Jadi Komarudin menyarankan tim kajian yang mungkin dibentuk MPR ini berisikan para akademisi dan juga para pakar yang berkompeten. Kemudian ada tanggapan dari PKB Tribuners, di mana anggota DPR dari fraksi PKB Abdullah mengatakan bahwa langkah politik mengganti Wapres ini tidak mudah dilaksanakan karena banyak syarat yang harus dipenuhi sesuai yang diatur dalam konstitusi. Dan Abdullah juga mengatakan bahwa proses pemberhentian presiden dan wakil presiden ini dapat dilakukan jika presiden melakukan pelanggaran berat seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Dan ada satu lagi tanggapan dari Partai PAN, di mana dikatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan untuk memberhentikan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan ditegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Apalagi memang pemerintahan Prabowo Gibran ini sudah berjalan selama hampir 6 bulan begitu. Dan ada juga tanggapan dari Partai Gerindra Tribuners, di mana Ahmad Muzani menegaskan kalau Gibran ini adalah Wakil Presiden yang sah secara konstitusional. Jadi menurutnya pemilihan presiden dan wakil presiden ini adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga pada Pilpres 2024 lalu rakyat ini sudah memilih satu pasangan, jadi bukan perseorangan begitu, yang mana adalah Prabowo Gibran. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais turut menanggapi desakan Purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Melalui akun YouTube-nya, Amin Rais menyebut bahwa 8 tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang dilayangkan kini belum mendapatkan benang merah. Ia lantas menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan melalui penasihat khusus Presiden yakni Wiranta dalam merespon desakan tersebut. Menurut Amin Rais, pernyataan singkat Wiranto di Istana pada 24 April lalu sangat sulit untuk dicermati dan terkesan mengular banyak waktu. Di mana dalam penjelasan Wiranto, Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu tetapi tidak bisa serta-merta menjawab secara langsung. Disebut Wiranto 8 tuntutan itu tidak mudah bagi Prabowo. Oleh karenanya, Prabowo akan pelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Amin Rais pun menyayangkan sikap dari Prabowo yang dianggapnya tidak cukup otoritas merespon tuntutan tersebut. Dengan begitu, ex-ketua PAN itu menilai bahwa pemerintahan Prabowo Subianto masih dalam bayang-bayang Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurutnya, pernyataan Wiranto hanya akan menambah kerunyaman. Lebih lanjut, Amin Rais menyampaikan keresahannya melihat tuntutan yang jelas namun belum ada pergerakan. Pak Wiranto yang punya jabatan penasihat khusus Presiden pada 24 April kemarin membuat statement singkat. Pernyataannya itu mengenai 8 tuntutan para purnawirawan TNI yang antara lain mengusulkan pada MPR supaya Gibran dicopot dari jabatannya sebagai Wapres.
Nah, pidato Wiranto itu ditayangkan oleh TV One, Tribun Sumsel, dan Warta Kota, Production, dan lain-lain. Ya. Inti pidato Wiranto itu antara lain Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu, tetapi tidak bisa serta-merta menjawab langsung sejumlah tuntutan. Bagi Prabowo, 8 tuntutan itu tidak mudah. Karena itu akan mempelajarinya lebih dahulu. Saya kutip, ya, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental. Juga dikatakan oleh Wiranto, Prabowo tidak bisa merespons permintaan forum Purnawirawan karena itu di luar kekuasaannya sebagai presiden. Saya sedikit heran. Presiden adalah kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi, dan lain-lain, tetapi merasa tidak punya cukup otoritas untuk menyauti pernyataan forum para purnawirawan itu. Nah, sebagai purnawirawan TNI itu adalah kolega Prabowo di AMN Magelang dulu. Saya mencoba memahami pernyataan Presiden Prabowo lewat pidato Wiranto itu, karena dalam pernyataan Jokowi masih terus membayang-bayangi seluruh langkah politik Prabowo. Pernyataan para purnawirawan TNI, saya pernah katakan, ibarat bom politik buat Jokowi dan anaknya Gibran, dan 8 tuntutan mereka benar-benar merupakan shocking event yang tidak pernah terbayangkan oleh bekas Presiden Mulyono. Nah, Pak Wiranto adalah juga purnawirawan seperti halnya para penggugat keabsahan hukum Gibran yang telah diselundupkan oleh bapaknya jadi wapres haram. Nah, lewat pidato singkatnya pada 24 April lalu di Istana, menurut saya Wiranto justru menambah kerunyaman gerangan langkah yang mau ditempuh oleh Prabowo dengan meminta Wiranto mencoba menerangkan tuntutan yang sudah terlalu jelas. Di samping banyak masalah-masalah bangsa, ada satu hal yang sulit kita mengerti. Prabowo Subianto terus saja memelihara Joko Widodo sebagai presiden bayangan, terus membayang-bayangi Prabowo entah sampai kapan. Kami tidak pernah akan tahu, kita tidak pernah akan tahu, hanya Allah yang Maha mengetahui. Sesungguhnya apa yang terjadi dan yang akan terjadi hanya Allah yang Maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Sutioso mendukung penuh tuntutan purnawirawan TNI terkait pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya Sutioso menganggap Wakil Presiden Gibran tidak mampu mengurus negara. Demikian disampaikan Sutioso dalam kanal YouTube Hersu Beno Point pada Sabtu 26 April lalu. Awalnya Sutioso mendoakan agar Presiden Prabowo selalu diberi keselamatan dan kesehatan, sebab ia khawatir jika Gibran menggantikan Prabowo sebagai Presiden RI. Dengan bekal pengalaman sangat minim dan usia terbilang muda, Sutioso mengaku sangat ragu Gibran mampu memimpin negara sebesar Republik Indonesia. Menurutnya, jika Gibran yang memimpin negara, maka nasib bangsa ini akan dipertaruhkan. Lebih lanjut, ia mengungkit pernyataan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mengatakan bahwa anak-anaknya tidak tertarik masuk dunia politik. Namun nyatanya Gibran maju Pilkada Solo, sementara menantu Jokowi Bobi Nasution juga ikut Pilkada Medan dan keduanya dinyatakan menang. Hingga akhirnya setelah 2 tahun memimpin Solo, Gibran maju Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto secara kontroversial. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga mantan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran di Pilpres 2004, yakni Sylvester Matutina, menyesalkan wacana pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan TNI. Dia mengatakan Wapres Gibran bersama Presiden Prabowo Subianto adalah pasangan pemimpin RI yang dipilih oleh mayoritas rakyat dengan 58,59% atau 96.214.691 suara sah dalam pemilihan presiden 2024 yang jujur tanpa kecurangan.
Sylvester membandingkannya dengan jumlah para purnawirawan TNI yang menyatakan usulannya. Lebih aneh lagi, kata Sylvester, mantan Wapres Tri Sutrisno yang hanya dipilih oleh satu orang, yaitu Presiden Soeharto, mau memakzulkan wakil presiden resmi negara RI yang dipilih oleh lebih dari 96 juta orang. Dia mengatakan Prabowo Gibran secara resmi oleh KPU RI telah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih dan selanjutnya dilantik di gedung MPR DPR pada Minggu 20 Oktober 2025. Oleh karena itu, dia mengatakan tidak ada alasan apapun Gibran dimakzulkan. Ia pun menduga wacana ini sengaja dihembuskan untuk mengadu domba antara Prabowo, Gibran, Jokowi, serta bangsa. Sylvester menyampaikan pemakzulan Gibran hanyalah sasaran antara. Sementara itu, ia menduga tujuan utamanya adalah melengsarkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pihak-pihak yang diduga sengaja menghembuskan isu ini adalah barisan sakit hati yang tidak dapat jabatan atau yang dicopot jabatannya di era Jokowi dan sekarang Prabowo. Kemudian, para koruptor, pengusaha hitam, dan politisi jahat yang terganggu urusannya. Kemudian, pihak yang mendukung Capres yang belum move on karena kalah Pilpres. Kaum radikal agama yang organisasinya berangsur di era Jokowi. Kemudian pihak asing yang ingin melemahkan Indonesia seperti George Soros yang menandai media dan LSM melalui Media Development Investment Fund. Termasuk para pengamat dan paranormal yang menakuti rakyat bahwa Indonesia akan krisis, Gibran dimaksudkan dan Prabowo akan dikudeta oleh orang kurus, padahal itu semua hanyalah halusinasi. Sylvester pun mengajak masyarakat untuk tidak terhasut dan terpecah belah. Ia mengatakan bahwa publik harus percaya bahwa Prabowo dan Gibran sangatlah kompak. Ini terkait usulan pemakzulan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Diketahui bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan 8 sikap yang salah satunya mendesak agar MPR ini mengganti Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, di mana desakan itu mendapatkan reaksi dari partai politik di DPR RI dan anggota DPR sebagai bagian dari MPR RI. Menurut Undang-Undang Dasar ini memang memegang peranan penting jika isu pemakzulan itu benar-benar terwujud. Nah, ini ada beberapa tanggapan dari partai politik di DPR Tribuners, seperti misalnya dari Partai Golkar. Jadi Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai kalau pemakzulan Wakil Presiden ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan, tapi harus melalui mekanisme yang sudah diatur dalam konstitusi. Dan Doli juga menegaskan bahwa prosedur pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam pasal 3 dan pasal 7. Jadi menurutnya terdapat beberapa alasan yang bisa dijadikan alasan untuk mencopot presiden atau wakil presiden. Yang pertama, ada alasan yang mutlak. Kedua, alasan hukum. Dan dia juga mengungkapkan bahwa mekanisme untuk memberhentikan wakil presiden ini bukanlah perkara yang mudah. Kemudian juga ada tanggapan dari PDIP Tribuners, di mana anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDIP, Komarudin Watubun, meminta kepada MPR untuk membentuk tim kajian soal usulan dari Purnawirawan TNI yang mendesak Gibran untuk dimakzulkan ini. Jadi Komarudin menyarankan tim kajian yang mungkin dibentuk MPR ini berisikan para akademisi dan juga para pakar yang berkompeten. Kemudian ada tanggapan dari PKB Tribuners, di mana anggota DPR dari fraksi PKB Abdullah mengatakan bahwa langkah politik mengganti Wapres ini tidak mudah dilaksanakan karena banyak syarat yang harus dipenuhi sesuai yang diatur dalam konstitusi. Dan Abdullah juga mengatakan bahwa proses pemberhentian presiden dan wakil presiden ini dapat dilakukan jika presiden melakukan pelanggaran berat seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Dan ada satu lagi tanggapan dari Partai PAN, di mana dikatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan untuk memberhentikan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan ditegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Apalagi memang pemerintahan Prabowo Gibran ini sudah berjalan selama hampir 6 bulan begitu. Dan ada juga tanggapan dari Partai Gerindra Tribuners, di mana Ahmad Muzani menegaskan kalau Gibran ini adalah Wakil Presiden yang sah secara
secara konstitusional. Jadi menurutnya pemilihan presiden dan wakil presiden ini adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga pada Pilpres 2024 lalu, rakyat ini sudah memilih satu pasangan, jadi bukan perseorangan begitu, yang mana adalah Prabowo Gibran. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais turut menanggapi desakan Purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Melalui akun YouTube-nya, Amin Rais menyebut bahwa 8 tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang dilayangkan kini belum mendapatkan benang merah. Ia lantas menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan melalui penasihat khusus Presiden yakni Wiranta dalam merespon desakan tersebut. Menurut Amin Rais, pernyataan singkat Wiranto di Istana pada 24 April lalu sangat sulit untuk dicermati dan terkesan mengular banyak waktu. Di mana dalam penjelasan Wiranto, Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu tetapi tidak bisa serta-merta menjawab secara langsung. Disebut Wiranto 8 tuntutan itu tidak mudah bagi Prabowo. Oleh karenanya, Prabowo akan pelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Amin Rais pun menyayangkan sikap dari Prabowo yang dianggapnya tidak cukup otoritas merespon tuntutan tersebut. Dengan begitu, ex-ketua PAN itu menilai bahwa pemerintahan Prabowo Subianto masih dalam bayang-bayang Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurutnya, pernyataan Wiranto hanya akan menambah kerunyaman. Lebih lanjut, Amin Rais menyampaikan keresahannya melihat tuntutan yang jelas namun belum ada pergerakan. Pak Wiranto yang punya jabatan penasihat khusus Presiden pada 24 April kemarin membuat statement singkat. Pernyataannya itu mengenai 8 tuntutan para purnawirawan TNI yang antara lain mengusulkan pada MPR supaya Gibran dicopot dari jabatannya sebagai Wapres. Nah, pidato Wiranto itu ditayangkan oleh TV One, Tribun Sumsel, dan Warta Kota, Production, dan lain-lain. Ya. Inti pidato Wiranto itu antara lain Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu, tetapi tidak bisa serta-merta menjawab langsung sejumlah tuntutan. Bagi Prabowo, 8 tuntutan itu tidak mudah. Karena itu akan mempelajarinya lebih dahulu. Saya kutip, ya, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental. Juga dikatakan oleh Wiranto, Prabowo tidak bisa merespons permintaan Forum Purnawirawan karena itu di luar kekuasaannya sebagai presiden. Saya sedikit heran. Presiden adalah kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi, dan lain-lain, tetapi merasa tidak punya cukup otoritas untuk menyauti pernyataan Forum para Purnawirawan itu. Nah, sebagai purnawirawan TNI itu adalah kolega Prabowo di AMN Magelang dulu. Saya mencoba memahami pernyataan Presiden Prabowo lewat pidato Wiranto itu, karena dalam pernyataan Jokowi masih terus membayang-bayangi seluruh langkah politik Prabowo. Pernyataan para purnawirawan TNI, saya pernah katakan, ibarat bom politik buat Jokowi dan anaknya Gibran, dan 8 tuntutan mereka benar-benar merupakan shocking event yang tidak pernah terbayangkan oleh bekas Presiden Mulyono. Nah, Pak Wiranto adalah juga purnawirawan seperti halnya para penggugat keabsahan hukum Gibran yang telah diselundupkan oleh bapaknya jadi Wapres haram. Nah, lewat pidato singkatnya pada 24 April lalu di Istana, menurut saya Wiranto justru menambah kerunyaman gerangan langkah yang mau ditempuh oleh Prabowo dengan meminta Wiranto mencoba menerangkan tuntutan yang sudah terlalu jelas. Di samping banyak masalah-masalah bangsa, ada satu hal yang sulit kita mengerti. Prabowo Subianto terus saja memelihara Joko Widodo sebagai presiden bayangan, terus membayang-bayangi Prabowo entah sampai kapan. Kami tidak pernah akan tahu, kita tidak pernah akan tahu, hanya Allah yang Maha mengetahui. Sesungguhnya apa yang terjadi
dan yang akan terjadi hanya Allah yang Maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Sutioso mendukung penuh tuntutan Purnawirawan TNI terkait pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya Sutioso menganggap Wakil Presiden Gibran tidak mampu mengurus negara. Demikian disampaikan Sutioso dalam kanal YouTube Hersu Beno Point pada Sabtu 26 April lalu. Awalnya Sutioso mendoakan agar Presiden Prabowo selalu diberi keselamatan dan kesehatan. Sebab ia khawatir jika Gibran menggantikan Prabowo sebagai Presiden RI. Dengan bekal pengalaman sangat minim dan usia terbilang muda, Sutioso mengaku sangat ragu Gibran mampu memimpin negara sebesar Republik Indonesia. Menurutnya, jika Gibran yang memimpin negara, maka nasib bangsa ini akan dipertaruhkan. Lebih lanjut, ia mengungkit pernyataan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mengatakan bahwa anak-anaknya tidak tertarik masuk dunia politik. Namun nyatanya Gibran maju Pilkada Solo, sementara menantu Jokowi Bobi Nasution juga ikut Pilkada Medan dan keduanya dinyatakan menang. Hingga akhirnya setelah 2 tahun memimpin Solo, Gibran maju Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto secara kontroversial. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga mantan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran di Pilpres 2004, yakni Sylvester Matutina, menyesalkan wacana pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan TNI. Dia mengatakan Wapres Gibran bersama Presiden Prabowo Subianto adalah pasangan pemimpin RI yang dipilih oleh mayoritas rakyat dengan 58,59% atau 96.214.691 suara sah dalam pemilihan Presiden 2024 yang jujur tanpa kecurangan. Sylvester membandingkannya dengan jumlah para purnawirawan TNI yang menyatakan usulannya. Lebih aneh lagi, kata Sylvester, mantan Wapres Tri Sutrisno yang hanya dipilih oleh satu orang, yaitu Presiden Soeharto, mau memakzulkan Wakil Presiden resmi negara RI yang dipilih oleh lebih dari 96 juta orang. Dia mengatakan Prabowo Gibran secara resmi oleh KPU RI telah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan selanjutnya dilantik di gedung MPR DPR pada Minggu 20 Oktober 2025. Oleh karena itu dia mengatakan tidak ada alasan apapun Gibran dimakzulkan. Ia pun menduga wacana ini sengaja dihembuskan untuk mengadu domba antara Prabowo, Gibran, Jokowi, serta bangsa. Sylvester menyampaikan pemakzulan Gibran hanyalah sasaran antara. Sementara itu ia menduga tujuan utamanya adalah melengsarkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pihak-pihak yang diduga sengaja menghembuskan isu ini adalah barisan sakit hati yang tidak dapat jabatan atau yang dicopot jabatannya di era Jokowi dan sekarang Prabowo. Kemudian, para koruptor, pengusaha hitam, dan politisi jahat yang terganggu urusannya. Kemudian, pihak yang mendukung Capres yang belum move on karena kalah Pilpres. Kaum radikal agama yang organisasinya diberangsur di era Jokowi. Kemudian pihak asing yang ingin melemahkan Indonesia seperti George Soros yang menandai media dan LSM melalui Media Development Investment Fund. Termasuk para pengamat dan paranormal yang menakuti rakyat bahwa Indonesia akan krisis, Gibran dimaksudkan dan Prabowo akan dikudeta oleh orang kurus, padahal itu semua hanyalah halusinasi. Sylvester pun mengajak masyarakat untuk tidak terhasut dan terpecah belah. Ia mengatakan bahwa publik harus percaya bahwa Prabowo dan Gibran sangatlah kompak. Ini terkait usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Diketahui bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan 8 sikap yang salah satunya mendesak agar MPR ini mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di mana desakan itu mendapatkan reaksi dari partai politik di DPR RI dan anggota DPR sebagai bagian dari MPR RI. Menurut Undang-Undang Dasar ini memang memegang peranan penting jika isu pemakzulan itu benar-benar terwujud.
Nah, ini ada beberapa tanggapan dari partai politik di DPR Tribuners, seperti misalnya dari Partai Golkar. Jadi Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai kalau pemakzulan wakil presiden ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan, tapi harus melalui mekanisme yang sudah diatur dalam konstitusi. Dan Doli juga menegaskan bahwa prosedur pemberhentian presiden maupun wakil presiden sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam pasal 3 dan pasal 7. Jadi menurutnya terdapat beberapa alasan yang bisa dijadikan alasan untuk mencopot presiden atau wakil presiden. Yang pertama, ada alasan yang mutlak, kedua, alasan hukum, dan dia juga mengungkapkan bahwa mekanisme untuk memberhentikan wakil presiden ini bukanlah perkara yang mudah. Kemudian juga ada tanggapan dari PDIP Tribuners, di mana anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDIP, Komarudin Watubun, meminta kepada MPR untuk membentuk tim kajian soal usulan dari Purnawirawan TNI yang mendesak Gibran untuk dimakzulkan ini. Jadi Komarudin menyarankan tim kajian yang mungkin dibentuk MPR ini berisikan para akademisi dan juga para pakar yang berkompeten. Kemudian ada tanggapan dari PKB Tribuners, di mana anggota DPR dari fraksi PKB Abdullah mengatakan bahwa langkah politik mengganti wapres ini tidak mudah dilaksanakan karena banyak syarat yang harus dipenuhi sesuai yang diatur dalam konstitusi. Dan Abdullah juga mengatakan bahwa proses pemberhentian presiden dan wakil presiden ini dapat dilakukan jika presiden melakukan pelanggaran berat seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Dan ada satu lagi tanggapan dari Partai PAN, di mana dikatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan untuk memberhentikan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan ditegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Apalagi memang pemerintahan Prabowo Gibran ini sudah berjalan selama hampir 6 bulan begitu. Dan ada juga tanggapan dari Partai Gerindra Tribuners, di mana Ahmad Muzani menegaskan kalau Gibran ini adalah Wakil Presiden yang sah secara konstitusional. Jadi menurutnya pemilihan presiden dan wakil presiden ini adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga pada Pilpres 2024 lalu rakyat ini sudah memilih satu pasangan, jadi bukan perseorangan begitu, yang mana adalah Prabowo Gibran. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais turut menanggapi desakan Purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Melalui akun YouTube-nya, Amin Rais menyebut bahwa 8 tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang dilayangkan kini belum mendapatkan benang merah. Ia lantas menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan melalui penasihat khusus Presiden yakni Wiranta dalam merespon desakan tersebut. Menurut Amin Rais, pernyataan singkat Wiranto di Istana pada 24 April lalu sangat sulit untuk dicermati dan terkesan mengular banyak waktu. Di mana dalam penjelasan Wiranto, Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu tetapi tidak bisa serta-merta menjawab secara langsung. Disebut Wiranto, 8 tuntutan itu tidak mudah bagi Prabowo. Oleh karenanya, Prabowo akan pelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Amin Rais pun menyayangkan sikap dari Prabowo yang dianggapnya tidak cukup otoritas merespon tuntutan tersebut. Dengan begitu, ex-ketua PAN itu menilai bahwa pemerintahan Prabowo Subianto masih dalam bayang-bayang Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurutnya, pernyataan Wiranto hanya akan menambah kerunyaman. Lebih lanjut, Amin Rais menyampaikan keresahannya melihat tuntutan yang jelas namun belum ada pergerakan. Pak Wiranto yang punya jabatan penasihat khusus Presiden pada 24 April kemarin membuat statement singkat. Pernyataannya itu mengenai 8 tuntutan para purnawirawan TNI yang antara lain mengusulkan pada MPR supaya Gibran dicopot dari jabatannya sebagai Wapres. Nah, pidato Wiranto itu ditayangkan oleh TV One, Tribun Sumsel, dan Warta Kota, Production, dan lain-lain. Ya. Inti pidato Wiranto itu antara lain Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu, tetapi tidak bisa serta-merta menjawab langsung sejumlah tuntutan. Bagi Prabowo, 8 tuntutan itu tidak mudah. Karena itu akan mempelajarinya lebih dahulu. Saya kutip, ya,
Karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental. Juga dikatakan oleh Wiranto, Prabowo tidak bisa merespons permintaan forum Purnawirawan karena itu di luar kekuasaannya sebagai presiden. Saya sedikit heran, presiden adalah kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi dan lain-lain, tetapi merasa tidak punya cukup otoritas untuk menyauti pernyataan forum para purnawirawan itu. Nah, sebagai purnawirawan TNI itu adalah kolega Prabowo di AMN Magelang dulu. Saya mencoba memahami pernyataan Presiden Prabowo lewat pidato Wiranto itu, karena dalam pernyataan Jokowi masih terus membayang-bayangi seluruh langkah politik Prabowo. Pernyataan para purnawirawan TNI, saya pernah katakan, ibarat bom politik buat Jokowi dan anaknya Gibran, dan 8 tuntutan mereka benar-benar merupakan shocking event yang tidak pernah terbayangkan oleh bekas Presiden Mulyono. Nah, Pak Wiranto adalah juga purnawirawan seperti halnya para penggugat keabsahan hukum Gibran yang telah diselundupkan oleh bapaknya jadi wapres haram. Nah, lewat pidato singkatnya pada 24 April lalu di Istana, menurut saya Wiranto justru menambah kerunyaman gerangan langkah yang mau ditempuh oleh Prabowo dengan meminta Wiranto mencoba menerangkan tuntutan yang sudah terlalu jelas. Di samping banyak masalah-masalah bangsa, ada satu hal yang sulit kita mengerti. Prabowo Subianto terus saja memelihara Joko Widodo sebagai presiden bayangan, terus membayang-bayangi Prabowo entah sampai kapan. Kami tidak pernah akan tahu, kita tidak pernah akan tahu, hanya Allah yang Maha mengetahui. Sesungguhnya apa yang terjadi dan yang akan terjadi hanya Allah yang Maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Sutioso mendukung penuh tuntutan purnawirawan TNI terkait pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya Sutioso menganggap Wakil Presiden Gibran tidak mampu mengurus negara. Demikian disampaikan Sutioso dalam kanal YouTube Hersu Beno Point pada Sabtu 26 April lalu. Awalnya Sutioso mendoakan agar Presiden Prabowo selalu diberi keselamatan dan kesehatan, sebab ia khawatir jika Gibran menggantikan Prabowo sebagai Presiden RI. Dengan bekal pengalaman sangat minim dan usia terbilang muda, Sutioso mengaku sangat ragu Gibran mampu memimpin negara sebesar Republik Indonesia. Menurutnya, jika Gibran yang memimpin negara, maka nasib bangsa ini akan dipertaruhkan. Lebih lanjut, ia mengungkit pernyataan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mengatakan bahwa anak-anaknya tidak tertarik masuk dunia politik. Namun nyatanya Gibran maju Pilkada Solo, sementara menantu Jokowi, Bobi Nasution, juga ikut Pilkada Medan dan keduanya dinyatakan menang. Hingga akhirnya setelah 2 tahun memimpin Solo, Gibran maju Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto secara kontroversial. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga mantan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran di Pilpres 2004, yakni Sylvester Matutina, menyesalkan wacana pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan TNI. Dia mengatakan Wapres Gibran bersama Presiden Prabowo Subianto adalah pasangan pemimpin RI yang dipilih oleh mayoritas rakyat dengan 58,59% atau 96.214.691 suara sah dalam pemilihan Presiden 2024 yang jurdil tanpa kecurangan. Sylvester membandingkannya dengan jumlah para purnawirawan TNI yang menyatakan usulannya. Lebih aneh lagi, kata Sylvester, mantan Wapres Tri Sutrisno yang hanya dipilih oleh satu orang, yaitu Presiden Soeharto, mau memakzulkan Wakil Presiden resmi negara RI yang dipilih oleh lebih dari 96 juta orang. Dia mengatakan Prabowo Gibran secara resmi oleh KPU RI telah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan selanjutnya dilantik di gedung MPR DPR pada Minggu 20 Oktober 2025.
Oleh karena itu, dia mengatakan tidak ada alasan apapun Gibran dimaksudkan. Ia pun menduga wacana ini sengaja dihembuskan untuk mengadu domba antara Prabowo, Gibran, Jokowi, serta bangsa. Sylvester menyampaikan pemakzulan Gibran hanyalah sasaran antara. Sementara itu, ia menduga tujuan utamanya adalah lengserkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pihak-pihak yang diduga sengaja menghembuskan isu ini adalah barisan sakit hati yang tidak dapat jabatan atau yang dicopot jabatannya di era Jokowi dan sekarang Prabowo. Kemudian, para koruptor, pengusaha hitam, dan politisi jahat yang terganggu urusannya. Kemudian, pihak yang mendukung Capres yang belum move on karena kalah Pilpres. Kaum radikal agama yang organisasinya diberangsur di era Jokowi. Kemudian pihak asing yang ingin melemahkan Indonesia seperti George Soros yang menandai media dan LSM melalui Media Development Investment Fund. Termasuk para pengamat dan paranormal yang menakuti rakyat bahwa Indonesia akan krisis, Gibran dimaksudkan dan Prabowo akan dikudeta oleh orang kurus, padahal itu semua hanyalah halusinasi. Sylvester pun mengajak masyarakat untuk tidak terhasut dan terpecah belah. Ia mengatakan bahwa publik harus percaya bahwa Prabowo dan Gibran sangatlah kompak. Ini terkait usulan pemakzulan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Diketahui bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan 8 sikap yang salah satunya mendesak agar MPR ini mengganti Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, di mana desakan itu mendapatkan reaksi dari partai politik di DPR RI dan anggota DPR sebagai bagian dari MPR RI. Menurut Undang-Undang Dasar ini memang memegang peranan penting jika isu pemakzulan itu benar-benar terwujud. Nah, ini ada beberapa tanggapan dari partai politik di DPR Tribuners, seperti misalnya dari Partai Golkar. Jadi Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai kalau pemakzulan Wakil Presiden ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan, tapi harus melalui mekanisme yang sudah diatur dalam konstitusi. Dan Doli juga menegaskan bahwa prosedur pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam pasal 3 dan pasal 7. Jadi menurutnya terdapat beberapa alasan yang bisa dijadikan alasan untuk mencopot presiden atau wakil presiden. Yang pertama, ada alasan yang mutlak. Kedua, alasan hukum. Dan dia juga mengungkapkan bahwa mekanisme untuk memberhentikan wakil presiden ini bukanlah perkara yang mudah. Kemudian juga ada tanggapan dari PDIP Tribuners, di mana anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDIP, Komarudin Watubun, meminta kepada MPR untuk membentuk tim kajian soal usulan dari Purnawirawan TNI yang mendesak Gibran untuk dimakzulkan ini. Jadi Komarudin menyarankan tim kajian yang mungkin dibentuk MPR ini berisikan para akademisi dan juga para pakar yang berkompeten. Kemudian ada tanggapan dari PKB Tribuners, di mana anggota DPR dari fraksi PKB Abdullah mengatakan bahwa langkah politik mengganti Wapres ini tidak mudah dilaksanakan karena banyak syarat yang harus dipenuhi sesuai yang diatur dalam konstitusi. Dan Abdullah juga mengatakan bahwa proses pemberhentian presiden dan wakil presiden ini dapat dilakukan jika presiden melakukan pelanggaran berat seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Dan ada satu lagi tanggapan dari Partai PAN, di mana dikatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan untuk memberhentikan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan ditegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Apalagi memang pemerintahan Prabowo Gibran ini sudah berjalan selama hampir 6 bulan begitu. Dan ada juga tanggapan dari Partai Gerindra Tribuners, di mana Ahmad Muzani menegaskan kalau Gibran ini adalah Wakil Presiden yang sah secara konstitusional. Jadi menurutnya pemilihan presiden dan wakil presiden ini adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga pada Pilpres 2024 lalu rakyat ini sudah memilih satu pasangan, jadi bukan perseorangan begitu, yang mana adalah Prabowo Gibran. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais turut menanggapi desakan Purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Melalui akun YouTube-nya,
Amin Rais menyebut bahwa 8 tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang dilayangkan kini belum mendapatkan benang merah. Ia lantas menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan melalui penasihat khusus Presiden yakni Wiranta dalam merespon desakan tersebut. Menurut Amin Rais, pernyataan singkat Wiranto di Istana pada 24 April lalu sangat sulit untuk dicermati dan terkesan mengular banyak waktu. Di mana dalam penjelasan Wiranto, Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu tetapi tidak bisa serta-merta menjawab secara langsung. Disebut Wiranto 8 tuntutan itu tidak mudah bagi Prabowo. Oleh karenanya, Prabowo akan pelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Amin Rais pun menyayangkan sikap dari Prabowo yang dianggapnya tidak cukup otoritas merespon tuntutan tersebut. Dengan begitu, ex-ketua PAN itu menilai bahwa pemerintahan Prabowo Subianto masih dalam bayang-bayang Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurutnya, pernyataan Wiranto hanya akan menambah kerunyaman. Lebih lanjut, Amin Rais menyampaikan keresahannya melihat tuntutan yang jelas namun belum ada pergerakan. Pak Wiranto yang punya jabatan penasihat khusus Presiden pada 24 April kemarin membuat statement singkat. Pernyataannya itu mengenai 8 tuntutan para purnawirawan TNI yang antara lain mengusulkan pada MPR supaya Gibran dicopot dari jabatannya sebagai Wapres. Nah, pidato Wiranto itu ditayangkan oleh TV One, Tribun Sumsel, dan Warta Kota, Production, dan lain-lain. Ya. Inti pidato Wiranto itu antara lain Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu, tetapi tidak bisa serta-merta menjawab langsung sejumlah tuntutan. Bagi Prabowo, 8 tuntutan itu tidak mudah. Karena itu akan mempelajarinya lebih dahulu. Saya kutip, ya, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental. Juga dikatakan oleh Wiranto, Prabowo tidak bisa merespons permintaan Forum Purnawirawan karena itu di luar kekuasaannya sebagai Presiden. Saya sedikit heran. Presiden adalah kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi, dan lain-lain, tetapi merasa tidak punya cukup otoritas untuk menyauti pernyataan Forum para Purnawirawan itu. Nah, sebagai purnawirawan TNI itu adalah kolega Prabowo di AMN Magelang dulu. Saya mencoba memahami pernyataan Presiden Prabowo lewat pidato Wiranto itu, karena dalam pernyataan Jokowi masih terus membayang-bayangi seluruh langkah politik Prabowo. Pernyataan para purnawirawan TNI, saya pernah katakan, ibarat bom politik buat Jokowi dan anaknya Gibran, dan 8 tuntutan mereka benar-benar merupakan shocking event yang tidak pernah terbayangkan oleh bekas Presiden Mulyono. Nah, Pak Wiranto adalah juga purnawirawan seperti halnya para penggugat keabsahan hukum Gibran yang telah diselundupkan oleh bapaknya jadi Wapres haram. Nah, lewat pidato singkatnya pada 24 April lalu di Istana, menurut saya Wiranto justru menambah kerunyaman gerangan langkah yang mau ditempuh oleh Prabowo dengan meminta Wiranto mencoba menerangkan tuntutan yang sudah terlalu jelas. Di samping banyak masalah-masalah bangsa, ada satu hal yang sulit kita mengerti, Prabowo Subianto terus saja memelihara Joko Widodo sebagai presiden bayangan, terus membayang-bayangi Prabowo entah sampai kapan. Kami tidak pernah akan tahu, kita tidak pernah akan tahu, hanya Allah yang Maha mengetahui. Sesungguhnya apa yang terjadi dan yang akan terjadi hanya Allah yang Maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Sutioso mendukung penuh tuntutan purnawirawan TNI terkait pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya Sutioso menganggap Wakil Presiden Gibran tidak mampu mengurus negara.
Demikian disampaikan Sutioso dalam kanal YouTube Hersu Beno Point pada Sabtu 26 April lalu. Awalnya Sutioso mendoakan agar Presiden Prabowo selalu diberi keselamatan dan kesehatan, sebab ia khawatir jika Gibran menggantikan Prabowo sebagai Presiden RI. Dengan bekal pengalaman sangat minim dan usia terbilang muda, Sutioso mengaku sangat ragu Gibran mampu memimpin negara sebesar Republik Indonesia. Menurutnya, jika Gibran yang memimpin negara, maka nasib bangsa ini akan dipertaruhkan. Lebih lanjut, ia mengungkit pernyataan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mengatakan bahwa anak-anaknya tidak tertarik masuk dunia politik. Namun nyatanya Gibran maju Pilkada Solo, sementara menantu Jokowi, Bobi Nasution, juga ikut Pilkada Medan dan keduanya dinyatakan menang. Hingga akhirnya setelah 2 tahun memimpin Solo, Gibran maju Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto secara kontroversial. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga mantan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran di Pilpres 2004, yakni Sylvester Matutina, menyesalkan wacana pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan TNI. Dia mengatakan Wapres Gibran bersama Presiden Prabowo Subianto adalah pasangan pemimpin RI yang dipilih oleh mayoritas rakyat dengan 58,59% atau 96.214.691 suara sah dalam pemilihan Presiden 2024 yang jurdil tanpa kecurangan. Sylvester membandingkannya dengan jumlah para purnawirawan TNI yang menyatakan usulannya. Lebih aneh lagi, kata Sylvester, mantan Wapres Tri Sutrisno yang hanya dipilih oleh satu orang, yaitu Presiden Soeharto, mau memakzulkan Wakil Presiden resmi negara RI yang dipilih oleh lebih dari 96 juta orang. Dia mengatakan Prabowo Gibran secara resmi oleh KPU RI telah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan selanjutnya dilantik di gedung MPR DPR pada Minggu 20 Oktober 2025. Oleh karena itu, dia mengatakan tidak ada alasan apapun Gibran dimakzulkan. Ia pun menduga wacana ini sengaja dihembuskan untuk mengadu domba antara Prabowo, Gibran, Jokowi, serta bangsa. Sylvester menyampaikan pemakzulan Gibran hanyalah sasaran antara. Sementara itu ia menduga tujuan utamanya adalah melengsarkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pihak-pihak yang diduga sengaja menghembuskan isu ini adalah barisan sakit hati yang tidak dapat jabatan atau yang dicopot jabatannya di era Jokowi dan sekarang Prabowo. Kemudian, para koruptor, pengusaha hitam, dan politisi jahat yang terganggu urusannya. Kemudian, pihak yang mendukung Capres yang belum move on karena kalah Pilpres. Kaum radikal agama yang organisasinya diberangsur di era Jokowi. Kemudian pihak asing yang ingin melemahkan Indonesia seperti George Soros yang menandai media dan LSM melalui Media Development Investment Fund. Termasuk para pengamat dan paranormal yang menakuti rakyat bahwa Indonesia akan krisis, Gibran dimaksudkan dan Prabowo akan dikudeta oleh orang kurus, padahal itu semua hanyalah halusinasi. Sylvester pun mengajak masyarakat untuk tidak terhasut dan terpecah belah. Ia mengatakan bahwa publik harus percaya bahwa Prabowo dan Gibran sangatlah kompak. Ini terkait usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Diketahui bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan 8 sikap yang salah satunya mendesak agar MPR ini mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di mana desakan itu mendapatkan reaksi dari partai politik di DPR RI dan anggota DPR sebagai bagian dari MPR RI. Menurut Undang-Undang Dasar, ini memang memegang peranan penting jika isu pemakzulan itu benar-benar terwujud. Nah, ini ada beberapa tanggapan dari partai politik di DPR Tribuners, seperti misalnya dari Partai Golkar. Jadi Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai kalau pemakzulan Wakil Presiden ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan, tapi harus melalui mekanisme yang sudah diatur dalam konstitusi. Dan Doli juga menegaskan bahwa prosedur pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam pasal 3 dan pasal 7. Jadi menurutnya terdapat beberapa alasan yang bisa dijadikan alasan untuk mencopot presiden atau wakil presiden. Yang pertama, ada alasan yang mutlak. Kedua, alasan hukum.
Dan dia juga mengungkapkan bahwa mekanisme untuk memberhentikan wakil presiden ini bukanlah perkara yang mudah. Kemudian juga ada tanggapan dari PDIP Tribuners, di mana anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDIP, Komarudin Watubun, meminta kepada MPR untuk membentuk tim kajian soal usulan dari Purnawirawan TNI yang mendesak Gibran untuk dimakzulkan ini. Jadi Komarudin menyarankan tim kajian yang mungkin dibentuk MPR ini berisikan para akademisi dan juga para pakar yang berkompeten. Kemudian ada tanggapan dari PKB Tribuners, di mana anggota DPR dari fraksi PKB Abdullah mengatakan bahwa langkah politik mengganti Wapres ini tidak mudah dilaksanakan karena banyak syarat yang harus dipenuhi sesuai yang diatur dalam konstitusi, dan Abdullah juga mengatakan bahwa proses pemberhentian presiden dan wakil presiden ini dapat dilakukan jika presiden melakukan pelanggaran berat seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Dan ada satu lagi tanggapan dari Partai PAN, di mana dikatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan untuk memberhentikan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan ditegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Apalagi memang pemerintahan Prabowo Gibran ini sudah berjalan selama hampir 6 bulan begitu. Dan ada juga tanggapan dari Partai Gerindra Tribuners, di mana Ahmad Muzani menegaskan kalau Gibran ini adalah wakil presiden yang sah secara konstitusional. Jadi menurutnya pemilihan presiden dan wakil presiden ini adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga pada Pilpres 2024 lalu rakyat ini sudah memilih satu pasangan, jadi bukan perseorangan begitu, yang mana adalah Prabowo Gibran. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais turut menanggapi desakan Purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Melalui akun YouTube-nya, Amin Rais menyebut bahwa 8 tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang dilayangkan kini belum mendapatkan benang merah. Ia lantas menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan melalui penasihat khusus Presiden yakni Wiranta dalam merespon desakan tersebut. Menurut Amin Rais, pernyataan singkat Wiranto di Istana pada 24 April lalu sangat sulit untuk dicermati dan terkesan mengular banyak waktu. Di mana dalam penjelasan Wiranto, Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu tetapi tidak bisa serta-merta menjawab secara langsung. Disebut Wiranto 8 tuntutan itu tidak mudah bagi Prabowo. Oleh karenanya, Prabowo akan pelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Amin Rais pun menyayangkan sikap dari Prabowo yang dianggapnya tidak cukup otoritas merespon tuntutan tersebut. Dengan begitu, ex-ketua PAN itu menilai bahwa pemerintahan Prabowo Subianto masih dalam bayang-bayang Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurutnya, pernyataan Wiranto hanya akan menambah kerunyaman. Lebih lanjut, Amin Rais menyampaikan keresahannya melihat tuntutan yang jelas namun belum ada pergerakan. Pak Wiranto yang punya jabatan penasihat khusus Presiden pada 24 April kemarin membuat statement singkat. Pernyataannya itu mengenai 8 tuntutan para purnawirawan TNI yang antara lain mengusulkan pada MPR supaya Gibran dicopot dari jabatannya sebagai Wapres. Nah, pidato Wiranto itu ditayangkan oleh TV One, Tribun Sumsel, dan Warta Kota, Production, dan lain-lain. Ya. Inti pidato Wiranto itu antara lain Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu, tetapi tidak bisa serta-merta menjawab langsung sejumlah tuntutan. Bagi Prabowo, 8 tuntutan itu tidak mudah. Karena itu akan mempelajarinya lebih dahulu. Saya kutip, ya, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental. Juga dikatakan oleh Wiranto, Prabowo tidak bisa merespons permintaan Forum Purnawirawan karena itu di luar kekuasaannya sebagai presiden. Saya sedikit heran. Presiden adalah kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi, dan lain-lain, tetapi merasa tidak punya cukup otoritas untuk menyauti pernyataan Forum para Purnawirawan itu.
Nah, sebagai purnawirawan TNI itu adalah kolega Prabowo di AMN Magelang dulu. Saya mencoba memahami pernyataan Presiden Prabowo lewat pidato Wiranto itu, karena dalam pernyataan Jokowi masih terus membayang-bayangi seluruh langkah politik Prabowo. Pernyataan para purnawirawan TNI, saya pernah katakan, ibarat bom politik buat Jokowi dan anaknya Gibran, dan 8 tuntutan mereka benar-benar merupakan shocking event yang tidak pernah terbayangkan oleh bekas Presiden Mulyono. Nah, Pak Wiranto adalah juga purnawirawan seperti halnya para penggugat keabsahan hukum Gibran yang telah diselundupkan oleh bapaknya jadi wapres haram. Nah, lewat pidato singkatnya pada 24 April lalu di Istana, menurut saya Wiranto justru menambah kerunyaman gerangan langkah yang mau ditempuh oleh Prabowo dengan meminta Wiranto mencoba menerangkan tuntutan yang sudah terlalu jelas. Di samping banyak masalah-masalah bangsa, ada satu hal yang sulit kita mengerti. Prabowo Subianto terus saja memelihara Joko Widodo sebagai presiden bayangan, terus membayang-bayangi Prabowo entah sampai kapan. Kami tidak pernah akan tahu, kita tidak pernah akan tahu, hanya Allah yang Maha mengetahui. Sesungguhnya apa yang terjadi dan yang akan terjadi hanya Allah yang Maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Sutioso mendukung penuh tuntutan purnawirawan TNI terkait pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya Sutioso menganggap Wakil Presiden Gibran tidak mampu mengurus negara. Demikian disampaikan Sutioso dalam kanal YouTube Hersu Beno Point pada Sabtu 26 April lalu. Awalnya Sutioso mendoakan agar Presiden Prabowo selalu diberi keselamatan dan kesehatan, sebab ia khawatir jika Gibran menggantikan Prabowo sebagai Presiden RI. Dengan bekal pengalaman sangat minim dan usia terbilang muda, Sutioso mengaku sangat ragu Gibran mampu memimpin negara sebesar Republik Indonesia. Menurutnya, jika Gibran yang memimpin negara, maka nasib bangsa ini akan dipertaruhkan. Lebih lanjut, ia mengungkit pernyataan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mengatakan bahwa anak-anaknya tidak tertarik masuk dunia politik. Namun nyatanya Gibran maju Pilkada Solo, sementara menantu Jokowi Bobi Nasution juga ikut Pilkada Medan dan keduanya dinyatakan menang. Hingga akhirnya setelah 2 tahun memimpin Solo, Gibran maju Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto secara kontroversial. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga mantan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran di Pilpres 2004, yakni Sylvester Matutina, menyesalkan wacana pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan TNI. Dia mengatakan Wapres Gibran bersama Presiden Prabowo Subianto adalah pasangan pemimpin RI yang dipilih oleh mayoritas rakyat dengan 58,59% atau 96.214.691 suara sah dalam pemilihan Presiden 2024 yang jujur tanpa kecurangan. Sylvester membandingkannya dengan jumlah para purnawirawan TNI yang menyatakan usulannya. Lebih aneh lagi, kata Sylvester, mantan Wapres Tri Sutrisno yang hanya dipilih oleh 1 orang, yaitu Presiden Soeharto, mau memakzulkan Wakil Presiden resmi negara RI yang dipilih oleh lebih dari 96 juta orang. Dia mengatakan Prabowo Gibran secara resmi oleh KPU RI telah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan selanjutnya dilantik di gedung MPR DPR pada Minggu 20 Oktober 2025. Oleh karena itu dia mengatakan tidak ada alasan apapun Gibran dimakzulkan. Ia pun menduga wacana ini sengaja dihembuskan untuk mengadu domba antara Prabowo, Gibran, Jokowi, serta bangsa. Sylvester menyampaikan pemakzulan Gibran hanyalah sasaran antara. Sementara itu ia menduga tujuan utamanya adalah melengsarkan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, pihak-pihak yang diduga sengaja menghembuskan isu ini adalah barisan sakit hati yang tidak dapat jabatan atau yang dicopot jabatannya di era Jokowi dan sekarang Prabowo. Kemudian, para koruptor, pengusaha hitam, dan politisi jahat yang terganggu urusannya. Kemudian, pihak yang mendukung Capres yang belum move on karena kalah Pilpres. Kaum radikal agama yang organisasinya diberangsur di era Jokowi. Kemudian pihak asing yang ingin melemahkan Indonesia seperti George Soros yang menandai media dan LSM melalui Media Development Investment Fund. Termasuk para pengamat dan paranormal yang menakuti rakyat bahwa Indonesia akan krisis, Gibran dimaksudkan dan Prabowo akan dikudeta oleh orang kurus, padahal itu semua hanyalah halusinasi. Sylvester pun mengajak masyarakat untuk tidak terhasut dan terpecah belah. Ia mengatakan bahwa publik harus percaya bahwa Prabowo dan Gibran sangatlah kompak. Ini terkait usulan pemakzulan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Diketahui bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan 8 sikap yang salah satunya mendesak agar MPR ini mengganti Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, di mana desakan itu mendapatkan reaksi dari partai politik di DPR RI dan anggota DPR sebagai bagian dari MPR RI. Menurut Undang-Undang Dasar ini memang memegang peranan penting jika isu pemakzulan itu benar-benar terwujud. Nah, ini ada beberapa tanggapan dari partai politik di DPR Tribuners, seperti misalnya dari Partai Golkar. Jadi, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai kalau pemakzulan Wakil Presiden ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan, tapi harus melalui mekanisme yang sudah diatur dalam konstitusi. Dan Doli juga menegaskan bahwa prosedur pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam pasal 3 dan pasal 7. Jadi menurutnya terdapat beberapa alasan yang bisa dijadikan alasan untuk mencopot presiden atau wakil presiden. Yang pertama, ada alasan yang mutlak. Kedua, alasan hukum. Dan dia juga mengungkapkan bahwa mekanisme untuk memberhentikan wakil presiden ini bukanlah perkara yang mudah. Kemudian juga ada tanggapan dari PDIP Tribuners, di mana anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDIP, Komarudin Watubun, meminta kepada MPR untuk membentuk tim kajian soal usulan dari Purnawirawan TNI yang mendesak Gibran untuk dimakzulkan ini. Jadi Komarudin menyarankan tim kajian yang mungkin dibentuk MPR ini berisikan para akademisi dan juga para pakar yang berkompeten. Kemudian ada tanggapan dari PKB Tribuners, di mana anggota DPR dari fraksi PKB Abdullah mengatakan bahwa langkah politik mengganti Wapres ini tidak mudah dilaksanakan karena banyak syarat yang harus dipenuhi sesuai yang diatur dalam konstitusi. Dan Abdullah juga mengatakan bahwa proses pemberhentian presiden dan wakil presiden ini dapat dilakukan jika presiden melakukan pelanggaran berat seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Dan ada satu lagi tanggapan dari Partai PAN, di mana dikatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan untuk memberhentikan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan ditegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Apalagi memang pemerintahan Prabowo Gibran ini sudah berjalan selama hampir 6 bulan begitu. Dan ada juga tanggapan dari Partai Gerindra Tribuners, di mana Ahmad Muzani menegaskan kalau Gibran ini adalah Wakil Presiden yang sah secara konstitusional. Jadi menurutnya pemilihan presiden dan wakil presiden ini adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga pada Pilpres 2024 lalu rakyat ini sudah memilih satu pasangan, jadi bukan perseorangan begitu, yang mana adalah Prabowo Gibran. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais turut menanggapi desakan Purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Melalui akun YouTube-nya, Amin Rais menyebut bahwa 8 tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang dilayangkan kini belum mendapatkan benang merah. Ia lantas menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan melalui penasihat khusus Presiden yakni Wiranta dalam merespon desakan tersebut. Menurut Amin Rais, pernyataan singkat Wiranto di Istana pada 24 April lalu sangat sulit untuk dicermati dan terkesan mengular banyak waktu. Di mana dalam penjelasan Wiranto, Presiden
Prabowo memahami 8 tuntutan itu tetapi tidak bisa serta-merta menjawab secara langsung. Disebut Wiranto, 8 tuntutan itu tidak mudah bagi Prabowo. Oleh karenanya, Prabowo akan pelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Amin Rais pun menyayangkan sikap dari Prabowo yang dianggapnya tidak cukup otoritas merespon tuntutan tersebut. Dengan begitu, ex-ketua PAN itu menilai bahwa pemerintahan Prabowo Subianto masih dalam bayang-bayang Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurutnya, pernyataan Wiranto hanya akan menambah kerunyaman. Lebih lanjut, Amin Rais menyampaikan keresahannya melihat tuntutan yang jelas namun belum ada pergerakan. Pak Wiranto yang punya jabatan penasihat khusus Presiden pada 24 April kemarin membuat statement singkat. Pernyataannya itu mengenai 8 tuntutan para purnawirawan TNI yang antara lain mengusulkan pada MPR supaya Gibran dicopot dari jabatannya sebagai Wapres. Nah, pidato Wiranto itu ditayangkan oleh TV One, Tribun Sumsel, dan Warta Kota, Production, dan lain-lain. Ya. Inti pidato Wiranto itu antara lain Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu, tetapi tidak bisa serta-merta menjawab langsung sejumlah tuntutan. Bagi Prabowo, 8 tuntutan itu tidak mudah. Karena itu akan mempelajarinya lebih dahulu. Saya kutip, ya, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental. Juga dikatakan oleh Wiranto, Prabowo tidak bisa merespons permintaan forum purnawirawan karena itu di luar kekuasaannya sebagai presiden. Saya sedikit heran. Presiden adalah kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi, dan lain-lain, tetapi merasa tidak punya cukup otoritas untuk menyauti pernyataan forum para purnawirawan itu. Nah, sebagai purnawirawan TNI itu adalah kolega Prabowo di AMN Magelang dulu. Saya mencoba memahami pernyataan Presiden Prabowo lewat pidato Wiranto itu, karena dalam pernyataan Jokowi masih terus membayang-bayangi seluruh langkah politik Prabowo. Pernyataan para purnawirawan TNI, saya pernah katakan, ibarat bom politik buat Jokowi dan anaknya Gibran, dan 8 tuntutan mereka benar-benar merupakan shocking event yang tidak pernah terbayangkan oleh bekas Presiden Mulyono. Nah, Pak Wiranto adalah juga purnawirawan seperti halnya para penggugat keabsahan hukum Gibran yang telah diselundupkan oleh bapaknya jadi Wapres haram. Nah, lewat pidato singkatnya pada 24 April lalu di Istana, menurut saya Wiranto justru menambah kerunyaman gerangan langkah yang mau ditempuh oleh Prabowo dengan meminta Wiranto mencoba menerangkan tuntutan yang sudah terlalu jelas. Di samping banyak masalah-masalah bangsa, ada satu hal yang sulit kita mengerti. Prabowo Subianto terus saja memelihara Joko Widodo sebagai presiden bayangan, terus membayang-bayangi Prabowo entah sampai kapan. Kami tidak pernah akan tahu, kita tidak pernah akan tahu, hanya Allah yang Maha mengetahui. Sesungguhnya apa yang terjadi dan yang akan terjadi hanya Allah yang Maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Sutioso mendukung penuh tuntutan purnawirawan TNI terkait pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya Sutioso menganggap Wakil Presiden Gibran tidak mampu mengurus negara. Demikian disampaikan Sutioso dalam kanal YouTube Hersu Beno Point pada Sabtu 26 April lalu. Awalnya Sutioso mendoakan agar Presiden Prabowo selalu diberi keselamatan dan kesehatan. Sebab ia khawatir jika Gibran menggantikan Prabowo sebagai Presiden RI. Dengan bekal pengalaman sangat minim dan usia terbilang muda, Sutioso mengaku sangat ragu Gibran mampu memimpin negara sebesar Republik Indonesia. Menurut
Jika Gibran yang memimpin negara, maka nasib bangsa ini akan dipertaruhkan. Lebih lanjut, ia mengungkit pernyataan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mengatakan bahwa anak-anaknya tidak tertarik masuk dunia politik. Namun nyatanya Gibran maju Pilkada Solo, sementara menantu Jokowi Bobi Nasution juga ikut Pilkada Medan dan keduanya dinyatakan menang. Hingga akhirnya setelah 2 tahun memimpin Solo, Gibran maju Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto secara kontroversial. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga mantan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran di Pilpres 2004, yakni Sylvester Matutina, menyesalkan wacana pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan TNI. Dia mengatakan Wapres Gibran bersama Presiden Prabowo Subianto adalah pasangan pemimpin RI yang dipilih oleh mayoritas rakyat dengan 58,59% atau 96.214.691 suara sah dalam pemilihan Presiden 2024 yang jujur tanpa kecurangan. Sylvester membandingkannya dengan jumlah para purnawirawan TNI yang menyatakan usulannya. Lebih aneh lagi, kata Sylvester, mantan Wapres Tri Sutrisno yang hanya dipilih oleh satu orang, yaitu Presiden Soeharto, mau memakzulkan Wakil Presiden resmi negara RI yang dipilih oleh lebih dari 96 juta orang. Dia mengatakan Prabowo Gibran secara resmi oleh KPU RI telah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan selanjutnya dilantik di gedung MPR DPR pada Minggu 20 Oktober 2025. Oleh karena itu dia mengatakan tidak ada alasan apapun Gibran dimakzulkan. Ia pun menduga wacana ini sengaja dihembuskan untuk mengadu domba antara Prabowo, Gibran, Jokowi, serta bangsa. Sylvester menyampaikan pemakzulan Gibran hanyalah sasaran antara. Sementara itu ia menduga tujuan utamanya adalah melengsarkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pihak-pihak yang diduga sengaja menghembuskan isu ini adalah barisan sakit hati yang tidak dapat jabatan atau yang dicopot jabatannya di era Jokowi dan sekarang Prabowo. Kemudian, para koruptor, pengusaha hitam, dan politisi jahat yang terganggu urusannya. Kemudian, pihak yang mendukung Capres yang belum move on karena kalah Pilpres. Kaum radikal agama yang organisasinya diberangsur di era Jokowi. Kemudian pihak asing yang ingin melemahkan Indonesia seperti George Soros yang menandai media dan LSM melalui Media Development Investment Fund. Termasuk para pengamat dan paranormal yang menakuti rakyat bahwa Indonesia akan krisis, Gibran dimaksudkan dan Prabowo akan dikudeta oleh orang kurus, padahal itu semua hanyalah halusinasi. Sylvester pun mengajak masyarakat untuk tidak terhasut dan terpecah belah. Ia mengatakan bahwa publik harus percaya bahwa Prabowo dan Gibran sangatlah kompak. Ini terkait usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Diketahui bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan 8 sikap yang salah satunya mendesak agar MPR ini mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di mana desakan itu mendapatkan reaksi dari partai politik di DPR RI dan anggota DPR sebagai bagian dari MPR RI. Menurut Undang-Undang Dasar ini memang memegang peranan penting jika isu pemakzulan itu benar-benar terwujud. Nah, ini ada beberapa tanggapan dari partai politik di DPR Tribuners, seperti misalnya dari Partai Golkar. Jadi Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai kalau pemakzulan Wakil Presiden ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan, tapi harus melalui mekanisme yang sudah diatur dalam konstitusi. Dan Doli juga menegaskan bahwa prosedur pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam pasal 3 dan pasal 7. Jadi menurutnya terdapat beberapa alasan yang bisa dijadikan alasan untuk mencopot presiden atau wakil presiden. Yang pertama, ada alasan yang mutlak. Kedua, alasan hukum. Dan dia juga mengungkapkan bahwa mekanisme untuk memberhentikan wakil presiden ini bukanlah perkara yang mudah. Kemudian juga ada tanggapan dari PDIP Tribuners, di mana anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDIP, Komarudin Watubun, meminta kepada MPR untuk membentuk tim kajian soal usulan dari Purnawirawan TNI yang mendesak Gibran untuk dimakzulkan ini. Jadi Komarudin menyarankan tim kajian yang mungkin dibentuk MPR ini berisikan para akademisi dan juga para pakar
yang berkompeten. Kemudian ada tanggapan dari PKB Tribuners, di mana anggota DPR dari fraksi PKB Abdullah mengatakan bahwa langkah politik mengganti Wapres ini tidak mudah dilaksanakan karena banyak syarat yang harus dipenuhi sesuai yang diatur dalam konstitusi. Dan Abdullah juga mengatakan bahwa proses pemberhentian presiden dan wakil presiden ini dapat dilakukan jika presiden melakukan pelanggaran berat seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Dan ada satu lagi tanggapan dari Partai PAN, di mana dikatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan untuk memberhentikan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan ditegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Apalagi memang pemerintahan Prabowo Gibran ini sudah berjalan selama hampir 6 bulan begitu. Dan ada juga tanggapan dari Partai Gerindra Tribuners, di mana Ahmad Muzani menegaskan kalau Gibran ini adalah Wakil Presiden yang sah secara konstitusional. Jadi menurutnya pemilihan presiden dan wakil presiden ini adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga pada Pilpres 2024 lalu rakyat ini sudah memilih satu pasangan, jadi bukan perseorangan begitu, yang mana adalah Prabowo Gibran. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais turut menanggapi desakan purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Melalui akun YouTube-nya, Amin Rais menyebut bahwa 8 tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang dilayangkan kini belum mendapatkan benang merah. Ia lantas menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan melalui penasihat khusus Presiden yakni Wiranta dalam merespon desakan tersebut. Menurut Amin Rais, pernyataan singkat Wiranto di Istana pada 24 April lalu sangat sulit untuk dicermati dan terkesan mengular banyak waktu. Di mana dalam penjelasan Wiranto, Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu tetapi tidak bisa serta-merta menjawab secara langsung. Disebut Wiranto, 8 tuntutan itu tidak mudah bagi Prabowo. Oleh karenanya, Prabowo akan pelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Amin Rais pun menyayangkan sikap dari Prabowo yang dianggapnya tidak cukup otoritas merespon tuntutan tersebut. Dengan begitu, ex-ketua PAN itu menilai bahwa pemerintahan Prabowo Subianto masih dalam bayang-bayang Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurutnya, pernyataan Wiranto hanya akan menambah kerunyaman. Lebih lanjut, Amin Rais menyampaikan keresahannya melihat tuntutan yang jelas namun belum ada pergerakan. Pak Wiranto yang punya jabatan penasihat khusus Presiden pada 24 April kemarin membuat statement singkat. Pernyataannya itu mengenai 8 tuntutan para purnawirawan TNI yang antara lain mengusulkan pada MPR supaya Gibran dicopot dari jabatannya sebagai Wapres. Nah, pidato Wiranto itu ditayangkan oleh TV One, Tribun Sumsel, dan Warta Kota, Production, dan lain-lain. Ya. Inti pidato Wiranto itu antara lain Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu, tetapi tidak bisa serta-merta menjawab langsung sejumlah tuntutan. Bagi Prabowo, 8 tuntutan itu tidak mudah, karena itu akan mempelajarinya lebih dahulu. Saya kutip, ya, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental. Juga dikatakan oleh Wiranto, Prabowo tidak bisa merespons permintaan Forum Purnawirawan karena itu di luar kekuasaannya sebagai presiden. Saya sedikit heran, presiden adalah kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi, dan lain-lain, tetapi merasa tidak punya cukup otoritas untuk menyauti pernyataan Forum para Purnawirawan itu. Nah, sebagai purnawirawan TNI itu adalah kolega Prabowo di AMN Magelang dulu. Saya mencoba memahami pernyataan Presiden Prabowo lewat pidato Wiranto itu, karena dalam pernyataan Jokowi masih terus membayang-bayangi seluruh langkah politik Prabowo. Pernyataan para purnawirawan TNI, saya pernah katakan, ibarat bom politik buat Jokowi dan anaknya Gibran,
dan 8 tuntutan mereka benar-benar merupakan shocking event yang tidak pernah terbayangkan oleh bekas Presiden Mulyono. Nah, Pak Wiranto adalah juga purnawirawan seperti halnya para penggugat keabsahan hukum Gibran yang telah diselundupkan oleh bapaknya jadi wapres haram. Nah, lewat pidato singkatnya pada 24 April lalu di Istana, menurut saya Wiranto justru menambah kerunyaman gerangan langkah yang mau ditempuh oleh Prabowo dengan meminta Wiranto mencoba menerangkan tuntutan yang sudah terlalu jelas. Di samping banyak masalah-masalah bangsa, ada satu hal yang sulit kita mengerti. Prabowo Subianto terus saja memelihara Joko Widodo sebagai presiden bayangan, terus membayang-bayangi Prabowo entah sampai kapan. Kami tidak pernah akan tahu, kita tidak pernah akan tahu, hanya Allah yang Maha mengetahui. Sesungguhnya apa yang terjadi dan yang akan terjadi hanya Allah yang Maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Sutioso mendukung penuh tuntutan Purnawirawan TNI terkait pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya Sutioso menganggap Wakil Presiden Gibran tidak mampu mengurus negara. Demikian disampaikan Sutioso dalam kanal YouTube Hersu Beno Point pada Sabtu 26 April lalu. Awalnya Sutioso mendoakan agar Presiden Prabowo selalu diberi keselamatan dan kesehatan, sebab ia khawatir jika Gibran menggantikan Prabowo sebagai Presiden RI. Dengan bekal pengalaman sangat minim dan usia terbilang muda, Sutioso mengaku sangat ragu Gibran mampu memimpin negara sebesar Republik Indonesia. Menurutnya, jika Gibran yang memimpin negara, maka nasib bangsa ini akan dipertaruhkan. Lebih lanjut, ia mengungkit pernyataan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mengatakan bahwa anak-anaknya tidak tertarik masuk dunia politik. Namun nyatanya Gibran maju Pilkada Solo, sementara menantu Jokowi, Bobi Nasution, juga ikut Pilkada Medan dan keduanya dinyatakan menang. Hingga akhirnya setelah 2 tahun memimpin Solo, Gibran maju Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto secara kontroversial. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga mantan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran di Pilpres 2004, yakni Sylvester Matutina, menyesalkan wacana pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan TNI. Dia mengatakan Wapres Gibran bersama Presiden Prabowo Subianto adalah pasangan pemimpin RI yang dipilih oleh mayoritas rakyat dengan 58,59% atau 96.214.691 suara sah dalam pemilihan Presiden 2024 yang jurdil tanpa kecurangan. Sylvester membandingkannya dengan jumlah para purnawirawan TNI yang menyatakan usulannya. Lebih aneh lagi, kata Sylvester, mantan Wapres Tri Sutrisno yang hanya dipilih oleh satu orang, yaitu Presiden Soeharto, mau memakzulkan Wakil Presiden resmi negara RI yang dipilih oleh lebih dari 96 juta orang. Dia mengatakan Prabowo Gibran secara resmi oleh KPU RI telah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan selanjutnya dilantik di gedung MPR DPR pada Minggu 20 Oktober 2025. Oleh karena itu, dia mengatakan tidak ada alasan apapun Gibran dimakzulkan. Ia pun menduga wacana ini sengaja dihembuskan untuk mengadu domba antara Prabowo, Gibran, Jokowi, serta bangsa. Sylvester menyampaikan pemakzulan Gibran hanyalah sasaran antara. Sementara itu ia menduga tujuan utamanya adalah lengserkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pihak-pihak yang diduga sengaja menghembuskan isu ini adalah barisan sakit hati yang tidak dapat jabatan atau yang dicopot jabatannya di era Jokowi dan sekarang Prabowo. Kemudian, para koruptor, pengusaha hitam, dan politisi jahat yang terganggu urusannya. Kemudian, pihak yang mendukung Capres yang belum move on karena kalah Pilpres. Kaum radikal agama yang organisasinya diberangsur di era Jokowi.
Kemudian pihak asing yang ingin melemahkan Indonesia seperti George Soros yang menandai media dan LSM melalui Media Development Investment Fund, termasuk para pengamat dan paranormal yang menakuti rakyat bahwa Indonesia akan krisis, Gibran dimaksudkan dan Prabowo akan dikudeta oleh orang kurus, padahal itu semua hanyalah halusinasi. Sylvester pun mengajak masyarakat untuk tidak terhasut dan terpecah belah. Ia mengatakan bahwa publik harus percaya bahwa Prabowo dan Gibran sangatlah kompak. Ini terkait usulan pemakzulan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Diketahui bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan 8 sikap yang salah satunya mendesak agar MPR ini mengganti Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, di mana desakan itu mendapatkan reaksi dari partai politik di DPR RI dan anggota DPR sebagai bagian dari MPR RI. Menurut Undang-Undang Dasar ini memang memegang peranan penting jika isu pemakzulan itu benar-benar terwujud. Nah, ini ada beberapa tanggapan dari partai politik di DPR Tribuners, seperti misalnya dari Partai Golkar. Jadi Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai kalau pemakzulan Wakil Presiden ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan, tapi harus melalui mekanisme yang sudah diatur dalam konstitusi. Dan Doli juga menegaskan bahwa prosedur pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam pasal 3 dan pasal 7. Jadi menurutnya terdapat beberapa alasan yang bisa dijadikan alasan untuk mencopot presiden atau wakil presiden. Yang pertama, ada alasan yang mutlak. Kedua, alasan hukum. Dan dia juga mengungkapkan bahwa mekanisme untuk memberhentikan wakil presiden ini bukanlah perkara yang mudah. Kemudian juga ada tanggapan dari PDIP Tribuners, di mana anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDIP, Komarudin Watubun, meminta kepada MPR untuk membentuk tim kajian soal usulan dari Purnawirawan TNI yang mendesak Gibran untuk dimakzulkan ini. Jadi Komarudin menyarankan tim kajian yang mungkin dibentuk MPR ini berisikan para akademisi dan juga para pakar yang berkompeten. Kemudian ada tanggapan dari PKB Tribuners, di mana anggota DPR dari fraksi PKB Abdullah mengatakan bahwa langkah politik mengganti Wapres ini tidak mudah dilaksanakan karena banyak syarat yang harus dipenuhi sesuai yang diatur dalam konstitusi. Dan Abdullah juga mengatakan bahwa proses pemberhentian presiden dan wakil presiden ini dapat dilakukan jika presiden melakukan pelanggaran berat seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Dan ada satu lagi tanggapan dari Partai PAN, di mana dikatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan untuk memberhentikan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan ditegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Apalagi memang pemerintahan Prabowo Gibran ini sudah berjalan selama hampir 6 bulan begitu. Dan ada juga tanggapan dari Partai Gerindra Tribuners, di mana Ahmad Muzani menegaskan kalau Gibran ini adalah Wakil Presiden yang sah secara konstitusional. Jadi menurutnya pemilihan presiden dan wakil presiden ini adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga pada Pilpres 2024 lalu rakyat ini sudah memilih satu pasangan, jadi bukan perseorangan begitu, yang mana adalah Prabowo Gibran. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais turut menanggapi desakan Purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Melalui akun YouTube-nya, Amin Rais menyebut bahwa 8 tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang dilayangkan kini belum mendapatkan benang merah. Ia lantas menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan melalui penasihat khusus Presiden yakni Wiranta dalam merespon desakan tersebut. Menurut Amin Rais, pernyataan singkat Wiranto di Istana pada 24 April lalu sangat sulit untuk dicermati dan terkesan mengular banyak waktu. Di mana dalam penjelasan Wiranto, Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu tetapi tidak bisa serta-merta menjawab secara langsung. Disebut Wiranto, 8 tuntutan itu tidak mudah bagi Prabowo. Oleh karenanya, Prabowo akan pelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Amin Rais pun menyayangkan sikap dari Prabowo yang dianggapnya tidak cukup otoritas merespon tuntutan tersebut. Dengan begitu, ex-ketua PAN itu menilai bahwa pemerintahan Prabowo Subianto masih dalam bayang-bayang Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurutnya, pernyataan Wiranto hanya akan menambah kerunyaman.
Lebih lanjut, Amin Rais menyampaikan keresahannya melihat tuntutan yang jelas namun belum ada pergerakan. Pak Wiranto yang punya jabatan penasihat khusus Presiden pada 24 April kemarin membuat statement singkat. Pernyataannya itu mengenai 8 tuntutan para purnawirawan TNI yang antara lain mengusulkan pada MPR supaya Gibran dicopot dari jabatannya sebagai Wapres. Nah, pidato Wiranto itu ditayangkan oleh TV One, Tribun Sumsel, dan Warta Kota, Production, dan lain-lain. Ya. Inti pidato Wiranto itu antara lain Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu, tetapi tidak bisa serta-merta menjawab langsung sejumlah tuntutan. Bagi Prabowo, 8 tuntutan itu tidak mudah. Karena itu akan mempelajarinya lebih dahulu. Saya kutip, ya, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental. Juga dikatakan oleh Wiranto, Prabowo tidak bisa merespons permintaan forum purnawirawan karena itu di luar kekuasaannya sebagai presiden. Saya sedikit heran. Presiden adalah kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi, dan lain-lain, tetapi merasa tidak punya cukup otoritas untuk menyauti pernyataan forum para purnawirawan itu. Nah, sebagai purnawirawan TNI itu adalah kolega Prabowo di AMN Magelang dulu. Saya mencoba memahami pernyataan Presiden Prabowo lewat pidato Wiranto itu, karena dalam pernyataan Jokowi masih terus membayang-bayangi seluruh langkah politik Prabowo. Pernyataan para purnawirawan TNI, saya pernah katakan, ibarat bom politik buat Jokowi dan anaknya Gibran, dan 8 tuntutan mereka benar-benar merupakan shocking event yang tidak pernah terbayangkan oleh bekas Presiden Mulyono. Nah, Pak Wiranto adalah juga purnawirawan seperti halnya para penggugat keabsahan hukum Gibran yang telah diselundupkan oleh bapaknya jadi Wapres haram. Nah, lewat pidato singkatnya pada 24 April lalu di Istana, menurut saya Wiranto justru menambah kerunyaman gerangan langkah yang mau ditempuh oleh Prabowo dengan meminta Wiranto mencoba menerangkan tuntutan yang sudah terlalu jelas. Di samping banyak masalah-masalah bangsa, ada satu hal yang sulit kita mengerti. Prabowo Subianto terus saja memelihara Joko Widodo sebagai presiden bayangan, terus membayang-bayangi Prabowo entah sampai kapan. Kami tidak pernah akan tahu, kita tidak pernah akan tahu, hanya Allah yang Maha mengetahui. Sesungguhnya apa yang terjadi dan yang akan terjadi hanya Allah yang Maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Sutioso mendukung penuh tuntutan purnawirawan TNI terkait pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya Sutioso menganggap Wakil Presiden Gibran tidak mampu mengurus negara. Demikian disampaikan Sutioso dalam kanal YouTube Hersu Beno Point pada Sabtu 26 April lalu. Awalnya Sutioso mendoakan agar Presiden Prabowo selalu diberi keselamatan dan kesehatan. Sebab ia khawatir jika Gibran menggantikan Prabowo sebagai Presiden RI. Dengan bekal pengalaman sangat minim dan usia terbilang muda, Sutioso mengaku sangat ragu Gibran mampu memimpin negara sebesar Republik Indonesia. Menurutnya jika Gibran yang memimpin negara, maka nasib bangsa ini akan dipertaruhkan. Lebih lanjut, ia mengungkit pernyataan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mengatakan bahwa anak-anaknya tidak tertarik masuk dunia politik. Namun nyatanya Gibran maju Pilkada Solo, sementara menantu Jokowi Bobi Nasution juga ikut Pilkada Medan dan keduanya dinyatakan menang. Hingga akhirnya setelah 2 tahun memimpin Solo, Gibran maju Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto secara kontroversial.
Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga mantan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran di Pilpres 2004, yakni Sylvester Matutina, menyesalkan wacana pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan TNI. Dia mengatakan Wapres Gibran bersama Presiden Prabowo Subianto adalah pasangan pemimpin RI yang dipilih oleh mayoritas rakyat dengan 58,59% atau 96.214.691 suara sah dalam pemilihan presiden 2024 yang jujur tanpa kecurangan. Sylvester membandingkannya dengan jumlah para purnawirawan TNI yang menyatakan usulannya. Lebih aneh lagi, kata Sylvester, mantan Wapres Tri Sutrisno yang hanya dipilih oleh satu orang, yaitu Presiden Soeharto, mau memakzulkan Wakil Presiden resmi negara RI yang dipilih oleh lebih dari 96 juta orang. Dia mengatakan Prabowo Gibran secara resmi oleh KPU RI telah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih dan selanjutnya dilantik di gedung MPR DPR pada Minggu 20 Oktober 2025. Oleh karena itu, dia mengatakan tidak ada alasan apapun Gibran dimakzulkan. Ia pun menduga wacana ini sengaja dihembuskan untuk mengadu domba antara Prabowo, Gibran, Jokowi, serta bangsa. Sylvester menyampaikan pemakzulan Gibran hanyalah sasaran antara. Sementara itu ia menduga tujuan utamanya adalah melengsarkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pihak-pihak yang diduga sengaja menghembuskan isu ini adalah barisan sakit hati yang tidak dapat jabatan atau yang dicopot jabatannya di era Jokowi dan sekarang Prabowo. Kemudian, para koruptor, pengusaha hitam, dan politisi jahat yang terganggu urusannya. Kemudian, pihak yang mendukung Capres yang belum move on karena kalah Pilpres. Kaum radikal agama yang organisasinya diberangsur di era Jokowi. Kemudian pihak asing yang ingin melemahkan Indonesia seperti George Soros yang menandai media dan LSM melalui Media Development Investment Fund. Termasuk para pengamat dan paranormal yang menakuti rakyat bahwa Indonesia akan krisis, Gibran dimaksudkan dan Prabowo akan dikudeta oleh orang kurus, padahal itu semua hanyalah halusinasi. Sylvester pun mengajak masyarakat untuk tidak terhasut dan terpecah belah. Ia mengatakan bahwa publik harus percaya bahwa Prabowo dan Gibran sangatlah kompak. Ini terkait usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Diketahui bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan 8 sikap yang salah satunya mendesak agar MPR ini mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di mana desakan itu mendapatkan reaksi dari partai politik di DPR RI dan anggota DPR sebagai bagian dari MPR RI. Menurut Undang-Undang Dasar ini memang memegang peranan penting jika isu pemakzulan itu benar-benar terwujud. Nah, ini ada beberapa tanggapan dari partai politik di DPR Tribuners, seperti misalnya dari Partai Golkar. Jadi Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai kalau pemakzulan Wakil Presiden ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan, tapi harus melalui mekanisme yang sudah diatur dalam konstitusi. Dan Doli juga menegaskan bahwa prosedur pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam pasal 3 dan pasal 7. Jadi menurutnya terdapat beberapa alasan yang bisa dijadikan alasan untuk mencopot presiden atau wakil presiden. Yang pertama, ada alasan yang mutlak. Kedua, alasan hukum. Dan dia juga mengungkapkan bahwa mekanisme untuk memberhentikan wakil presiden ini bukanlah perkara yang mudah. Kemudian juga ada tanggapan dari PDIP Tribuners, di mana anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDIP, Komarudin Watubun, meminta kepada MPR untuk membentuk tim kajian soal usulan dari Purnawirawan TNI yang mendesak Gibran untuk dimakzulkan ini. Jadi Komarudin menyarankan tim kajian yang mungkin dibentuk MPR ini berisikan para akademisi dan juga para pakar yang berkompeten. Kemudian ada tanggapan dari PKB Tribuners, di mana anggota DPR dari fraksi PKB Abdullah mengatakan bahwa langkah politik mengganti Wapres ini tidak mudah dilaksanakan karena banyak syarat yang harus dipenuhi sesuai yang diatur dalam konstitusi. Dan Abdullah juga mengatakan bahwa proses pemberhentian presiden dan wakil presiden ini dapat dilakukan jika presiden melakukan pelanggaran berat seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Dan ada satu lagi tanggapan dari Partai PAN,
di mana dikatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan untuk memberhentikan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan ditegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Apalagi memang pemerintahan Prabowo Gibran ini sudah berjalan selama hampir 6 bulan begitu. Dan ada juga tanggapan dari Partai Gerindra Tribuners di mana Ahmad Muzani menegaskan kalau Gibran ini adalah wakil presiden yang sah secara konstitusional. Jadi menurutnya pemilihan presiden dan wakil presiden ini adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga pada Pilpres 2024 lalu rakyat ini sudah memilih satu pasangan, jadi bukan perseorangan begitu, yang mana adalah Prabowo Gibran. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais turut menanggapi desakan purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Melalui akun YouTube-nya, Amin Rais menyebut bahwa 8 tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang dilayangkan kini belum mendapatkan benang merah. Ia lantas menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan melalui penasihat khusus Presiden yakni Wiranta dalam merespon desakan tersebut. Menurut Amin Rais, pernyataan singkat Wiranto di Istana pada 24 April lalu sangat sulit untuk dicermati dan terkesan mengular banyak waktu. Di mana dalam penjelasan Wiranto, Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu tetapi tidak bisa serta-merta menjawab secara langsung. Disebut Wiranto 8 tuntutan itu tidak mudah bagi Prabowo. Oleh karenanya, Prabowo akan pelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Amin Rais pun menyayangkan sikap dari Prabowo yang dianggapnya tidak cukup otoritas merespon tuntutan tersebut. Dengan begitu, ex-ketua PAN itu menilai bahwa pemerintahan Prabowo Subianto masih dalam bayang-bayang Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurutnya, pernyataan Wiranto hanya akan menambah kerunyaman. Lebih lanjut, Amin Rais menyampaikan keresahannya melihat tuntutan yang jelas namun belum ada pergerakan. Pak Wiranto yang punya jabatan penasihat khusus Presiden pada 24 April kemarin membuat statement singkat. Pernyataannya itu mengenai 8 tuntutan para purnawirawan TNI yang antara lain mengusulkan pada MPR supaya Gibran dicopot dari jabatannya sebagai Wapres. Nah, pidato Wiranto itu ditayangkan oleh TV One, Tribun Sumsel, dan Warta Kota, Production, dan lain-lain. Ya. Inti pidato Wiranto itu antara lain Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu, tetapi tidak bisa serta-merta menjawab langsung sejumlah tuntutan. Bagi Prabowo, 8 tuntutan itu tidak mudah. Karena itu akan mempelajarinya lebih dahulu. Saya kutip, ya, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental. Juga dikatakan oleh Wiranto, Prabowo tidak bisa merespons permintaan Forum Purnawirawan karena itu di luar kekuasaannya sebagai presiden. Saya sedikit heran. Presiden adalah kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi, dan lain-lain, tetapi merasa tidak punya cukup otoritas untuk menyauti pernyataan Forum para Purnawirawan itu. Nah, sebagai purnawirawan TNI itu adalah kolega Prabowo di AMN Magelang dulu. Saya mencoba memahami pernyataan Presiden Prabowo lewat pidato Wiranto itu, karena dalam pernyataan Jokowi masih terus membayang-bayangi seluruh langkah politik Prabowo. Pernyataan para purnawirawan TNI, saya pernah katakan, ibarat bom politik buat Jokowi dan anaknya Gibran, dan 8 tuntutan mereka benar-benar merupakan shocking event yang tidak pernah terbayangkan oleh bekas Presiden Mulyono. Nah, Pak Wiranto adalah juga purnawirawan seperti halnya para penggugat keabsahan hukum Gibran yang telah diselundupkan oleh bapaknya jadi Wapres haram. Nah, lewat pidato singkatnya pada 24 April lalu di Istana, menurut saya Wiranto justru menambah kerunyaman apa gerangan langkah yang mau ditempuh oleh Prabowo
dengan meminta Wiranto mencoba menerangkan tuntutan yang sudah terlalu jelas. Di samping banyak masalah-masalah bangsa, ada satu hal yang sulit kita mengerti. Prabowo Subianto terus saja memelihara Joko Widodo sebagai presiden bayangan, terus membayang-bayangi Prabowo entah sampai kapan. Kami tidak pernah akan tahu, kita tidak pernah akan tahu, hanya Allah yang Maha mengetahui. Sesungguhnya apa yang terjadi dan yang akan terjadi hanya Allah yang Maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Sutioso mendukung penuh tuntutan Purnawirawan TNI terkait pencopotan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Pasalnya Sutioso menganggap Wakil Presiden Gibran tidak mampu mengurus negara. Demikian disampaikan Sutioso dalam kanal YouTube Hersu Beno Point pada Sabtu 26 April lalu. Awalnya Sutioso mendoakan agar Presiden Prabowo selalu diberi keselamatan dan kesehatan, sebab ia khawatir jika Gibran menggantikan Prabowo sebagai Presiden RI. Dengan bekal pengalaman sangat minim dan usia terbilang muda, Sutioso mengaku sangat ragu Gibran mampu memimpin negara sebesar Republik Indonesia. Menurutnya, jika Gibran yang memimpin negara, maka nasib bangsa ini akan dipertaruhkan. Lebih lanjut, ia mengungkit pernyataan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mengatakan bahwa anak-anaknya tidak tertarik masuk dunia politik. Namun nyatanya Gibran maju Pilkada Solo, sementara menantu Jokowi Bobi Nasution juga ikut Pilkada Medan dan keduanya dinyatakan menang. Hingga akhirnya setelah 2 tahun memimpin Solo, Gibran maju Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto secara kontroversial. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga mantan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran di Pilpres 2004, yakni Sylvester Matutina, menyesalkan wacana pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka oleh Forum Purnawirawan TNI. Dia mengatakan Wapres Gibran bersama Presiden Prabowo Subianto adalah pasangan pemimpin RI yang dipilih oleh mayoritas rakyat dengan 58,59% atau 96.214.691 suara sah dalam pemilihan Presiden 2024 yang jujur tanpa kecurangan. Sylvester membandingkannya dengan jumlah para purnawirawan TNI yang menyatakan usulannya. Lebih aneh lagi, kata Sylvester, mantan Wapres Tri Sutrisno yang hanya dipilih oleh satu orang, yaitu Presiden Soeharto, mau memakzulkan Wakil Presiden resmi negara RI yang dipilih oleh lebih dari 96 juta orang. Dia mengatakan Prabowo Gibran secara resmi oleh KPU RI telah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan selanjutnya dilantik di gedung MPR DPR pada Minggu 20 Oktober 2025. Oleh karena itu dia mengatakan tidak ada alasan apapun Gibran dimakzulkan. Ia pun menduga wacana ini sengaja dihembuskan untuk mengadu domba antara Prabowo, Gibran, Jokowi, serta bangsa. Sylvester menyampaikan pemakzulan Gibran hanyalah sasaran antara. Sementara itu ia menduga tujuan utamanya adalah melengsarkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pihak-pihak yang diduga sengaja menghembuskan isu ini adalah barisan sakit hati yang tidak dapat jabatan atau yang dicopot jabatannya di era Jokowi dan sekarang Prabowo. Kemudian, para koruptor, pengusaha hitam, dan politisi jahat yang terganggu urusannya. Kemudian, pihak yang mendukung Capres yang belum move on karena kalah Pilpres. Kaum radikal agama yang organisasinya diberangsur di era Jokowi. Kemudian pihak asing yang ingin melemahkan Indonesia seperti George Soros yang menandai media dan LSM melalui Media Development Investment Fund. Termasuk para pengamat dan paranormal yang menakuti rakyat bahwa Indonesia akan krisis, Gibran dimaksudkan dan Prabowo akan dikudeta oleh orang kurus, padahal itu semua hanyalah halusinasi. Sylvester pun mengajak masyarakat untuk tidak terhasut dan terpecah belah. Ia mengatakan bahwa publik harus percaya bahwa Prabowo dan Gibran sangatlah kompak.
Ini terkait usulan pemakzulan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Diketahui bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan 8 sikap yang salah satunya mendesak agar MPR ini mengganti Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, di mana desakan itu mendapatkan reaksi dari partai politik di DPR RI dan anggota DPR sebagai bagian dari MPR RI menurut Undang-Undang Dasar ini memang memegang peranan penting jika isu pemakzulan itu benar-benar terwujud. Nah, ini ada beberapa tanggapan dari partai politik di DPR Tribuners, seperti misalnya dari Partai Golkar. Jadi, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai kalau pemakzulan Wakil Presiden ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan, tapi harus melalui mekanisme yang sudah diatur dalam konstitusi. Dan Doli juga menegaskan bahwa prosedur pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam pasal 3 dan pasal 7. Jadi menurutnya terdapat beberapa alasan yang bisa dijadikan alasan untuk mencopot presiden atau wakil presiden. Yang pertama, ada alasan yang mutlak, kedua, alasan hukum, dan dia juga mengungkapkan bahwa mekanisme untuk memberhentikan wakil presiden ini bukanlah perkara yang mudah. Kemudian juga ada tanggapan dari PDIP Tribuners, di mana anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDIP, Komarudin Watubun, meminta kepada MPR untuk membentuk tim kajian soal usulan dari Purnawirawan TNI yang mendesak Gibran untuk dimakzulkan ini. Jadi Komarudin menyarankan tim kajian yang mungkin dibentuk MPR ini berisikan para akademisi dan juga para pakar yang berkompeten. Kemudian ada tanggapan dari PKB Tribuners, di mana anggota DPR dari fraksi PKB Abdullah mengatakan bahwa langkah politik mengganti Wapres ini tidak mudah dilaksanakan karena banyak syarat yang harus dipenuhi sesuai yang diatur dalam konstitusi, dan Abdullah juga mengatakan bahwa proses pemberhentian presiden dan wakil presiden ini dapat dilakukan jika presiden melakukan pelanggaran berat seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Dan ada satu lagi tanggapan dari Partai PAN, di mana dikatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan untuk memberhentikan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, dan ditegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Apalagi memang pemerintahan Prabowo Gibran ini sudah berjalan selama hampir 6 bulan begitu. Dan ada juga tanggapan dari Partai Gerindra Tribuners, di mana Ahmad Muzani menegaskan kalau Gibran ini adalah Wakil Presiden yang sah secara konstitusional. Jadi menurutnya pemilihan presiden dan wakil presiden ini adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga pada Pilpres 2024 lalu rakyat ini sudah memilih satu pasangan, jadi bukan perseorangan begitu, yang mana adalah Prabowo Gibran. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais turut menanggapi desakan Purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Melalui akun YouTube-nya, Amin Rais menyebut bahwa 8 tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang dilayangkan kini belum mendapatkan benang merah. Ia lantas menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan melalui penasihat khusus Presiden yakni Wiranta dalam merespon desakan tersebut. Menurut Amin Rais, pernyataan singkat Wiranto di Istana pada 24 April lalu sangat sulit untuk dicermati dan terkesan mengular banyak waktu. Di mana dalam penjelasan Wiranto, Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu tetapi tidak bisa serta-merta menjawab secara langsung. Disebut Wiranto, 8 tuntutan itu tidak mudah bagi Prabowo. Oleh karenanya, Prabowo akan pelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Amin Rais pun menyayangkan sikap dari Prabowo yang dianggapnya tidak cukup otoritas merespon tuntutan tersebut. Dengan begitu, ex-ketua PAN itu menilai bahwa pemerintahan Prabowo Subianto masih dalam bayang-bayang Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurutnya, pernyataan Wiranto hanya akan menambah kerunyaman. Lebih lanjut, Amin Rais menyampaikan keresahannya melihat tuntutan yang jelas namun belum ada pergerakan. Pak Wiranto yang punya jabatan penasihat khusus Presiden pada 24 April kemarin membuat statement singkat. Pernyataannya itu mengenai 8 tuntutan para purnawirawan TNI yang antara lain mengusulkan pada MPR supaya Gibran dicopot dari jabatannya sebagai Wapres.
Nah, pidato Wiranto itu ditayangkan oleh TV One, Tribun Sumsel, dan Warta Kota, Production, dan lain-lain. Ya. Inti pidato Wiranto itu antara lain Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu, tetapi tidak bisa serta-merta menjawab langsung sejumlah tuntutan. Bagi Prabowo, 8 tuntutan itu tidak mudah, karena itu akan mempelajarinya lebih dahulu. Saya kutip, ya, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental. Juga dikatakan oleh Wiranto, Prabowo tidak bisa merespons permintaan forum Purnawirawan karena itu di luar kekuasaannya sebagai presiden. Saya sedikit heran, presiden adalah kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi, dan lain-lain, tetapi merasa tidak punya cukup otoritas untuk menyauti pernyataan forum para purnawirawan itu. Nah, sebagai purnawirawan TNI itu adalah kolega Prabowo di AMN Magelang dulu. Saya mencoba memahami pernyataan Presiden Prabowo lewat pidato Wiranto itu, karena dalam pernyataan Jokowi masih terus membayang-bayangi seluruh langkah politik Prabowo. Pernyataan para purnawirawan TNI, saya pernah katakan, ibarat bom politik buat Jokowi dan anaknya Gibran, dan 8 tuntutan mereka benar-benar merupakan shocking event yang tidak pernah terbayangkan oleh bekas Presiden Mulyono. Nah, Pak Wiranto adalah juga purnawirawan seperti halnya para penggugat keabsahan hukum Gibran yang telah diselundupkan oleh bapaknya jadi wapres haram. Nah, lewat pidato singkatnya pada 24 April lalu di Istana, menurut saya Wiranto justru menambah kerunyaman gerangan langkah yang mau ditempuh oleh Prabowo dengan meminta Wiranto mencoba menerangkan tuntutan yang sudah terlalu jelas. Di samping banyak masalah-masalah bangsa, ada satu hal yang sulit kita mengerti. Prabowo Subianto terus saja memelihara Joko Widodo sebagai presiden bayangan, terus membayang-bayangi Prabowo entah sampai kapan. Kami tidak pernah akan tahu, kita tidak pernah akan tahu, hanya Allah yang Maha mengetahui. Sesungguhnya apa yang terjadi dan yang akan terjadi hanya Allah yang Maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Sutioso mendukung penuh tuntutan purnawirawan TNI terkait pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya Sutioso menganggap Wakil Presiden Gibran tidak mampu mengurus negara. Demikian disampaikan Sutioso dalam kanal YouTube Hersu Beno Point pada Sabtu 26 April lalu. Awalnya Sutioso mendoakan agar Presiden Prabowo selalu diberi keselamatan dan kesehatan, sebab ia khawatir jika Gibran menggantikan Prabowo sebagai Presiden RI. Dengan bekal pengalaman sangat minim dan usia terbilang muda, Sutioso mengaku sangat ragu Gibran mampu memimpin negara sebesar Republik Indonesia. Menurutnya, jika Gibran yang memimpin negara, maka nasib bangsa ini akan dipertaruhkan. Lebih lanjut, ia mengungkit pernyataan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mengatakan bahwa anak-anaknya tidak tertarik masuk dunia politik. Namun nyatanya Gibran maju Pilkada Solo, sementara menantu Jokowi Bobi Nasution juga ikut Pilkada Medan dan keduanya dinyatakan menang. Hingga akhirnya setelah 2 tahun memimpin Solo, Gibran maju Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto secara kontroversial. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga mantan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran di Pilpres 2004, yakni Sylvester Matutina, menyesalkan wacana pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan TNI. Dia mengatakan Wapres Gibran bersama Presiden Prabowo Subianto adalah pasangan pemimpin RI yang dipilih oleh mayoritas rakyat dengan 58,59% atau 96.214.691 suara sah dalam pemilihan presiden 2024 yang jurdil tanpa kecurangan.
Sylvester membandingkannya dengan jumlah para purnawirawan TNI yang menyatakan usulannya. Lebih aneh lagi, kata Sylvester, mantan Wapres Tri Sutrisno yang hanya dipilih oleh satu orang, yaitu Presiden Soeharto, mau memakzulkan wakil presiden resmi negara RI yang dipilih oleh lebih dari 96 juta orang. Dia mengatakan Prabowo Gibran secara resmi oleh KPU RI telah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih dan selanjutnya dilantik di gedung MPR DPR pada Minggu 20 Oktober 2025. Oleh karena itu, dia mengatakan tidak ada alasan apapun Gibran dimakzulkan. Ia pun menduga wacana ini sengaja dihembuskan untuk mengadu domba antara Prabowo, Gibran, Jokowi, serta bangsa. Sylvester menyampaikan pemakzulan Gibran hanyalah sasaran antara. Sementara itu, ia menduga tujuan utamanya adalah melengsarkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pihak-pihak yang diduga sengaja menghembuskan isu ini adalah barisan sakit hati yang tidak dapat jabatan atau yang dicopot jabatannya di era Jokowi dan sekarang Prabowo. Kemudian, para koruptor, pengusaha hitam, dan politisi jahat yang terganggu urusannya. Kemudian, pihak yang mendukung Capres yang belum move on karena kalah Pilpres. Kaum radikal agama yang organisasinya diberangsur di era Jokowi. Kemudian pihak asing yang ingin melemahkan Indonesia seperti George Soros yang menandai media dan LSM melalui Media Development Investment Fund. Termasuk para pengamat dan paranormal yang menakuti rakyat bahwa Indonesia akan krisis, Gibran dimaksudkan dan Prabowo akan dikudeta oleh orang kurus, padahal itu semua hanyalah halusinasi. Sylvester pun mengajak masyarakat untuk tidak terhasut dan terpecah belah. Ia mengatakan bahwa publik harus percaya bahwa Prabowo dan Gibran sangatlah kompak. Ini terkait usulan pemakzulan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Diketahui bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan 8 sikap yang salah satunya mendesak agar MPR ini mengganti Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, di mana desakan itu mendapatkan reaksi dari partai politik di DPR RI dan anggota DPR sebagai bagian dari MPR RI. Menurut Undang-Undang Dasar ini memang memegang peranan penting jika isu pemakzulan itu benar-benar terwujud. Nah, ini ada beberapa tanggapan dari partai politik di DPR Tribuners, seperti misalnya dari Partai Golkar. Jadi Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai kalau pemakzulan Wakil Presiden ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan, tapi harus melalui mekanisme yang sudah diatur dalam konstitusi. Dan Doli juga menegaskan bahwa prosedur pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam pasal 3 dan pasal 7. Jadi menurutnya terdapat beberapa alasan yang bisa dijadikan alasan untuk mencopot presiden atau wakil presiden. Yang pertama, ada alasan yang mutlak. Kedua, alasan hukum. Dan dia juga mengungkapkan bahwa mekanisme untuk memberhentikan wakil presiden ini bukanlah perkara yang mudah. Kemudian juga ada tanggapan dari PDIP Tribuners, di mana anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDIP, Komarudin Watubun, meminta kepada MPR untuk membentuk tim kajian soal usulan dari Purnawirawan TNI yang mendesak Gibran untuk dimakzulkan ini. Jadi Komarudin menyarankan tim kajian yang mungkin dibentuk MPR ini berisikan para akademisi dan juga para pakar yang berkompeten. Kemudian ada tanggapan dari PKB Tribuners, di mana anggota DPR dari fraksi PKB Abdullah mengatakan bahwa langkah politik mengganti Wapres ini tidak mudah dilaksanakan karena banyak syarat yang harus dipenuhi sesuai yang diatur dalam konstitusi. Dan Abdullah juga mengatakan bahwa proses pemberhentian presiden dan wakil presiden ini dapat dilakukan jika presiden melakukan pelanggaran berat seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Dan ada satu lagi tanggapan dari Partai PAN, di mana dikatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan untuk memberhentikan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan ditegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Apalagi memang pemerintahan Prabowo Gibran ini sudah berjalan selama hampir 6 bulan begitu. Dan ada juga tanggapan dari Partai Gerindra Tribuners, di mana Ahmad Muzani menegaskan kalau Gibran ini adalah Wakil Presiden yang sah secara
secara konstitusional. Jadi menurutnya pemilihan presiden dan wakil presiden ini adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga pada Pilpres 2024 lalu, rakyat ini sudah memilih satu pasangan, jadi bukan perseorangan begitu, yang mana adalah Prabowo Gibran. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais turut menanggapi desakan purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Melalui akun YouTube-nya, Amin Rais menyebut bahwa 8 tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang dilayangkan kini belum mendapatkan benang merah. Ia lantas menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan melalui penasihat khusus Presiden yakni Wiranta dalam merespon desakan tersebut. Menurut Amin Rais, pernyataan singkat Wiranto di Istana pada 24 April lalu sangat sulit untuk dicermati dan terkesan mengular banyak waktu. Di mana dalam penjelasan Wiranto, Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu tetapi tidak bisa serta-merta menjawab secara langsung. Disebut Wiranto, 8 tuntutan itu tidak mudah bagi Prabowo. Oleh karenanya, Prabowo akan pelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Amin Rais pun menyayangkan sikap dari Prabowo yang dianggapnya tidak cukup otoritas merespon tuntutan tersebut. Dengan begitu, ex-ketua PAN itu menilai bahwa pemerintahan Prabowo Subianto masih dalam bayang-bayang Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurutnya, pernyataan Wiranto hanya akan menambah kerunyaman. Lebih lanjut, Amin Rais menyampaikan keresahannya melihat tuntutan yang jelas namun belum ada pergerakan. Pak Wiranto yang punya jabatan penasihat khusus Presiden pada 24 April kemarin membuat statement singkat. Pernyataannya itu mengenai 8 tuntutan para purnawirawan TNI yang antara lain mengusulkan pada MPR supaya Gibran dicopot dari jabatannya sebagai Wapres. Nah, pidato Wiranto itu ditayangkan oleh TV One, Tribun Sumsel, dan Warta Kota, Production, dan lain-lain. Ya. Inti pidato Wiranto itu antara lain Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu, tetapi tidak bisa serta-merta menjawab langsung sejumlah tuntutan. Bagi Prabowo, 8 tuntutan itu tidak mudah. Karena itu akan mempelajarinya lebih dahulu. Saya kutip, ya, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental. Juga dikatakan oleh Wiranto, Prabowo tidak bisa merespons permintaan Forum Purnawirawan karena itu di luar kekuasaannya sebagai presiden. Saya sedikit heran. Presiden adalah kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi, dan lain-lain, tetapi merasa tidak punya cukup otoritas untuk menyauti pernyataan Forum para Purnawirawan itu. Nah, sebagai purnawirawan TNI itu adalah kolega Prabowo di AMN Magelang dulu. Saya mencoba memahami pernyataan Presiden Prabowo lewat pidato Wiranto itu, karena dalam pernyataan Jokowi masih terus membayang-bayangi seluruh langkah politik Prabowo. Pernyataan para purnawirawan TNI, saya pernah katakan, ibarat bom politik buat Jokowi dan anaknya Gibran, dan 8 tuntutan mereka benar-benar merupakan shocking event yang tidak pernah terbayangkan oleh bekas Presiden Mulyono. Nah, Pak Wiranto adalah juga purnawirawan seperti halnya para penggugat keabsahan hukum Gibran yang telah diselundupkan oleh bapaknya jadi Wapres haram. Nah, lewat pidato singkatnya pada 24 April lalu di Istana, menurut saya Wiranto justru menambah kerunyaman apa gerangan langkah yang mau ditempuh oleh Prabowo dengan meminta Wiranto mencoba menerangkan tuntutan yang sudah terlalu jelas. Di samping banyak masalah-masalah bangsa, ada satu hal yang sulit kita mengerti, Prabowo Subianto terus saja memelihara Joko Widodo sebagai presiden bayangan, terus membayang-bayangi Prabowo entah sampai kapan. Kami tidak pernah akan tahu, kita tidak pernah akan tahu, hanya Allah yang Maha mengetahui. Sesungguhnya apa yang terjadi
dan yang akan terjadi hanya Allah yang Maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Sutioso mendukung penuh tuntutan Purnawirawan TNI terkait pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya Sutioso menganggap Wakil Presiden Gibran tidak mampu mengurus negara. Demikian disampaikan Sutioso dalam kanal YouTube Hersu Beno Point pada Sabtu 26 April lalu. Awalnya Sutioso mendoakan agar Presiden Prabowo selalu diberi keselamatan dan kesehatan, sebab ia khawatir jika Gibran menggantikan Prabowo sebagai Presiden RI. Dengan bekal pengalaman sangat minim dan usia terbilang muda, Sutioso mengaku sangat ragu Gibran mampu memimpin negara sebesar Republik Indonesia. Menurutnya, jika Gibran yang memimpin negara, maka nasib bangsa ini akan dipertaruhkan. Lebih lanjut, ia mengungkit pernyataan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mengatakan bahwa anak-anaknya tidak tertarik masuk dunia politik. Namun nyatanya Gibran maju Pilkada Solo, sementara menantu Jokowi, Bobi Nasution, juga ikut Pilkada Medan dan keduanya dinyatakan menang. Hingga akhirnya setelah 2 tahun memimpin Solo, Gibran maju Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto secara kontroversial. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga mantan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran di Pilpres 2004, yakni Sylvester Matutina, menyesalkan wacana pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan TNI. Dia mengatakan Wapres Gibran bersama Presiden Prabowo Subianto adalah pasangan pemimpin RI yang dipilih oleh mayoritas rakyat dengan 58,59% atau 96.214.691 suara sah dalam pemilihan Presiden 2024 yang jurdil tanpa kecurangan. Sylvester membandingkannya dengan jumlah para purnawirawan TNI yang menyatakan usulannya. Lebih aneh lagi, kata Sylvester, mantan Wapres Tri Sutrisno yang hanya dipilih oleh satu orang, yaitu Presiden Soeharto, mau memakzulkan Wakil Presiden resmi negara RI yang dipilih oleh lebih dari 96 juta orang. Dia mengatakan Prabowo Gibran secara resmi oleh KPU RI telah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan selanjutnya dilantik di gedung MPR DPR pada Minggu 20 Oktober 2025. Oleh karena itu, dia mengatakan tidak ada alasan apapun Gibran dimakzulkan. Ia pun menduga wacana ini sengaja dihembuskan untuk mengadu domba antara Prabowo, Gibran, Jokowi, serta bangsa. Sylvester menyampaikan pemakzulan Gibran hanyalah sasaran antara. Sementara itu, ia menduga tujuan utamanya adalah lengserkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pihak-pihak yang diduga sengaja menghembuskan isu ini adalah barisan sakit hati yang tidak dapat jabatan atau yang dicopot jabatannya di era Jokowi dan sekarang Prabowo. Kemudian, para koruptor, pengusaha hitam, dan politisi jahat yang terganggu urusannya. Kemudian, pihak yang mendukung Capres yang belum move on karena kalah Pilpres. Kaum radikal agama yang organisasinya diberangsur di era Jokowi. Kemudian pihak asing yang ingin melemahkan Indonesia seperti George Soros yang menandai media dan LSM melalui Media Development Investment Fund. Termasuk para pengamat dan paranormal yang menakuti rakyat bahwa Indonesia akan krisis, Gibran dimaksudkan dan Prabowo akan dikudeta oleh orang kurus, padahal itu semua hanyalah halusinasi. Sylvester pun mengajak masyarakat untuk tidak terhasut dan terpecah belah. Ia mengatakan bahwa publik harus percaya bahwa Prabowo dan Gibran sangatlah kompak. Ini terkait usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Diketahui bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan 8 sikap yang salah satunya mendesak agar MPR ini mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di mana desakan itu mendapatkan reaksi dari partai politik di DPR RI dan anggota DPR sebagai bagian dari MPR RI. Menurut Undang-Undang Dasar, ini memang memegang peranan penting jika isu pemakzulan itu benar-benar terwujud.
Nah, ini ada beberapa tanggapan dari partai politik di DPR Tribuners, seperti misalnya dari Partai Golkar. Jadi Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai kalau pemakzulan wakil presiden ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan, tapi harus melalui mekanisme yang sudah diatur dalam konstitusi. Dan Doli juga menegaskan bahwa prosedur pemberhentian presiden maupun wakil presiden sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam pasal 3 dan pasal 7. Jadi menurutnya terdapat beberapa alasan yang bisa dijadikan alasan untuk mencopot presiden atau wakil presiden. Yang pertama, ada alasan yang mutlak, kedua, alasan hukum, dan dia juga mengungkapkan bahwa mekanisme untuk memberhentikan wakil presiden ini bukanlah perkara yang mudah. Kemudian juga ada tanggapan dari PDIP Tribuners, di mana anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDIP, Komarudin Watubun, meminta kepada MPR untuk membentuk tim kajian soal usulan dari Purnawirawan TNI yang mendesak Gibran untuk dimakzulkan ini. Jadi Komarudin menyarankan tim kajian yang mungkin dibentuk MPR ini berisikan para akademisi dan juga para pakar yang berkompeten. Kemudian ada tanggapan dari PKB Tribuners, di mana anggota DPR dari fraksi PKB Abdullah mengatakan bahwa langkah politik mengganti wapres ini tidak mudah dilaksanakan karena banyak syarat yang harus dipenuhi sesuai yang diatur dalam konstitusi. Dan Abdullah juga mengatakan bahwa proses pemberhentian presiden dan wakil presiden ini dapat dilakukan jika presiden melakukan pelanggaran berat seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Dan ada satu lagi tanggapan dari Partai PAN, di mana dikatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan untuk memberhentikan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan ditegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Apalagi memang pemerintahan Prabowo Gibran ini sudah berjalan selama hampir 6 bulan begitu. Dan ada juga tanggapan dari Partai Gerindra Tribuners, di mana Ahmad Muzani menegaskan kalau Gibran ini adalah wakil presiden yang sah secara konstitusional. Jadi menurutnya pemilihan presiden dan wakil presiden ini adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga pada Pilpres 2024 lalu rakyat ini sudah memilih satu pasangan, jadi bukan perseorangan begitu, yang mana adalah Prabowo Gibran. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais turut menanggapi desakan Purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Melalui akun YouTube-nya, Amin Rais menyebut bahwa 8 tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang dilayangkan kini belum mendapatkan benang merah. Ia lantas menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan melalui penasihat khusus Presiden yakni Wiranta dalam merespon desakan tersebut. Menurut Amin Rais, pernyataan singkat Wiranto di Istana pada 24 April lalu sangat sulit untuk dicermati dan terkesan mengular banyak waktu. Di mana dalam penjelasan Wiranto, Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu tetapi tidak bisa serta-merta menjawab secara langsung. Disebut Wiranto, 8 tuntutan itu tidak mudah bagi Prabowo. Oleh karenanya, Prabowo akan pelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Amin Rais pun menyayangkan sikap dari Prabowo yang dianggapnya tidak cukup otoritas merespon tuntutan tersebut. Dengan begitu, ex-ketua PAN itu menilai bahwa pemerintahan Prabowo Subianto masih dalam bayang-bayang Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurutnya, pernyataan Wiranto hanya akan menambah kerunyaman. Lebih lanjut, Amin Rais menyampaikan keresahannya melihat tuntutan yang jelas namun belum ada pergerakan. Pak Wiranto yang punya jabatan penasihat khusus Presiden pada 24 April kemarin membuat statement singkat. Pernyataannya itu mengenai 8 tuntutan para purnawirawan TNI yang antara lain mengusulkan pada MPR supaya Gibran dicopot dari jabatannya sebagai Wapres. Nah, pidato Wiranto itu ditayangkan oleh TV One, Tribun Sumsel, dan Warta Kota, Production, dan lain-lain. Ya. Inti pidato Wiranto itu antara lain Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu, tetapi tidak bisa serta-merta menjawab langsung sejumlah tuntutan. Bagi Prabowo, 8 tuntutan itu tidak mudah. Karena itu akan mempelajarinya lebih dahulu. Saya kutip, ya,
Karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental. Juga dikatakan oleh Wiranto, Prabowo tidak bisa merespons permintaan forum Purnawirawan karena itu di luar kekuasaannya sebagai presiden. Saya sedikit heran, presiden adalah kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi dan lain-lain, tetapi merasa tidak punya cukup otoritas untuk menyauti pernyataan forum para purnawirawan itu. Nah, sebagai purnawirawan TNI itu adalah kolega Prabowo di AMN Magelang dulu. Saya mencoba memahami pernyataan Presiden Prabowo lewat pidato Wiranto itu, karena dalam pernyataan Jokowi masih terus membayang-bayangi seluruh langkah politik Prabowo. Pernyataan para purnawirawan TNI, saya pernah katakan, ibarat bom politik buat Jokowi dan anaknya Gibran, dan 8 tuntutan mereka benar-benar merupakan shocking event yang tidak pernah terbayangkan oleh bekas Presiden Mulyono. Nah, Pak Wiranto adalah juga purnawirawan seperti halnya para penggugat keabsahan hukum Gibran yang telah diselundupkan oleh bapaknya jadi wapres haram. Nah, lewat pidato singkatnya pada 24 April lalu di Istana, menurut saya Wiranto justru menambah kerunyaman gerangan langkah yang mau ditempuh oleh Prabowo dengan meminta Wiranto mencoba menerangkan tuntutan yang sudah terlalu jelas. Di samping banyak masalah-masalah bangsa, ada satu hal yang sulit kita mengerti. Prabowo Subianto terus saja memelihara Joko Widodo sebagai presiden bayangan, terus membayang-bayangi Prabowo entah sampai kapan. Kami tidak pernah akan tahu, kita tidak pernah akan tahu, hanya Allah yang Maha mengetahui. Sesungguhnya apa yang terjadi dan yang akan terjadi hanya Allah yang Maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Sutioso mendukung penuh tuntutan purnawirawan TNI terkait pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya Sutioso menganggap Wakil Presiden Gibran tidak mampu mengurus negara. Demikian disampaikan Sutioso dalam kanal YouTube Hersu Beno Point pada Sabtu 26 April lalu. Awalnya Sutioso mendoakan agar Presiden Prabowo selalu diberi keselamatan dan kesehatan, sebab ia khawatir jika Gibran menggantikan Prabowo sebagai Presiden RI. Dengan bekal pengalaman sangat minim dan usia terbilang muda, Sutioso mengaku sangat ragu Gibran mampu memimpin negara sebesar Republik Indonesia. Menurutnya, jika Gibran yang memimpin negara, maka nasib bangsa ini akan dipertaruhkan. Lebih lanjut, ia mengungkit pernyataan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mengatakan bahwa anak-anaknya tidak tertarik masuk dunia politik. Namun nyatanya Gibran maju Pilkada Solo, sementara menantu Jokowi, Bobi Nasution, juga ikut Pilkada Medan dan keduanya dinyatakan menang. Hingga akhirnya setelah 2 tahun memimpin Solo, Gibran maju Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto secara kontroversial. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga mantan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran di Pilpres 2004, yakni Sylvester Matutina, menyesalkan wacana pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan TNI. Dia mengatakan Wapres Gibran bersama Presiden Prabowo Subianto adalah pasangan pemimpin RI yang dipilih oleh mayoritas rakyat dengan 58,59% atau 96.214.691 suara sah dalam pemilihan Presiden 2024 yang jurdil tanpa kecurangan. Sylvester membandingkannya dengan jumlah para purnawirawan TNI yang menyatakan usulannya. Lebih aneh lagi, kata Sylvester, mantan Wapres Tri Sutrisno yang hanya dipilih oleh 1 orang, yaitu Presiden Soeharto, mau memakzulkan Wakil Presiden resmi negara RI yang dipilih oleh lebih dari 96 juta orang. Dia mengatakan Prabowo Gibran secara resmi oleh KPU RI telah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan selanjutnya dilantik di gedung MPR DPR pada Minggu 20 Oktober 2025.
Oleh karena itu, dia mengatakan tidak ada alasan apapun Gibran dimakzulkan. Ia pun menduga wacana ini sengaja dihembuskan untuk mengadu domba antara Prabowo, Gibran, Jokowi, serta bangsa. Sylvester menyampaikan pemakzulan Gibran hanyalah sasaran antara. Sementara itu, ia menduga tujuan utamanya adalah melengsarkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pihak-pihak yang diduga sengaja menghembuskan isu ini adalah barisan sakit hati yang tidak dapat jabatan atau yang dicopot jabatannya di era Jokowi dan sekarang Prabowo. Kemudian, para koruptor, pengusaha hitam, dan politisi jahat yang terganggu urusannya. Kemudian, pihak yang mendukung Capres yang belum move on karena kalah Pilpres. Kaum radikal agama yang organisasinya diberangsur di era Jokowi. Kemudian pihak asing yang ingin melemahkan Indonesia seperti George Soros yang menandai media dan LSM melalui Media Development Investment Fund. Termasuk para pengamat dan paranormal yang menakuti rakyat bahwa Indonesia akan krisis, Gibran dimaksudkan dan Prabowo akan dikudeta oleh orang kurus, padahal itu semua hanyalah halusinasi. Sylvester pun mengajak masyarakat untuk tidak terhasut dan terpecah belah. Ia mengatakan bahwa publik harus percaya bahwa Prabowo dan Gibran sangatlah kompak. Ini terkait usulan pemakzulan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Diketahui bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan 8 sikap yang salah satunya mendesak agar MPR ini mengganti Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, di mana desakan itu mendapatkan reaksi dari partai politik di DPR RI dan anggota DPR sebagai bagian dari MPR RI. Menurut Undang-Undang Dasar ini memang memegang peranan penting jika isu pemakzulan itu benar-benar terwujud. Nah, ini ada beberapa tanggapan dari partai politik di DPR Tribuners, seperti misalnya dari Partai Golkar. Jadi Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai kalau pemakzulan Wakil Presiden ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan, tapi harus melalui mekanisme yang sudah diatur dalam konstitusi. Dan Doli juga menegaskan bahwa prosedur pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam pasal 3 dan pasal 7. Jadi menurutnya terdapat beberapa alasan yang bisa dijadikan alasan untuk mencopot presiden atau wakil presiden. Yang pertama, ada alasan yang mutlak. Kedua, alasan hukum. Dan dia juga mengungkapkan bahwa mekanisme untuk memberhentikan wakil presiden ini bukanlah perkara yang mudah. Kemudian juga ada tanggapan dari PDIP Tribuners, di mana anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDIP, Komarudin Watubun, meminta kepada MPR untuk membentuk tim kajian soal usulan dari Purnawirawan TNI yang mendesak Gibran untuk dimakzulkan ini. Jadi Komarudin menyarankan tim kajian yang mungkin dibentuk MPR ini berisikan para akademisi dan juga para pakar yang berkompeten. Kemudian ada tanggapan dari PKB Tribuners, di mana anggota DPR dari fraksi PKB Abdullah mengatakan bahwa langkah politik mengganti Wapres ini tidak mudah dilaksanakan karena banyak syarat yang harus dipenuhi sesuai yang diatur dalam konstitusi. Dan Abdullah juga mengatakan bahwa proses pemberhentian presiden dan wakil presiden ini dapat dilakukan jika presiden melakukan pelanggaran berat seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Dan ada satu lagi tanggapan dari Partai PAN, di mana dikatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan untuk memberhentikan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan ditegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Apalagi memang pemerintahan Prabowo Gibran ini sudah berjalan selama hampir 6 bulan begitu. Dan ada juga tanggapan dari Partai Gerindra Tribuners, di mana Ahmad Muzani menegaskan kalau Gibran ini adalah Wakil Presiden yang sah secara konstitusional. Jadi menurutnya pemilihan presiden dan wakil presiden ini adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga pada Pilpres 2024 lalu rakyat ini sudah memilih satu pasangan, jadi bukan perseorangan begitu, yang mana adalah Prabowo Gibran. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais turut menanggapi desakan Purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Melalui akun YouTube-nya, Amin Rais menyebut bahwa 8 tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang dilayangkan kini belum mendapatkan benang merah. Ia lantas menyoroti pernyataan Presiden
Prabowo Subianto yang disampaikan melalui penasihat khusus Presiden yakni Wiranta dalam merespon desakan tersebut. Menurut Amin Rais, pernyataan singkat Wiranto di Istana pada 24 April lalu sangat sulit untuk dicermati dan terkesan mengular banyak waktu. Di mana dalam penjelasan Wiranto, Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu tetapi tidak bisa serta-merta menjawab secara langsung. Disebut Wiranto 8 tuntutan itu tidak mudah bagi Prabowo. Oleh karenanya, Prabowo akan pelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Amin Rais pun menyayangkan sikap dari Prabowo yang dianggapnya tidak cukup otoritas merespon tuntutan tersebut. Dengan begitu, ex-ketua PAN itu menilai bahwa pemerintahan Prabowo Subianto masih dalam bayang-bayang Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurutnya, pernyataan Wiranto hanya akan menambah kerunyaman. Lebih lanjut, Amin Rais menyampaikan keresahannya melihat tuntutan yang jelas namun belum ada pergerakan. Pak Wiranto yang punya jabatan penasihat khusus Presiden pada 24 April kemarin membuat statement singkat. Pernyataannya itu mengenai 8 tuntutan para purnawirawan TNI yang antara lain mengusulkan pada MPR supaya Gibran dicopot dari jabatannya sebagai Wapres. Nah, pidato Wiranto itu ditayangkan oleh TV One, Tribun Sumsel, dan Warta Kota, Production, dan lain-lain. Ya. Inti pidato Wiranto itu antara lain Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu, tetapi tidak bisa serta-merta menjawab langsung sejumlah tuntutan. Bagi Prabowo, 8 tuntutan itu tidak mudah. Karena itu akan mempelajarinya lebih dahulu. Saya kutip, ya, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental. Juga dikatakan oleh Wiranto, Prabowo tidak bisa merespons permintaan forum purnawirawan karena itu di luar kekuasaannya sebagai presiden. Saya sedikit heran. Presiden adalah kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi, dan lain-lain, tetapi merasa tidak punya cukup otoritas untuk menyauti pernyataan forum para purnawirawan itu. Nah, sebagai purnawirawan TNI itu adalah kolega Prabowo di AMN Magelang dulu. Saya mencoba memahami pernyataan Presiden Prabowo lewat pidato Wiranto itu, karena dalam pernyataan Jokowi masih terus membayang-bayangi seluruh langkah politik Prabowo. Pernyataan para purnawirawan TNI, saya pernah katakan, ibarat bom politik buat Jokowi dan anaknya Gibran, dan 8 tuntutan mereka benar-benar merupakan shocking event yang tidak pernah terbayangkan oleh bekas Presiden Mulyono. Nah, Pak Wiranto adalah juga purnawirawan seperti halnya para penggugat keabsahan hukum Gibran yang telah diselundupkan oleh bapaknya jadi Wapres haram. Nah, lewat pidato singkatnya pada 24 April lalu di Istana, menurut saya Wiranto justru menambah kerunyaman gerangan langkah yang mau ditempuh oleh Prabowo dengan meminta Wiranto mencoba menerangkan tuntutan yang sudah terlalu jelas. Di samping banyak masalah-masalah bangsa, ada satu hal yang sulit kita mengerti, Prabowo Subianto terus saja memelihara Joko Widodo sebagai presiden bayangan, terus membayang-bayangi Prabowo entah sampai kapan. Kami tidak pernah akan tahu, kita tidak pernah akan tahu, hanya Allah yang Maha mengetahui. Sesungguhnya apa yang terjadi dan yang akan terjadi hanya Allah yang Maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Sutioso mendukung penuh tuntutan purnawirawan TNI terkait pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya Sutioso menganggap Wakil Presiden Gibran tidak mampu mengurus negara. Demikian disampaikan Sutioso dalam kanal YouTube Hersu Beno Point pada Sabtu 26 April lalu. Awalnya Sutioso mendoakan
agar Presiden Prabowo selalu diberi keselamatan dan kesehatan. Sebab ia khawatir jika Gibran menggantikan Prabowo sebagai Presiden RI. Dengan bekal pengalaman sangat minim dan usia terbilang muda, Sutioso mengaku sangat ragu Gibran mampu memimpin negara sebesar Republik Indonesia. Menurutnya, jika Gibran yang memimpin negara, maka nasib bangsa ini akan dipertaruhkan. Lebih lanjut, ia mengungkit pernyataan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mengatakan bahwa anak-anaknya tidak tertarik masuk dunia politik. Namun nyatanya Gibran maju Pilkada Solo, sementara menantu Jokowi, Bobi Nasution, juga ikut Pilkada Medan dan keduanya dinyatakan menang. Hingga akhirnya setelah 2 tahun memimpin Solo, Gibran maju Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto secara kontroversial. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga mantan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran di Pilpres 2004, yakni Sylvester Matutina, menyesalkan wacana pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka oleh Forum Purnawirawan TNI. Dia mengatakan Wapres Gibran bersama Presiden Prabowo Subianto adalah pasangan pemimpin RI yang dipilih oleh mayoritas rakyat dengan 58,59% atau 96.214.691 suara sah dalam pemilihan Presiden 2024 yang jujur tanpa kecurangan. Sylvester membandingkannya dengan jumlah para purnawirawan TNI yang menyatakan usulannya. Lebih aneh lagi, kata Sylvester, mantan Wapres Tri Sutrisno yang hanya dipilih oleh satu orang, yaitu Presiden Soeharto, mau memakzulkan Wakil Presiden resmi negara RI yang dipilih oleh lebih dari 96 juta orang. Dia mengatakan Prabowo Gibran secara resmi oleh KPU RI telah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan selanjutnya dilantik di gedung MPR DPR pada Minggu 20 Oktober 2025. Oleh karena itu, dia mengatakan tidak ada alasan apapun Gibran dimakzulkan. Ia pun menduga wacana ini sengaja dihembuskan untuk mengadu domba antara Prabowo, Gibran, Jokowi, serta bangsa. Sylvester menyampaikan pemakzulan Gibran hanyalah sasaran antara. Sementara itu, ia menduga tujuan utamanya adalah melengsarkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pihak-pihak yang diduga sengaja menghembuskan isu ini adalah barisan sakit hati yang tidak dapat jabatan atau yang dicopot jabatannya di era Jokowi dan sekarang Prabowo. Kemudian, para koruptor, pengusaha hitam, dan politisi jahat yang terganggu urusannya. Kemudian, pihak yang mendukung Capres yang belum move on karena kalah Pilpres. Kaum radikal agama yang organisasinya diberangsur di era Jokowi. Kemudian pihak asing yang ingin melemahkan Indonesia seperti George Soros yang menandai media dan LSM melalui Media Development Investment Fund. Termasuk para pengamat dan paranormal yang menakuti rakyat bahwa Indonesia akan krisis, Gibran dimaksudkan dan Prabowo akan dikudeta oleh orang kurus, padahal itu semua hanyalah halusinasi. Sylvester pun mengajak masyarakat untuk tidak terhasut dan terpecah belah. Ia mengatakan bahwa publik harus percaya bahwa Prabowo dan Gibran sangatlah kompak. Ini terkait usulan pemakzulan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Diketahui bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan 8 sikap yang salah satunya mendesak agar MPR ini mengganti Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, di mana desakan itu mendapatkan reaksi dari partai politik di DPR RI dan anggota DPR sebagai bagian dari MPR RI. Menurut Undang-Undang Dasar ini memang memegang peranan penting jika isu pemakzulan itu benar-benar terwujud. Nah, ini ada beberapa tanggapan dari partai politik di DPR Tribuners, seperti misalnya dari Partai Golkar. Jadi Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai kalau pemakzulan Wakil Presiden ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan, tapi harus melalui mekanisme yang sudah diatur dalam konstitusi. Dan Doli juga menegaskan bahwa prosedur pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam pasal 3 dan pasal 7. Jadi menurutnya terdapat beberapa alasan yang bisa dijadikan alasan untuk mencopot presiden atau wakil presiden. Yang pertama, ada alasan yang mutlak. Kedua, alasan hukum.
Dan dia juga mengungkapkan bahwa mekanisme untuk memberhentikan wakil presiden ini bukanlah perkara yang mudah. Kemudian juga ada tanggapan dari PDIP Tribuners di mana anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDIP, Komarudin Watubun, meminta kepada MPR untuk membentuk tim kajian soal usulan dari Purnawirawan TNI yang mendesak Gibran untuk dimakzulkan ini. Jadi Komarudin menyarankan tim kajian yang mungkin dibentuk MPR ini berisikan para akademisi dan juga para pakar yang berkompeten. Kemudian ada tanggapan dari PKB Tribuners di mana anggota DPR dari fraksi PKB Abdullah mengatakan bahwa langkah politik mengganti wapres ini tidak mudah dilaksanakan karena banyak syarat yang harus dipenuhi sesuai yang diatur dalam konstitusi, dan Abdullah juga mengatakan bahwa proses pemberhentian presiden dan wakil presiden ini dapat dilakukan jika presiden melakukan pelanggaran berat seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Dan ada satu lagi tanggapan dari Partai PAN di mana dikatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan untuk memberhentikan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan ditegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Apalagi memang pemerintahan Prabowo Gibran ini sudah berjalan selama hampir 6 bulan begitu. Dan ada juga tanggapan dari Partai Gerindra Tribuners di mana Ahmad Muzani menegaskan kalau Gibran ini adalah wakil presiden yang sah secara konstitusional. Jadi menurutnya pemilihan presiden dan wakil presiden ini adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga pada Pilpres 2024 lalu rakyat ini sudah memilih satu pasangan, jadi bukan perseorangan begitu, yang mana adalah Prabowo Gibran. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais turut menanggapi desakan Purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Melalui akun YouTube-nya, Amin Rais menyebut bahwa 8 tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang dilayangkan kini belum mendapatkan benang merah. Ia lantas menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan melalui penasihat khusus Presiden yakni Wiranta dalam merespon desakan tersebut. Menurut Amin Rais, pernyataan singkat Wiranto di Istana pada 24 April lalu sangat sulit untuk dicermati dan terkesan mengular banyak waktu. Di mana dalam penjelasan Wiranto, Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu tetapi tidak bisa serta-merta menjawab secara langsung. Disebut Wiranto 8 tuntutan itu tidak mudah bagi Prabowo. Oleh karenanya, Prabowo akan pelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Amin Rais pun menyayangkan sikap dari Prabowo yang dianggapnya tidak cukup otoritas merespon tuntutan tersebut. Dengan begitu, ex-ketua PAN itu menilai bahwa pemerintahan Prabowo Subianto masih dalam bayang-bayang Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurutnya pernyataan Wiranto hanya akan menambah kerunyaman. Lebih lanjut, Amin Rais menyampaikan keresahannya melihat tuntutan yang jelas namun belum ada pergerakan. Pak Wiranto yang punya jabatan penasihat khusus Presiden pada 24 April kemarin membuat statement singkat. Pernyataannya itu mengenai 8 tuntutan para purnawirawan TNI yang antara lain mengusulkan pada MPR supaya Gibran dicopot dari jabatannya sebagai Wapres. Nah, pidato Wiranto itu ditayangkan oleh TV One, Tribun Sumsel, dan Warta Kota, Production, dan lain-lain. Ya. Inti pidato Wiranto itu antara lain Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu, tetapi tidak bisa serta-merta menjawab langsung sejumlah tuntutan. Bagi Prabowo, 8 tuntutan itu tidak mudah. Karena itu akan mempelajarinya lebih dahulu. Saya kutip, ya, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental. Juga dikatakan oleh Wiranto, Prabowo tidak bisa merespons permintaan Forum Purnawirawan karena itu di luar kekuasaannya sebagai presiden. Saya sedikit heran. Presiden adalah kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi, dan lain-lain, tetapi merasa tidak punya cukup otoritas untuk menyauti pernyataan Forum para Purnawirawan itu.
Nah, sebagai purnawirawan TNI itu adalah kolega Prabowo di AMN Magelang dulu. Saya mencoba memahami pernyataan Presiden Prabowo lewat pidato Wiranto itu, karena dalam pernyataan Jokowi masih terus membayang-bayangi seluruh langkah politik Prabowo. Pernyataan para purnawirawan TNI, saya pernah katakan, ibarat bom politik buat Jokowi dan anaknya Gibran, dan 8 tuntutan mereka benar-benar merupakan shocking event yang tidak pernah terbayangkan oleh bekas Presiden Mulyono. Nah, Pak Wiranto adalah juga purnawirawan seperti halnya para penggugat keabsahan hukum Gibran yang telah diselundupkan oleh bapaknya jadi wapres haram. Nah, lewat pidato singkatnya pada 24 April lalu di Istana, menurut saya Wiranto justru menambah kerunyaman gerangan langkah yang mau ditempuh oleh Prabowo dengan meminta Wiranto mencoba menerangkan tuntutan yang sudah terlalu jelas. Di samping banyak masalah-masalah bangsa, ada satu hal yang sulit kita mengerti. Prabowo Subianto terus saja memelihara Joko Widodo sebagai presiden bayangan, terus membayang-bayangi Prabowo entah sampai kapan. Kami tidak pernah akan tahu, kita tidak pernah akan tahu, hanya Allah yang Maha mengetahui. Sesungguhnya apa yang terjadi dan yang akan terjadi hanya Allah yang Maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Sutioso mendukung penuh tuntutan purnawirawan TNI terkait pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya Sutioso menganggap Wakil Presiden Gibran tidak mampu mengurus negara. Demikian disampaikan Sutioso dalam kanal YouTube Hersu Beno Point pada Sabtu 26 April lalu. Awalnya Sutioso mendoakan agar Presiden Prabowo selalu diberi keselamatan dan kesehatan, sebab ia khawatir jika Gibran menggantikan Prabowo sebagai Presiden RI. Dengan bekal pengalaman sangat minim dan usia terbilang muda, Sutioso mengaku sangat ragu Gibran mampu memimpin negara sebesar Republik Indonesia. Menurutnya, jika Gibran yang memimpin negara, maka nasib bangsa ini akan dipertaruhkan. Lebih lanjut, ia mengungkit pernyataan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mengatakan bahwa anak-anaknya tidak tertarik masuk dunia politik. Namun nyatanya Gibran maju Pilkada Solo, sementara menantu Jokowi Bobi Nasution juga ikut Pilkada Medan dan keduanya dinyatakan menang. Hingga akhirnya setelah 2 tahun memimpin Solo, Gibran maju Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto secara kontroversial. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga mantan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran di Pilpres 2004, yakni Sylvester Matutina, menyesalkan wacana pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan TNI. Dia mengatakan Wapres Gibran bersama Presiden Prabowo Subianto adalah pasangan pemimpin RI yang dipilih oleh mayoritas rakyat dengan 58,59% atau 96.214.691 suara sah dalam pemilihan Presiden 2024 yang jujur tanpa kecurangan. Sylvester membandingkannya dengan jumlah para purnawirawan TNI yang menyatakan usulannya. Lebih aneh lagi, kata Sylvester, mantan Wapres Tri Sutrisno yang hanya dipilih oleh satu orang, yaitu Presiden Soeharto, mau memakzulkan Wakil Presiden resmi negara RI yang dipilih oleh lebih dari 96 juta orang. Dia mengatakan Prabowo Gibran secara resmi oleh KPU RI telah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan selanjutnya dilantik di gedung MPR DPR pada Minggu 20 Oktober 2025. Oleh karena itu dia mengatakan tidak ada alasan apapun Gibran dimakzulkan. Ia pun menduga wacana ini sengaja dihembuskan untuk mengadu domba antara Prabowo, Gibran, Jokowi, serta bangsa. Sylvester menyampaikan pemakzulan Gibran hanyalah sasaran antara. Sementara itu ia menduga tujuan utamanya adalah melengsarkan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, pihak-pihak yang diduga sengaja menghembuskan isu ini adalah barisan sakit hati yang tidak dapat jabatan atau yang dicopot jabatannya di era Jokowi dan sekarang Prabowo. Kemudian, para koruptor, pengusaha hitam, dan politisi jahat yang terganggu urusannya. Kemudian, pihak yang mendukung Capres yang belum move on karena kalah Pilpres. Kaum radikal agama yang organisasinya diberangsur di era Jokowi. Kemudian pihak asing yang ingin melemahkan Indonesia seperti George Soros yang menandai media dan LSM melalui Media Development Investment Fund. Termasuk para pengamat dan paranormal yang menakuti rakyat bahwa Indonesia akan krisis, Gibran dimaksudkan dan Prabowo akan dikudeta oleh orang kurus, padahal itu semua hanyalah halusinasi. Sylvester pun mengajak masyarakat untuk tidak terhasut dan terpecah belah. Ia mengatakan bahwa publik harus percaya bahwa Prabowo dan Gibran sangatlah kompak. Ini terkait usulan pemakzulan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Diketahui bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan 8 sikap yang salah satunya mendesak agar MPR ini mengganti Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, di mana desakan itu mendapatkan reaksi dari partai politik di DPR RI dan anggota DPR sebagai bagian dari MPR RI menurut Undang-Undang Dasar ini memang memegang peranan penting jika isu pemakzulan itu benar-benar terwujud. Nah, ini ada beberapa tanggapan dari partai politik di DPR Tribuners, seperti misalnya dari Partai Golkar. Jadi, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai kalau pemakzulan Wakil Presiden ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan, tapi harus melalui mekanisme yang sudah diatur dalam konstitusi. Dan Doli juga menegaskan bahwa prosedur pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam pasal 3 dan pasal 7. Jadi menurutnya terdapat beberapa alasan yang bisa dijadikan alasan untuk mencopot presiden atau wakil presiden. Yang pertama, ada alasan yang mutlak. Kedua, alasan hukum. Dan dia juga mengungkapkan bahwa mekanisme untuk memberhentikan wakil presiden ini bukanlah perkara yang mudah. Kemudian juga ada tanggapan dari PDIP Tribuners di mana anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDIP, Komarudin Watubun, meminta kepada MPR untuk membentuk tim kajian soal usulan dari Purnawirawan TNI yang mendesak Gibran untuk dimakzulkan ini. Jadi Komarudin menyarankan tim kajian yang mungkin dibentuk MPR ini berisikan para akademisi dan juga para pakar yang berkompeten. Kemudian ada tanggapan dari PKB Tribuners di mana anggota DPR dari fraksi PKB Abdullah mengatakan bahwa langkah politik mengganti Wapres ini tidak mudah dilaksanakan karena banyak syarat yang harus dipenuhi sesuai yang diatur dalam konstitusi, dan Abdullah juga mengatakan bahwa proses pemberhentian presiden dan wakil presiden ini dapat dilakukan jika presiden melakukan pelanggaran berat seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Dan ada satu lagi tanggapan dari Partai PAN, di mana dikatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan untuk memberhentikan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan ditegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Apalagi memang pemerintahan Prabowo Gibran ini sudah berjalan selama hampir 6 bulan begitu. Dan ada juga tanggapan dari Partai Gerindra Tribuners di mana Ahmad Muzani menegaskan kalau Gibran ini adalah Wakil Presiden yang sah secara konstitusional. Jadi menurutnya pemilihan presiden dan wakil presiden ini adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga pada Pilpres 2024 lalu rakyat ini sudah memilih satu pasangan, jadi bukan perseorangan begitu, yang mana adalah Prabowo Gibran. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais turut menanggapi desakan Purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Melalui akun YouTube-nya, Amin Rais menyebut bahwa 8 tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang dilayangkan kini belum mendapatkan benang merah. Ia lantas menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan melalui penasihat khusus Presiden yakni Wiranta dalam merespon desakan tersebut. Menurut Amin Rais, pernyataan singkat Wiranto di Istana pada 24 April lalu sangat sulit untuk dicermati dan terkesan mengular banyak waktu. Di mana dalam penjelasan Wiranto, Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu tetapi tidak bisa serta-merta menjawab secara langsung. Disebut Wiranto, 8 tuntutan itu tidak mudah bagi Prabowo.
Oleh karenanya, Prabowo akan pelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Amin Rais pun menyayangkan sikap dari Prabowo yang dianggapnya tidak cukup otoritas merespon tuntutan tersebut. Dengan begitu, ex-ketua PAN itu menilai bahwa pemerintahan Prabowo Subianto masih dalam bayang-bayang Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurutnya, pernyataan Wiranto hanya akan menambah kerunyaman. Lebih lanjut, Amin Rais menyampaikan keresahannya melihat tuntutan yang jelas namun belum ada pergerakan. Pak Wiranto yang punya jabatan penasihat khusus Presiden pada 24 April kemarin membuat statement singkat. Pernyataannya itu mengenai 8 tuntutan para purnawirawan TNI yang antara lain mengusulkan pada MPR supaya Gibran dicopot dari jabatannya sebagai Wapres. Nah, pidato Wiranto itu ditayangkan oleh TV One, Tribun Sumsel, dan Warta Kota, Production, dan lain-lain. Ya. Inti pidato Wiranto itu antara lain Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu, tetapi tidak bisa serta-merta menjawab langsung sejumlah tuntutan. Bagi Prabowo, 8 tuntutan itu tidak mudah, karena itu akan mempelajarinya lebih dahulu. Saya kutip, ya, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental. Juga dikatakan oleh Wiranto, Prabowo tidak bisa merespons permintaan forum purnawirawan karena itu di luar kekuasaannya sebagai presiden. Saya sedikit heran, presiden adalah kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi, dan lain-lain, tetapi merasa tidak punya cukup otoritas untuk menyauti pernyataan forum para purnawirawan itu. Nah, sebagai purnawirawan TNI itu adalah kolega Prabowo di AMN Magelang dulu. Saya mencoba memahami pernyataan Presiden Prabowo lewat pidato Wiranto itu, karena dalam pernyataan Jokowi masih terus membayang-bayangi seluruh langkah politik Prabowo. Pernyataan para purnawirawan TNI, saya pernah katakan, ibarat bom politik buat Jokowi dan anaknya Gibran, dan 8 tuntutan mereka benar-benar merupakan shocking event yang tidak pernah terbayangkan oleh bekas Presiden Mulyono. Nah, Pak Wiranto adalah juga purnawirawan seperti halnya para penggugat keabsahan hukum Gibran yang telah diselundupkan oleh bapaknya jadi Wapres haram. Nah, lewat pidato singkatnya pada 24 April lalu di Istana, menurut saya Wiranto justru menambah kerunyaman apa gerangan langkah yang mau ditempuh oleh Prabowo dengan meminta Wiranto mencoba menerangkan tuntutan yang sudah terlalu jelas. Di samping banyak masalah-masalah bangsa, ada satu hal yang sulit kita mengerti, Prabowo Subianto terus saja memelihara Joko Widodo sebagai presiden bayangan, terus membayang-bayangi Prabowo entah sampai kapan. Kami tidak pernah akan tahu, kita tidak pernah akan tahu, hanya Allah yang Maha mengetahui. Sesungguhnya apa yang terjadi dan yang akan terjadi hanya Allah yang Maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Sutioso mendukung penuh tuntutan purnawirawan TNI terkait pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya Sutioso menganggap Wakil Presiden Gibran tidak mampu mengurus negara. Demikian disampaikan Sutioso dalam kanal YouTube Hersu Beno Point pada Sabtu 26 April lalu. Awalnya Sutioso mendoakan agar Presiden Prabowo selalu diberi keselamatan dan kesehatan. Sebab ia khawatir jika Gibran menggantikan Prabowo sebagai Presiden RI. Dengan bekal pengalaman sangat minim dan usia terbilang muda, Sutioso mengaku sangat ragu Gibran mampu memimpin negara sebesar Republik Indonesia.
Menurutnya jika Gibran yang memimpin negara, maka nasib bangsa ini akan dipertaruhkan. Lebih lanjut, ia mengungkit pernyataan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mengatakan bahwa anak-anaknya tidak tertarik masuk dunia politik. Namun nyatanya Gibran maju Pilkada Solo, sementara menantu Jokowi, Bobi Nasution, juga ikut Pilkada Medan dan keduanya dinyatakan menang. Hingga akhirnya setelah 2 tahun memimpin Solo, Gibran maju Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto secara kontroversial. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga mantan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran di Pilpres 2004, yakni Sylvester Matutina, menyesalkan wacana pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan TNI. Dia mengatakan Wapres Gibran bersama Presiden Prabowo Subianto adalah pasangan pemimpin RI yang dipilih oleh mayoritas rakyat dengan 58,59% atau 96.214.691 suara sah dalam pemilihan Presiden 2024 yang jurdil tanpa kecurangan. Sylvester membandingkannya dengan jumlah para purnawirawan TNI yang menyatakan usulannya. Lebih aneh lagi, kata Sylvester, mantan Wapres Tri Sutrisno yang hanya dipilih oleh satu orang, yaitu Presiden Soeharto, mau memakzulkan Wakil Presiden resmi negara RI yang dipilih oleh lebih dari 96 juta orang. Dia mengatakan Prabowo Gibran secara resmi oleh KPU RI telah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan selanjutnya dilantik di gedung MPR DPR pada Minggu 20 Oktober 2025. Oleh karena itu, dia mengatakan tidak ada alasan apapun Gibran dimakzulkan. Ia pun menduga wacana ini sengaja dihembuskan untuk mengadu domba antara Prabowo, Gibran, Jokowi, serta bangsa. Sylvester menyampaikan pemakzulan Gibran hanyalah sasaran antara. Sementara itu ia menduga tujuan utamanya adalah lengserkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pihak-pihak yang diduga sengaja menghembuskan isu ini adalah barisan sakit hati yang tidak dapat jabatan atau yang dicopot jabatannya di era Jokowi dan sekarang Prabowo. Kemudian, para koruptor, pengusaha hitam, dan politisi jahat yang terganggu urusannya. Kemudian, pihak yang mendukung Capres yang belum move on karena kalah Pilpres. Kaum radikal agama yang organisasinya diberangsur di era Jokowi. Kemudian pihak asing yang ingin melemahkan Indonesia seperti George Soros yang menandai media dan LSM melalui Media Development Investment Fund. Termasuk para pengamat dan paranormal yang menakuti rakyat bahwa Indonesia akan krisis, Gibran dimaksudkan dan Prabowo akan dikudeta oleh orang kurus, padahal itu semua hanyalah halusinasi. Sylvester pun mengajak masyarakat untuk tidak terhasut dan terpecah belah. Ia mengatakan bahwa publik harus percaya bahwa Prabowo dan Gibran sangatlah kompak. Ini terkait usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Diketahui bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan 8 sikap yang salah satunya mendesak agar MPR ini mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di mana desakan itu mendapatkan reaksi dari partai politik di DPR RI dan anggota DPR sebagai bagian dari MPR RI. Menurut Undang-Undang Dasar ini memang memegang peranan penting jika isu pemakzulan itu benar-benar terwujud. Nah, ini ada beberapa tanggapan dari partai politik di DPR Tribuners, seperti misalnya dari Partai Golkar. Jadi Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai kalau pemakzulan Wakil Presiden ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan, tapi harus melalui mekanisme yang sudah diatur dalam konstitusi. Dan Doli juga menegaskan bahwa prosedur pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam pasal 3 dan pasal 7. Jadi menurutnya terdapat beberapa alasan yang bisa dijadikan alasan untuk mencopot presiden atau wakil presiden. Yang pertama, ada alasan yang mutlak. Kedua, alasan hukum. Dan dia juga mengungkapkan bahwa mekanisme untuk memberhentikan wakil presiden ini bukanlah perkara yang mudah. Kemudian juga ada tanggapan dari PDIP Tribuners, di mana anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDIP, Komarudin Watubun, meminta kepada MPR untuk membentuk tim kajian soal usulan dari Purnawirawan TNI yang mendesak Gibran untuk dimakzulkan ini. Jadi Komarudin menyarankan tim kajian yang mungkin dibentuk MPR ini berisikan para akademisi dan juga para pakar
yang berkompeten. Kemudian ada tanggapan dari PKB Tribuners, di mana anggota DPR dari fraksi PKB Abdullah mengatakan bahwa langkah politik mengganti Wapres ini tidak mudah dilaksanakan karena banyak syarat yang harus dipenuhi sesuai yang diatur dalam konstitusi. Dan Abdullah juga mengatakan bahwa proses pemberhentian presiden dan wakil presiden ini dapat dilakukan jika presiden melakukan pelanggaran berat seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Dan ada satu lagi tanggapan dari Partai PAN, di mana dikatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan untuk memberhentikan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan ditegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Apalagi memang pemerintahan Prabowo Gibran ini sudah berjalan selama hampir 6 bulan begitu. Dan ada juga tanggapan dari Partai Gerindra Tribuners, di mana Ahmad Muzani menegaskan kalau Gibran ini adalah wakil presiden yang sah secara konstitusional. Jadi menurutnya pemilihan presiden dan wakil presiden ini adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga pada Pilpres 2024 lalu rakyat ini sudah memilih satu pasangan, jadi bukan perseorangan begitu, yang mana adalah Prabowo Gibran. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais turut menanggapi desakan purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Melalui akun YouTube-nya, Amin Rais menyebut bahwa 8 tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang dilayangkan kini belum mendapatkan benang merah. Ia lantas menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan melalui penasihat khusus Presiden yakni Wiranta dalam merespon desakan tersebut. Menurut Amin Rais, pernyataan singkat Wiranto di Istana pada 24 April lalu sangat sulit untuk dicermati dan terkesan mengular banyak waktu. Di mana dalam penjelasan Wiranto, Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu tetapi tidak bisa serta-merta menjawab secara langsung. Disebut Wiranto, 8 tuntutan itu tidak mudah bagi Prabowo. Oleh karenanya, Prabowo akan pelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Amin Rais pun menyayangkan sikap dari Prabowo yang dianggapnya tidak cukup otoritas merespon tuntutan tersebut. Dengan begitu, ex-ketua PAN itu menilai bahwa pemerintahan Prabowo Subianto masih dalam bayang-bayang Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurutnya, pernyataan Wiranto hanya akan menambah kerunyaman. Lebih lanjut, Amin Rais menyampaikan keresahannya melihat tuntutan yang jelas namun belum ada pergerakan. Pak Wiranto yang punya jabatan penasihat khusus Presiden pada 24 April kemarin membuat statement singkat. Pernyataannya itu mengenai 8 tuntutan para purnawirawan TNI yang antara lain mengusulkan pada MPR supaya Gibran dicopot dari jabatannya sebagai Wapres. Nah, pidato Wiranto itu ditayangkan oleh TV One, Tribun Sumsel, dan Warta Kota, Production, dan lain-lain. Ya. Inti pidato Wiranto itu antara lain Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu, tetapi tidak bisa serta-merta menjawab langsung sejumlah tuntutan. Bagi Prabowo, 8 tuntutan itu tidak mudah. Karena itu akan mempelajarinya lebih dahulu. Saya kutip, ya, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental. Juga dikatakan oleh Wiranto, Prabowo tidak bisa merespons permintaan Forum Purnawirawan karena itu di luar kekuasaannya sebagai Presiden. Saya sedikit heran. Presiden adalah kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi, dan lain-lain, tetapi merasa tidak punya cukup otoritas untuk menyauti pernyataan Forum para Purnawirawan itu. Nah, sebagai purnawirawan TNI itu adalah kolega Prabowo di AMN Magelang dulu. Saya mencoba memahami pernyataan Presiden Prabowo lewat pidato Wiranto itu, karena dalam pernyataan Jokowi masih terus membayang-bayangi seluruh langkah politik Prabowo. Pernyataan para purnawirawan TNI, saya pernah katakan, ibarat bom politik buat Jokowi dan anaknya Gibran,
dan 8 tuntutan mereka benar-benar merupakan shocking event yang tidak pernah terbayangkan oleh bekas Presiden Mulyono. Nah, Pak Wiranto adalah juga purnawirawan seperti halnya para penggugat keabsahan hukum Gibran yang telah diselundupkan oleh bapaknya jadi wapres haram. Nah, lewat pidato singkatnya pada 24 April lalu di Istana, menurut saya Wiranto justru menambah kerunyaman gerangan langkah yang mau ditempuh oleh Prabowo dengan meminta Wiranto mencoba menerangkan tuntutan yang sudah terlalu jelas. Di samping banyak masalah-masalah bangsa, ada satu hal yang sulit kita mengerti. Prabowo Subianto terus saja memelihara Joko Widodo sebagai presiden bayangan, terus membayang-bayangi Prabowo entah sampai kapan. Kami tidak pernah akan tahu, kita tidak pernah akan tahu, hanya Allah yang Maha mengetahui. Sesungguhnya apa yang terjadi dan yang akan terjadi hanya Allah yang Maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Sutioso mendukung penuh tuntutan Purnawirawan TNI terkait pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya Sutioso menganggap Wakil Presiden Gibran tidak mampu mengurus negara. Demikian disampaikan Sutioso dalam kanal YouTube Hersu Beno Point pada Sabtu 26 April lalu. Awalnya Sutioso mendoakan agar Presiden Prabowo selalu diberi keselamatan dan kesehatan, sebab ia khawatir jika Gibran menggantikan Prabowo sebagai Presiden RI. Dengan bekal pengalaman sangat minim dan usia terbilang muda, Sutioso mengaku sangat ragu Gibran mampu memimpin negara sebesar Republik Indonesia. Menurutnya, jika Gibran yang memimpin negara, maka nasib bangsa ini akan dipertaruhkan. Lebih lanjut, ia mengungkit pernyataan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mengatakan bahwa anak-anaknya tidak tertarik masuk dunia politik. Namun nyatanya Gibran maju Pilkada Solo, sementara menantu Jokowi, Bobi Nasution, juga ikut Pilkada Medan dan keduanya dinyatakan menang. Hingga akhirnya setelah 2 tahun memimpin Solo, Gibran maju Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto secara kontroversial. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga mantan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran di Pilpres 2004, yakni Sylvester Matutina, menyesalkan wacana pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan TNI. Dia mengatakan Wapres Gibran bersama Presiden Prabowo Subianto adalah pasangan pemimpin RI yang dipilih oleh mayoritas rakyat dengan 58,59% atau 96.214.691 suara sah dalam pemilihan Presiden 2024 yang jujur tanpa kecurangan. Sylvester membandingkannya dengan jumlah para purnawirawan TNI yang menyatakan usulannya. Lebih aneh lagi, kata Sylvester, mantan Wapres Tri Sutrisno yang hanya dipilih oleh satu orang, yaitu Presiden Soeharto, mau memakzulkan Wakil Presiden resmi negara RI yang dipilih oleh lebih dari 96 juta orang. Dia mengatakan Prabowo Gibran secara resmi oleh KPU RI telah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan selanjutnya dilantik di gedung MPR DPR pada Minggu 20 Oktober 2025. Oleh karena itu, dia mengatakan tidak ada alasan apapun Gibran dimakzulkan. Ia pun menduga wacana ini sengaja dihembuskan untuk mengadu domba antara Prabowo, Gibran, Jokowi, serta bangsa. Sylvester menyampaikan pemakzulan Gibran hanyalah sasaran antara. Sementara itu ia menduga tujuan utamanya adalah melengsarkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pihak-pihak yang diduga sengaja menghembuskan isu ini adalah barisan sakit hati yang tidak dapat jabatan atau yang dicopot jabatannya di era Jokowi dan sekarang Prabowo. Kemudian, para koruptor, pengusaha hitam, dan politisi jahat yang terganggu urusannya. Kemudian, pihak yang mendukung Capres yang belum move on karena kalah Pilpres. Kaum radikal agama yang organisasinya diberangsur di era Jokowi.
Kemudian pihak asing yang ingin melemahkan Indonesia seperti George Soros yang menandai media dan LSM melalui Media Development Investment Fund, termasuk para pengamat dan paranormal yang menakuti rakyat bahwa Indonesia akan krisis, Gibran dimaksudkan dan Prabowo akan dikudeta oleh orang kurus, padahal itu semua hanyalah halusinasi. Sylvester pun mengajak masyarakat untuk tidak terhasut dan terpecah belah. Ia mengatakan bahwa publik harus percaya bahwa Prabowo dan Gibran sangatlah kompak. Ini terkait usulan pemakzulan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Diketahui bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan 8 sikap yang salah satunya mendesak agar MPR ini mengganti Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, di mana desakan itu mendapatkan reaksi dari partai politik di DPR RI dan anggota DPR sebagai bagian dari MPR RI. Menurut Undang-Undang Dasar ini memang memegang peranan penting jika isu pemakzulan itu benar-benar terwujud. Nah, ini ada beberapa tanggapan dari partai politik di DPR Tribuners, seperti misalnya dari Partai Golkar. Jadi Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai kalau pemakzulan Wakil Presiden ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan, tapi harus melalui mekanisme yang sudah diatur dalam konstitusi. Dan Doli juga menegaskan bahwa prosedur pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam pasal 3 dan pasal 7. Jadi menurutnya terdapat beberapa alasan yang bisa dijadikan alasan untuk mencopot presiden atau wakil presiden. Yang pertama, ada alasan yang mutlak. Kedua, alasan hukum. Dan dia juga mengungkapkan bahwa mekanisme untuk memberhentikan wakil presiden ini bukanlah perkara yang mudah. Kemudian juga ada tanggapan dari PDIP Tribuners, di mana anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDIP, Komarudin Watubun, meminta kepada MPR untuk membentuk tim kajian soal usulan dari Purnawirawan TNI yang mendesak Gibran untuk dimakzulkan ini. Jadi Komarudin menyarankan tim kajian yang mungkin dibentuk MPR ini berisikan para akademisi dan juga para pakar yang berkompeten. Kemudian ada tanggapan dari PKB Tribuners, di mana anggota DPR dari fraksi PKB Abdullah mengatakan bahwa langkah politik mengganti Wapres ini tidak mudah dilaksanakan karena banyak syarat yang harus dipenuhi sesuai yang diatur dalam konstitusi. Dan Abdullah juga mengatakan bahwa proses pemberhentian presiden dan wakil presiden ini dapat dilakukan jika presiden melakukan pelanggaran berat seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Dan ada satu lagi tanggapan dari Partai PAN, di mana dikatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan untuk memberhentikan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan ditegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Apalagi memang pemerintahan Prabowo Gibran ini sudah berjalan selama hampir 6 bulan begitu. Dan ada juga tanggapan dari Partai Gerindra Tribuners, di mana Ahmad Muzani menegaskan kalau Gibran ini adalah Wakil Presiden yang sah secara konstitusional. Jadi menurutnya pemilihan presiden dan wakil presiden ini adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga pada Pilpres 2024 lalu rakyat ini sudah memilih satu pasangan, jadi bukan perseorangan begitu, yang mana adalah Prabowo Gibran. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais turut menanggapi desakan Purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Melalui akun YouTube-nya, Amin Rais menyebut bahwa 8 tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang dilayangkan kini belum mendapatkan benang merah. Ia lantas menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan melalui penasihat khusus Presiden yakni Wiranta dalam merespon desakan tersebut. Menurut Amin Rais, pernyataan singkat Wiranto di Istana pada 24 April lalu sangat sulit untuk dicermati dan terkesan mengular banyak waktu. Di mana dalam penjelasan Wiranto, Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu tetapi tidak bisa serta-merta menjawab secara langsung. Disebut Wiranto 8 tuntutan itu tidak mudah bagi Prabowo. Oleh karenanya, Prabowo akan pelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Amin Rais pun menyayangkan sikap dari Prabowo yang dianggapnya tidak cukup otoritas merespon tuntutan tersebut. Dengan begitu, ex-ketua PAN itu menilai bahwa pemerintahan Prabowo Subianto masih dalam bayang-bayang Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurutnya, pernyataan Wiranto hanya akan menambah kerunyaman. Lebih lanjut, Amin Rais menyampaikan keresahannya
lihat tuntutan yang jelas namun belum ada pergerakan. Pak Wiranto yang punya jabatan penasihat khusus Presiden pada 24 April kemarin membuat statement singkat. Pernyataannya itu mengenai 8 tuntutan para purnawirawan TNI yang antara lain mengusulkan pada MPR supaya Gibran dicopot dari jabatannya sebagai Wapres. Nah, pidato Wiranto itu ditayangkan oleh TV One, Tribun Sumsel, dan Warta Kota, Production, dan lain-lain. Ya. Inti pidato Wiranto itu antara lain Presiden Prabowo memahami 8 tuntutan itu, tetapi tidak bisa serta-merta menjawab langsung sejumlah tuntutan. Bagi Prabowo, 8 tuntutan itu tidak mudah. Karena itu akan mempelajarinya lebih dahulu. Saya kutip, ya, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental. Juga dikatakan oleh Wiranto, Prabowo tidak bisa merespons permintaan forum purnawirawan karena itu di luar kekuasaannya sebagai presiden. Saya sedikit heran. Presiden adalah kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi, dan lain-lain, tetapi merasa tidak punya cukup otoritas untuk menyauti pernyataan forum para purnawirawan itu. Nah, sebagai purnawirawan TNI itu adalah kolega Prabowo di AMN Magelang dulu. Saya mencoba memahami pernyataan Presiden Prabowo lewat pidato Wiranto itu, karena dalam pernyataan Jokowi masih terus membayang-bayangi seluruh langkah politik Prabowo. Pernyataan para purnawirawan TNI, saya pernah katakan, ibarat bom politik buat Jokowi dan anaknya Gibran, dan 8 tuntutan mereka benar-benar merupakan shocking event yang tidak pernah terbayangkan oleh bekas Presiden Mulyono. Nah, Pak Wiranto adalah juga purnawirawan seperti halnya para penggugat keabsahan hukum Gibran yang telah diselundupkan oleh bapaknya jadi Wapres haram. Nah, lewat pidato singkatnya pada 24 April lalu di Istana, menurut saya Wiranto justru menambah kerunyaman gerangan langkah yang mau ditempuh oleh Prabowo dengan meminta Wiranto mencoba menerangkan tuntutan yang sudah terlalu jelas. Di samping banyak masalah-masalah bangsa, ada satu hal yang sulit kita mengerti. Prabowo Subianto terus saja memelihara Joko Widodo sebagai presiden bayangan, terus membayang-bayangi Prabowo entah sampai kapan. Kami tidak pernah akan tahu, kita tidak pernah akan tahu, hanya Allah yang Maha mengetahui. Sesungguhnya apa yang terjadi dan yang akan terjadi hanya Allah yang Maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Sutioso mendukung penuh tuntutan purnawirawan TNI terkait pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya Sutioso menganggap Wakil Presiden Gibran tidak mampu mengurus negara. Demikian disampaikan Sutioso dalam kanal YouTube Hersu Beno Point pada Sabtu 26 April lalu. Awalnya Sutioso mendoakan agar Presiden Prabowo selalu diberi keselamatan dan kesehatan. Sebab ia khawatir jika Gibran menggantikan Prabowo sebagai Presiden RI. Dengan bekal pengalaman sangat minim dan usia terbilang muda, Sutioso mengaku sangat ragu Gibran mampu memimpin negara sebesar Republik Indonesia. Menurutnya jika Gibran yang memimpin negara, maka nasib bangsa ini akan dipertaruhkan. Lebih lanjut, ia mengungkit pernyataan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mengatakan bahwa anak-anaknya tidak tertarik masuk dunia politik. Namun nyatanya Gibran maju Pilkada Solo, sementara menantu Jokowi Bobi Nasution juga ikut Pilkada Medan dan keduanya dinyatakan menang. Hingga akhirnya setelah 2 tahun memimpin Solo, Gibran maju Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto secara kontroversial.
Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga mantan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran di Pilpres 2004, yakni Sylvester Matutina, menyesalkan wacana pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka oleh Forum Purnawirawan TNI. Dia mengatakan Wapres Gibran bersama Presiden Prabowo Subianto adalah pasangan pemimpin